Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama program Talk Show Overview, obrolan virtual Tribunnews edisi hari ini, Kamis 15 September 2022, bersama saya Gilang Putranto. Saya Asif Abdullah Rawi. Dan di edisi kali ini, Overview akan hadir dengan tema Ramai. Jokowi bisa jadi Cawapres 2024. Asep. Nah, ini masih menghangat bilang memang setelah juru bicara MK mengeluarkan statement bahwasanya presiden 2 periode yaitu Jokowi bisa mencalonkan diri menjadi cawapres. Nah, apakah ini bunga-bunga dalam politik atau memang sudah ada skenario untuk mengajukan sosok Jokowi menjadi cawapres di pemilu 2024? Baik, kita akan membahasnya sore hari ini bersama tiga narasumber. Saya akan sapa yang pertama, ada Sekjen Pro Jokowi, Projo. Ada Pak Handoko. Pak Handoko, Assalamualaikum, selamat sore. Ya, mohon izin audionya Pak Handoko. Oke, Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Handoko. Kemudian yang kedua ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum, selamat sore Kang Ujang. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang dan Bang Asep, Bang Handoko juga, selamat sore. Ya, Kang Ujang. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ujang. Baik, yang ketiga nanti akan hadir menyusul. Ini ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS, ada Pak Muhammad Khalid. Kita akan mulai dulu diskusi di sore hari ini bersama dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Saya ke Pak Handoko. Pak Handoko dari Projo mungkin langsung bisa menanggapi seperti apa ini isu kemudian yang setelah pernyataan dari juru bicara MK ini seperti bergulir seperti itu ya, terkait Jokowi bisa menjadi cawapres di 2024 nanti. Tanggapan Anda Pak Handoko? Ya, oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Ini sebenarnya kalau dari sisi pandang saya sesuatu hal yang nggak baru sebetulnya ya, karena memang di Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memang tidak dinyatakan bahwa apa namanya mantan presiden itu nggak boleh jadi wapres, karena di situ yang penting tidak yang dinyatakan hanya dalam jabatan yang sama. Hanya kemudian menjadi mengagetkan ketika tiba-tiba muncul statement dari juru bicara MK, meskipun juga kemudian ada juga statement bahwa itu bukan pernyataan resmi, gitu kan, bukan sebuah pernyataan resmi. Nah, mengenai soal Pak Jokowi kemudian bisa menjadi cawapres, ya sebenarnya bukan cuma Pak Jokowi, Pak SBY juga bisa, kan begitu. Sebenarnya itu sesuatu yang lumrah. Cuman saya melihat memang ada dalam perjalanan beberapa waktu terakhir ini kan ada aspirasi yang cukup besar mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi yang berupaya kemudian mempertahankan ini bagaimana Pak Jokowi terus menjadi pemimpin di negeri ini di periode 2024-2029, sehingga muncullah wacana-wacana 3 periode yang kemarin juga sempat rame. Nah, kemudian kalau 3 periode kan ada problem konstitusi yang jelas-jelas itu enggak sesuai, ya kan? Nah, kemudian ada mungkin ya ada yang ngulik-ngulik ya. Oh, ada peluangnya ada di sini ini misalnya begitu. Tapi itu kan alternatif yang kemudian diwacanakan, bukan sebuah sikap dari Pak Jokowi atau skenario dari beliau, tidak juga. Yang jelas ini adalah ada apa namanya wacana yang bagaimana berupaya aspirasi ini menginginkan Pak Jokowi tetap menjadi pemimpin di negeri ini. Sebetulnya kalau kita tarik kemarin ya inline sama aspirasi yang ada yang pengen 3 periode, baik, macam seperti itu. Pak Handoko, kalau dari Bapak secara pribadi atau mungkin sikap dari Projo mengetahui isu tentang peluang Jokowi menjadi calon wakil presiden di 2024 ini, apakah sependapat atau tidak setuju?
ya tidak pada posisi itu, karena konstitusi memungkinkan. Konstitusi memungkinkan, tetapi secara resmi kami juga belum punya sikap itu kan, karena kami mesti merumuskan bareng-bareng kalau soal bagaimana sikap Projo terhadap isu ini. Tapi yang jelas kalau dari sisi kami ya ini bentuk pengakuan, apresiasi dari publik terhadap Pak Jokowi yang kita masih sangat puas sampai hari ini dan menginginkan kepemimpinan beliau berlanjut. Itu kami lihat sebagai sebuah aspirasi. Baik. Bahwa sikap kami nanti akan seperti apa ya tentu ada mekanisme tersendiri untuk memutuskan itu. Baik, artinya kalau dari Projo memandangnya ini bisa saja ada aturan yang tidak melarang, bisa dikatakan seperti itu, tapi belum membuat. Kita sepakat kemarin misalnya dari PDI Perjuangan Mas Bambang Pacul juga ngomong bisa secara legal, secara konstitusi tidak ada yang dilanggar. Itu yang harus kita lihat sehingga muncul wacana seperti ini menjadi sangat bisa dimengerti. Baik, untuk awal terlebih dahulu Pak Handoko, terima kasih. Oke, selamat bergabung Bang Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid. Halo, Bang Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu bahwa wacana ini sudah berhari-hari memanas, kemudian baru hari ini diluruskan oleh juru bicara MK bahwasanya ini bukan sikap resmi institusi, tetapi sikap pribadi. Nah, Anda memandang seperti apa, Pak Khalid? Apakah ini memang secara ketidaksengajaan atau memang sudah ada grand design? Ya, tentu itu yang mengerti dan memahami maksud dan tujuannya kan dari bagaimana MK sendiri ya, karena isu ini raise pertama kali dari MK dan juga dari beberapa sampaikan ini. Namun kita harus memiliki sensitivitas ya. Dalam bernegara itu kan bukan hanya aturan hukum, tapi juga ada namanya etika, ya, ada etika. Jadi rasa kita dalam membangun ini, etika kita ini harus menjadi perhatian penting. Bahkan kalau kita berpikir seorang pemimpin, seorang leader, apalagi pemimpin bangsa, maka etika itu bisa jadi lebih tinggi dengan hukum gitu ya. Kalau hukum bicara benar, salah, dan sebagainya, etika itu pantas dan tidak pantas. Itu juga harus dimasukkan gitu. Maka kalau kita melihat kalau leadership seseorang itu, katakanlah dia memiliki seorang sikap negarawan, dia tidak akan membiarkan isu ini akan terus bergulir. Sehingga akan cukup pengabdian 2 periode, tidak ada 3 periode, ya, isu cawapres juga tidak mungkin lagi ditutup peluang itu, sehingga ke depan kita berpikir bagaimana kepemimpinan ke depan ini kepemimpinan yang benar-benar baru ya, yang membawa sebuah perubahan gitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh segala pihak. Jadi tidak hanya berpikir boleh atau tidak boleh secara konstitusional, tapi harus berpikir etik atau etika. Saya akan ambil contoh simulasi begini. Misalnya ya, kalau Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dengan katakanlah siapapun nanti presidennya, Halo Pak Khalid. Kan itu nanti ya, Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid yang nampaknya terjadi masalah koneksi. Baik, Pak Khalid. Pak Khalid. Baik, Pak Khalid, apakah masih tersambung? Halo. Baik, Pak Khalid, tadi sempat terputus, mungkin bisa diulangi, Pak.
Ya, jadi etika di atas hukum itu Ya, bagi seorang negarawan. Saya akan coba simulasikan ya. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden dan kemudian terpilih nih, ada presiden dan wakil presidennya adalah Bapak Joko Widodo. Di tengah jalan presiden terpilih itu tidak bisa menjalankannya perannya sebagai presiden. Akhirnya Bapak Joko Widodo sebagai wakil presiden akan naik menjadi presiden. Ini akan menjadi presiden buruk dalam konstitusi dan demokrasi kita gitu ya. Jadi peluang-peluang seperti itu harusnya sudah tidak lagi disimulasikan lagi. Kita harus tutup erat, tutup rapat-rapat, tidak memberikan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi gitu. Nah, tentu kalau kita berdebat masalah hukum tata negara ya memang masih bisa ada kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu ya. Tapi saya berharap ya kita berpikir negarawan gitu, bukan hanya election saja gitu, tapi bagaimana bangsa ini ke depan. Ya, berpikir bagaimana generasi mendatang, bukan hanya pemilu mendatang gitu ya. Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo ini yang mengusulkan beliau untuk menjadi cawapres itu kalau kata beliau mungkin bisa dikatakan apa? Cari muka atau menampar muka atau bagaimana itu? Mungkin Pak Handoko lebih paham gitu ya. Jadi jangan-jangan itu menampar muka gitu ya, menampar muka. Bagaimana mungkin presiden 2 periode diturunkan jabatannya menjadi wakil presiden? Itu kan kalau cari muka kurang tepat gitu ya. Itu bisa menampar mukanya presiden itu, mempermalukan presiden gitu ya. Saya berharap sih. Ya. Bang Khalid, itu artinya Presiden Jokowi itu harus berstatement untuk menyampaikan tadi komentarnya terkait dengan wacana ini. Kalau beliau mengatakan sebagaimana dulu 3 periode mengatakan tegas tidak akan lanjut 3 periode gitu ya, dan ini juga sama, itu akan memberikan suasana politik yang akan kondusif, yang sangat baik ya. Ya kami berharap itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau umpamanya beliau mengatakan ya namanya demokrasi, namanya ide ya bergulir sah-sah saja, ya buat apa? Nggak masalah kan gitu kan. Nah kalau begitu statementnya itu justru nggak bagus, karena orang akan berspekulasi, oh benar berarti nih. Benar nih, gagasan untuk presidennya siapa dan wakil presidennya Bapak Joko Widodo itu berarti benar nih spekulasinya sana. Nah ini yang harus kita cegah. Nah kalau Bapak Presiden mengatakan saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan dengan tegas kami sudah mengabdi selama 2 periode, presiden ke depan sudahlah waktunya generasi mendatang. Begitu. Kalau begitu mengatakan seperti itu, wah luar biasa. Legacy beliau ya buat masyarakat Indonesia dan generasi mendatang itu akan dicatat dengan sangat baik. Tapi kalau beliau memberikan lampu hijau itu justru akan mendowngrade legacy beliau, mendowngrade demokrasi kita dan mendowngrade konstitusi kita. Oke, terima kasih Bang Khalid untuk awal terlebih dahulu. Baik, saya ke Kang Ujang Komarudin, pengamat politik, mungkin bisa disambung seperti apa komentar Anda terkait wacana ini. Apakah betul di konstitusi kita di pasal 7 D45 ini ada peluang mengarah ke sana ketika presiden menjabat 2 periode kemudian bisa maju lagi namun sebagai calon wakil presiden, Kang Ujang? Ya, terima kasih Mbak Bila dan Kang Asep. Saya sebutnya Bang dan Bang Asep. Bang Khalid juga saya sapa juga. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Khalid. Pak Handoko sudah tadi. Ini kan ada celah hukum yang bisa saja dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon. Tapi nanti kan ada perdebatan. Kenapa sebagian ahli hukum mengatakan boleh? Lalu ditafsirkan juga banyak pengamat dan ahli politik bahwa boleh karena konstitusi tidak melarang. Tetapi saya ingin mengutip pernyataannya Bang Profesor Jimmy Asidiki, beliau mantan ketua MK yang mengatakan pasal 7 itu kalau beliau maknai yaitu satu paket. Jadi presiden dengan wakil presiden atau capres dengan cawapres itu satu paket. Jadi pendapat Bang Jimmy itu mengatakan ya kalau satu paket artinya sudah 2 periode juga. Itu artinya ada peluang tidak boleh di situ. Tetapi kan kita melihat dalam konstruksi hukum, dalam ilmu hukum itu gitu, kalau 2 pakar hukum bertemu atau 2 ahli hukum bertemu, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu ya nanti kemungkinan ya perbedaan pendapat itu ya bisa jadi ada yang melakukan judicial review ingin mendapatkan pandangan yang clear dari Mahkamah Konstitusi secara resmi, secara legal formal seperti apa. Tetapi saya melihat
ini ada celah yang memang bisa digunakan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, saya punya pandangan sendiri dalam tingkatan tertentu ketika pilkada di bawah itu ada kejadian dulu di Kerawang. Ini pilkada. Jadi di Kerawang itu ada namanya Pak Dadang Muhtar, sudah 2 periode jadi bupati. Lalu periode ketiganya itu jadi wakil bupati. Itu ada. Itu, tapi konteksnya bukan capres-cawapres, konteksnya pilkada. Tapi itu terjadi. Nah, tetapi ketika jadi mencalonkan jadi calon wakil bupati kalah. Jadi 2 periode ketiganya nyalon wakil bupati lalu kalah. Nah ini ada. Karena memang tidak ada yang mengatur. Di pilkada terjadi itu. Jadi ada kasus spesifik terkait dengan persoalan itu terjadi di tingkat pilkada. Nah, tetapi kan kita belum melihat jurisprudensi ya kejadian di pilpres. Oleh karena itu pembahasan kita hari ini di Tribun ini sangat menarik ya untuk membedah dan berdebat terkait persoalan kemungkinan Pak Jokowi untuk bisa jadi cawapres. Saya melihatnya ya sebagai seorang pengamat politik sebagai dosen, memang ada celah hukum yang bisa dijadikan sebagai argumen Pak Jokowi untuk bisa menjadi wakil presiden gitu, atau cawapres gitu. Itu sangat clear. Tapi tadi ada pandangan lain juga yang tidak kalah hebatnya dari Prof. Jimmy tadi yang mengatakan bahwa itu satu paket ya. Kalau sudah satu paket ya sama dong cawapres itu artinya tidak bisa gitu. Bisa dilihat pandangan Bang Profesor Jimmy di di media. Nah, saya ingin mengatakan memang mestinya begini. Saya ke teman-teman anak muda di Indonesia gitu melalui BEM gitu melalui kampus-kampus saya mengatakan kita itu memang harus menjadi seorang negarawan, termasuk Bapak Jokowi presiden kita. Siapapun kita. Kenapa negarawan itu mengesampingkan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa negara. Itu titik poin pertama. Jadi ya Pak Jokowi ini, walaupun ya diojok-ojok, didukung-dukung, katakanlah gitu ya, terus dikompor-kompori ya untuk bisa menjadi cawapres, mestinya jangan terpancing. Yang kedua, negarawan itu adalah ucapannya gitu ya, ide dan gagasannya termasuk tindakannya sama, itu untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi maupun kekuasaan asli, apalagi untuk kepentingan golongan. Gitu. Ini jangan, ini catatan dari saya. Dan terkait perdebatan peluang Pak Jokowi menjadi cawapres, memang ada celahnya, ada peluangnya, dan memungkinkan bisa untuk dieksekusi. Tetapi kan kita ingin membangun konstruksi politik yang sehat, di mana ya legasi Jokowi itu harus turun kepada penggantinya yang katakanlah orang-orang yang baru, cari kader bangsa yang terbaik, yang bagus, yang berprestasi siapapun dia untuk bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi ya itulah sebenarnya yang harus kita bangun ya. Saya memberikan masukan kepada Pak Presiden untuk berjiwa negarawan. Karena apa? Karena derajat tertinggi dari seorang politisi itu negarawan. Jadi kalau Pak Jokowi memiliki sikap negarawan yang luar biasa, yang kuat, maka tarikan-tarikan atau dorongan-dorongan atau mengkompori untuk bisa menjadi cawapres itu mestinya ya dihindari gitu. Saya tidak memihak siapapun karena memang bisa jadi karena dikompori, karena dielus-elus, didorong-dorong, ya sudah suatu saat nanti karena peluangnya ada, konstitusi juga tidak mengatur secara jelas, maka suatu saat bisa dieksekusi. Nah ini akan membuat kita banyak melakukan perdebatan ke depan. Oleh karena itu ya secepatnya kalau menurut saya MK mesti memutuskan persoalan kekosongan hukum yang dianggap di situ membolehkan itu. Seperti itu, Bang Gira. Baik, Kang Ujang, ini kan Pak Jokowi sudah ya berstatement terkait 3 periode sebelum-sebelumnya itu sudah berulang kali. Tidak hanya sekali 2 kali ya, tapi sudah berulang kali. Nah ini menurut Anda, ketika ini kemudian ada wacana, ada celah menjadi calon wakil presiden, apakah Pak Jokowi kembali harus mengeluarkan statement atau memang sebelum-sebelumnya itu statement yang dikeluarkan Pak Jokowi kurang tegas sehingga hal-hal semacam itu masih terus saja digulirkan? Iya Bang, satu yang paling keras juga mengkritik Pak Jokowi karena saya sayang terhadap Pak Presiden gitu. Mengkritik pemerintah saya sering sekali gitu dengan objektif dan konstruktif, termasuk terkait dengan ketika itu saya sering mengkritik tentang Pak Jokowi 3 periode. Bahkan saya bilang Pak Jokowi harus membuat statement yang jelas,
Dan Pak Jokowi juga ya, dari kritikan itu kan dari rakyat juga mengkritik ya Pak Jokowi membuat statement yang jelas tadi bahwa tidak ingin 3 periode dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks Jokowi menjadi cawapres ini ya perlu menjelaskan kepada publik agar apa? Agar publik ambil, agar publik clear bahwa sesungguhnya memang Pak Presiden tidak menginginkan itu, walaupun banyak yang mendorong-dorong dan bersikap dan berjiwa negarawan. Nah, itu yang kita inginkan, gitu. Itu yang kita harapkan dari beliau, sosok negarawan yang sejati, seperti itu. Baik, terima kasih Kang Ujang. Oke, kita ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau kita tahu ini kan Projo sempat ya mengutarakan wacana 3 periode, kemudian ramai ini sudah dalam tanda kutip sudah pupus. Nah, ini kemudian muncul lagi isu cawapres. Apakah kemudian ini akan menjadi jalan tengah Projo untuk artinya mengangkat lagi sosok Jokowi atau seperti apa? Oke, pertama begini ya. Jadi kayak tadi soal 3 periode misalnya. Sebenarnya Projo tidak pernah mengusulkan atau mengusung isu itu. Kebetulan kemarin waktu musrah di Bandung, memang ternyata suara paling besar itu sekitar 30% itu menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden lagi. Itu jangan dianggap sebagai Projo mengendorse itu, tidak, karena hasil musrah itu kami kemarin benar-benar jujur, buktinya juga nomor 2 itu ada Pak Sandiaga Uno, terus kemudian ada juga di 5 besar ada nama Anies Baswedan. Artinya dalam konteks sekarang ada wacana Pak Jokowi sebagai cawapres, ya kami tentu akan mempelajari, mengamati situasi ini, karena sekarang ini kami pada fase benar-benar berupaya mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat, seperti yang diperintahkan Pak Jokowi waktu kongres di Magelang bulan Mei lalu, bicara lagi dengan rakyat, ini apa kita gali lagi, akhirnya kemudian kita merumuskan sebuah mekanisme yang kita namakan dengan musrah itu, yang hasilnya pun juga buat saya sendiri juga cukup kaget, karena nggak menyangka misalnya nama-nama yang saya sebutkan tadi, misalnya ada Pak Sandiaga Uno yang nomor 2 di atas Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, ada nama Anies Baswedan di nomor 5, itu kan mengejutkan. Nah, hari ini ada dinamika baru tentang cawapres, ya kan? Karena peluang celah hukumnya ada, Jadi saya ingin juga sampaikan bahwa Presiden kan berkali-kali sebetulnya mengatakan bahwa beliau ini taat konstitusi. Selalu dibilang begitu, dan kalau di track lagi saya mungkin paling awal lah ngomong soal 3 periode itu di akhir tahun 2019 saya sudah ngomong bahwa 3 periode itu bagi dalam berdemokrasi sebuah kemunduran gitu, misalnya saya sampaikan. Nah, jadi kemudian tapi di luar itu ada aspirasi, ada kehendak rakyat, sebagian rakyat yang menginginkan tetap Pak Jokowi. Ini kan nggak bisa kita abaikan begitu saja, gitu. Karena dalam pandangan politik saya ya konstitusi di satu sisi dan kehendak rakyat di satu sisi kan juga harus kita sinkronisasi. Jangan sampai kemudian ada kehendak rakyat kemudian tidak terwadai karena aturan hukumnya yang tidak jelas, misalnya begitu. Sama pada kasus cawapres ini, sebetulnya ada tafsir seperti yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi, mengutip Prof. Jimli misalnya, yang ujung-ujungnya itu nggak boleh. Tapi di kalimat yang tertera dalam pasal 7 di Undang-Undang Dasar itu dan juga pasal di Undang-Undang Pilpres tidak disebutkan dengan terang. Ya mungkin ini perlu akhirnya, apalagi tadi
MK secara resmi menyatakan itu bukan statement resmi, ya kan? Ya mungkin perlu akhirnya tafsir secara resmi. Boleh nggak sih sebenarnya? Kan begitu. Ya itu ada mekanisme sendiri kan. Mungkin akan ada yang melakukan apa itu namanya judicial review atau apa memohon tafsir atau apalah sehingga keluar kejelasan. Kalau kemudian jelas nggak boleh, ya sudah nggak boleh kan. Nah tapi pada fase sekarang ternyata kita tidak memungkiri sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi ada ini kelompok masyarakat yang mencoba terus mengaspirasikan mereka pengen itu Pak Jokowi masih jadi pemimpin. Kita nggak bisa juga ngomong, lu jangan ngomong begitu kan nggak bisa. Karena ya semua boleh, mewacanakan apa saja boleh. Nah yang perlu kemudian adalah menurut saya ini bukan Pak Jokowi lagi yang dikejar. Gimana Pak Jokowi soal Pak Jokowi jadi cawapres? Yang perlu dikejar adalah tafsir atas konstitusi tadi yang harus difikskan. Dan kalau sudah konstitusinya begini, kita kan sudah berkali-kali dengar Pak Jokowi, saya taat konstitusi. Nah, selesai sebetulnya. Tapi bagi kami tentu ini menarik. Menariknya adalah, oh ada aspirasi seperti ini yang patut kita kemudian kita gali lebih lanjut, kita pikirkan. Semuanya nggak ada demi apa, kecuali demi kita ke depan mendapatkan pemimpin-pemimpin republik yang baik, yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Pak Handoko, itu artinya ketika itu digali kemudian ditelaah lagi, ini kan tadi disebut ada celah gitu kan. Nah, kemungkinan Projo ini akan apa ya, tetap menggaungkan ini atau sudah menutup apa yang sudah menjadi polemik ini? Nah, kita juga tidak menggaungkan, kita juga terkaget-kaget dengan kemudian tiba-tiba ada statement, ya kan, kemudian rame di berita. Kami hanya melihat, kami sekarang ini Projo pada posisi sebenarnya adalah mencoba memahami apa yang menjadi kehendak rakyat. Makanya kami menggelar musyawarah rakyat. Yang pertama kemarin di Bandung, insya Allah habis ini segera kita lakukan juga di Makassar dan di beberapa kota yang lainnya. Ini kan masukan bagi kami. Oh ada aspirasi seperti ini. Jadi terus kemudian kita cek di konstitusinya, oh ya memang tidak jelas disebutkan nggak boleh. Sehingga kan kalau tidak jelas disebut nggak boleh kan bisa ditafsir oh boleh kan gitu kan. Nah makanya bagi kami ya kita lihat dulu ini situasinya sebagai masukan tambahan bagi kami tentang aspirasi-aspirasi masyarakat akan siapa capres-cawapres di periode mendatang. Nah, Pak Handoko, Projo ini kan dekat ya, sudah bertahun-tahun bersama Jokowi. Nah, apakah kemudian setelah ini muncul Projo mencoba mengkomunikasikan dengan Presiden Jokowi atau apa ya, seperti apa gitu, Pak Handoko? Ya, kalau soal komunikasi tentu kami kan sudah punya mekanisme tersendiri yang sudah cukup lama lah. Pada titik-titik tertentu yang krusial pasti kita berkomunikasi. Tapi hari ini belum, kalau soal wacana cawapres ini kami belum melakukan komunikasi apa-apa dengan Presiden. Tapi kalau memang ya tentu sebagai organisasi yang pembinanya adalah Presiden sendiri, yang selama ini bekerja mengiringi Presiden, apapun yang menjadi langkah-langkah politik kami berikutnya selalu kami konsultasikan, kami diskusikan dengan Presiden seperti yang misalnya kan saya sebut lagi, misalkan kita bikin musra, itu juga kita desain, kita sampaikan ke Presiden, misalnya begini Pak, kami akan menggelar ini, pasti kami pamitan, pasti ngomong. Begitu. Oke, terima kasih Pak Handoko. Baik, saya ke Pak Khalid. Pak Khalid tadi disampaikan Pak Handoko, ini ada konstitusi, tapi juga di sisi lain ada kehendak rakyat. Nah, ini harus disinkronisasikan. Lah, menurut Pak Khalid sendiri, apakah ini jalan tengahnya MK harus memberikan tafsir yang jelas? Sepertinya ini juga sudah diluruskan oleh MK, tapi ini sudah terlanjur bergulir seperti itu. Menurut Anda seperti apa, Pak Khalid? Pertama, semangat reformasi itu, reformasi 98, dalam amandemen konstitusi, itu adalah membatasi kekuasaan. Kenapa? Karena historisnya politik Indonesia, atas nama kehendak rakyat,
presiden terpilih kembali, kemudian dipilih kembali, kemudian dipilih kembali, dipilih kembali. Di era Presiden Soekarno bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup. Presiden Soeharto juga sama, berkali-kali terpilih sehingga beliau harus mundur secara paksa karena krisis dan karena arus reformasi yang begitu besar. Sejarah mengajarkan yang begitu penting buat bangsa kita. Jadi ini harus jadi kaca kita untuk melihat kembali pelajaran kita sebagai bangsa. Jangan lagi lihat person to person nih. Lihat alur perjalanan bangsa ini sudah kita lewati gitu. Dan jangan masuk ke tempat yang salah kembali. Jadi kalau semangat reformasi, semangat amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan, makanya jangan lagi diotak-atik, ambil celah dan sebagainya gitu. Jadi levelnya ini bukan lagi seperti anak kecil, ini boleh apa nggak boleh nih. Kalau sama orang tuanya nggak dibolehin, kalau sama orang tuanya dikasih ini aturan gini-gini mencari celah. Ini levelnya bukan anak kecil, tapi levelnya adalah seorang leader. Leader of the nation, pemimpin dari sebuah bangsa. Itu harus clear, harus seorang statesman, seorang negarawan, bukan lagi berpikir rules of the game, tapi rules of ethics, etika di situ. Nah inilah yang harus dicontohkan. Kalau kita bisa, katakanlah ini menjadi presiden ya, kemudian Bapak Joko Widodo maju sebagai cawapres dan beliau jadi wakil presiden, itu akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dan itu jangan dibuka peluang itu, spekulasi itu jangan dibuka. Ya. Tentu kita berharap seorang presiden itu warga negara. Kenapa? Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia mau punya moral ground, moral standard yang tinggi dan bukan mencari celah-celah hukum di situ gitu. Nah, sekarang begitu sistem presidensialisme. Kita berharap memilih pemimpin Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid. Tadi yang disoroti Pak Khalid adalah terkait bahwasanya ini tidak hanya seputar hukum seperti itu, tapi juga ada etika di sana. Pak Khalid, sudah terhubung kembali? Halo, ya ini sepertinya sinyal di tempat saya kurang bagus nih ya. Baik, silakan Pak Khalid, tadi terpotong Sampai di mana tadi ya? sistem presidensial. Iya. Silakan. Indonesia itu memilih sistem presidensialisme. Apa? Kita memberikan kepercayaan kepada seorang presiden. Dan Bapak Joko Widodo itu diberikan kepercayaan sebagai seorang presiden. Itu the ultimate position. Posisi yang sudah sangat puncak-puncaknya. Terus buat apa turun derajat menjadi wakil presiden? Itu kan cara untuk mempermalukan Presiden Joko Widodo. Itu mempermalukan dan itu harus ditolak. Saya berharap Pak Handoko dan kawan-kawan itu menolak itu gitu. Dan menjadi guard, menjadi penjaga, menjadi guardian of the constitution gitu, menjadi penjaga konstitusi, menjadikan contoh ini etiknya. Kalau sampai ini diloloskan, saya nggak tahu ya, ini akan menjadi presiden buruk ya. Dan saya harap sih, saya percaya betul, pasti saya berharap betul Presiden Joko Widodo akan menolak usulan ini, ya, karena beliau memiliki moral standar yang di atas rata-rata, ya, yang tidak mungkin akan tergoda dengan gimmick dan rayuan yang semacam itu, gitu ya. Dan saya berharap juga, ya, para relawan juga jangan membuat beliau berpikir ulang, begitu ya. Kita berpikirnya harus bangsa nih, bukan hanya elektoral ya, bukan hanya elektoral. Kalau kita hanya berpikir elektoral, ya mungkin sekarang Bapak Joko Widodo masih tinggi secara elektoral. Kalau kita berpikir elektoral, dan elektoral di atas konstitusi, ya nanti bisa terpilih lagi gitu ya. Tapi kalau kita berpikir konstitusional, berpikir etik, ya etik itu di atas rules of law, ya itu akan luar biasa bangsa ini. Ya, kita berharap pemimpin ke depan akan menjadi seperti itu gitu. Etika di atas hukum gitu ya. Baik. Jadi tidak hanya mencari celah-celah hukum, tapi dia menunjukkan etika publik yang sangat baik. Demikian. Baik, Pak Khalid, Anda meyakini Pak Jokowi akan menolak dan harapannya seperti itu. Lantas kalau melihat dari bunyi pasal, apakah ini MK perlu melakukan seperti tadi yang diusulkan, apakah perlu membuat tafsir jelas atau mungkin bisa mengubah secara lebih eksplisit sejelas mungkin?
yaitu perdebatan hukum tata negara lah ya. Saya pikir, nah ini kuncinya adalah di pemimpin tertinggi dari bangsa kita sebenarnya. Jadi kalau umpamanya sudah clear tidak ada di situ gitu, karena begini proses pembuatan hukum seringkali di sini kekuatan politik atau political power dia mengintervensi kekuatan hukum, ya. Karena ketika political power menghendaki itu ada perubahan konstitusi atau menghendaki adanya perubahan atau tafsir tertentu, itu bisa aja terjadi. Tapi jika political power yang existing saat ini itu tidak menghendaki seperti itu tidak akan terjadi. Ya, tafsir apapun dibuat, kalau political power-nya itu ingin menghendaki lanjut, ingin menghendaki ada kelanjutan dari kepemimpinannya, itu akan bisa aja terjadi gitu. Nah, disinilah kemudian diuji sikap kenegarawanan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap semoga Bapak Presiden tetap on the track ya, taat konstitusi dan menjaga etika publik sebagai seorang negarawan. Baik, terima kasih Pak Khalid. Oke, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita kan masih menebak ya statement apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini sudah terlanjur viral, meskipun kemudian ada klarifikasi dari MK bahwasanya itu statement pribadi, bukan statement institusi. Nah, kemudian apa jika memang ini kemudian dipaksakan, apa yang kemudian plus minusnya bagi seorang Jokowi? Ya, saya meyakini ya, kalau itu ada celah, ada peluang, ya tidak ada yang tidak mungkin di politik itu. Nah, bisa mengeksekusi persoalan itu, atau Pak Jokowi beserta relawan-relawannya bisa saja terdorong hanyut dalam sebuah katakanlah skenario politik untuk bisa menjadi cawapres. Kan seperti itu. Karena dorongan kekuasaan itu ya sangat sangat luar biasa menggiurkan. Oleh karena itu saya meyakini ya sikap keteladanan dan sikap secara penegarawanan ya, karena saya ini kan dosen akademisi ya, mesti diutamakan, dijunjung tinggi. Oleh karena itu saya menilai ya semua komponen bangsa termasuk relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk partai yang mengusung, termasuk Pak Jokowi sendiri ya, tidak keluar dari konteks etik yang harus dijunjung dan dibangun. Karena kan selama ini jujur ya di ruang politik kita itu sedikit sekali yang mengutamakan nilai etik itu. Politisi kita juga mohon maaf banyak yang mendorong untuk bisa membangun sebuah nilai etik yang luhur. Makanya cenderung di kita itu ya berputar-putar pada wilayah menarasikan membangun sebuah konstruksi tanda petik dalam tanda petik kalau pemain politik gitu ya, mengakal-ngakali aturan, apalagi aturannya nggak melarang, apalagi aturannya tidak jelas, ya itu langsung bisa dieksekusi. Yang jelas pun akan sulit di politik itu untuk bisa direalisasikan. Beginilah kalau dalam politik itu ya kalau tidak bisa untuk ada peluang itu dihindari, ada kesempatan itu dijauhi, nggak bisa. Politik itu kalau ada peluang sekecil apapun ya akan diambil. Ya apalagi persoalannya ini adalah cawapres, dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Khalid. Seandainya Pak Jokowi maju lalu menjadi capres lalu menang dan tahu-tahu mohon maaf tanda petik presidennya itu bisa selesai atau bisa turun, akan naik lagi. Ini kan lalu konstruksi hukum apa yang harus dibangun dalam konteks melihat fenomena ini? Ini kan ada sebuah gagasan yang menarik menurut saya, perdebatan ini menarik yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dalam konteks ini adalah MK lah yang menjadi gawang dari semua perdebatan ini. Dan tentu kita tidak alergi untuk membahas ini. Kita sebagai rakyat Indonesia harus terbiasa untuk membangun sebuah narasi yang kuat terkait dengan argumen-argumen terkait dengan politik kebangsaan kita. Ya, saya sih melihat ya potensi ke arah sana cukup tinggi, cukup besar, karena tadi sekecil apapun peluang akan dimanfaatkan dan digunakan selagi bisa. Karena kan kita ini kan kalau dalam teori itu kan menganut power center. Kekuasaan itu menjadi magnet. Kekuasaan itu menjadi
kalau bahasa sederhananya, bahasa orang awam gitu ya, ada gula, ada semut. Kalau ada kekuasaan, orang mendekat. Kalau tidak ada kekuasaan, orang menghilang, orang menjauh. Oleh karena itu ya, setiap figur atau tokoh, siapapun yang berkuasa, itu selalu akan banyak didatangi oleh orang-orang, karena ada gula, ada semut itu. Nah, oleh karena itu, saya meyakini, apakah Pak Jokowi memang siap? Siap artinya tidak jadi presiden lagi atau tidak jadi cawapres juga. Artinya dia tidak punya posisi kenegaraan 2024 ke depan. Nah, harus siap tidak dihormati. Karena di kita ini sudah terbiasa tidak punya jabatan, tidak dihormati. Semua bupati, ex-bupati, gubernur, mantan-mantan lah, presiden, wakil presiden itu cenderung tidak dihormati ketika dia sudah tidak menjabat. Oleh karena itu tadi jiwa kenegarawanan Pak Jokowi diuji di situ. Apakah siap Pak Jokowi memang melepaskan baju-baju kekuasaannya itu? Misalkan presidennya sudah beres 2 periode, lalu cawapres pun tidak diambil. Nah, itu harus siap. Nah, tetapi di kita ini kan begitu, kalau nggak punya jabatan ini dikerjain. Secara politik pasti akan dikerjain. Pasti nanti mohon maaf ya, dalam konteks tertentu ada yang dendam, lawan politiknya ya, kalau tidak jadi ya kita kerjain, kita hajar, dan bisa saja. Karena ini politik, oleh karena itu menjaga kekuasaan itu penting dalam politik itu. Sekecil apapun celah itu ya akan, menurut saya, bisa akan diambil atas nama aturan yang masih katakanlah belum begitu tegas, atas nama rakyat pasti akan diambil. Saya melihat juga begini ya. Ya, kita harus bicara lebih besar terkait dengan persoalan kebangsaan. Jadi ada yang harus kita bangun dalam konteks berpolitik kita. Ya, sulit memang kita melarang Pak Jokowi ketika aturannya tidak ada yang larang itu. Sulit juga kita mengkritik Pak Jokowi ketika aturannya itu nggak jelas. Jadi tafsir konstitusi yang jelas itu mesti clear dulu. Kan begini, kita berdemokrasi, bernegara, itu ada rule of the game. Rule of the game salah satunya adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Ketika kita berbicara perdebatan cawapres, itu pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, karena itu perdebatannya di situ ya, maka yang berhak katakanlah membuat itu kan tadi bukan juru bicara MK. Makanya MK mengatakan ya diklarifikasi terkait dengan pernyataan juru bicara MK itu, yang berhak menyatakan ya tadi ya tafsir dari hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena hanya satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu kan ya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita tunggu apakah memang seperti itu ataukah memang memperbolehkan atau tidak. Yang kedua memang sikap Pak Jokowi sendiri ini menjadi penting. Dan saya meyakini ya Pak Jokowi ini kan orang baik ya. Tetapi kan kadang-kadang banyak pihak di luar sana itu yang mengojok-ngojok, mendorong-dorong, termasuk terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Kita ini kan hampir berdarah-darah, hampir berkonflik. Makanya ada demo 11 April 2022 yang dengan tegas mahasiswa BEM itu menolak Jokowi 3 periode kan. Oleh karena itu ya, dan termasuk saya namanya dicatut sebagai mentor demo di bidang politik ketika itu. Aneh-aneh saja, tapi saya meyakini bahwa Pak Jokowi ada sosok negarawan. Jadi tidak akan tergiur dengan kekuasaan yang ya mohon maaf ya kelasnya, levelnya turun. Jadi presiden, jadi Kang Ujang. Ya. Kang Ujang juga ada yang menyebut ya bahwasanya Jokowi harusnya meniru Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak perpanjangan masa jabatan. Nah ini sepertinya seperti apa, Bang? Ya, itu sudah pas apa yang dilakukan Pak SBY. SBY ini kan jenderal intelektual. Ya, saya ya banyak juga membaca-baca karya-karyanya ya. Terlepas dari kesuksesannya sudah dibangun ya. Setiap presiden punya kesuksesan semua, termasuk Pak Jokowi, Bu Mega, Pak BB, Pak Soeharto, punya kesuksesan, tapi punya kekurangan juga yang harus kita kritik. Nah, ya tentu Pak Jokowi perlu juga meniru pendahulu-pendahulunya. Legowo, ya kan, ikhlas, menerima bahwa kekuasaan itu ada
kekuasaan itu ada waktunya. Kekuasaan itu juga terkadang harus diberikan kepada orang lain sebagai bagian daripada regenerasi kepemimpinan bangsa. Karena kalau kita Pak Jokowi memastikan maju misalnya, maka kita melihat 3 pemilu terakhir 2014, 2019, 2024 yang maju ya itu aja. Pak Jokowi, Prabowo, Prabowo, Pak Jokowi. Ini kan artinya kalau anak muda mengatakan 4L, lo lagi, lo lagi, lo lagi, lo lagi. Ya ini yang sebenarnya memberi kesempatan kepada anak bangsa yang lain dari 270 juta rakyat Indonesia untuk katakanlah ya bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi jiwa negarawan Pak Jokowi kita tunggu, dan penafsiran MK juga yang clear, yang jelas itu juga kita tunggu gitu. Demi apa? Demi kebaikan bangsa. Oke, terima kasih Kang. Baik, saya kembali ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau melihat ketua Anda ya, Ketua Projo Pak Budi Ari ini kan berstatement bahwasanya wacana ini misalkan Pak Jokowi jadi wakil cawapres, ya cawapresnya Pak Prabowo seperti itu. Belum lagi tanggal 1 September kemarin Pak Budi Ari juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ini sinyal kuat bahwasanya Pak Jokowi ini akan merestui Pak Prabowo dan juga dukungan Projo akan mengerucut ke Pak Prabowo? Ya itu Mas, gini, kalau soal Ketum Projo ketemu sama Pak Prabowo, terus kemudian ditanya tentang komentarnya Prabowo, Pak Jokowi, pasangannya, ya saya pikir biasa saja. Ketua Umum Projo juga ketemu yang lainnya. Kapan hari ketemu KIB juga rame. Terus kemudian ketemu Pak Prabowo rame, tapi itu bagian dari komunikasi politik yang ya semua juga ketemu biasa aja itu. Jadi nggak bisa juga kemudian ditafsir akan begini. Yang jelas kalau Projo itu nunggu aja komandonya Pak Jokowi. Kami betul-betul ya ke siapapun kami akan bilang begitu. Ya kami akan ikut Pak Jokowi, dan itu sudah kami sampaikan secara terang-terangan berulang kali ke Pak Jokowi. Tapi bahwa kemudian terjadi proses komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya itu memang hal yang harus dilakukan. Kita nggak bisa kemudian tidak melakukan itu. Terkait dengan soal apakah itu kan juga pengandaian. Apa seandainya capresnya Pak Prabowo, cawapresnya Pak Jokowi, itu kan sebuah pertanyaan yang hasil dari sebuah pengandaian. Andaikan bahwa kemudian memang konstitusinya membolehkan, ya kan, andaikan Pak Jokowi mau, kan begitu semua itu. Ya artinya saya pikir tidak perlu terlalu saya komentari lebih jauh soal itu, karena itu juga bukan sebuah sikap politik resmi dari organisasi. Nah, cuman saya agak tertarik begini, Mas. Tadi misalnya disebutkan Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY, itu semuanya mempunyai konteks yang berbeda-beda. Konstelasi saat mereka menjabat itu berbeda-beda. Ya kan, misalnya begini. Kita tidak juga bisa kemudian lantas membayang. Memang karena kita lahir di generasi zamannya besar berjuang di era Orde Baru, kita melawan Orde Baru, kemudian kita merasa sangat yakin bahwa kekuasaan harus dibatasi 2 periode saja, misalnya. Pertama dibatasi, ya setuju. Dibatasinya berapa? Waktu itu sepakatnya 2 periode, kan begitu alurnya. Karena kita punya pengalaman dengan presiden yang ya kita tahu lah Pak Harto seperti itu, memanipulasi suara rakyat. Baru saja semuanya ngomong, oh Bapak disuruh diminta rakyat untuk menjadi presiden lagi, tahun berikutnya sudah tumbang misalnya. Situasinya sangat berbeda dengan hari ini, di mana kebebasan berpendapat itu dihargai, semua orang boleh bicara, menyampaikan wacananya, begitu. Dan juga misalnya dengan Pak Presiden sebelumnya, Pak SBY misalnya, pasti konteksnya juga berbeda. Nah, maksud saya adalah ini sebuah
sebuah pengalaman kita membangun demokrasi, kemudian mengembangkan demokrasi demi kemajuan bangsa, di mana semua hal yang yang muncul menjadi fenomena di publik, menjadi aspirasi rakyat, ya ayo kita exercise gitu. Nah, kalau memang kalau kita habis mengalami tirani seperti Orde Baru, kemudian ya pasti udah jangan lama-lama jadi presiden kan begitu kan. Tapi kemudian ternyata kita sekarang punya pengalaman baru ini. Loh, presidennya baik. Ya kan? Sayang kalau cuma dibatasin, kan itu tafsirnya. Ada yang bicara begitu kan. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita exercise. Bagi saya mengembangkan demokrasi itu harus, demi kemajuan bangsa harus. Tetapi bahwa ada fenomena-fenomena tertentu yang harus kita exercise sebagai upaya untuk penyempurnaan kehidupan demokrasi, saya pikir nggak masalah. Baik, Pak Handoko, ini yang menjadi mungkin banyak orang penasaran kalau Projo ini kan pro Jokowi. Kalau Pak Jokowi sudah tidak memimpin atau tidak menjadi presiden, apakah Projo ini akan mendukung tegak lurus dengan calon presiden yang nantinya akan didukung oleh Pak Jokowi? Misalkan itu pilihannya jatuh ke Pak Prabowo, apakah Projo ini bisa jadi berubah menjadi Pro Prabowo seperti itu? Pak Saya Handoko. sudah sampaikan dan kita sudah sering sampaikan, Projo ini terserah Pak Jokowi lah. Gitu. Kasarannya udah 2024 bubar ya bubar, kita selesai tugas kita kan begitu. Iya kan? Tapi kemudian instruksinya ayo dukung si A, ya kita dukung si A misalnya begitu. Meskipun masing-masing punya konsekuensi. Karena Projo ini kan hanya sekedar apa ya? Kalau di dunia bisnis ini special purpose vehicle lah. Kan seperti itu, bukan sesuatu yang kayak partai politik yang didesain sedemikian rupa. Kalau kita kan memang desainnya untuk memang Pak Jokowi, usernya itu Pak Jokowi, ya kan, user tunggal itu sudah. Baik. Dan itu sehingga besok ternyata udah ya kita selesai ya, misalnya ya sudah selesai, bubar jalan balik kanan misalnya begitu. Kalau kemudian ayo perang lagi nih, kita dukung si A, ya ayo kita jalan, kita coba lakukan semuanya. Begitu. Baik Pak Handoko. Baik, terima kasih. Ya, oke. Kita ke Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu ya PKS ini kan sudah 2 kali ya bersama dengan Presiden SBY di dalam pemerintahan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Demokrat ini bahwa SBY sempat ditawarkan 3 periode, tapi kemudian menolak tegas. Nah, kita tidak membandingkan antara presiden satu dengan yang lain. Artinya kita bisa mengambil pelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil dari sosok SBY meskipun saat itu masih kuat. Ya, saya pikir itu sikap yang sangat tepat dan seharusnya memang diikuti oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi menutup semua celah, peluang, spekulasi untuk katakanlah perpanjangan 3 periode atau sekarang yang sedang ramai calon wakil presiden atau wakil presiden, itu semuanya harus ditutup rapat-rapat celah itu ya. Sehingga kalau perkara masalah tafsir itu serahkan ke Mahkamah Konstitusi atau para hukum tata negara. Ini kita berbicara sikap seorang pemimpin ya. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa dipegang kata-katanya. Ya, kalau orang Jawa bilang nggak boleh seperti isu dele sore tempe gitu ya. Bicaranya apa kemudian berubah gitu. Nah, ini yang harus kita pegang betul. Sehingga kata-katanya itu adalah integritas. Kata-katanya itu terwujud dalam sikap dan lakunya. Nah, dalam hal ini penting sekali. Bapak SBY ya memang waktu itu ada godaan juga untuk perpanjangan dan sebagainya. Tapi di awal langsung mengatakan bahwa Presiden SBY mengatakan tidak akan perpanjangan 3 periode. Menjadi wakil dan sebagainya juga sama. Saya pikir itu tradisi yang bagus. Dan saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo juga akan melakukan hal yang sama. Kalau itu terus terjadi, itu akan baik buat legacy ke depan gitu ya. Nah, jangan ini kemudian di-break, dijebol tradisi yang sudah bagus itu, dan kemudian menunjukkan sesuatu presiden yang buruk untuk ke depan. Ini jangan sampai itu terjadi. Nah, saya pikir memang janganlah, maksud saya itu begini, pemimpin yang baik itu meninggalkan warisan yang baik, ya. Jangan jadi seorang pemimpin yang memberikan warisan yang justru menjadikan polemik gitu ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo katakanlah menjadi wakil presiden ya, itu sama dengan mengatakan bahwasannya ya beliau sebenarnya siap untuk menjaga kekuasaan untuk seterusnya. Kenapa? Ya tadi itu ada peluang dia menjadi presiden karena wakil presiden
desain konstitusinya adalah dia akan menggantikan presiden jika ada terjadi apa-apa dengan presiden. Dan itu kan tujuan dari adanya wakil presiden, ya kan? Nah, ini juga menjadi peluang beliau akan terpilih kembali dan itu bisa desain lagi masuk lagi berikutnya, gitu kan? Dalam pemilihan berikutnya dan sebagainya. Ini akan bahaya. Jadi ketika kita tidak stick dengan rules, dengan aturan main, ya, dan kita mengakali itu, gitu, celah-celah itu dibuka, itu akan menjadi semakin rumit itu. Warisannya buat generasi mendatang semakin kurang bagus. Nah, saya pikir disinilah butuh ketegasan, kearifan, kebijaksanaan, dan pemahaman seorang negarawan di sini. Nah, kalau mamanya ada suara-suara yang ajakan-ajakan seperti itu, baik itu dari partai politik atau dari relawan, ya kita berharap penuh bagaimana ke depan ini Bapak Presiden Joko Widodo tidak membiarkan itu terjadi lagi, gitu ya. Sehingga kita itu udah fokus nih, ya, capres sama cawapres yang akan berkompetisi, mereka adalah pemimpin baru Indonesia, ya. Karena eranya Bapak Presiden Joko Widodo sudah selesai. Beliau sudah melakukan bagiannya, ya, 10 tahun, that's enough. Itu sudah cukup dan konstitusi sudah memberikan itu. Maka the next period, ya, itu diberikan pada generasi setelahnya. Jadi jangan lagi beliau lagi jadi wakil presiden di sana. Jangan, berikanlah banyak calon-calon pemimpin bangsa masa depan, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Banyak calon-calon pemimpin masa depan yang lebih, yang katakanlah bisa melanjutkan, bisa memperbaiki Indonesia lebih baik. Dan ini berikan kesempatan, baik itu dalam posisi sebagai calon presiden maupun posisi sebagai calon wakil presiden, ya. Dan saya yakin teman-teman relawan juga memahami hal itu, partai-partai politik juga memahami hal itu, ya. Kita mengharapkan, rakyat juga mengharapkan ada wajah-wajah baru, kepemimpinan yang baru, leadership style yang baru, arah visi yang baru untuk ke depan. Nah, inilah yang harus kita terus dorong, ya. PKS Kami maksud dan tujuannya kan dari bagaimana MK sendiri, ya, karena isu ini di-raise pertama kali dari MK dan juga dari beberapa sampaikan ini. Namun kita harus memiliki sensitivitas, ya. Dalam bernegara itu kan bukan hanya aturan hukum, tapi juga ada namanya etika, ya, ada etika. Jadi rasa kita dalam membangun ini, etika kita ini harus menjadi perhatian penting. Bahkan kalau kita berpikir seorang pemimpin, seorang leader, apalagi pemimpin bangsa, maka etika itu bisa jadi lebih tinggi dengan hukum, gitu ya. Kalau hukum bicara benar, salah, dan sebagainya, etika itu pantas dan tidak pantas. Itu juga harus dimasukkan, gitu. Maka kalau kita melihat, kalau leadership seseorang itu, katakanlah dia memiliki seorang sikap negarawan, dia tidak akan membiarkan isu ini akan terus bergulir. Sehingga akan dicukupkanlah, cukup pengabdian 2 periode, tidak ada 3 periode, ya. Isu cawapres juga tidak mungkin lagi ditutup peluang itu, sehingga ke depan kita berpikir bagaimana kepemimpinan ke depan ini kepemimpinan yang benar-benar baru, ya, yang membawa sebuah perubahan, gitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh segala pihak. Jadi tidak hanya berpikir boleh atau tidak boleh secara konstitusional, tapi harus berpikir etik atau etika. Saya akan ambil contoh simulasi begini. Misalnya, ini misalnya, ya, kalau Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dengan katakanlah siapapun nanti presidennya, Halo Pak Khalid. kan itu nanti Ya, Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid yang nampaknya terjadi masalah koneksi. Baik, Pak Khalid. Pak Khalid. Baik, Pak Khalid, apakah masih tersambung? halo.
Baik, Pak Khalid, tadi sempat terputus, mungkin bisa diulangi, Pak. Iya, jadi etika di atas hukum itu Ya, bagi seorang negarawan. Saya akan coba simulasikan ya. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden dan kemudian terpilih nih, ada presiden dan wakil presidennya adalah Bapak Joko Widodo. Di tengah jalan presiden terpilih itu tidak bisa menjalankannya perannya sebagai presiden. Akhirnya Bapak Joko Widodo sebagai wakil presiden akan naik menjadi presiden. Ini akan menjadi presiden buruk dalam konstitusi dan demokrasi kita gitu ya. Jadi peluang-peluang seperti itu harusnya sudah tidak lagi disimulasikan lagi. Kita harus tutup erat, tutup rapat-rapat, tidak memberikan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi gitu. Nah, tentu kalau kita berdebat masalah hukum tata negara ya memang masih bisa ada kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu ya. Tapi saya berharap ya kita berpikir negarawan gitu, bukan hanya election saja gitu, tapi bagaimana bangsa ini ke depan. Ya, berpikir bagaimana generasi mendatang, bukan hanya pemilu mendatang gitu ya. Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo ini yang mengusulkan beliau untuk menjadi cawapres itu kalau kata beliau mungkin bisa dikatakan apa? Cari muka atau menampar muka atau bagaimana itu? Mungkin Pak Handoko lebih paham gitu ya. Jadi jangan-jangan itu menampar muka gitu ya, menampar muka. Bagaimana mungkin presiden 2 periode diturunkan jabatannya menjadi wakil presiden? Itu kan kalau cari muka kurang tepat gitu ya. Itu bisa menampar mukanya presiden itu, mempermalukan presiden gitu ya. Saya berharap sih ya. Bang Khalid, itu artinya Presiden Jokowi itu harus berstatement untuk menyampaikan tadi komentarnya terkait dengan wacana ini. Kalau beliau mengatakan sebagaimana dulu 3 periode mengatakan tegas tidak akan lanjut 3 periode gitu ya. Dan ini juga sama, itu akan memberikan suasana politik yang akan kondusif, yang sangat baik ya. Ya kami berharap itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau umpamanya beliau mengatakan ya namanya demokrasi, namanya ide ya bergulir sah-sah saja, ya buat apa? Nggak masalah kan gitu kan. Nah kalau begitu statementnya itu justru nggak bagus. Karena orang akan berspekulasi, oh benar berarti nih, benar nih gagasan untuk presidennya siapa dan wakil presidennya Bapak Joko Widodo itu berarti benar nih spekulasinya sana. Nah ini yang harus kita cegah. Nah kalau Bapak Presiden mengatakan saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan dengan tegas kami sudah mengabdi selama 2 periode, presiden ke depan sudahlah waktunya generasi mendatang. Begitu. Kalau begitu mengatakan seperti itu, wah luar biasa. Legacy beliau ya buat masyarakat Indonesia dan generasi mendatang itu akan dicatat dengan sangat baik. Tapi kalau beliau memberikan lampu hijau itu justru akan mendowngrade legacy beliau, mendowngrade demokrasi kita dan mendowngrade konstitusi kita. Oke, terima kasih Bang Khalid untuk awal terlebih dahulu. Baik, saya ke Kang Ujang Komarudin, pengamat politik, mungkin bisa disambung seperti apa komentar Anda terkait wacana ini. Apakah betul di konstitusi kita di pasal 7 D45 ini ada peluang mengarah ke sana ketika presiden menjabat 2 periode kemudian bisa maju lagi namun sebagai calon wakil presiden, Kang Ujang? Ya, terima kasih Mbak Gila. Yang Kang Asep ya, saya sebutnya Bang ada Asep. Yang Bang Khalid juga saya sapa juga, selamat sore, assalamualaikum Bang Khalid, Bang Handoko tidak tadi. Ini kan ada celah hukum yang bisa saja dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon. Tapi nanti kan ada perdebatan. Kenapa sebagian ahli hukum mengatakan boleh? Lalu ditafsirkan juga banyak pengamat dan ahli politik bahwa boleh karena konstitusi tidak melarang. Tetapi saya ingin mengutip pernyataannya Bang Profesor Jimmy Asidiki, beliau mantan ketua MK yang mengatakan pasal 7 itu kalau beliau maknai yaitu satu paket. Jadi presiden dengan wakil presiden atau capres dengan cawapres itu satu paket. Jadi pendapat Bang Jimmy itu mengatakan ya kalau satu paket artinya sudah 2 periode juga. Itu artinya ada peluang tidak boleh di situ. Tetapi kan kita melihat dalam konstruksi hukum, dalam ilmu hukum itu gitu, kalau 2 pakar hukum bertemu atau 2 ahli hukum bertemu, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu ya nanti kemungkinan ya perbedaan pendapat itu ya bisa jadi ada yang melakukan judicial review ingin mendapatkan pandangan yang
clear dari Mahkamah Konstitusi secara resmi, secara legal formalnya seperti apa. Tetapi saya melihat ini ada celah yang memang bisa digunakan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, saya punya pandangan sendiri dalam tingkatan tertentu ketika pilkada di bawah itu ada kejadian dulu di Kerawang. Ini pilkada. Jadi di Kerawang itu ada namanya Pak Dadang Mukhtar, sudah 2 periode jadi bupati. Lalu periode ketiganya itu jadi wakil bupati. Itu ada. Itu, tapi konteksnya bukan capres-cawapres, konteksnya pilkada. Tapi itu terjadi. Nah, tetapi ketika jadi mencalonkan jadi calon wakil bupati kalah. Jadi 2 periode ketiganya nyalon wakil bupati lalu kalah. Nah ini ada, karena memang tidak ada yang mengatur. Di pilkada terjadi itu. Jadi ada kasus spesifik terkait dengan persoalan itu terjadi di tingkat pilkada. Nah, tetapi kan kita belum melihat jurisprudensi ya kejadian di pilpres. Oleh karena itu pembahasan kita hari ini di Tribun ini sangat menarik ya untuk membedah dan berdebat terkait persoalan kemungkinan Pak Jokowi untuk bisa jadi cawapres. Saya melihatnya ya sebagai seorang pengamat politik sebagai dosen, memang ada celah hukum yang bisa dijadikan sebagai argumen Pak Jokowi untuk bisa menjadi wakil presiden gitu, atau cawapres gitu. Itu sangat clear. Tapi tadi ada pandangan lain juga yang tidak kalah hebatnya dari Prof. Jimmy tadi yang mengatakan bahwa itu satu paket ya. Kalau sudah satu paket ya sama dong cawapres itu artinya tidak bisa begitu. Bisa dilihat pandangan Bang Profesor Jimmy di di media. Nah, saya ingin mengatakan memang mestinya begini. Saya ke teman-teman anak muda di Indonesia gitu melalui BEM gitu, melalui kampus-kampus saya mengatakan kita itu memang harus menjadi seorang negarawan, termasuk Bapak Jokowi presiden kita, siapapun kita. Kenapa negarawan itu mengesampingkan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa negara. Itu titik poin pertama. Jadi ya Pak Jokowi ini walaupun ya diojok-ojok, didukung-dukung katakanlah gitu ya, terus dikompor-kompori ya untuk bisa menjadi cawapres, mestinya jangan terpancing. Yang kedua, negarawan itu adalah ucapannya gitu ya, ide dan gagasannya termasuk tindakannya sama itu untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi maupun kekuasaan asli, apalagi itu kepentingan golongan. Gitu. Ini jangan, ini catatan dari saya. Dan terkait perdebatan peluang Pak Jokowi menjadi cawapres, memang ada celahnya, ada peluangnya, dan memungkinkan bisa untuk dieksekusi. Tetapi kan kita ingin membangun konstruksi politik yang sehat, di mana ya legasi Jokowi itu harus turun kepada penggantinya yang katakanlah orang-orang yang baru, cari kader bangsa yang terbaik, yang bagus, yang berprestasi siapapun dia untuk bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi ya itulah sebenarnya yang harus kita bangun ya. Saya memberikan masukan kepada Pak Presiden untuk berjiwa negarawan. Karena apa? Karena derajat tertinggi dari seorang politisi itu negarawan. Jadi kalau Pak Jokowi memiliki sikap negarawan yang luar biasa, yang kuat, maka tarikan-tarikan atau dorongan-dorongan atau mengkompori untuk bisa menjadi cawapres itu mestinya ya dihindari gitu. Saya tidak memihak siapapun karena memang bisa jadi karena dikompori, karena dielus-elus, didorong-dorong, ya sudah suatu saat nanti karena peluangnya ada, konstitusi juga tidak mengatur secara jelas, maka suatu saat bisa dieksekusi. Nah ini akan membuat kita banyak melakukan perdebatan ke depan. Oleh karena itu ya secepatnya kalau menurut saya MK mesti memutuskan persoalan kekosongan hukum yang dianggap di situ membolehkan itu. Seperti itu, Bang Gira. Baik, Kang Ujang, ini kan Pak Jokowi sudah ya berstatement terkait 3 periode sebelum-sebelumnya itu sudah berulang kali. Tidak hanya sekali 2 kali ya, tapi sudah berulang kali. Nah ini menurut Anda, ketika ini kemudian ada wacana, ada celah menjadi calon wakil presiden, apakah Pak Jokowi kembali harus mengeluarkan statement atau memang sebelum-sebelumnya itu statement yang dikeluarkan Pak Jokowi kurang tegas, sehingga hal-hal semacam itu masih terus saja digulirkan? Iya, Bang. Satu yang paling keras juga mengkritik Pak Jokowi karena saya sayang terhadap Pak Presiden gitu. Mengkritik pemerintah saya sekali gitu dengan objektif dan konstruktif, termasuk terkait dengan
ketika itu saya sering mengkritik tentang Pak Jokowi 3 periode. Bahkan saya bilang Pak Jokowi harus membuat statement yang jelas. Dan Pak Jokowi juga ya, dari kritikan-kritikan itu kan dari rakyat juga mengkritik ya Pak Jokowi membuat statement yang jelas tadi bahwa tidak ingin 3 periode dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks Jokowi menjadi cawapres ini ya perlu menjelaskan kepada publik agar apa? Agar publik aman, agar publik clear bahwa sesungguhnya memang Pak Presiden tidak menginginkan itu, walaupun banyak yang mendorong-dorong dan bersikap dan berjiwa negarawan. Nah, itu yang kita inginkan, gitu. Itu yang kita harapkan dari beliau, sosok negarawan yang sejati, mestinya seperti itu. Baik, terima kasih Kang Ujang. Oke, kita ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau kita tahu ini kan Projo sempat ya mengutarakan wacana 3 periode, kemudian ramai ini sudah dalam tanda kutip sudah pupus. Nah, ini kemudian muncul lagi isu cawapres. Apakah kemudian ini akan menjadi jalan tengah Projo untuk artinya mengangkat lagi sosok Jokowi atau seperti apa? Oke, pertama begini ya. Jadi kayak tadi soal 3 periode misalnya. Sebenarnya Projo tidak pernah mengusulkan atau mengusung isu itu. Kebetulan kemarin waktu musra di Bandung, memang ternyata suara paling besar itu sekitar 30% itu menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden lagi. Itu jangan dianggap sebagai Projo mengendorse itu, tidak, karena hasil musra itu kami kemarin benar-benar jujur, buktinya juga nomor 2 itu ada Pak Sandiaga Uno, terus kemudian ada juga di 5 besar ada nama Anies Baswedan. Artinya dalam konteks sekarang ada wacana Pak Jokowi sebagai cawapres, ya kami tentu akan mempelajari, mengamati situasi ini, karena sekarang ini kami pada fase benar-benar berupaya mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat, seperti yang diperintahkan Pak Jokowi waktu kongres di Magelang bulan Mei lalu, bicara lagi dengan rakyat, ini apa kita gali lagi, akhirnya kemudian kita merumuskan sebuah mekanisme yang kita namakan dengan musra itu, yang hasilnya pun juga buat saya sendiri juga cukup kaget, karena nggak menyangka misalnya nama-nama yang saya sebutkan tadi, misalnya ada Pak Sandiaga Uno yang nomor 2 di atas Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, ada nama Anies Baswedan di nomor 5, itu kan mengejutkan. Nah, hari ini ada dinamika baru tentang cawapres, ya kan? Karena peluang celah hukumnya ada, Jadi saya ingin juga sampaikan bahwa Presiden kan berkali-kali sebetulnya mengatakan bahwa beliau ini taat konstitusi. Selalu dibilang begitu, dan kalau di track lagi saya mungkin paling awal lah ngomong soal 3 periode itu di akhir tahun 2019 saya sudah ngomong bahwa 3 periode itu bagi dalam berdemokrasi sebuah kemunduran gitu, misalnya saya sampaikan. Nah, jadi kemudian tapi di luar itu ada aspirasi, ada kehendak rakyat, sebagian rakyat yang menginginkan tetap Pak Jokowi. Ini kan nggak bisa kita abaikan begitu saja, gitu. Karena dalam pandangan politik saya ya konstitusi di satu sisi dan kehendak rakyat di satu sisi kan juga harus kita sinkronisasi. Jangan sampai kemudian ada kehendak rakyat kemudian tidak terwadai karena aturan hukumnya yang tidak jelas, misalnya begitu. Sama pada kasus cawapres ini, sebetulnya ada tafsir seperti yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi, mengutip Prof. Jimli misalnya, yang ujung-ujungnya itu nggak boleh. Tapi di kalimat yang tertera dalam pasal 7 di Undang-Undang Dasar itu, dan juga
pasal di Undang-Undang Pilpres tidak disebutkan dengan terang. Ya mungkin ini perlu akhirnya, apalagi tadi MK secara resmi menyatakan itu bukan statement resmi, ya kan? Ya mungkin perlu akhirnya tafsir secara resmi. Boleh enggak sih sebenarnya? Kan begitu. Ya itu ada mekanisme sendiri kan. Mungkin akan ada yang melakukan apa itu namanya judicial review atau apa, memohon tafsir atau apalah, sehingga keluar kejelasan. Kalau kemudian jelas nggak boleh, ya sudah nggak boleh kan. Nah tapi pada fase sekarang ternyata kita tidak memungkiri sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, ada ini kelompok masyarakat yang mencoba terus mengaspirasikan, mereka pengen itu Pak Jokowi masih jadi pemimpin. Kita nggak bisa juga ngomong, lu jangan ngomong begitu kan, nggak bisa. Karena ya semua boleh, mewacanakan apa saja boleh. Nah yang perlu kemudian adalah, menurut saya ini, bukan Pak Jokowi lagi yang dikejar. Gimana Pak Jokowi soal Pak Jokowi jadi cawapres? Yang perlu dikejar adalah tafsir atas konstitusi tadi yang harus difikskan. Dan kalau sudah konstitusinya begini, kita kan sudah berkali-kali dengar Pak Jokowi, saya taat konstitusi. Nah, selesai sebetulnya. Tapi bagi kami tentu ini menarik. Menariknya adalah, oh ada aspirasi seperti ini yang patut kita kemudian kita gali lebih lanjut, kita pikirkan. Semuanya nggak ada demi apa, kecuali demi kita ke depan mendapatkan pemimpin-pemimpin republik yang baik, yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Pak Handoko, itu artinya ketika itu digali kemudian ditelaah lagi, ini kan tadi disebut ada celah gitu kan. Nah kemungkinan Projo ini akan apa ya, tetap menggaungkan ini atau sudah menutup apa yang sudah menjadi polemik ini? Nah, kita juga tidak menggaungkan, kita juga terkaget-kaget dengan kemudian tiba-tiba ada statement, ya kan, kemudian rame di berita. Kami hanya melihat, kami sekarang ini Projo pada posisi sebenarnya adalah mencoba memahami apa yang menjadi kehendak rakyat. Makanya kami menggelar musyawarah rakyat. Yang pertama kemarin di Bandung, insya Allah habis ini segera kita lakukan juga di Makassar dan di beberapa kota yang lainnya. Ini kan masukan bagi kami. Oh ada aspirasi seperti ini. Jadi terus kemudian kita cek di konstitusinya. Oh ya memang tidak jelas disebutkan nggak boleh. Sehingga kan kalau tidak jelas disebut nggak boleh kan bisa ditafsir oh boleh kan gitu kan. Nah makanya bagi kami ya kita lihat dulu ini situasinya sebagai masukan tambahan bagi kami tentang aspirasi-aspirasi masyarakat akan siapa capres-cawapres di periode mendatang. Nah, Pak Handoko, Projo ini kan dekat ya, sudah bertahun-tahun bersama Jokowi. Nah, apakah kemudian setelah ini muncul Projo mencoba mengkomunikasikan dengan Presiden Jokowi atau apa ya, seperti apa gitu, Pak Handoko? Ya, kalau soal komunikasi tentu kami kan sudah punya mekanisme tersendiri yang sudah cukup lama lah. Pada titik-titik tertentu yang krusial pasti kita berkomunikasi. Tapi hari ini belum, kalau soal wacana cawapres ini kami belum melakukan komunikasi apa-apa dengan Presiden. Tapi kalau memang ya tentu sebagai organisasi yang pembinanya adalah Presiden sendiri, yang selama ini bekerja mengiringi Presiden, apapun yang menjadi langkah-langkah politik kami berikutnya selalu kami konsultasikan, kami diskusikan dengan Presiden, seperti yang misalnya yang kami kemarin saya sebut lagi, misalkan kita bikin musra, itu juga kita desain, kita sampaikan ke Presiden, misalnya begini Pak, kami akan menggelar ini, pasti kami pamitan, pasti ngomong. Begitu. Oke, terima kasih Pak Handoko. Baik, saya ke Pak Khalid. Pak Khalid, tadi disampaikan Pak Handoko, ini ada konstitusi, tapi juga di sisi lain ada kehendak rakyat. Nah, ini harus disinkronisasikan lah. Menurut Pak Khalid sendiri, apakah ini jalan tengahnya MK harus memberikan tafsir yang jelas? Sepertinya ini juga sudah diluruskan oleh MK, tapi ini sudah terlanjur bergulir seperti itu. Menurut Anda seperti apa, Pak Khalid? Pertama, semangat reformasi itu, reformasi 98,
dalam amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan. Kenapa? Karena historisnya politik Indonesia atas nama kehendak rakyat, presiden terpilih kembali, kemudian dipilih kembali, kemudian dipilih kembali, dipilih kembali. Di era Presiden Soekarno bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup. Presiden Soeharto juga sama, berkali-kali terpilih sehingga beliau harus mundur secara paksa karena krisis dan karena arus reformasi yang begitu besar. Sejarah mengajarkan yang begitu penting buat bangsa kita. Jadi ini harus jadi kaca kita untuk melihat kembali pelajaran kita sebagai bangsa. Jangan lagi lihat person to person nih. Lihat alur perjalanan bangsa ini sudah kita lewati gitu. Dan jangan masuk ke tempat yang salah kembali. Jadi kalau semangat reformasi, semangat amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan, makanya jangan lagi diotak-atik, ambil celah dan sebagainya gitu. Jadi levelnya ini bukan lagi seperti anak kecil, ini boleh apa nggak boleh nih. Kalau sama orang tuanya nggak dibolehin, kalau sama orang tuanya dikasih ini aturan gini-gini mencari celah. Ini levelnya bukan anak kecil, tapi levelnya adalah seorang leader. Leader of the nation, pemimpin dari sebuah bangsa. Itu harus clear, harus seorang statesman, seorang negarawan, bukan lagi berpikir rules of the game, tapi rules of ethics, etika di situ. Nah inilah yang harus dicontohkan. Kalau kita bisa, katakanlah ini menjadi presiden ya, kemudian Bapak Joko Widodo maju sebagai cawapres dan beliau jadi wakil presiden, itu akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dan itu jangan dibuka peluang itu, spekulasi itu jangan dibuka. Ya. Tentu kita berharap seorang presiden itu warga negara. Kenapa? Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia mau punya moral ground, moral standard yang tinggi dan bukan mencari celah-celah hukum di situ gitu. Nah, sekarang begitu menurut sistem presidensialisme, kita berharap memilih pemimpin Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid. Tadi yang disoroti Pak Khalid adalah terkait bahwasanya ini tidak hanya seputar hukum seperti itu, tapi juga ada etika di sana. Pak Khalid, sudah terhubung kembali? Halo, ya ini sepertinya sinyal di tempat saya kurang bagus nih ya. Baik, silakan Pak Khalid, tadi terpotong sampai di mana tadi ya? Sistem presidensial. Iya. Silakan. Indonesia itu memilih sistem presidensialisme apa? Kita memberikan kepercayaan kepada seorang presiden dan Bapak Joko Widodo itu diberikan kepercayaan sebagai seorang presiden. Itu the ultimate position, posisi yang sudah sangat puncak-puncaknya. Terus buat apa turun derajat menjadi wakil presiden? Itu kan cara untuk mempermalukan Presiden Joko Widodo. Itu mempermalukan dan itu harus ditolak. Saya berharap Pak Handoko dan kawan-kawan itu menolak itu gitu. Dan menjadi guard, menjadi penjaga, menjadi guardian of the constitution gitu, menjadi penjaga konstitusi, menjadikan contoh ini etiknya. Kalau sampai ini diloloskan, saya nggak tahu ya, ini akan menjadi presiden buruk ya. Dan saya harap sih, saya percaya betul, pasti saya berharap betul Presiden Joko Widodo akan menolak usulan ini, ya, karena beliau memiliki moral standar yang di atas rata-rata, ya, yang tidak mungkin akan tergoda dengan gimmick dan rayuan yang semacam itu, gitu ya. Dan saya berharap juga, ya, para relawan juga jangan membuat beliau berpikir ulang, begitu ya. Kita berpikirnya harus bangsa nih, bukan hanya elektoral ya, bukan hanya elektoral. Kalau kita hanya berpikir elektoral, ya mungkin sekarang Bapak Joko Widodo masih tinggi secara elektoral. Kalau kita berpikir elektoral, dan elektoral di atas konstitusi, ya nanti bisa terpilih lagi gitu ya. Tapi kalau kita berpikir konstitusional, berpikir etik, ya etik itu di atas rules of law, ya itu akan luar biasa bangsa ini. Ya, kita berharap pemimpin ke depan akan menjadi seperti itu gitu. Etika di atas hukum gitu ya. Baik. Jadi tidak hanya mencari celah-celah hukum, tapi dia menunjukkan etika publik yang sangat baik.
Demikian. Baik, Pak Khalid, Anda meyakini Pak Jokowi akan menolak dan harapannya seperti itu. Lantas kalau melihat dari bunyi pasal, apakah ini MK perlu melakukan seperti tadi yang diusulkan, apakah perlu membuat tafsir jelas atau mungkin bisa mengubah secara lebih eksplisit sejelas mungkin? Ya itu perdebatan hukum tata negara lah ya. Saya pikir, nah ini kuncinya adalah di pemimpin tertinggi dari bangsa kita sebenarnya. Jadi kalau umpamanya sudah clear tidak ada di situ gitu, karena begini proses pembuatan hukum seringkali di sini kekuatan politik atau political power dia mengintervensi kekuatan hukum, ya. Karena ketika political power menghendaki itu ada perubahan konstitusi atau menghendaki adanya perubahan atau tafsir tertentu, itu bisa aja terjadi. Tapi jika political power yang existing saat ini itu tidak menghendaki seperti itu tidak akan terjadi. Ya, tafsir apapun dibuat, kalau political power-nya itu ingin menghendaki lanjut, ingin menghendaki ada kelanjutan dari kepemimpinannya, itu akan bisa aja terjadi gitu. Nah, disinilah kemudian diuji sikap kenegarawanan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap semoga Bapak Presiden tetap on the track, ya, taat konstitusi dan menjaga etika publik sebagai seorang negarawan. Baik, terima kasih Pak Khalid. Oke, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita kan masih menebak ya statement apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini sudah terlanjur viral, meskipun kemudian ada klarifikasi dari MK bahwasanya itu statement pribadi, bukan statement institusi. Nah, kemudian apa jika memang ini kemudian dipaksakan, apa yang kemudian plus minusnya bagi seorang Jokowi? Ya, saya meyakini ya, kalau itu ada celah, ada peluang, ya tidak ada yang tidak mungkin di politik itu. Ya, bisa mengeksekusi persoalan itu, atau Pak Jokowi beserta relawan-relawannya bisa saja terdorong hanyut dalam sebuah katakanlah skenario politik untuk bisa menjadi cawapres. Kan seperti itu. Karena dorongan kekuasaan itu ya sangat sangat luar biasa menggiurkan. Oleh karena itu saya meyakini ya sikap keteladanan dan sikap penegarawanan, ya, karena saya ini kan dosen akademisi ya, mesti diutamakan, dijunjung tinggi. Oleh karena itu saya menilai ya semua komponen bangsa, termasuk relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk partai yang mengusung, termasuk Pak Jokowi sendiri ya, tidak keluar dari konteks etik yang harus dijunjung dan dibangun. Karena kan selama ini jujur ya di ruang politik kita itu sedikit sekali yang mengutamakan nilai etik itu. Politisi kita juga mohon maaf banyak yang mendorong untuk bisa membangun sebuah nilai etik yang luhur. Makanya cenderung di kita itu ya berputar-putar pada wilayah menarasikan membangun sebuah konstruksi dalam tanda petik kalau pemain politik gitu ya, mengakal-ngakali aturan, apalagi aturannya nggak melarang, apalagi aturannya tidak jelas, ya itu langsung bisa dieksekusi. Yang jelas pun akan sulit di politik itu untuk bisa direalisasikan. Beginilah kalau dalam politik itu ya kalau tidak bisa untuk ada peluang itu dihindari, ada kesempatan itu dijauhi, nggak bisa. Politik itu kalau ada peluang sekecil apapun ya akan diambil. Ya apalagi persoalannya ini adalah cawapres, dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Khalid. Seandainya Pak Jokowi maju lalu menjadi capres lalu menang dan tahu-tahu mohon maaf tanda petik presidennya itu bisa selesai atau bisa turun, akan naik lagi. Ini kan lalu konstruksi hukum apa yang harus dibangun dalam konteks melihat fenomena ini? Ini kan ada sebuah gagasan yang menarik menurut saya, perdebatan ini menarik yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dalam konteks ini adalah MK lah yang menjadi gawang dari semua perdebatan ini. Dan tentu kita tidak alergi untuk membahas ini. Kita sebagai rakyat Indonesia harus terbiasa untuk membangun sebuah narasi yang kuat terkait dengan argumen-argumen terkait dengan politik kebangsaan kita. Ya, saya sih melihat ya,
potensi ke arah sana cukup tinggi, cukup besar karena tadi sekecil apapun peluang akan dimanfaatkan dan digunakan selagi bisa. Karena kan kita ini kan kalau dalam teori itu kan menganut power center. Kekuasaan itu menjadi magnet. Kekuasaan itu menjadi apa ya? Kalau bahasa sederhananya, bahasa orang awam gitu ya, ada gula, ada semut. Kalau ada kekuasaan, orang mendekat. Kalau tidak ada kekuasaan, orang menghilang, orang menjauh. Oleh karena itu ya, setiap figur atau tokoh, siapapun yang berkuasa, itu selalu akan banyak didatangi oleh orang-orang. Karena ada gula, ada semut itu. Nah, oleh karena itu, saya meyakini, apakah Pak Jokowi memang siap? Siap artinya tidak jadi presiden lagi atau tidak jadi cawapres juga. Artinya dia tidak punya posisi kenegaraan 2024 ke depan. Nah, harus siap tidak dihormati. Karena di kita ini sudah terbiasa tidak punya jabatan, tidak dihormati. Semua bupati, ex-bupati, gubernur, mantan-mantan lah, presiden, wakil presiden itu cenderung tidak dihormati ketika dia sudah tidak menjabat. Nah, oleh karena itu tadi jiwa kenegarawanan Pak Jokowi diuji di situ. Apakah siap Pak Jokowi memang melepaskan baju-baju kekuasaannya itu? Misalkan presidennya sudah beres 2 periode, lalu cawapres pun tidak diambil. Nah, itu harus siap. Nah, tetapi di kita ini kan begitu, kalau nggak punya jabatan dirinya ini dikerjain. Secara politik pasti akan dikerjain. Pasti nanti mohon maaf ya, dalam konteks tertentu ada yang dendam, lawan politiknya ya, kalau tidak jadi ya kita kerjain, kita hajar, kan bisa saja. Karena ini politik, oleh karena itu menjaga kekuasaan itu penting dalam politik itu. Sekecil apapun celah itu ya akan, menurut saya bisa akan diambil atas nama aturan yang masih katakanlah belum begitu tegas, atas nama rakyat pasti akan diambil. Saya melihat juga begini ya. Ya, kita harus bicara lebih besar terkait dengan persoalan kebangsaan. Jadi ada yang harus kita bangun dalam konteks berpolitik kita. Ya, sulit memang kita melarang Pak Jokowi ketika aturannya tidak ada yang larang itu. Sulit juga kita mengkritik Pak Jokowi ketika aturannya itu tidak jelas. Jadi tafsir konstitusi yang jelas itu mesti clear dulu. Kan begini, kita berdemokrasi, bernegara itu ada rule of the game. Rule of the game salah satunya adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Ketika kita berbicara perdebatan cawapres, itu pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, karena itu perdebatannya di situ ya, maka yang berhak katakanlah membuat itu kan tadi bukan juru bicara MK. Makanya MK mengatakan ya dikualifikasi terkait dengan pernyataan juru bicara MK itu yang berhak menyatakannya tadi ya tafsir dari hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena hanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu kan ya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita tunggu apakah memang seperti itu ataukah memang memperbolehkan atau tidak. Yang kedua memang sikap Pak Jokowi sendiri ini menjadi penting. Dan saya meyakini ya Pak Jokowi ini kan orang baik ya. Tetapi kan kadang-kadang banyak pihak di luar sana itu yang mengojok-ngojok, mendorong-dorong, termasuk terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Kita ini kan hampir berdarah-darah, hampir berkonflik. Makanya ada demo 11 April 2022 yang dengan tegas mahasiswa BEM itu menolak Jokowi 3 periode kan gitu. Oleh karena itu ya, dan termasuk saya namanya dicatut sebagai mentor demo di bidang politik ketika itu. Aneh-aneh saja, tapi saya meyakini bahwa Pak Jokowi ada sosok negarawan. Jadi tidak akan tergiur dengan kekuasaan yang ya mohon maaf ya kelasnya levelnya turun. Jadi presiden, jadi Kang Ujang. Ya. Kang Ujang juga ada yang menyebut ya bahwasanya Jokowi harusnya meniru Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak perpanjangan masa jabatan. Nah ini sepertinya seperti apa, Bang? Ya, itu sudah pas apa yang dilakukan Pak SBY. SBY ini kan jenderal intelektual. Ya, saya ya banyak juga membaca-baca karya-karyanya ya. Terlepas dari kesuksesannya sudah
dibangun ya. Setiap presiden punya kesuksesan semua, termasuk Pak Jokowi, Bu Mega, Pak BB, Pak Soeharto, punya kesuksesan, tapi punya kekurangan juga yang harus kita kritik. Nah, ya tentu Pak Jokowi perlu juga meniru pendahulu-pendahulunya. Legowo, ya kan, ikhlas, menerima bahwa kekuasaan itu ada waktunya. Kekuasaan itu juga terkadang harus diberikan kepada orang lain sebagai bagian daripada regenerasi kepemimpinan bangsa. Karena kalau kita Pak Jokowi memastikan maju misalnya, maka kita melihat 3 pemilu terakhir 2014, 2019, 2024 yang maju ya itu aja. Pak Jokowi, Prabowo, Pak Jokowi. Ini kan artinya kalau anak muda mengatakan 4L, lo lagi. Ya ini yang sebenarnya memberi kesempatan kepada anak bangsa yang lain dari 270 juta rakyat Indonesia untuk katakanlah ya bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi jiwa negarawan Pak Jokowi kita tunggu, dan penafsiran MK juga yang clear, yang jelas itu juga kita tunggu gitu. Demi apa? Demi kebaikan bangsa. Oke, terima kasih Kang. Baik, saya kembali ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau melihat ketua Anda ya, Ketua Projo Pak Budi Ari ini kan berstatement bahwasanya wacana ini misalkan Pak Jokowi jadi wakil cawapres, ya cawapresnya Pak Prabowo seperti itu. Belum lagi tanggal 1 September kemarin Pak Budi Ari juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ini sinyal kuat bahwasanya Pak Jokowi ini akan merestui Pak Prabowo dan juga dukungan Projo akan mengerucut ke Pak Prabowo? Ya itu Mas, ini kalau soal Ketum Projo ketemu sama Pak Prabowo, terus kemudian ditanya tentang komentarnya Prabowo, Pak Jokowi, pasangannya, ya saya pikir biasa saja. Ketua Umum Projo juga ketemu yang lainnya. Kapan hari ketemu KIB juga rame. Terus kemudian ketemu Pak Prabowo rame, tapi itu bagian dari komunikasi politik yang ya semua juga ketemu biasa aja itu. Jadi nggak bisa juga kemudian ditafsir akan begini. Yang jelas kalau Projo itu nunggu aja komandonya Pak Jokowi. Kami betul-betul ya ke siapapun kami akan bilang begitu. Ya kami akan ikut Pak Jokowi, dan itu sudah kami sampaikan secara terang-terangan berulang kali ke Pak Jokowi. Tapi bahwa kemudian terjadi proses komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya itu memang hal yang harus dilakukan. Kita nggak bisa kemudian tidak melakukan itu. Terkait dengan soal apakah itu kan juga pengandaian. Apa seandainya capresnya Pak Prabowo, cawapresnya Pak Jokowi, itu kan sebuah pertanyaan yang hasil dari sebuah pengandaian. Andaikan bahwa kemudian memang konstitusinya membolehkan, ya kan, andaikan Pak Jokowi mau, kan begitu semua itu. Ya artinya saya pikir tidak perlu terlalu saya komentari lebih jauh soal itu, karena itu juga bukan sebuah sikap politik resmi dari organisasi. Nah, cuman saya agak tertarik begini, Mas. Tadi misalnya disebutkan Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY, itu semuanya mempunyai konteks yang berbeda-beda. Konstelasi saat mereka menjabat itu berbeda-beda. Ya kan, misalnya begini. Kita tidak juga bisa kemudian lantas membayang. Memang karena kita lahir di generasi zamannya besar berjuang di era Orde Baru, kita melawan Orde Baru, kemudian kita merasa sangat yakin bahwa kekuasaan harus dibatasi 2 periode saja, misalnya. Pertama dibatasi, ya setuju. Dibatasinya berapa? Waktu itu sepakatnya 2 periode, kan begitu alurnya. Karena kita punya pengalaman dengan presiden yang ya kita tahu lah Pak Harto seperti itu, memanipulasi suara rakyat. Baru saja semuanya ngomong, oh Bapak disuruh diminta rakyat untuk menjadi presiden lagi, tahun berikutnya sudah tumbang misalnya. Situasinya sangat berbeda dengan hari ini, di mana
kebebasan berpendapat itu dihargai, semua orang boleh bicara, menyampaikan wacananya begitu. Dan juga misalnya dengan Pak Presiden sebelumnya, Pak SBY misalnya, pasti konteksnya juga berbeda. Nah, maksud saya adalah ini sebuah pengalaman kita membangun demokrasi, kemudian mengembangkan demokrasi demi kemajuan bangsa, di mana semua hal yang yang muncul menjadi fenomena di publik, menjadi aspirasi rakyat, ya ayo kita exercise gitu. Nah, kalau memang kalau kita habis mengalami tirani seperti Orde Baru, kemudian ya pasti udah jangan lama-lama jadi presiden kan begitu kan. Tapi kemudian ternyata kita sekarang punya pengalaman baru ini. Loh, presidennya baik. Ya kan? Sayang kalau cuma dibatasin, kan itu tafsirnya. Ada yang bicara begitu kan. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita exercise. Bagi saya mengembangkan demokrasi itu harus, demi kemajuan bangsa harus. Tetapi bahwa ada fenomena-fenomena tertentu yang harus kita exercise sebagai upaya untuk penyempurnaan kehidupan demokrasi, saya pikir nggak masalah. Baik, Pak Handoko, ini yang menjadi mungkin banyak orang penasaran kalau Projo ini kan pro Jokowi. Kalau Pak Jokowi sudah tidak memimpin atau tidak menjadi presiden, apakah Projo ini akan mendukung tegak lurus dengan calon presiden yang nantinya akan didukung oleh Pak Jokowi? Misalkan itu pilihannya jatuh ke Pak Prabowo, apakah Projo ini bisa jadi berubah menjadi pro Prabowo seperti itu? Pak Saya Handoko. sudah sampaikan, dan kita sudah sering sampaikan, Projo ini terserah Pak Jokowi lah. Gitu. Kasarannya udah 2024 bubar ya bubar, kita selesai tugas kita kan begitu. Iya kan? Tapi kemudian instruksinya ayo dukung si A, ya kita dukung si A misalnya begitu. Meskipun masing-masing punya konsekuensi. Karena Projo ini kan hanya sekedar apa ya? Kalau di dunia bisnis ini special purpose vehicle lah. Kan seperti itu, bukan sesuatu yang kayak partai politik yang didesain sedemikian rupa. Kalau kita kan memang desainnya untuk memang Pak Jokowi, usernya itu Pak Jokowi, ya kan, user tunggal itu sudah. Dan itu, sehingga besok ternyata udah ya kita selesai ya, misalnya ya sudah selesai, bubar jalan balik kanan misalnya begitu. Kalau kemudian ayo perang lagi nih, kita dukung si A, ya ayo kita jalan, kita coba lakukan semuanya. Begitu. Baik, Pak Handoko. Baik, terima kasih. Ya. Oke. Kita ke Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu ya PKS ini kan sudah 2 kali ya bersama dengan Presiden SBY dalam pemerintahan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Demokrat ini bahwa SBY sempat ditawarkan 3 periode, tapi kemudian menolak 14. Nah, kita tidak membandingkan antara Presiden satu dengan yang lain. Artinya kita bisa mengambil pelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil dari sosok SBY meskipun saat itu masih kuat. Ya, saya pikir itu sikap yang sangat tepat dan seharusnya memang diikuti oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi menutup semua celah, peluang, spekulasi untuk katakanlah perpanjangan 3 periode atau sekarang yang sedang ramai calon wakil presiden atau wakil presiden, itu semuanya harus ditutup rapat-rapat celah itu ya. Sehingga kalau perkara masalah tafsir itu serahkan ke Mahkamah Konstitusi atau para hukum tata negara. Ini kita berbicara sikap seorang pemimpin ya. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa dipegang kata-katanya. Ya, kalau orang Jawa bilang nggak boleh seperti isu dele sore tempe gitu ya. Bicaranya apa kemudian berubah gitu. Nah, ini yang harus kita pegang betul sehingga kata-katanya itu adalah integritas. Kata-katanya itu terwujud dalam sikap dan lakunya. Nah, dalam hal ini penting sekali. Bapak SBY ya memang waktu itu ada godaan juga untuk perpanjangan dan sebagainya. Tapi di awal langsung mengatakan bahwa Presiden SBY mengatakan tidak akan perpanjangan 3 periode. Menjadi wakil dan sebagainya juga sama. Saya pikir itu tradisi yang bagus. Dan saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo juga akan melakukan hal yang sama. Kalau itu terus terjadi, itu akan baik buat legacy ke depan gitu ya. Nah, jangan ini kemudian di-break, dijebol tradisi yang sudah bagus itu, dan kemudian menunjukkan sesuatu presiden yang buruk untuk ke depan. Ini jangan sampai itu terjadi. Nah, saya pikir memang janganlah, maksud saya itu begini, pemimpin yang baik itu meninggalkan warisan yang baik. Ya,
Jangan jadi seorang pemimpin yang memberikan warisan yang justru menjadikan polemik gitu ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo katakanlah menjadi wakil presiden ya, itu sama dengan mengatakan bahwasannya ya beliau sebenarnya siap untuk menjaga kekuasaan untuk seterusnya. Kenapa? Ya tadi itu ada peluang dia menjadi presiden karena wakil presiden desain konstitusinya adalah dia akan menggantikan presiden jika ada terjadi apa-apa dengan presiden. Dan itu kan tujuan dari adanya wakil presiden. Ya kan? Nah, ini juga menjadi peluang beliau akan terpilih kembali dan itu bisa lagi masuk lagi berikutnya gitu kan. Dalam pemilihan berikutnya dan sebagainya. Ini akan bahaya. Jadi ketika kita tidak stick dengan rules, dengan aturan main ya, dan kita mengakali itu gitu, celah-celah itu dibuka, itu akan menjadi semakin rumit itu. Warisannya buat generasi mendatang semakin kurang bagus. Nah, saya pikir disinilah butuh ketegasan, kearifan, kebijaksanaan, dan pemahaman seorang negarawan di sini. Nah, kalau mamanya ada suara-suara yang ajakan-ajakan seperti itu, baik itu dari partai politik atau dari relawan, ya kita berharap penuh bagaimana ke depan ini Bapak Presiden Joko Widodo tidak membiarkan itu terjadi lagi gitu ya. Sehingga kita itu udah fokus nih ya, capres sama cawapres yang akan berkompetisi, mereka adalah pemimpin baru Indonesia. Ya. Karena eranya Bapak Presiden Joko Widodo sudah selesai. Beliau sudah melakukan bagiannya. Ya, 10 tahun that's enough. Itu sudah cukup dan konstitusi sudah memberikan itu. Maka the next period ya itu diberikan pada generasi setelahnya. Jadi jangan lagi beliau lagi jadi wakil presiden di sana. Jangan. Berikanlah banyak calon-calon pemimpin bangsa masa depan ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, banyak calon-calon pemimpin masa depan yang katakanlah bisa melanjutkan, bisa memperbaiki Indonesia lebih baik. Dan ini berikan kesempatan, baik itu dalam posisi sebagai calon presiden maupun posisi sebagai calon wakil presiden. Ya, dan saya yakin teman-teman relawan juga memahami hal itu, partai-partai politik juga memahami hal itu. Ya, kita mengharapkan, rakyat juga mengharapkan ada wajah-wajah baru, kepemimpinan yang baru, leadership style yang baru, arah visi yang baru untuk ke depan. Nah, inilah yang harus kita terus dorong. Ya, PKS insya Allah akan konsisten untuk taat kepada konstitusi dan menjaga bagaimana etika politik juga diterapkan dalam memahami dan menjalankan konstitusi. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, saya ke Kang Ujang mungkin sekaligus nanti untuk menutup ya perbincangan di sore hari ini. Nanti juga akan kami mintakan kepada Pak Handoko dan juga Bang Khalid. Dari Kang Ujang terlebih dahulu, apa yang ingin Anda sampaikan, yang Anda simpulkan, atau mungkin apa yang ingin Anda sarankan, baik kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang mungkin juga ikut bersuara, ikut kemudian merespon isu Jokowi bisa menjadi cawapres di 2024, Kang Ujang? Ya, ini kan karena ada celah, ya kan, ada kesempatan. Oleh karena itu ya kelompok Pak Jokowi gitu ya, tidak akan tinggal diam. Pasti akan tanda petik ya melakukan usaha-usaha untuk bisa mengawal katakanlah untuk bisa ya tanda petik menjadi cawapres. Karena di politik itu tadi saya katakan di awal, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, maka sebisa mungkin untuk diambil. Tetapi persoalannya adalah yang harus kita perhatikan, saya tetap berkepentingan untuk Pak Jokowi memberikan teladan yang baik terhadap bangsa ini, terhadap anak cucu kita semua. Karena jujur saja hari ini kita melihat keteladanan itu menjadi hilang dari tokoh-tokoh bangsa. Kita dulu melihat orang-orang hebat seperti Bung Karno, Bung Hatta, Hamka, Sahril gitu. Itu menjadi teladan kita semua. Bagaimana perdebatan-perdebatannya juga menjadi referensi bagi anak-anak muda seperti saya hingga saat ini. Nah, ke depan itu ya kita menginginkan Pak Jokowi adalah menjadi seorang teladan itu yang bisa memang ditiru oleh anak-anak bangsa ke depan. Ya kalau nanti misalkan mau tergoda ya kan dikompor-kompori, didukung oleh mohon maaf orang-orang dekatnya untuk bisa menjadi cawapres, ya ini juga akan menurut saya walaupun memang katakanlah seandainya nanti dibolehkan gitu ya dalam tafsir konstitusinya, tapi ini akan menjadi jejak yang kurang bagus menurut hemat saya.
Karena apa? Karena ya kekuasaan itu ada batasnya, ada saatnya harus berkuasa, silakan berkuasa, berbuat yang terbaik. Saatnya turun, ya sudah, berikan kesempatan kepada yang lain. Dan saya meyakini ya, bangsa ini tidak kekurangan orang-orang hebat yang berjiwa bijak. Ini yang kita harapkan, berjiwa negarawan. Karena sosok negarawan itu harus kita lekatkan kepada orang-orang yang memang tadi kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, kelompok. Kalau itu terjadi, maka yang mohon maaf, keteladanan itu akan hilang dari tokoh-tokoh bangsa kita. Kita butuh anak-anak muda Indonesia seperti saya, butuh teladan-teladan itu termasuk dari Pak Jokowi. Nah, kalau dieksekusi rame-rame, nanti kalau misalkan nggak berkuasa gimana kita ya, kelompok kita gimana ya, disikat enggak ya, ya sudahlah berkuasa lagi aja, jadi cawapres dulu gitu. Jangan-jangan nanti di tengah jalan tanda petik, nanti presidennya digulingkan gitu, dengan cara apa kan kita nggak tahu. Tahu-tahu jadi presiden lagi kan bisa saja, kan bisa terjadi. Fenomena ini bisa terjadi, analisa saya. Di politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin, apapun bisa terjadi. Jadi termasuk tafsir konstitusi pasal 7 yang kita perdebatkan ini terkait dengan rame cawapres ini, itu memungkinkan untuk bisa dieksekusi oleh Pak Jokowi. Tetapi tadi kita sebagai anak bangsa butuh keteladanan dari Pak Jokowi itu. Ada saatnya harus berkuasa, ada saatnya juga harus memberikan kekuasaan kepada orang lain. Jiwa bijaksana di Pak Jokowi kita tunggu, dan tafsir konstitusi juga kita butuhkan dari Mahkamah Konstitusi agar perdebatan tidak berlarut-larut. Terima kasih. Baik. Bang Gilang dan Kang Asep, Bang Khalid dan Bang Handoko juga. Salam takdim. Baik, terima kasih Kang Ujang. Terima kasih. Pak Handoko, Sekjen Projo, statementnya singkat saja. Oke, makasih. Ya, bagi kami wacana ini cukup menarik sebagai sebuah fenomena baru yang di situasi politik sekarang ini. Saya melihat ini sebagai sebuah fenomena yang mesti kita exercise, ya kan? Kita exercise karena memang pengalaman-pengalaman selama ini dalam perjalanan demokrasi kita yang dalam era reformasi kita baru beberapa orang jadi presiden, tentu akan banyak hal-hal baru yang kita mesti melakukan exercise terhadap semua hal, semua fenomena, semua kemungkinan. Saya sepakat dengan Bang Ujang memang ya politik itu bicara tentang semua kemungkinan, semua serba mungkin. Maka tetapi tentu saya juga sepakat bahwa semuanya ini harus bermuara pada kesejahteraan, kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa Indonesia. Semuanya di situ. Karena bagi kami demokrasi sebetulnya ya. Karena memang di Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden memang tidak dinyatakan bahwa mantan presiden itu nggak boleh jadi wapres, karena di situ yang penting yang dinyatakan hanya dalam jabatan yang sama. Hanya kemudian menjadi mengagetkan ketika tiba-tiba muncul statement dari juru bicara MK, meskipun juga kemudian ada juga statement bahwa itu bukan pernyataan resmi, gitu kan, bukan sebuah pernyataan resmi. Nah, mengenai soal Pak Jokowi kemudian bisa menjadi cawapres, ya sebenarnya bukan cuma Pak Jokowi, Pak SBY juga bisa, kan begitu. Sebenarnya itu sesuatu yang lumrah. Cuman saya melihat memang ada dalam perjalanan beberapa waktu terakhir ini kan ada aspirasi yang cukup besar, mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi yang berupaya kemudian mempertahankan ini, bagaimana Pak Jokowi terus menjadi pemimpin di negeri ini di periode 2024-2029, sehingga muncullah wacana-wacana 3 periode yang kemarin juga sempat rame. Nah, kemudian kalau 3 periode kan ada problem konstitusi yang jelas-jelas itu enggak sesuai, ya kan? Nah, kemudian ada mungkin ya ada yang
ada yang ngulik-ngulik ya. Oh, ada peluangnya ada di sini ini misalnya begitu. Tapi itu kan alternatif-alternatif yang kemudian diwacanakan, bukan sebuah sikap dari Pak Jokowi atau skenario dari beliau, tidak juga. Yang jelas ini adalah ada wacana yang bagaimana berupaya aspirasi ini menginginkan Pak Jokowi tetap menjadi pemimpin di negeri ini. Sebetulnya kalau kita tarik kemarin ya inline sama aspirasi yang ada yang pengen 3 periode. Baik. Macam seperti itu. Pak Handoko, kalau dari Bapak secara pribadi atau mungkin sikap dari Projo mengetahui isu tentang peluang Jokowi menjadi calon wakil presiden di 2024 ini, apakah sependapat atau tidak setuju? Ya, tidak pada posisi itu, karena konstitusi memungkinkan. Konstitusi memungkinkan, tetapi secara resmi kami juga belum punya sikap itu kan, karena kami mesti merumuskan bareng-bareng kalau soal bagaimana sikap Projo terhadap isu ini. Tapi yang jelas kalau dari sisi kami ya ini bentuk pengakuan, apresiasi dari publik terhadap Pak Jokowi yang kita masih sangat puas sampai hari ini dan menginginkan kepemimpinan beliau berlanjut. Itu kami lihat sebagai sebuah aspirasi. Baik. Bahwa sikap kami nanti akan seperti apa ya tentu ada mekanisme tersendiri untuk memutusin itu. Baik, artinya kalau dari Projo memandangnya ini bisa saja ada aturan yang tidak melarang, bisa dikatakan seperti itu, tapi belum membuat. Semua sepakat kemarin misalnya dari PDI Perjuangan, Mas Bambang Pacul juga ngomong bisa secara legal, secara konstitusi nggak ada yang dilanggar. Itu yang harus kita lihat sehingga muncul wacana seperti ini menjadi sangat bisa dimengerti. Baik. Untuk awal terlebih dahulu Pak Handoko, terima kasih. Oke, selamat bergabung Bang Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid. Halo, Bang Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu bahwa wacana ini sudah berhari-hari memanas, kemudian baru hari ini diluruskan oleh juru bicara MK bahwasanya ini bukan sikap resmi institusi, tetapi sikap pribadi. Nah, Anda memandang seperti apa, Pak Khalid? Apakah ini memang secara ketidaksengajaan atau memang sudah ada grand design? Ya, tentu itu yang mengerti dan memahami maksud dan tujuannya kan dari bagaimana MK sendiri ya, karena isu ini dirilis pertama kali dari MK dan juga dari beberapa sampaikan ini gitu. Namun kita harus memiliki sensitivitas ya. Dalam bernegara itu kan bukan hanya aturan hukum, tapi juga ada namanya etika. Ya, ada etika. Jadi rasa kita dalam membangun ini, etika kita ini harus menjadi perhatian penting. Bahkan kalau kita berpikir seorang pemimpin, seorang leader, apalagi pemimpin bangsa, maka etika itu bisa jadi lebih tinggi dengan hukum gitu ya. Kalau hukum bicara benar, salah dan sebagainya, etika itu pantas dan tidak pantas. Itu juga harus dimasukkan gitu. Maka kalau kita melihat kalau leadership seseorang itu katakanlah dia memiliki seorang sikap negarawan, dia tidak akan membiarkan isu ini akan terus bergulir. Sehingga akan dicukupkanlah cukup pengabdian 2 periode, tidak ada 3 periode, ya. Isu cawapres juga tidak mungkin lagi ditutup peluang itu, sehingga ke depan kita berpikir bagaimana kepemimpinan ke depan ini kepemimpinan yang benar-benar baru ya, yang membawa sebuah perubahan gitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh segala pihak. Jadi tidak hanya berpikir boleh atau tidak boleh secara konstitusional, tapi harus berpikir etik atau etika. Saya akan ambil contoh simulasi begini. Misalnya ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon
wakil presiden dengan katakanlah siapapun nanti presidennya. Halo Pak Khalid. Kan itu nanti. Ya, Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid yang nampaknya terjadi masalah koneksi. Baik, Pak Khalid. Pak Khalid. Baik, Pak Khalid, apakah masih tersambung? Halo. Baik, Pak Khalid, tadi sempat terputus, mungkin bisa diulangi, Pak? Iya, jadi etika di atas hukum itu Ya. bagi seorang negarawan. Saya akan coba simulasikan ya. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden dan kemudian terpilih nih, ada presiden dan wakil presidennya adalah Bapak Joko Widodo. Di tengah jalan presiden terpilih itu tidak bisa menjalankannya perannya sebagai presiden. Akhirnya Bapak Joko Widodo sebagai wakil presiden akan naik menjadi presiden. Ini akan menjadi presiden buruk dalam konstitusi dan demokrasi kita gitu ya. Jadi peluang-peluang seperti itu harusnya sudah tidak lagi disimulasikan lagi. Kita harus tutup erat, tutup rapat-rapat, tidak memberikan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi gitu. Nah, tentu kalau kita berdebat masalah hukum tata negara ya memang masih bisa ada kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu ya. Tapi saya berharap ya kita berpikir negarawan gitu, bukan hanya election saja gitu, tapi bagaimana bangsa ini ke depan. Ya, berpikir bagaimana generasi mendatang, bukan hanya pemilu mendatang gitu ya. Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo ini yang mengusulkan beliau untuk menjadi cawapres itu kalau kata beliau mungkin bisa dikatakan apa? Cari muka atau menampar muka atau bagaimana itu? Mungkin Pak Handoko lebih paham gitu ya. Jadi jangan-jangan itu menampar muka gitu ya, menampar muka. Bagaimana mungkin presiden 2 periode diturunkan jabatannya menjadi wakil presiden? Itu kan kalau cari muka kurang tepat gitu ya. Itu bisa menampar mukanya presiden itu, mempermalukan presiden gitu ya. Saya berharap Bang sih. Khalid. Ya. Bang Khalid, itu artinya Presiden Jokowi itu harus berstatement untuk menyampaikan tadi komentarnya terkait dengan wacana ini. Kalau beliau mengatakan sebagaimana dulu 3 periode mengatakan tegas tidak akan lanjut 3 periode gitu ya, dan ini juga sama, itu akan memberikan suasana politik yang akan kondusif, yang sangat baik ya. Ya kami berharap itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau umpamanya beliau mengatakan ya namanya demokrasi, namanya ide ya bergulir sah-sah saja, ya buat apa? Nggak masalah kan gitu kan. Nah kalau begitu statementnya itu justru nggak bagus, karena orang akan berspekulasi, oh benar berarti nih. Benar nih, gagasan untuk presidennya siapa dan wakil presidennya Bapak Joko Widodo itu berarti benar nih spekulasinya sana. Nah ini yang harus kita cegah. Nah kalau Bapak Presiden mengatakan saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan dengan tegas kami sudah mengabdi selama 2 periode, presiden ke depan sudahlah waktunya generasi mendatang. Begitu. Kalau begitu mengatakan seperti itu, wah luar biasa. Legacy beliau ya buat masyarakat Indonesia dan generasi mendatang itu akan dicatat dengan sangat baik. Tapi kalau beliau memberikan lampu hijau, itu justru akan mendowngrade legacy beliau, mendowngrade demokrasi kita dan mendowngrade konstitusi kita. Oke, terima kasih Bang Khalid untuk awal terlebih dahulu. Baik, saya ke Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Mungkin bisa disambung seperti apa komentar Anda terkait wacana ini. Apakah betul di konstitusi kita di pasal 7 UUD 45 ini ada peluang mengarah ke sana ketika presiden menjabat 2 periode kemudian bisa maju lagi namun sebagai calon wakil presiden, Kang Ujang? Ya, terima kasih Mbak Gilang. Yang Kang Asep ya, saya sebutnya Bang dan ada Asep. Yang Bang Khalid juga saya sapa juga, selamat sore, assalamualaikum Bang Khalid, Bang Handoko sudah tadi. Ini kan ada celah hukum yang bisa saja dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon. Tapi nanti kan ada perdebatan. Kenapa sebagian ahli hukum mengatakan boleh? Lalu ditafsirkan juga banyak pengamat dan ahli politik bahwa boleh karena konstitusi tidak melarang.
Tetapi saya ingin mengutip pernyataannya Bang Profesor Jimmy Asidiki, beliau mantan Ketua MK, yang mengatakan pasal 7 itu kalau beliau maknai yaitu satu paket. Jadi presiden dengan wakil presiden atau capres dengan cawapres itu satu paket. Jadi pendapat Bang Jimmy itu mengatakan ya kalau satu paket artinya sudah 2 periode juga. Itu artinya ada peluang tidak boleh di situ. Tetapi kan kita melihat dalam konstruksi hukum, dalam ilmu hukum itu gitu, kalau 2 pakar hukum bertemu atau 2 ahli hukum bertemu, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu ya nanti kemungkinan ya perbedaan pendapat itu ya bisa jadi ada yang melakukan judicial review ingin mendapatkan pandangan yang clear dari Mahkamah Konstitusi secara resmi, secara legal formalnya seperti apa. Tetapi saya melihat ini ada celah yang memang bisa digunakan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, saya punya pandangan sendiri dalam tingkatan tertentu ketika pilkada di bawah itu ada kejadian dulu di Kerawang. Ini pilkada. Jadi di Kerawang itu ada namanya Pak Dadang Muhtar, sudah 2 periode jadi bupati. Lalu periode ketiganya itu jadi wakil bupati. Itu ada. Itu, tapi konteksnya bukan capres cawapres, konteksnya pilkada. Tapi itu terjadi. Tetapi ketika jadi mencalonkan jadi calon wakil bupati kalah. Jadi 2 periode ketiganya nyalon wakil bupati lalu kalah. Nah ini ada karena memang tidak ada yang mengatur di pilkada terjadi itu. Jadi ada kasus spesifik terkait dengan persoalan itu terjadi di tingkat pilkada. Nah, tetapi kan kita belum melihat jurisprudensi ya kejadian di pilpres. Oleh karena itu pembahasan kita hari ini di Tribun ini sangat menarik ya untuk membedah dan berdebat terkait persoalan kemungkinan Pak Jokowi untuk bisa jadi cawapres. Saya melihatnya ya sebagai seorang pengamat politik sebagai dosen, memang ada celah hukum yang bisa dijadikan sebagai argumen Pak Jokowi untuk bisa menjadi wakil presiden gitu, atau cawapres gitu. Itu sangat clear. Tapi tadi ada pandangan lain juga yang tidak kalah hebatnya dari Prof. Jimmy tadi yang mengatakan bahwa itu satu paket ya. Kalau sudah satu paket ya sama dong cawapres juga artinya tidak bisa begitu. Bisa dilihat pandangan Bang Profesor Jimmy di di media. Nah, saya ingin mengatakan memang mestinya begini. Saya ke teman-teman anak muda di Indonesia gitu melalui BEM gitu, melalui kampus-kampus saya mengatakan kita tuh memang harus menjadi seorang negarawan, termasuk Bapak Jokowi presiden kita, siapapun kita. Kenapa? Negarawan itu mengesampingkan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa negara. Itu titik poin pertama. Jadi ya Pak Jokowi ini walaupun ya diojok-ojok, didukung-dukung katakanlah gitu ya, terus dikompor-kompori ya untuk bisa menjadi cawapres, mestinya jangan terpancing. Yang kedua, negarawan itu adalah ucapannya gitu ya, ide dan gagasannya termasuk tindakannya sama itu untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi maupun kekuasaan asli, apalagi itu kepentingan golongan. Gitu. Ini jangan, ini catatan dari saya. Dan terkait perdebatan peluang Pak Jokowi menjadi cawapres, memang ada celahnya, ada peluangnya, dan memungkinkan bisa untuk dieksekusi. Tetapi kan kita ingin membangun konstruksi politik yang sehat, di mana ya legasi Jokowi itu harus turun kepada penggantinya yang katakanlah orang-orang yang baru, cari kader bangsa yang terbaik, yang bagus, yang berprestasi siapapun dia untuk bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi ya itulah sebenarnya yang harus kita bangun ya. Saya memberikan masukan kepada Pak Presiden untuk berjiwa negarawan. Karena apa? Karena derajat tertinggi dari seorang politisi itu negarawan. Jadi kalau Pak Jokowi memiliki sikap negarawan yang luar biasa, yang kuat, maka tarikan-tarikan atau dorongan-dorongan atau mengkompori untuk bisa menjadi cawapres itu mestinya ya dihindari gitu. Saya tidak memihak siapapun karena memang bisa jadi karena dikompori, karena dielus-elus, didorong-dorong, ya sudah suatu saat nanti karena peluangnya ada, konstitusi juga tidak mengatur secara jelas, maka suatu saat bisa dieksekusi. Nah ini akan membuat kita banyak melakukan perdebatan ke depan. Oleh karena itu ya secepatnya kalau menurut saya
MK mesti memutuskan persoalan kekosongan hukum yang dianggap di situ membolehkan itu. Seperti itu, Bang Gira. Baik, Kang Ujang, ini kan Pak Jokowi sudah ya berstatement terkait 3 periode sebelum-sebelumnya itu sudah berulang kali, tidak hanya sekali 2 kali ya, tapi sudah berulang kali. Nah, ini menurut Anda, ketika ini kemudian ada wacana, ada celah menjadi calon wakil presiden, apakah Pak Jokowi kembali harus mengeluarkan statement atau memang sebelum-sebelumnya itu statement yang dikeluarkan Pak Jokowi kurang tegas sehingga hal-hal semacam itu masih terus saja digulirkan? Iya, Bang. Satu yang paling keras sudah mengkritik Pak Jokowi karena saya sayang terhadap Pak Presiden gitu. Mengkritik pemerintah saya sekali gitu dengan objektif dan konstruktif, termasuk terkait dengan ketika itu saya sering mengkritik tentang Pak Jokowi 3 periode. Bahkan saya bilang Pak Jokowi harus membuat statement yang jelas. Dan Pak Jokowi juga ya dari kritikan-kritikan itu kan dari rakyat juga mengkritik ya Pak Jokowi membuat statement yang jelas tadi bahwa tidak ingin 3 periode dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks Jokowi menjadi cawapres ini ya perlu menjelaskan kepada publik agar apa? Agar publik aman, agar publik clear bahwa sesungguhnya memang Pak Presiden tidak menginginkan itu, walaupun banyak yang mendorong-dorong dan bersikap dan berjiwa negarawan. Nah, itu yang kita inginkan, gitu. Itu yang kita harapkan dari beliau, sosok negarawan yang sejati, seperti itu. Baik, terima kasih Kang Ujang. Oke, kita ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau kita tahu ini kan Projo sempat ya mengutarakan wacana 3 periode, kemudian ramai ini sudah dalam tanda kutip sudah pupus. Nah, ini kemudian muncul lagi isu cawapres. Apakah kemudian ini akan menjadi jalan tengah Projo untuk artinya mengangkat lagi sosok Jokowi atau seperti apa? Oke, pertama begini ya. Jadi kayak tadi soal 3 periode misalnya. Sebenarnya Projo tidak pernah mengusulkan atau mengusung isu itu. Kebetulan kemarin waktu musrah di Bandung, memang ternyata suara paling besar itu sekitar 30% itu menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden lagi. Itu jangan dianggap sebagai Projo mengendorse itu, tidak, karena hasil musrah itu kami kemarin benar-benar jujur, buktinya juga nomor 2 itu ada Pak Sandiaga Uno, terus kemudian ada juga di 5 besar ada nama Anies Baswedan. Artinya dalam konteks sekarang ada wacana Pak Jokowi sebagai cawapres, ya kami tentu akan mempelajari, mengamati situasi ini, karena sekarang ini kami pada fase benar-benar berupaya mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat, seperti yang diperintahkan Pak Jokowi waktu kongres di Magelang bulan Mei lalu, bicara lagi dengan rakyat, ini apa kita gali lagi, akhirnya kemudian kita merumuskan sebuah mekanisme yang kita namakan dengan musrah itu, yang hasilnya pun juga buat saya sendiri juga cukup kaget, karena nggak menyangka misalnya nama-nama yang saya sebutkan tadi, misalnya ada Pak Sandiaga Uno yang nomor 2 di atas Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, ada nama Anies Baswedan di nomor 5, itu kan mengejutkan. Nah, hari ini ada dinamika baru tentang cawapres, ya kan? Karena peluang celah hukumnya ada, celah hukumnya ada. Jadi saya ingin juga sampaikan bahwa Presiden kan berkali-kali sebetulnya mengatakan bahwa beliau ini taat konstitusi. Selalu dibilang begitu, dan kalau di track lagi saya mungkin paling awal lah ngomong soal 3 periode itu di akhir tahun 2019 saya sudah ngomong bahwa 3 periode itu bagi dalam berdemokrasi sebuah kemunduran gitu, misalnya saya sampaikan. Nah, jadi kemudian tapi di luar itu ada aspirasi, ada kehendak rakyat, sebagian rakyat
yang menginginkan tetap Pak Jokowi. Ini kan nggak bisa kita abaikan begitu saja, gitu. Karena dalam pandangan politik saya ya konstitusi di satu sisi dan kehendak rakyat di satu sisi kan juga harus kita sinkronisasi. Jangan sampai kemudian ada kehendak rakyat kemudian tidak terwadai karena aturan hukumnya yang tidak jelas, misalnya begitu. Sama pada kasus cawapres ini, sebetulnya ada tafsir seperti yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi mengutip Prof. Jimli misalnya, yang ujung-ujungnya itu nggak boleh. Tapi di kalimat yang tertera dalam pasal 7 di Undang-Undang Dasar itu dan juga pasal di Undang-Undang Pilpres tidak disebutkan dengan terang. Ya mungkin ini perlu akhirnya, apalagi tadi MK secara resmi menyatakan itu bukan statement resmi, ya kan? Ya mungkin perlu akhirnya tafsir secara resmi. Boleh enggak sih sebenarnya? Kan begitu. Ya itu ada mekanisme sendiri kan. Mungkin akan ada yang melakukan apa itu namanya judicial review atau apa memohon tafsir atau apalah sehingga keluar kejelasan. Kalau kemudian jelas nggak boleh, ya sudah nggak boleh kan. Nah tapi pada fase sekarang ternyata kita tidak memungkiri sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, ada ini kelompok masyarakat yang mencoba terus mengaspirasikan, mereka pengen itu Pak Jokowi masih jadi pemimpin. Kita nggak bisa juga ngomong, lu jangan ngomong begitu kan, nggak bisa. Karena ya semua boleh, mewacanakan apa saja boleh. Nah yang perlu kemudian adalah, menurut saya ini, bukan Pak Jokowi lagi yang dikejar. Gimana Pak Jokowi soal Pak Jokowi jadi cawapres? Yang perlu dikejar adalah tafsir atas konstitusi tadi yang harus difikskan. Dan kalau sudah konstitusinya begini, kita kan sudah berkali-kali dengar Pak Jokowi, saya taat konstitusi. Nah, selesai sebetulnya. Tapi bagi kami tentu ini menarik. Menariknya adalah, ada aspirasi seperti ini yang patut kita kemudian kita gali lebih lanjut, kita pikirkan. Semuanya nggak ada demi apa kecuali demi kita ke depan mendapatkan pemimpin-pemimpin republik yang baik, yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Pak Handoko, itu artinya ketika itu digali kemudian ditelaah lagi, ini kan tadi disebut ada celah gitu kan. Nah, kemungkinan Projo ini akan apa ya, tetap menggaungkan ini atau sudah menutup apa yang sudah menjadi polemik ini? Nah, kita juga tidak menggaungkan, kita juga terkaget-kaget dengan kemudian tiba-tiba ada statement, ya kan, kemudian rame di berita. Kami hanya melihat, kami sekarang ini Projo pada posisi sebenarnya adalah mencoba memahami apa yang menjadi kehendak rakyat. Makanya kami menggelar musyawarah rakyat. Yang pertama kemarin di Bandung, insya Allah habis ini segera kita lakukan juga di Makassar dan di beberapa kota yang lainnya. Ini kan masukan bagi kami. Oh ada aspirasi seperti ini. Jadi terus kemudian kita cek di konstitusinya. Oh ya memang tidak jelas disebutkan nggak boleh. Sehingga kan kalau tidak jelas disebut nggak boleh kan bisa ditafsir oh boleh kan gitu kan. Nah makanya bagi kami ya kita lihat dulu ini situasinya sebagai masukan tambahan bagi kami tentang aspirasi-aspirasi masyarakat akan siapa capres-cawapres di periode mendatang. Nah, Pak Handoko, Projo ini kan dekat ya, sudah bertahun-tahun bersama Jokowi. Nah, apakah kemudian setelah ini muncul Projo mencoba mengkomunikasikan dengan Presiden Jokowi atau apa ya, seperti apa gitu, Pak Handoko? Ya, kalau soal komunikasi tentu kami kan sudah punya mekanisme tersendiri yang sudah cukup lama lah. Pada titik-titik tertentu yang krusial pasti kita berkomunikasi. Tapi hari ini belum, kalau soal wacana cawapres ini kami belum melakukan komunikasi apa-apa dengan Presiden. Tapi kalau memang ya tentu sebagai organisasi yang pembinanya adalah Presiden sendiri, yang selama ini bekerja mengiringi Presiden, apapun yang menjadi langkah-langkah politik kami berikutnya selalu kami konsultasikan, kami diskusikan dengan Presiden seperti yang
Misalnya kayak kami kemarin saya sebut lagi, misalkan kita bikin musra, itu juga kita desain, kita sampaikan ke presiden, misal begini Pak, kami akan menggelar ini, pasti kami pamitan, pasti ngomong. Begitu. Oke, terima kasih Pak Handoko. Baik, saya ke Pak Khalid. Pak Khalid tadi disampaikan Pak Handoko, ini ada konstitusi, tapi juga di sisi lain ada kehendak rakyat. Nah, ini harus disinkronisasikan lah. Menurut Pak Khalid sendiri, apakah ini jalan tengahnya MK harus memberikan tafsir yang jelas? Sepertinya ini juga sudah diluruskan oleh MK, tapi ini sudah terlanjur bergulir seperti itu. Menurut Anda seperti apa, Pak Khalid? Pertama, semangat reformasi itu, reformasi 98, dalam amandemen konstitusi, itu adalah membatasi kekuasaan. Kenapa? Karena historisnya politik Indonesia, atas nama kehendak rakyat, presiden terpilih kembali, kemudian dipilih kembali, kemudian dipilih kembali, dipilih kembali. Di era Presiden Soekarno bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup. Presiden Soeharto juga sama, berkali-kali terpilih, sehingga beliau harus mundur secara paksa karena krisis dan karena arus reformasi yang begitu besar. Sejarah mengajarkan yang begitu penting buat bangsa kita. Jadi ini harus jadi kaca kita untuk melihat kembali pelajaran kita sebagai bangsa. Jangan lagi lihat person to person nih. Lihat alur perjalanan bangsa ini sudah kita lewati gitu. Dan jangan masuk ke tempat yang salah kembali. Jadi kalau semangat reformasi, semangat amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan, makanya jangan lagi diotak-atik, ambil celah dan sebagainya gitu. Jadi levelnya ini bukan lagi seperti anak kecil, ini boleh apa nggak boleh nih. Kalau sama orang tuanya nggak dibolehin, kalau sama orang tuanya dikasih ini aturan gini-gini mencari celah, ini levelnya bukan anak kecil, tapi levelnya adalah seorang leader of the nation, pemimpin dari sebuah bangsa. Itu harus clear, harus seorang statesman, seorang negarawan, bukan lagi berpikir rules of the game, tapi rules of ethics, etika di situ. Nah inilah yang harus dicontohkan. Kalau kita bisa katakanlah ini menjadi presiden ya, kemudian Bapak Joko Widodo maju sebagai cawapres dan beliau jadi wakil presiden, itu akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dan itu jangan dibuka peluang itu, spekulasi itu jangan dibuka. Ya. Tentu kita berharap presiden itu warga negara. Kenapa? Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia mempunyai moral ground, moral standard yang tinggi. Dan bukan mencari celah-celah hukum di situ gitu. Nah, sekarang begitu sistem presidensialisme. Kita berharap memilih pemimpin Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid. Tadi yang disoroti Pak Khalid adalah terkait bahwasanya ini tidak hanya seputar hukum seperti itu, tapi juga ada etika di sana. Pak Khalid sudah terhubung kembali? Halo, ya ini sepertinya sinyal di tempat saya kurang bagus nih ya. Baik, silakan Pak Khalid, tadi terpotong sampai di mana tadi ya? Sistem presidensial. Iya. Silakan. Indonesia itu memilih sistem presidensialisme apa? Kita memberikan kepercayaan kepada seorang presiden, dan Bapak Joko Widodo itu diberikan kepercayaan sebagai seorang presiden. Itu the ultimate position, posisi yang sudah sangat puncaknya. Terus buat apa turun derajat menjadi wakil presiden? Itu kan cara untuk mempermalukan Presiden Joko Widodo. Itu mempermalukan dan itu harus ditolak. Saya berharap Pak Handoko dan kawan-kawan itu menolak itu gitu. Dan menjadi guard, menjadi penjaga, menjadi guardian of the constitution gitu, menjadi penjaga konstitusi, menjadikan contoh ini etiknya. Kalau sampai ini diloloskan, saya nggak tahu ya, ini akan menjadi presiden buruk ya. Dan saya harap sih, saya percaya betul, pasti saya berharap betul Presiden Joko Widodo akan menolak usulan ini ya. Karena beliau memiliki moral standar yang di atas rata-rata. Ya, yang tidak mungkin akan tergoda dengan gimmick dan rayuan yang semacam itu gitu ya. Dan saya berharap juga ya para relawan juga jangan membuat beliau berpikir ulang begitu ya. Kita berpikirnya harus bangsa nih,
bukan hanya elektoral ya, bukan hanya elektoral. Kalau kita hanya berpikir elektoral ya mungkin sekarang Bapak Joko Widodo masih tinggi secara elektoral. Kalau kita berpikir elektoral dan elektoral di atas konstitusi ya nanti bisa terpilih lagi gitu ya. Tapi kalau kita berpikir konstitusional, berpikir etik ya, etik itu di atas rules of law ya, itu akan luar biasa bangsa ini. Ya, kita berharap pemimpin ke depan akan menjadi seperti itu gitu. Etika di atas hukum gitu ya. Baik. Jadi tidak hanya mencari celah-celah hukum tapi dia menunjukkan etika publik yang sangat baik. Demikian. Baik, Pak Khalid, Anda meyakini Pak Jokowi akan menolak dan harapannya seperti itu. Lantas kalau melihat dari bunyi pasal, apakah ini MK perlu melakukan seperti tadi yang diusulkan, apakah perlu membuat tafsir jelas atau mungkin bisa mengubah secara lebih eksplisit sejelas mungkin? Ya itu perdebatan hukum tata negara lah ya. Saya pikir, nah ini kuncinya adalah di pemimpin tertinggi dari bangsa kita sebenarnya. Jadi kalau umpamanya sudah clear tidak ada di situ gitu, karena begini proses pembuatan hukum seringkali di sini kekuatan politik atau political power dia mengintervensi kekuatan hukum, ya. Karena ketika political power menghendaki itu ada perubahan konstitusi atau menghendaki adanya perubahan atau tafsir tertentu, itu bisa aja terjadi. Tapi jika political power yang existing saat ini itu tidak menghendaki seperti itu tidak akan terjadi. Ya, tafsir apapun dibuat, kalau political power-nya itu ingin menghendaki lanjut, ingin menghendaki ada kelanjutan dari kepemimpinannya, ya itu akan bisa aja terjadi gitu. Nah, disinilah kemudian diuji sikap kenegarawanan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap semoga Bapak Presiden tetap on the track ya, taat konstitusi dan menjaga etika publik sebagai seorang negarawan. Baik, terima kasih Pak Khalid. Oke, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita kan masih menebak ya statement apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini sudah terlanjur viral meskipun kemudian ada klarifikasi dari MK bahwasanya itu statement pribadi bukan statement institusi. Nah, kemudian apa jika memang ini kemudian dipaksakan, apa yang kemudian apa plus minusnya bagi seorang Jokowi? Ya, saya meyakini ya kalau itu ada celah, ada peluang, ya tidak ada yang tidak mungkin di politik itu. Ya, bisa mengeksekusi persoalan itu, atau Pak Jokowi beserta relawan-relawannya bisa saja terdorong hanyut dalam sebuah katakanlah skenario politik untuk bisa menjadi cawapres. Kan seperti itu. Karena dorongan kekuasaan itu ya sangat sangat luar biasa menggiurkan. Oleh karena itu saya meyakini ya sikap keteladanan dan sikap kenegarawanan ya, karena saya ini kan dosen akademisi ya, mesti diutamakan, dijunjung tinggi. Oleh karena itu saya menilai ya semua komponen bangsa termasuk relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk Partai yang mengusung, termasuk Pak Jokowi sendiri ya, tidak keluar dari konteks etik yang harus dijunjung dan dibangun. Karena kan selama ini jujur yang di ruang politik kita itu sedikit sekali yang mengutamakan nilai etik itu. Politisi kita juga mohon maaf banyak yang mendorong untuk bisa membangun sebuah nilai etik yang luhur. Makanya cenderung di kita itu ya berputar-putar pada wilayah menarasikan membangun sebuah konstruksi dalam tanda petik kalau pemain politik gitu ya, mengakal-ngakali aturan, apalagi aturannya nggak melarang, apalagi aturannya tidak jelas, ya itu langsung bisa dieksekusi. Yang jelas pun akan sulit di politik itu untuk bisa direalisasikan. Begini kalau dalam politik itu ya kalau tidak bisa untuk ada peluang itu dihindari, ada kesempatan itu dijauhi, nggak bisa. Politik itu kalau ada peluang sekecil apapun, ya akan diambil. Ya apalagi persoalannya ini adalah cawapres. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Khalid. Seandainya Pak Jokowi maju, lalu menjadi capres, lalu menang, dan tahu-tahu mohon maaf tanda petik presidennya itu bisa selesai atau bisa turun,
akan naik lagi. Ini kan lalu apa konstruksi hukum apa yang harus dibangun dalam konteks melihat fenomena ini? Ini kan ada sebuah gagasan yang menarik menurut saya. Perdebatan ini menarik yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dalam konteks ini adalah MK lah yang menjadi gawang dari semua perdebatan ini. Dan tentu kita tidak alergi untuk membahas ini. Kita sebagai rakyat Indonesia harus terbiasa untuk membangun sebuah narasi yang kuat terkait dengan argumen-argumen terkait dengan politik kebangsaan kita. Ya, saya sih melihat ya potensi ke arah sana cukup tinggi, cukup besar, karena tadi sekecil apapun peluang akan dimanfaatkan dan digunakan selagi bisa. Karena kan kita ini kan kalau dalam teori itu kan menganut power center. Kekuasaan itu menjadi magnet. Kekuasaan itu menjadi kalau bahasa sederhananya, bahasa orang awam gitu ya, ada gula, ada semut. Kalau ada kekuasaan, orang mendekat. Kalau tidak ada kekuasaan, orang menghilang. Orang menjauh. Oleh karena itu ya, setiap figur atau tokoh, siapapun yang berkuasa, itu selalu akan banyak didatangi oleh orang-orang. Karena ada gula, ada semut itu. Nah, oleh karena itu, saya meyakini, apakah Pak Jokowi memang siap? Siap artinya tidak jadi presiden lagi atau tidak jadi cawapres juga. Artinya dia tidak punya posisi kenegaraan 2024 ke depan. Nah, harus siap tidak dihormati. Karena di kita ini sudah terbiasa tidak punya jabatan, tidak dihormati. Semua bupati, ex-bupati, gubernur, mantan-mantan lah, presiden, wakil presiden itu cenderung tidak dihormati ketika dia sudah tidak menjabat. Nah, oleh karena itu tadi jiwa kenegarawanan Pak Jokowi diuji di situ. Apakah siap Pak Jokowi memang melepaskan baju-baju kekuasaannya itu? Misalkan presidennya sudah beres 2 periode, lalu cawapres pun tidak diambil. Nah, itu harus siap. Nah, tetapi di kita ini kan begitu, kalau nggak punya jabatan dirinya ini dikerjain. Secara politik pasti akan dikerjain. Pasti nanti mohon maaf ya, dalam konteks tertentu ada yang dendam, lawan politiknya ya, kalau tidak jadi ya kita kerjain, kita hajar, dan bisa saja. Karena ini politik, oleh karena itu menjaga kekuasaan itu penting dalam politik itu. Sekecil apapun celah itu ya akan, menurut saya bisa akan diambil atas nama aturan yang masih katakanlah belum begitu tegas, atas nama rakyat pasti akan diambil. Saya melihat juga begini ya, kita harus bicara lebih besar terkait dengan persoalan kebangsaan. Jadi ada yang harus kita bangun dalam konteks berpolitik kita. Ya sulit memang kita melarang Pak Jokowi ketika aturannya tidak ada yang melarang gitu. Sulit juga kita mengkritik Pak Jokowi ketika aturannya itu nggak jelas. Jadi tafsir konstitusi yang jelas itu mesti clear dulu. Kan gini, kita berdemokrasi, bernegara itu ada rule of the game. Rule of the game salah satunya adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Ketika kita berbicara perdebatan cawapres, itu pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, karena itu perdebatannya di situ ya, maka yang berhak katakanlah membuat itu kan tadi bukan juru bicara MK. Makanya MK mengatakan ya dikualifikasi terkait dengan pernyataan juru bicara MK itu, yang berhak menyatakan ya tadi ya tafsir dari hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena hanya satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu kan ya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita tunggu apakah memang seperti itu ataukah memang memperbolehkan atau tidak. Yang kedua memang sikap Pak Jokowi sendiri ini menjadi penting. Nah, saya meyakini ya Pak Jokowi ini kan orang baik ya. Tetapi kan kadang-kadang banyak pihak di luar sana itu yang mengojok-ngojok, mendorong-dorong, termasuk terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Kita ini kan hampir berdarah-darah, hampir berkonflik. Makanya ada demo 11 April 2022 yang dengan tegas mahasiswa BEM itu menolak Jokowi 3 periode kan gitu. Oleh karena itu ya, dan termasuk saya namanya dicatut sebagai mentor demo di bidang politik ketika itu. Aneh-aneh saja, tapi saya meyakini bahwa Pak Jokowi adalah sosok negarawan. Jadi tidak akan tergiur dengan kekuasaan yang ya mohon maaf ya kelasnya levelnya turun. Jadi presiden, jadi Kang
Dan saya Kang Ujang juga ada yang menyebut ya bahwasanya Jokowi harusnya meniru Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak perpanjangan masa jabatan. Nah ini sepertinya seperti apa, Bang? ya itu sudah pas apa yang dilakukan Pak SBY. SBY ini kan jenderal intelektual. Ya, apa namanya? Saya ya banyak juga membaca-baca karya-karyanya ya. Terlepas dari apa namanya kesuksesan yang sudah dibangun ya, setiap presiden punya kesuksesan semua, termasuk Pak Jokowi, Bu Mega, Pak BD, Pak Soeharto, punya kesuksesan, tapi punya kekurangan juga yang harus kita kritik. Nah, ya tentu Pak Jokowi perlu juga meniru pendahulu-pendahulunya. Legowo, ya kan, ikhlas, menerima bahwa kekuasaan itu ada waktunya. Kekuasaan itu juga terkadang harus diberikan kepada orang lain sebagai bagian daripada regenerasi kepemimpinan bangsa. Karena kalau kita Pak Jokowi memastikan maju misalnya, maka kita melihat 3 pemilu terakhir 2014, 2019, 2024 yang maju ya itu aja. Pak Jokowi, Prabowo, Pak Jokowi. Ini kan artinya kalau anak muda mengatakan 4L, lo lagi. Ya ini yang sebenarnya memberi kesempatan kepada anak bangsa yang lain dari 270 juta rakyat Indonesia untuk katakanlah ya bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi jiwa negarawan Pak Jokowi kita tunggu, dan penafsiran MK juga yang clear, yang jelas itu juga kita tunggu gitu. Demi apa? Demi kebaikan bangsa. Oke, terima kasih Kang. Baik, saya kembali ke Pak Andoko. Pak Andoko, kalau melihat ketua Anda ya, Ketua Projo Pak Budi Ari ini kan berstatement bahwasanya wacana ini misalkan Pak Jokowi jadi wakil cawapres, ya cawapresnya Pak Prabowo seperti itu. Belum lagi tanggal 1 September kemarin Pak Budi Ari juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ini sinyal kuat bahwasanya Pak Jokowi ini akan merestui Pak Prabowo dan juga dukungan Projo akan mengerucut ke Pak Prabowo? Ya itu Mas, ini kalau soal Ketum Projo ketemu sama Pak Prabowo, terus kemudian ditanya tentang komentarnya Prabowo, Pak Jokowi, pasangannya, ya saya pikir biasa saja. Ketua Umum Projo juga ketemu yang lainnya. Kapan hari ketemu KIB juga rame. Terus kemudian ketemu Pak Prabowo rame, tapi itu bagian dari komunikasi politik yang ya semua juga ketemu biasa aja itu. Jadi nggak bisa juga kemudian ditafsir akan begini. Yang jelas kalau Projo itu nunggu aja komandonya Pak Jokowi. Kami betul-betul ya ke siapapun kami akan bilang begitu. Ya kami akan ikut Pak Jokowi, dan itu sudah kami sampaikan secara terang-terangan berulang kali ke Pak Jokowi. Tapi bahwa kemudian terjadi proses komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya itu memang hal yang harus dilakukan. Kita nggak bisa kemudian tidak melakukan itu. Terkait dengan soal apakah itu kan juga pengandaian. Apa seandainya capresnya Pak Prabowo, cawapresnya Pak Jokowi, itu kan sebuah pertanyaan yang hasil dari sebuah pengandaian. Andaikan bahwa kemudian memang konstitusinya membolehkan, ya kan, andaikan Pak Jokowi mau, kan begitu semua itu. Ya artinya saya pikir tidak perlu terlalu saya komentari lebih jauh soal itu, karena itu juga bukan sebuah sikap politik resmi dari organisasi. Nah, cuman saya agak tertarik begini, Mas. Tadi misalnya disebutkan Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY, itu semuanya mempunyai konteks yang berbeda-beda. Konstelasi saat mereka menjabat itu berbeda-beda. Ya kan, misalnya begini. Kita tidak juga bisa kemudian lantas membayang. Memang karena kita lahir di generasi zamannya besar berjuang di era Orde Baru, kita melawan Orde Baru, kemudian kita merasa sangat yakin bahwa kekuasaan harus dibatasi 2 periode saja misalnya.
Pertama dibatasi, ya setuju. Dibatasinya berapa? Waktu itu sepakatnya 2 periode, kan begitu alurnya. Karena kita punya pengalaman dengan presiden yang ya kita tahu lah Pak Harto seperti itu, memanipulasi suara rakyat. Baru saja ngomong, semuanya ngomong, oh Bapak disuruh diminta rakyat untuk menjadi presiden lagi, tahun berikutnya sudah tumbang misalnya. Situasinya sangat berbeda dengan hari ini, di mana kebebasan berpendapat itu dihargai, semua orang boleh bicara, menyampaikan wacananya, begitu. Dan juga misalnya dengan Pak Presiden sebelumnya, Pak SBY misalnya, pasti konteksnya juga berbeda. Nah, maksud saya adalah ini sebuah pengalaman kita membangun demokrasi, kemudian mengembangkan demokrasi demi kemajuan bangsa, di mana semua hal yang muncul menjadi fenomena di publik, menjadi aspirasi rakyat, ya ayo kita exercise gitu. Nah, kalau memang kalau kita habis mengalami tirani seperti Orde Baru, kemudian ya pasti udah jangan lama-lama jadi presiden, kan begitu kan. Tapi kemudian ternyata kita sekarang punya pengalaman baru ini. Loh, presidennya baik. Ya kan? Sayang kalau cuma dibatasin, kan itu tafsirnya. Ada yang bicara begitu kan. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita exercise. Bagi saya mengembangkan demokrasi itu harus, demi kemajuan bangsa harus. Tetapi bahwa ada fenomena-fenomena tertentu yang harus kita exercise sebagai upaya untuk penyempurnaan kehidupan demokrasi, saya pikir nggak masalah. Baik, Pak Handoko, ini yang menjadi mungkin banyak orang penasaran kalau Projo ini kan pro Jokowi. Kalau Pak Jokowi sudah tidak memimpin atau tidak menjadi presiden, apakah Projo ini akan mendukung tegak lurus dengan calon presiden yang nantinya akan didukung oleh Pak Jokowi? Misalkan itu pilihannya jatuh ke Pak Prabowo, apakah Projo ini bisa jadi berubah menjadi pro Prabowo seperti itu? Pak Saya Handoko. sudah sampaikan, dan kita sudah sering sampaikan, Projo ini terserah Pak Jokowi lah. Gitu. Kasarannya udah 2024 bubar ya bubar, kita selesai tugas kita, kan begitu. Iya kan? Tapi kemudian instruksinya ayo dukung si A, ya kita dukung si A misalnya begitu. Meskipun masing-masing punya konsekuensi. Karena Projo ini kan hanya sekedar apa ya? Kalau di dunia bisnis ini special purpose vehicle lah. Kan seperti itu, bukan sesuatu yang kayak partai politik yang didesain sedemikian rupa. Kalau kita kan memang desainnya untuk memang Pak Jokowi, usernya itu Pak Jokowi, ya kan, user tunggal itu sudah. Baik. Dan itu sehingga besok ternyata udah ya kita selesai ya, misalnya ya sudah selesai, bar jalan balik kanan misalnya begitu. Kalau kemudian ayo perang lagi nih, kita dukung si A, ya ayo kita jalan, kita coba lakukan semuanya. Begitu. Baik, Pak Handoko. Baik, terima kasih. Ya, oke. Kita ke Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu ya PKS ini kan sudah 2 kali ya bersama dengan Presiden SBY di dalam pemerintahan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Demokrat ini bahwa SBY sempat ditawarkan 3 periode, tapi kemudian menolak tegas. Nah, kita tidak membandingkan antara presiden satu dengan yang lain. Artinya kita bisa mengambil pelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil dari sosok SBY meskipun saat itu masih kuat. Ya, saya pikir itu sikap yang sangat tepat dan seharusnya memang diikuti oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi menutup semua celah peluang spekulasi untuk katakanlah perpanjangan 3 periode atau sekarang yang sedang ramai calon wakil presiden atau wakil presiden, itu semuanya harus ditutup rapat-rapat celah itu ya. Sehingga kalau perkara masalah tafsir itu serahkan ke Mahkamah Konstitusi atau para hukum tata negara. Ini kita berbicara sikap seorang pemimpin ya. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa dipegang kata-katanya. Ya, kalau orang Jawa bilang nggak boleh seperti isu dele sore tempe gitu ya. Bicaranya apa kemudian berubah gitu. Nah, ini yang harus kita pegang betul sehingga kata-katanya itu adalah integritas. Kata-katanya itu terwujud dalam sikap dan lakunya. Nah, dalam hal ini penting sekali. Bapak SBY ya memang waktu itu ada godaan juga untuk perpanjangan dan sebagainya. Tapi di awal langsung mengatakan bahwa Presiden SBY mengatakan tidak akan perpanjangan 3 periode.
menjadi wakil dan sebagainya juga sama. Saya pikir itu tradisi yang bagus. Dan saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo juga akan melakukan hal yang sama. Kalau itu terus terjadi, itu akan baik buat legacy ke depan gitu ya. Nah, jangan ini kemudian di-break, dijebol tradisi yang sudah bagus itu, dan kemudian menunjukkan sesuatu presiden yang buruk untuk ke depan. Ini jangan sampai itu terjadi. Nah, saya pikir memang janganlah, maksud saya itu begini, pemimpin yang baik itu meninggalkan warisan yang baik, ya. Jangan jadi seorang pemimpin yang memberikan warisan yang justru menjadikan polemik gitu ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo katakanlah menjadi wakil presiden ya, itu sama dengan mengatakan bahwasannya ya beliau sebenarnya siap untuk menjaga kekuasaan untuk seterusnya. Kenapa? Ya tadi itu, ada peluang dia menjadi presiden, karena wakil presiden, desain konstitusinya adalah dia akan menggantikan presiden jika ada terjadi apa-apa dengan presiden. Dan itu kan tujuan dari adanya wakil presiden. Ya kan? Nah, ini juga menjadi peluang, beliau akan terpilih kembali, dan itu bisa desain lagi, masuk lagi berikutnya, gitu kan? Dalam pemilihan berikutnya, dan sebagainya. Ini akan bahaya. Jadi ketika kita tidak stick dengan rules, dengan aturan main, ya, dan kita mengakali itu, gitu, celah-celah itu dibuka, itu akan menjadi semakin rumit itu. Warisannya buat generasi mendatang semakin kurang bagus. Nah, saya pikir disinilah butuh ketegasan, kearifan, kebijaksanaan, dan pemahaman seorang negarawan di sini. Nah, kalau mamanya ada suara-suara yang ajakan-ajakan seperti itu, baik itu dari partai politik atau dari relawan, ya kita berharap penuh bagaimana ke depan ini Bapak Presiden Joko Widodo tidak membiarkan itu terjadi lagi gitu ya. Sehingga kita itu udah fokus nih ya, capres sama cawapres yang akan berkompetisi, mereka adalah pemimpin baru Indonesia. Ya. Karena eranya Bapak Presiden Joko Widodo sudah selesai. Beliau sudah melakukan bagiannya. Ya, 10 tahun, that's enough. Itu sudah cukup dan konstitusi sudah memberikan itu. Maka the next period, ya itu diberikan pada generasi setelahnya. Jadi jangan lagi beliau lagi jadi wakil presiden di sana. Jangan. Berikanlah banyak calon-calon pemimpin bangsa masa depan, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Banyak calon-calon pemimpin masa depan yang lebih, yang katakanlah bisa melanjutkan, bisa memperbaiki Indonesia lebih baik. Dan ini berikan kesempatan, baik itu dalam posisi sebagai calon presiden maupun posisi sebagai calon wakil presiden. Ya, dan saya yakin teman-teman relawan juga memahami hal itu, partai-partai politik juga memahami hal itu. Ya, kita mengharapkan, rakyat juga mengharapkan ada wajah-wajah baru, kepemimpinan yang baru, leadership style yang baru, arah visi yang baru untuk ke depan. Nah, inilah yang harus kita terus dorong. Ya, PKS insya Allah akan konsisten untuk taat kepada konstitusi dan menjaga bagaimana etika politik juga diterapkan dalam memahami dan menjalankan konstitusi. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, saya ke Kang Ujang, mungkin sekaligus nanti untuk menutup ya perbincangan di sore hari ini. Nanti juga akan kami mintakan kepada Pak Handoko dan juga Bang Khalid. Dari Kang Ujang terlebih dahulu, apa yang ingin Anda sampaikan, yang Anda simpulkan, atau mungkin apa yang ingin Anda sarankan, baik kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang mungkin juga ikut bersuara, ikut kemudian merespon isu Jokowi bisa menjadi cawapres di 2024, Kang Ujang? Ya, ini kan karena ada celah, ya kan, ada kesempatan. Oleh karena itu ya kelompok Pak Jokowi gitu ya tidak akan tinggal diam, pasti akan tanda petik ya melakukan usaha-usaha untuk bisa mengawal katakanlah untuk bisa ya tanda petik menjadi cawapres. Karena di politik itu tadi saya katakan di awal, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, maka sebisa mungkin untuk diambil. Tetapi persoalannya adalah yang harus kita perhatikan, saya tetap berkepentingan untuk Pak Jokowi memberikan teladan yang baik terhadap bangsa ini, terhadap anak cucu kita semua. Karena jujur saja hari ini kita melihat keteladanan itu menjadi hilang dari tokoh-tokoh bangsa. Kita dulu melihat orang-orang hebat seperti Bung Karno, Bung Hatta, Hamka, Sahril gitu. Itu menjadi teladan kita semua. Bagaimana perdebatan-perdebatannya juga menjadi referensi bagi anak-anak muda seperti saya hingga saat ini.
Nah, ke depan itu ya kita menginginkan Pak Jokowi adalah menjadi seorang teladan itu yang bisa memang ditiru oleh anak-anak bangsa ke depan. Ya kalau nanti misalkan mau tergoda, ya kan, dikompor-kompori, didukung oleh, mohon maaf, orang-orang dekatnya untuk bisa menjadi cawapres, ya ini juga akan, menurut saya, walaupun memang katakanlah seandainya nanti dibolehkan gitu ya dalam tafsir konstitusinya, tapi ini akan menjadi jejak yang kurang bagus menurut hemat saya. Karena apa? Karena ya kekuasaan itu ada batasnya, ada saatnya harus berkuasa, silakan berkuasa, berbuat yang terbaik. Saatnya turun, ya sudah, berikan kesempatan kepada yang lain. Dan saya meyakini ya, bangsa ini tidak kekurangan orang-orang hebat yang berjiwa bijak. Ini yang kita harapkan, berjiwa negarawan. Karena sosok negarawan itu harus kita lekatkan kepada orang-orang yang memang tadi kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, kelompok. Kalau itu terjadi, maka ya mohon maaf, keteladanan itu akan hilang dari tokoh-tokoh bangsa kita. Kita butuh anak-anak muda Indonesia seperti saya, butuh teladan-teladan itu termasuk dari Pak Jokowi. Ya kalau dieksekusi rame-rame, nanti kalau misalkan nggak berkuasa gimana kita ya, kelompok kita gimana ya, disikat enggak ya, ya sudahlah berkuasa lagi aja, jadi cawapres dulu gitu. Jangan-jangan nanti di tengah jalan tanda petik nanti presidennya digulingkan gitu, dengan cara apa kan kita nggak tahu. Tahu-tahu jadi presiden lagi kan bisa saja, kan bisa terjadi. Fenomena ini bisa terjadi, analisa saya. Di politik itu tidak ada yang tidak mungkin, semua serba mungkin, apapun bisa terjadi. Jadi termasuk tafsir konstitusi pasal 7 yang kita perdebatkan ini terkait dengan rame cawapres ini, itu memungkinkan untuk bisa dieksekusi oleh Pak Jokowi. Tetapi tadi kita sebagai anak bangsa butuh keteladanan dari Pak Jokowi itu. Ada saatnya harus berkuasa, ada saatnya juga harus memberikan kekuasaan kepada orang lain. Jiwa bijaksana di Pak Jokowi kita tunggu, dan tafsir konstitusi juga kita butuhkan dari Mahkamah Konstitusi agar perdebatan tidak berlarut-larut. Terima kasih. Baik. Bang Gilang dan Kang Asep, Bang Khalid dan Bang Handoko juga, salam takdim. Baik, terima kasih Kang Ujang. Terima kasih. Pak Handoko, Sekjen Projo, statementnya singkat saja. Oke, makasih. Ya, bagi kami wacana ini cukup menarik sebagai sebuah fenomena baru yang di situasi politik sekarang ini. Saya melihat ini sebagai sebuah fenomena yang mesti kita exercise, ya kan? Kita exercise karena memang pengalaman-pengalaman selama ini dalam perjalanan demokrasi kita yang dalam era reformasi kita baru beberapa orang jadi presiden, tentu akan banyak hal-hal baru yang kita mesti melakukan exercise terhadap semua hal, semua fenomena, semua kemungkinan. Saya sepakat dengan Bang Ujang memang ya politik itu bicara tentang semua kemungkinan, semua serba mungkin. Maka tetapi tentu saya juga sepakat bahwa semuanya ini harus bermuara pada kesejahteraan, kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa Indonesia. Semuanya di situ. Karena bagi kami demokrasi sebetulnya ya. Karena memang di Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden memang tidak dinyatakan bahwa mantan presiden itu nggak boleh jadi wapres, karena di situ yang penting tidak yang dinyatakan hanya dalam jabatan yang sama. Hanya kemudian menjadi mengagetkan ketika tiba-tiba muncul statement dari juru bicara MK, meskipun juga kemudian ada juga statement bahwa itu bukan pernyataan resmi, gitu kan, bukan sebuah pernyataan resmi. Nah, mengenai soal Pak Jokowi kemudian bisa menjadi cawapres, ya sebenarnya bukan cuma Pak Jokowi, Pak SBY juga bisa, kan begitu. Sebenarnya itu sesuatu yang lumrah. Cuman saya melihat memang ada dalam perjalanan beberapa waktu terakhir ini kan ada aspirasi yang cukup besar mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi
yang berupaya kemudian mempertahankan ini bagaimana Pak Jokowi terus menjadi pemimpin di negeri ini di periode 2024-2029 sehingga muncullah wacana-wacana 3 periode yang kemarin juga sempat rame. Nah, kemudian kalau 3 periode kan ada problem konstitusi yang jelas-jelas itu enggak sesuai, ya kan? Nah, kemudian ada mungkin ya ada yang ngulik-ngulik ya. Oh, ada peluangnya ada di sini ini misalnya begitu. Tapi itu kan alternatif yang kemudian diwacanakan, bukan sebuah sikap dari Pak Jokowi atau skenario dari beliau, tidak juga. Yang jelas ini adalah ada wacana yang bagaimana berupaya aspirasi ini menginginkan Pak Jokowi tetap menjadi pemimpin di negeri ini. Sebetulnya kalau kita tarik kemarin ya inline sama aspirasi yang ada yang pengen 3 periode. Baik. Macam seperti itu. Handoko, kalau dari Bapak secara pribadi atau mungkin sikap dari Projo mengetahui isu tentang peluang Jokowi menjadi calon wakil presiden di 2024 ini, apakah sependapat atau tidak setuju? Ya tidak pada posisi itu, karena konstitusi memungkinkan. Tetapi secara resmi kami juga belum punya sikap itu kan, karena kami mesti merumuskan bareng-bareng kalau soal bagaimana sikap Projo terhadap isu ini. Tapi yang jelas kalau dari sisi kami ya ini bentuk pengakuan, apresiasi dari publik terhadap Pak Jokowi yang kita masih sangat puas sampai hari ini dan menginginkan kepemimpinan beliau berlanjut. Itu kami lihat sebagai sebuah aspirasi. Baik. Bahwa sikap kami nanti akan seperti apa ya tentu ada mekanisme tersendiri untuk memutuskan itu. Baik, artinya kalau dari Projo memandangnya ini bisa saja ada aturan yang tidak melarang, bisa dikatakan seperti itu, tapi belum membuat. Semua sepakat kemarin misalnya dari PDI Perjuangan Mas Bambang Pacul juga ngomong bisa secara legal, secara konstitusi nggak ada yang dilanggar. Itu yang harus kita lihat sehingga muncul wacana seperti ini menjadi sangat bisa dimengerti. Baik. Untuk awal terlebih dahulu Pak Handoko, terima kasih. Oke, selamat bergabung Bang Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid. Halo, Bang Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu bahwa wacana ini sudah berhari-hari memanas, kemudian baru hari ini diluruskan oleh juru bicara MK bahwasanya ini bukan sikap resmi institusi, tetapi sikap pribadi. Nah, Anda memandang seperti apa, Pak Khalid? Apakah ini memang secara ketidaksengajaan atau memang sudah ada grand design? Ya, tentu itu yang mengerti dan memahami maksud dan tujuannya kan dari bagaimana MK sendiri ya, karena isu ini diraise pertama kali dari MK dan juga dari beberapa sampaikan ini gitu. Namun kita harus memiliki sensitivitas ya. Dalam bernegara itu kan bukan hanya aturan hukum, tapi juga ada namanya etika. Ya, ada etika. Jadi rasa kita dalam membangun ini, etika kita ini harus menjadi perhatian penting. Bahkan kalau kita berpikir seorang pemimpin, seorang leader, apalagi pemimpin bangsa, maka etika itu bisa jadi lebih tinggi dengan hukum gitu ya. Kalau hukum bicara benar, salah dan sebagainya, etika itu pantas dan tidak pantas. Itu juga harus dimasukkan gitu. Maka kalau kita melihat kalau leadership seseorang itu katakanlah dia memiliki seorang sikap negarawan, dia tidak akan membiarkan isu ini akan terus bergulir. Sehingga akan dicukupkanlah cukup pengabdian 2 periode, tidak ada 3 periode, ya. Isu cawapres juga tidak mungkin lagi ditutup peluang itu.
Sehingga ke depan kita berpikir bagaimana kepemimpinan ke depan ini kepemimpinan yang benar-benar baru, ya, yang membawa sebuah perubahan gitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh segala pihak. Jadi tidak hanya berpikir boleh atau tidak boleh secara konstitusional, tapi harus berpikir etik atau etika. Saya akan ambil contoh simulasi begini. Misalnya, ini misalnya ya, kalau Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dengan katakanlah siapapun nanti presidennya, Halo Pak Khalid. kan itu nanti Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid yang nampaknya terjadi masalah koneksi. Baik, Pak Khalid. Pak Khalid. Baik, Pak Khalid, apakah masih tersambung? halo. Baik, Pak Khalid, tadi sempat terputus, mungkin bisa diulangi, Pak? Ya, jadi etika di atas hukum itu Ya. bagi seorang negarawan. Saya akan coba simulasikan ya. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden dan kemudian terpilih nih, ada presiden dan wakil presidennya adalah Bapak Joko Widodo. Di tengah jalan presiden terpilih itu tidak bisa menjalankannya perannya sebagai presiden. Akhirnya Bapak Joko Widodo sebagai wakil presiden akan naik menjadi presiden. Ini akan menjadi presiden buruk dalam konstitusi dan demokrasi kita gitu ya. Jadi peluang-peluang seperti itu harusnya sudah tidak lagi disimulasikan lagi. Kita harus tutup erat, tutup rapat-rapat, tidak memberikan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi gitu. Nah, tentu kalau kita berdebat masalah hukum tata negara ya memang masih bisa ada kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu ya. Tapi saya berharap ya kita berpikir negarawan gitu, bukan hanya election saja gitu, tapi bagaimana bangsa ini ke depan. Ya, berpikir bagaimana generasi mendatang, bukan hanya pemilu mendatang gitu ya. Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo ini yang mengusulkan beliau untuk menjadi cawapres itu kalau kata beliau mungkin bisa dikatakan apa? Cari muka atau menampar muka atau bagaimana itu? Mungkin Pak Handoko lebih paham gitu ya. Jadi jangan-jangan itu menampar muka gitu ya, menampar muka. Bagaimana mungkin presiden 2 periode diturunkan jabatannya menjadi wakil presiden? Itu kan kalau cari muka kurang tepat gitu ya. Itu bisa menampar mukanya presiden itu, mempermalukan presiden gitu ya. Saya berharap Bang sih. Khalid. Ya. Bang Khalid, itu artinya Presiden Jokowi itu harus berstatement untuk menyampaikan tadi komentarnya terkait dengan wacana ini. Kalau beliau mengatakan sebagaimana dulu 3 periode mengatakan tegas tidak akan lanjut 3 periode gitu ya, dan ini juga sama, itu akan memberikan suasana politik yang akan kondusif, yang sangat baik ya. Ya kami berharap itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau umpamanya beliau mengatakan ya namanya demokrasi, namanya ide ya bergulir sah-sah saja, ya buat apa? Nggak masalah kan gitu kan. Nah kalau begitu statementnya itu justru nggak bagus, karena orang akan berspekulasi, oh benar berarti nih. Benar nih, gagasan untuk presidennya siapa dan wakil presidennya Bapak Joko Widodo itu berarti benar nih spekulasinya sana. Nah ini yang harus kita cegah. Nah kalau Bapak Presiden mengatakan saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan dengan tegas kami sudah mengabdi selama 2 periode, presiden ke depan sudahlah waktunya generasi mendatang. Begitu. Kalau begitu mengatakan seperti itu, wah luar biasa. Legacy beliau ya buat masyarakat Indonesia dan generasi mendatang itu akan dicatat dengan sangat baik. Tapi kalau beliau memberikan lampu hijau, itu justru akan mendowngrade legacy beliau, mendowngrade demokrasi kita dan mendowngrade konstitusi kita. Oke, terima kasih Bang Khalid untuk awal terlebih dahulu. Baik, saya ke Kang Ujang Komarudin, pengamat politik, mungkin bisa disambung seperti apa komentar Anda terkait wacana ini. Apakah betul di konstitusi kita di pasal 7 UUD 45 ini ada peluang mengarah ke sana ketika presiden menjabat 2 periode kemudian bisa maju lagi namun sebagai calon wakil presiden, Kang Ujang? Ya, terima kasih Mbak Bila. Yang Kang Asep ya, saya sebutnya Bang dan ada Asep.
Yang Bang Holid juga saya sapa juga. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Holid, Bang Handoko tidak tadi. Ini kan ada celah hukum yang bisa saja dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon. Tapi nanti kan ada perdebatan. Kenapa sebagian ahli hukum mengatakan boleh? Lalu ditafsirkan juga banyak pengamat dan ahli politik bahwa boleh karena konstitusi tidak melarang. Tetapi saya ingin mengutip pernyataannya Bang Profesor Jimmy Asidiki, beliau mantan ketua MK yang mengatakan pasal 7 itu kalau beliau maknai yaitu satu paket. Jadi presiden dengan wakil presiden atau capres dengan cawapres itu satu paket. Jadi pendapat Bang Jimmy itu mengatakan ya kalau satu paket artinya sudah 2 periode juga. Itu artinya ada peluang tidak boleh di situ. Tetapi kan kita melihat dalam konstruksi hukum, dalam ilmu hukum itu gitu, kalau 2 pakar hukum bertemu atau 2 ahli hukum bertemu, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu ya nanti kemungkinan ya perbedaan pendapat itu ya bisa jadi ada yang melakukan judicial review ingin mendapatkan pandangan yang clear dari Mahkamah Konstitusi secara resmi, secara legal formalnya seperti apa. Tetapi saya melihat ini ada celah yang memang bisa digunakan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, saya punya pandangan sendiri dalam tingkatan tertentu ketika pilkada di bawah itu ada kejadian dulu di Kerawang. Ini pilkada. Jadi di Kerawang itu ada namanya Pak Dadang Muhtar, sudah 2 periode jadi bupati. Lalu periode ketiganya itu jadi wakil bupati. Itu ada. Itu, tapi konteksnya bukan capres cawapres, konteksnya pilkada. Tapi itu terjadi. Tetapi ketika jadi mencalonkan jadi calon wakil bupati kalah. Jadi 2 periode ketiganya calon wakil bupati lalu kalah. Nah ini ada karena memang tidak ada yang mengatur di pilkada terjadi itu. Jadi ada kasus spesifik terkait dengan persoalan itu terjadi di tingkat pilkada. Nah, tetapi kan kita belum melihat jurisprudensi ya kejadian di pilpres. Oleh karena itu pembahasan kita hari ini di Tribun ini sangat menarik ya untuk membedah dan berdebat terkait persoalan kemungkinan Pak Jokowi untuk bisa jadi cawapres. Saya melihatnya ya sebagai seorang pengamat politik sebagai dosen, memang ada celah hukum yang bisa dijadikan sebagai argumen Pak Jokowi untuk bisa menjadi wakil presiden gitu, atau cawapres gitu. Itu sangat clear. Tapi tadi ada pandangan lain juga yang tidak kalah hebatnya dari Prof. Jimmy tadi yang mengatakan bahwa itu satu paket ya. Kalau sudah satu paket ya sama dong cawapres juga artinya tidak bisa gitu. Bisa dilihat pandangan Bang Profesor Jimmy di di media. Nah, saya ingin mengatakan memang mestinya begini. Saya ke teman-teman anak muda di Indonesia gitu melalui BEM gitu, melalui kampus-kampus saya mengatakan kita tuh memang harus menjadi seorang negarawan, termasuk Bapak Jokowi presiden kita. Siapapun kita. Kenapa negarawan itu mengesampingkan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa negara. Itu titik poin pertama. Jadi ya Pak Jokowi ini, walaupun ya diojok-ojok, didukung-dukung, katakanlah gitu ya, terus dikompor-kompori ya untuk bisa menjadi cawapres, mestinya jangan terpancing. Yang kedua, negarawan itu adalah ucapannya gitu ya, ide dan gagasannya termasuk tindakannya sama itu untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi maupun kekuasaan nasi, apalagi itu kepentingan golongan. Gitu. Ini jangan, ini catatan dari saya. Dan terkait perdebatan peluang Pak Jokowi menjadi cawapres, memang ada celahnya, ada peluangnya, dan memungkinkan bisa untuk dieksekusi. Tetapi kan kita ingin membangun konstruksi politik yang sehat, di mana ya legasi Jokowi itu harus turun kepada penggantinya yang katakanlah orang-orang yang baru, cari kader bangsa yang terbaik, yang bagus, yang berprestasi siapapun dia untuk bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi ya itulah sebenarnya yang harus kita bangun ya. Saya memberikan masukan kepada Pak Presiden untuk berjiwa negarawan. Karena apa? Karena derajat tertinggi dari seorang politisi itu negarawan. Jadi kalau Pak Jokowi memiliki sikap negarawan yang luar biasa, yang kuat, maka tarikan
atau dorongan atau mengkompori untuk bisa menjadi cawapres itu mestinya ya dihindari gitu. Saya tidak memihak siapapun karena memang bisa jadi karena dikompori, karena dielus-elus, didorong-dorong, ya sudah suatu saat nanti karena peluangnya ada, konstitusi juga tidak mengatur secara jelas, maka suatu saat bisa dieksekusi. Nah ini akan membuat kita banyak melakukan perdebatan ke depan. Oleh karena itu ya secepatnya kalau menurut saya MK mesti memutuskan persoalan kekosongan hukum yang dianggap di situ membolehkan itu. Seperti itu, Bang Gira. Baik, Kang Ujang, ini kan Pak Jokowi sudah ya berstatement terkait 3 periode sebelum-sebelumnya itu sudah berulang kali, tidak hanya sekali 2 kali ya, tapi sudah berulang kali. Nah ini menurut Anda, ketika ini kemudian ada wacana, ada celah menjadi calon wakil presiden, apakah Pak Jokowi kembali harus mengeluarkan statement atau memang sebelum-sebelumnya itu statement yang dikeluarkan Pak Jokowi kurang tegas, sehingga hal-hal semacam itu masih terus saja digulirkan? Iya, Bang. Satu yang paling keras juga mengkritik Pak Jokowi karena saya sayang terhadap Pak Presiden gitu. Mengkritik pemerintah saya sering sekali gitu dengan objektif dan konstruktif. Termasuk terkait dengan ketika itu saya sering mengkritik tentang Pak Jokowi 3 periode. Bahkan saya bilang Pak Jokowi harus membuat statement yang jelas. Dan Pak Jokowi juga ya dari kritikan itu kan dari rakyat juga mengkritik ya Pak Jokowi membuat statement yang jelas tadi bahwa tidak ingin 3 periode dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks Jokowi menjadi cawapres ini ya perlu menjelaskan kepada publik agar apa? Agar publik aman, agar publik clear bahwa sesungguhnya memang Pak Presiden tidak menginginkan itu, walaupun banyak yang mendorong-dorong dan bersikap dan berjiwa negarawan. Nah itu yang kita inginkan, gitu. Itu yang kita harapkan dari beliau sosok negarawan yang sejati, mestinya seperti itu. Baik, terima kasih Kang Ujang. Oke, kita ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau kita tahu ini kan Projo sempat ya mengutarakan wacana 3 periode, kemudian ramai ini sudah dalam tanda kutip sudah pupus. Nah, ini kemudian muncul lagi isu cawapres. Apakah kemudian ini akan menjadi jalan tengah Projo untuk artinya mengangkat lagi sosok Jokowi atau seperti apa? Oke, pertama begini ya. Jadi kayak tadi soal 3 periode misalnya. Sebenarnya Projo tidak pernah mengusulkan atau mengusung isu itu. Kebetulan kemarin waktu musrah di Bandung, memang ternyata suara paling besar itu sekitar 30% itu menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden lagi. Itu jangan dianggap sebagai Projo mengendorse itu, tidak, karena hasil musrah itu kami kemarin benar-benar jujur, buktinya juga nomor 2 itu ada Pak Sandiaga Uno, terus kemudian ada juga di 5 besar ada nama Anies Baswedan. Artinya dalam konteks sekarang ada wacana Pak Jokowi sebagai cawapres, ya kami tentu akan mempelajari, mengamati situasi ini, karena sekarang ini kami pada fase benar-benar berupaya mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat, seperti yang diperintahkan Pak Jokowi waktu kongres di Magelang bulan Mei lalu, bicara lagi dengan rakyat, ini apa kita gali lagi, akhirnya kemudian kita merumuskan sebuah mekanisme yang kita namakan dengan musrah itu, yang hasilnya pun juga buat saya sendiri juga cukup kaget, karena nggak menyangka misalnya nama-nama yang saya sebutkan tadi, misalnya ada Pak Sandiaga Uno yang nomor 2 di atas Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, ada nama Anies Baswedan di nomor 5, itu kan mengejutkan. Nah, hari ini ada dinamika baru tentang cawapres, ya kan? Karena peluang celah hukumnya ada ada. Jadi saya ingin juga sampaikan bahwa Presiden kan berkali-kali sebetulnya mengatakan bahwa beliau ini taat konstitusi.
Selalu dibilang begitu, dan kalau di track lagi saya mungkin paling awal lah ngomong soal 3 periode itu di akhir tahun 2019 saya sudah ngomong bahwa 3 periode itu bagi dalam berdemokrasi sebuah kemunduran gitu misalnya saya sampaikan. Nah, jadi kemudian tapi di luar itu ada aspirasi, ada kehendak rakyat, sebagian rakyat yang menginginkan tetap Pak Jokowi. Ini kan nggak bisa kita abaikan begitu saja, gitu. Karena dalam pandangan politik saya ya konstitusi di satu sisi dan kehendak rakyat di satu sisi kan juga harus kita sinkronisasi. Jangan sampai kemudian ada kehendak rakyat kemudian tidak terwadai karena aturan hukumnya yang tidak jelas, misalnya begitu. Sama pada kasus cawapres ini sebetulnya ada tafsir seperti yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi mengutip Prof. Jimli misalnya, yang ujung-ujungnya itu nggak boleh. Tapi di kalimat yang tertera dalam pasal 7 di Undang-Undang Dasar itu dan juga pasal di Undang-Undang Pilpres tidak disebutkan dengan terang. Ya mungkin ini perlu akhirnya, apalagi tadi MK secara resmi menyatakan itu bukan statement resmi, ya kan? Ya mungkin perlu akhirnya tafsir secara resmi. Boleh enggak sih sebenarnya? Kan begitu. Ya itu ada mekanisme sendiri kan. Mungkin akan ada yang melakukan apa itu namanya judicial review atau apa memohon tafsir atau apalah sehingga keluar kejelasan. Kalau kemudian jelas nggak boleh, ya sudah nggak boleh kan. Nah tapi pada fase sekarang ternyata kita tidak memungkiri sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi ada ini kelompok masyarakat yang mencoba terus mengaspirasikan mereka pengen itu Pak Jokowi masih jadi pemimpin. Kita nggak bisa juga ngomong lu jangan ngomong begitu kan nggak bisa karena ya semua boleh mewacanakan apa saja boleh. Nah yang perlu kemudian adalah menurut saya ini bukan Pak Jokowi lagi yang dikejar. Gimana Pak Jokowi soal Pak Jokowi jadi cawapres? Yang perlu dikejar adalah tafsir atas konstitusi tadi yang harus difikskan. Dan kalau sudah konstitusinya begini, kita kan sudah berkali-kali dengar Pak Jokowi, saya taat konstitusi. Nah, selesai sebetulnya. Tapi bagi kami tentu ini menarik. Menariknya adalah, ada aspirasi seperti ini yang patut kita kemudian kita gali lebih lanjut, kita pikirkan. Semuanya nggak ada demi apa kecuali demi kita ke depan mendapatkan pemimpin-pemimpin republik yang baik, yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Pak Handoko, itu artinya ketika itu digali kemudian ditelaah lagi, ini kan tadi disebut ada celah gitu kan. Nah, kemungkinan Projo ini akan apa ya, tetap menggaungkan ini atau sudah menutup apa yang sudah menjadi polemik ini? Nah, kita juga tidak menggaungkan, kita juga terkaget-kaget dengan kemudian tiba-tiba ada statement ya kan, kemudian rame di berita. Kami hanya melihat kami sekarang ini Projo pada posisi sebenarnya adalah mencoba memahami apa yang menjadi kehendak rakyat. Makanya kami menggelar musyawarah rakyat. Yang pertama kemarin di Bandung, insya Allah habis ini segera kita lakukan juga di Makassar dan di beberapa kota yang lainnya. Ini kan masukan bagi kami. Oh ada aspirasi seperti ini. Jadi terus kemudian kita cek di konstitusinya. Oh ya memang tidak jelas disebutkan nggak boleh. Sehingga kan kalau tidak jelas disebut nggak boleh kan bisa ditafsir oh boleh kan gitu kan. Nah makanya bagi kami ya kita lihat dulu ini situasinya sebagai masukan tambahan bagi kami tentang aspirasi-aspirasi masyarakat akan siapa capres-cawapres di periode mendatang. Nah, Pak Handoko, Projo ini kan dekat ya, sudah bertahun-tahun bersama Jokowi. Nah, apakah kemudian setelah ini muncul Projo mencoba mengkomunikasikan dengan Presiden Jokowi atau apa ya, seperti apa gitu, Pak Handoko? Ya, kalau soal komunikasi tentu kami kan sudah punya mekanisme tersendiri yang sudah cukup lama lah. Pada titik
titik-titik tertentu yang krusial pasti kita berkomunikasi. Tapi hari ini belum, kalau soal wacana cawapres ini kami belum melakukan komunikasi apa-apa dengan Presiden. Tapi kalau memang ya tentu sebagai organisasi yang pembinanya adalah Presiden sendiri, yang selama ini bekerja mengiringi Presiden, apapun yang menjadi langkah-langkah politik kami berikutnya selalu kami konsultasikan, kami diskusikan dengan Presiden, seperti yang misalnya kami kemarin saya sebut lagi, misalkan kita bikin musra, itu juga kita desain, kita sampaikan ke Presiden, misal begini Pak, kami akan menggelar ini, pasti kami pamitan, pasti ngomong. Begitu. Oke, terima kasih Pak Handoko. Baik, saya ke Pak Khalid. Pak Khalid tadi disampaikan Pak Handoko, ini ada konstitusi, tapi juga di sisi lain ada kehendak rakyat. Nah, ini harus disinkronisasikan lah. Menurut Pak Khalid sendiri, apakah ini jalan tengahnya MK harus memberikan tafsir yang jelas? Sepertinya ini juga sudah diluruskan oleh MK, tapi ini sudah terlanjur bergulir seperti itu. Menurut Anda seperti apa, Pak Khalid? Pertama, semangat reformasi itu, reformasi 98, dalam amandemen konstitusi, itu adalah membatasi kekuasaan. Kenapa? Karena historisnya politik Indonesia, atas nama kehendak rakyat, Presiden terpilih kembali, kemudian dipilih kembali, kemudian dipilih kembali, dipilih kembali. Di era Presiden Soekarno bahkan diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Presiden Soeharto juga sama, berkali-kali terpilih, sehingga beliau harus mundur secara paksa karena krisis dan karena arus reformasi yang begitu besar. Sejarah mengajarkan yang begitu penting buat bangsa kita. Jadi ini harus jadi kaca kita untuk melihat kembali pelajaran kita sebagai bangsa. Jangan lagi lihat person to person nih. Lihat alur perjalanan bangsa ini sudah kita lewati gitu. Dan jangan masuk ke tempat yang salah kembali. Jadi kalau semangat reformasi, semangat amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan, makanya jangan lagi diotak-atik, ambil celah dan sebagainya gitu. Jadi levelnya ini bukan lagi seperti anak kecil, ini boleh apa nggak boleh nih. Kalau sama orang tuanya nggak dibolehin, kalau sama orang tuanya dikasih ini aturan gini-gini mencari celah. Ini levelnya bukan anak kecil, tapi levelnya adalah seorang leader of the nation, pemimpin dari sebuah bangsa. Itu harus clear, harus seorang statesman, seorang negarawan, bukan lagi berpikir rules of the game, tapi rules of ethics, etika di situ. Nah, inilah yang harus dicontohkan. Kalau kita bisa katakanlah ini menjadi presiden ya, kemudian Bapak Joko Widodo maju sebagai cawapres dan beliau jadi wakil presiden, itu akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dan itu jangan dibuka peluang itu, spekulasi itu jangan dibuka. Ya. Tentu kita berharap presiden itu warga negara. Kenapa? Presiden dipilih oleh rakyat, dia mau punya moral ground, moral standard yang tinggi dan bukan mencari celah-celah hukum di situ gitu. Nah, sekarang begitu menurut sistem presidensialisme, kita berharap memilih pemimpin Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid. Tadi yang disoroti Pak Khalid adalah terkait bahwasanya ini tidak hanya seputar hukum seperti itu, tapi juga ada etika di sana. Pak Khalid sudah terhubung kembali? Halo, ya ini sepertinya sinyal di tempat saya kurang bagus nih ya. Baik, silakan Pak Khalid, tadi terpotong sampai di mana tadi ya? Sistem presidensial. Iya. Silakan. Indonesia itu memilih sistem presidensialisme apa? Kita memberikan kepercayaan kepada seorang presiden dan Bapak Joko Widodo itu diberikan kepercayaan sebagai seorang presiden. Itu the ultimate position, posisi yang sudah sangat puncaknya. Terus buat apa turun derajat menjadi wakil presiden? Itu kan cara untuk mempermalukan Presiden Joko Widodo. Itu mempermalukan dan itu harus ditolak. Saya berharap Pak Handoko dan kawan-kawan itu menolak itu gitu. Dan menjadi guard, menjadi penjaga, menjadi guardian of the constitution gitu, menjadi penjaga konstitusi, menjadikan contoh ini etiknya. Kalau sampai ini diloloskan, saya nggak tahu ya, ini akan menjadi presiden buruk ya.
Dan saya harap sih, saya percaya betul, pasti saya berharap betul Presiden Joko Widodo akan menolak usulan ini, ya, karena beliau memiliki moral standar yang di atas rata-rata, ya, yang tidak mungkin akan tergoda dengan gimmick dan rayuan yang semacam itu, gitu ya. Dan saya berharap juga ya para relawan juga jangan membuat beliau berpikir ulang begitu ya. Kita berpikirnya harus bangsa nih, bukan hanya elektoral ya, bukan hanya elektoral. Kalau kita hanya berpikir elektoral ya mungkin sekarang Bapak Joko Widodo masih tinggi secara elektoral. Kalau kita berpikir elektoral dan elektoral di atas konstitusi ya nanti bisa terpilih lagi gitu ya. Tapi kalau kita berpikir konstitusional, berpikir etik ya, etik itu di atas rules of law ya, itu akan luar biasa bangsa ini. Ya, kita berharap pemimpin ke depan akan menjadi seperti itu gitu. Etika di atas hukum gitu ya. Baik. Jadi tidak hanya mencari celah-celah hukum tapi dia menunjukkan etika publik yang sangat baik. Demikian. Baik, Pak Khalid, Anda meyakini Pak Jokowi akan menolak dan harapannya seperti itu. Lantas kalau melihat dari bunyi pasal, apakah ini MK perlu melakukan seperti tadi yang diusulkan, apakah perlu membuat tafsir jelas atau mungkin bisa mengubah secara lebih eksplisit sejelas mungkin? Ya itu perdebatan hukum tata negara lah ya. Saya pikir, nah ini kuncinya adalah di pemimpin tertinggi dari bangsa kita sebenarnya. Jadi kalau umpamanya sudah clear tidak ada di situ gitu, karena begini proses pembuatan hukum seringkali di sini kekuatan politik atau political power dia mengintervensi kekuatan hukum, ya. Karena ketika political power menghendaki itu ada perubahan konstitusi atau menghendaki adanya perubahan atau tafsir tertentu, itu bisa aja terjadi. Tapi jika political power yang existing saat ini itu tidak menghendaki seperti itu tidak akan terjadi. Ya, tafsir apapun dibuat, kalau political power-nya itu ingin menghendaki lanjut, ingin menghendaki ada kelanjutan dari kepemimpinannya, ya itu akan bisa aja terjadi gitu. Nah, disinilah kemudian diuji sikap kenegarawanan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap semoga Bapak Presiden tetap on the track ya, taat konstitusi dan menjaga etika publik sebagai seorang negarawan. Baik, terima kasih Pak Khalid. Oke, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita kan masih menebak ya statement apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini sudah terlanjur viral meskipun kemudian ada klarifikasi dari MK bahwasanya itu statement pribadi bukan statement institusi. Nah, kemudian apa jika memang ini kemudian dipaksakan, apa yang kemudian plus minusnya bagi seorang Jokowi? Ya, saya meyakini ya kalau itu ada celah, ada peluang, ya tidak ada yang tidak mungkin di politik itu. Nah, bisa mengeksekusi persoalan itu, atau Pak Jokowi beserta relawan-relawannya bisa saja terdorong hanyut dalam sebuah katakanlah skenario politik untuk bisa menjadi cawapres. Kan seperti itu. Karena dorongan kekuasaan itu ya sangat sangat luar biasa menggiurkan. Oleh karena itu saya meyakini ya sikap keteladanan dan sikap kenegarawanan ya, karena saya ini kan dosen akademisi ya, mesti diutamakan, dijunjung tinggi. Oleh karena itu saya menilai ya semua komponen bangsa termasuk relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk Partai yang mengusung, termasuk Pak Jokowi sendiri ya, tidak keluar dari konteks etik yang harus dijunjung dan dibangun. Karena kan selama ini jujur yang di ruang politik kita itu sedikit sekali yang mengutamakan nilai etik itu. Politisi kita juga mohon maaf banyak yang mendorong untuk bisa membangun sebuah nilai etik yang luhur. Makanya cenderung di kita itu ya berputar-putar pada wilayah menarasikan membangun sebuah konstruksi dalam tanda petik kalau pemain politik gitu ya, mengakal-ngakali aturan, apalagi aturannya nggak melarang, apalagi aturannya tidak jelas, ya itu langsung bisa dieksekusi. Yang jelas pun akan sulit di politik itu untuk bisa direalisasikan. Begini kalau dalam politik itu ya kalau tidak bisa untuk
ada peluang itu dihindari, ada kesempatan itu dijauhi, nggak bisa. Politik itu kalau ada peluang sekecil apapun ya akan diambil. Ya apalagi persoalannya ini adalah cawapres, dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Khalid, seandainya Pak Jokowi maju lalu menjadi capres lalu menang dan tahu-tahu mohon maaf tanda petik presidennya itu bisa selesai atau bisa turun, akan naik lagi. Ini kan lalu apa konstruksi hukum apa yang harus dibangun dalam konteks melihat fenomena ini? Ini kan ada sebuah gagasan yang menarik menurut saya, perdebatan ini menarik yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dalam konteks ini adalah MK lah yang menjadi gawang dari semua perdebatan ini. Dan tentu kita tidak alergi untuk membahas ini. Kita sebagai rakyat Indonesia harus terbiasa untuk membangun sebuah narasi yang kuat terkait dengan argumen-argumen terkait dengan politik kebangsaan kita. Ya, saya sih melihat ya potensi ke arah sana cukup tinggi, cukup besar, karena tadi sekecil apapun peluang akan dimanfaatkan dan digunakan selagi bisa. Karena kan kita ini kan kalau dalam teori itu kan menganut power center. Kekuasaan itu menjadi magnet. Kekuasaan itu menjadi kalau bahasa sederhananya, bahasa orang awam gitu ya, ada gula, ada semut. Kalau ada kekuasaan, orang mendekat. Kalau tidak ada kekuasaan, orang menghilang. Orang menjauh. Oleh karena itu ya, setiap figur atau tokoh, siapapun yang berkuasa, itu selalu akan banyak didatangi oleh orang-orang. Karena ada gula, ada semut itu. Nah, oleh karena itu, saya meyakini, apakah Pak Jokowi memang siap? Siap artinya tidak jadi presiden lagi atau tidak jadi cawapres juga. Artinya dia tidak punya posisi kenegaraan 2024 ke depan. Nah, harus siap tidak dihormati. Karena di kita ini sudah terbiasa tidak punya jabatan, tidak dihormati. Semua bupati, ex-bupati, gubernur, mantan-mantan lah, presiden, wakil presiden itu cenderung tidak dihormati ketika dia sudah tidak menjabat. Nah, oleh karena itu tadi jiwa kenegarawanan Pak Jokowi diuji di situ. Apakah siap Pak Jokowi memang melepaskan baju-baju kekuasaannya itu? Misalkan presidennya sudah beres 2 periode, lalu cawapres pun tidak diambil. Nah, itu harus siap. Nah, tetapi di kita ini kan begitu, kalau nggak punya jabatan ini dikerjain. Secara politik pasti akan dikerjain. Pasti nanti mohon maaf ya, dalam konteks tertentu ada yang dendam, lawan politiknya ya, kalau tidak jadi ya kita kerjain, kita hajar, kan bisa saja. Karena ini politik, oleh karena itu menjaga kekuasaan itu penting dalam politik itu. Sekecil apapun celah itu ya akan, menurut saya bisa akan diambil atas nama aturan yang masih katakanlah belum begitu tegas, atas nama rakyat pasti akan diambil. Saya melihat juga begini ya, kita harus bicara lebih besar terkait dengan persoalan kebangsaan. Jadi ada yang harus kita bangun dalam konteks berpolitik kita. Ya sulit memang kita melarang Pak Jokowi ketika aturannya tidak ada yang larang gitu. Sulit juga kita mengkritik Pak Jokowi ketika aturannya itu nggak jelas. Jadi tafsir konstitusi yang jelas itu mesti clear dulu. Kan gini, kita berdemokrasi, bernegara itu ada rule of the game. Rule of the game salah satunya adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Ketika kita berbicara perdebatan cawapres, itu pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, karena itu perdebatannya di situ ya, maka yang berhak katakanlah membuat itu kan tadi bukan juru bicara MK. Makanya MK mengatakan ya dikualifikasi terkait dengan pernyataan juru bicara MK itu, yang berhak menyatakan ya tadi ya tafsir dari hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena hanya satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu kan ya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita tunggu apakah memang seperti itu ataukah memang memperbolehkan atau tidak. Yang kedua memang sikap Pak Jokowi sendiri ini menjadi penting. Dan saya meyakini ya Pak Jokowi ini kan orang baik ya. Tetapi kan kadang-kadang banyak pihak di luar sana itu yang mengojok-ngojok, mendorong-dorong, termasuk terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Kita ini kan hampir
berdarah-darah, hampir berkonflik. Makanya ada demo 11 April 2022 yang dengan tegas mahasiswa BEM itu menolak Jokowi 3 periode kan gitu. Oleh karena itu ya, dan termasuk saya namanya dicatut sebagai mentor demo di bidang politik ketika itu. Aneh-aneh saja, tapi saya meyakini bahwa Pak Jokowi ada sosok negarawan. Jadi tidak akan tergiur dengan kekuasaan yang ya mohon maaf ya kelasnya levelnya turun. Jadi presiden, jadi Kang dan saya Kang Ujang, ya Kang Ujang juga ada yang menyebut ya bahwasanya Jokowi harusnya meniru Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak perpanjangan masa jabatan. Nah ini sepertinya seperti apa, Bang? ya itu sudah pas apa yang dilakukan Pak SBY. SBY ini kan jenderal intelektual. Ya, apa namanya? Saya ya banyak juga membaca-baca karya-karyanya ya. Terlepas dari apa namanya kesuksesan yang sudah dibangun ya, setiap presiden punya kesuksesan semua, termasuk Pak Jokowi, Bu Mega, Pak BG, Pak Soeharto, punya kesuksesan, tapi punya kekurangan juga yang harus kita kritik. Nah, ya tentu Pak Jokowi perlu juga meniru pendahulu-pendahulunya. Legowo, ya kan, ikhlas, menerima bahwa kekuasaan itu ada waktunya. Kekuasaan itu juga terkadang harus diberikan kepada orang lain sebagai bagian daripada regenerasi kepemimpinan bangsa. Karena kalau kita Pak Jokowi memastikan maju misalnya, maka kita melihat 3 pemilu terakhir 2014, 2019, 2024 yang maju ya itu aja. Pak Jokowi, Prabowo, Pak Jokowi. Ini kan artinya kalau anak muda mengatakan 4L, lo lagi. Ya ini yang sebenarnya memberi kesempatan kepada anak bangsa yang lain dari 270 juta rakyat Indonesia untuk katakanlah ya bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi jiwa negarawan Pak Jokowi kita tunggu, dan penafsiran MK juga yang clear, yang jelas itu juga kita tunggu gitu. Demi apa? Demi kebaikan bangsa. Oke, terima kasih, Kang. Baik, saya kembali ke Pak Andoko. Pak Andoko, kalau melihat ketua Anda ya, Ketua Projo Pak Budi Ari ini kan berstatement bahwasanya wacana ini misalkan Pak Jokowi jadi wakil cawapres, ya cawapresnya Pak Prabowo seperti itu. Belum lagi tanggal 1 September kemarin Pak Budi Ari juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ini sinyal kuat bahwasanya Pak Jokowi ini akan merestui Pak Prabowo dan juga dukungan Projo akan mengerucut ke Pak Prabowo? Ya itu Mas, ini kalau soal Ketum Projo ketemu sama Pak Prabowo, terus kemudian ditanya tentang komentarnya Prabowo, Pak Jokowi, pasangannya, ya saya pikir biasa saja. Ketua Umum Projo juga ketemu yang lainnya. Kapan hari ketemu KIB juga rame. Terus kemudian ketemu Pak Prabowo rame, tapi itu bagian dari komunikasi politik yang ya semua juga ketemu biasa aja itu. Jadi nggak bisa juga kemudian ditafsir akan begini. Yang jelas kalau Projo itu nunggu aja komandonya Pak Jokowi. Kami betul-betul ya ke siapapun kami akan bilang begitu. Ya kami akan ikut Pak Jokowi, dan itu sudah kami sampaikan secara terang-terangan berulang kali ke Pak Jokowi. Tapi bahwa kemudian terjadi proses komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya itu memang hal yang harus dilakukan. Kita nggak bisa kemudian tidak melakukan itu. Terkait dengan soal apakah itu kan juga pengandaian. Apa seandainya capresnya Pak Prabowo, cawapresnya Pak Jokowi, itu kan sebuah pertanyaan yang hasil dari sebuah pengandaian. Andaikan bahwa kemudian memang konstitusinya membolehkan, ya kan, andaikan Pak Jokowi mau, kan begitu semua itu. Ya artinya saya pikir tidak perlu terlalu saya komentari lebih jauh soal itu, karena itu juga bukan sebuah sikap politik resmi dari organisasi. Nah, cuman saya agak tertarik begini, Mas. Tadi misalnya disebutkan Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY.
itu semuanya mempunyai konteks yang berbeda-beda. Konstelasi saat mereka menjabat itu berbeda-beda. Ya kan, misalnya begini. Kita tidak juga bisa kemudian lantas membayang. Memang karena kita lahir di generasi zamannya besar berjuang di era Orde Baru, kita melawan Orde Baru, kemudian kita merasa sangat yakin bahwa kekuasaan harus dibatasi 2 periode saja, misalnya. Pertama dibatasi, ya setuju. Dibatasinya berapa? Waktu itu sepakatnya 2 periode, kan begitu alurnya. Karena kita punya pengalaman dengan presiden yang ya kita tahu lah Pak Harto seperti itu, memanipulasi suara rakyat. Baru saja semuanya ngomong, oh Bapak disuruh diminta rakyat untuk menjadi presiden lagi, tahun berikutnya sudah tumbang misalnya. Situasinya sangat berbeda dengan hari ini, di mana kebebasan berpendapat itu dihargai, semua orang boleh bicara, menyampaikan wacananya, begitu. Dan juga misalnya dengan Pak Presiden sebelumnya, Pak SBY misalnya, pasti konteksnya juga berbeda. Nah, maksud saya adalah ini sebuah pengalaman kita membangun demokrasi, kemudian mengembangkan demokrasi demi kemajuan bangsa, di mana semua hal yang muncul menjadi fenomena di publik, menjadi aspirasi rakyat, ya ayo kita exercise gitu. Nah, kalau kita habis mengalami tirani seperti Orde Baru, kemudian ya pasti udah jangan lama-lama jadi presiden, kan begitu kan. Tapi kemudian ternyata kita sekarang punya pengalaman baru ini. Loh, presidennya baik. Ya kan? Sayang kalau cuma dibatasin, kan itu tafsirnya. Ada yang bicara begitu kan. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita exercise. Bagi saya mengembangkan demokrasi itu harus, demi kemajuan bangsa harus. Tetapi bahwa ada fenomena-fenomena tertentu yang harus kita exercise sebagai upaya untuk penyempurnaan kehidupan demokrasi, saya pikir nggak masalah. Baik, Pak Handoko, ini yang menjadi mungkin banyak orang penasaran kalau Projo ini kan pro Jokowi. Kalau Pak Jokowi sudah tidak memimpin atau tidak menjadi presiden, apakah Projo ini akan mendukung tegak lurus dengan calon presiden yang nantinya akan didukung oleh Pak Jokowi? Misalkan itu pilihannya jatuh ke Pak Prabowo, apakah Projo ini bisa jadi berubah menjadi pro Prabowo seperti itu? Pak Saya Handoko. sudah sampaikan, dan kita sudah sering sampaikan, Projo ini terserah Pak Jokowi lah. Gitu. Kasarannya udah 2024 bubar ya bubar, kita selesai tugas kita, kan begitu. Iya kan? Tapi kemudian instruksinya ayo dukung si A, ya kita dukung si A misalnya begitu. Meskipun masing-masing punya konsekuensi. Karena Projo ini kan hanya sekedar apa ya? Kalau di dunia bisnis ini special purpose vehicle lah. Kan seperti itu, bukan sesuatu yang kayak partai politik yang didesain sedemikian rupa. Kalau kita kan memang desainnya untuk memang Pak Jokowi, usernya itu Pak Jokowi, ya kan, user tunggal itu sudah. Baik. Dan itu sehingga besok ternyata udah ya kita selesai ya, misalnya ya sudah selesai, bubar jalan balik kanan misalnya begitu. Kalau kemudian ayo perang lagi nih, kita dukung si A, ya ayo kita jalan, kita coba lakukan semuanya. Begitu. Baik, Pak Handoko. Baik, terima kasih. Ya, oke. Kita ke Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu ya PKS ini kan sudah 2 kali ya bersama dengan Presiden SBY di dalam pemerintahan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Demokrat ini bahwa SBY sempat ditawarkan 3 periode, tapi kemudian menolak 14. Nah, kita tidak membandingkan antara presiden satu dengan yang lain. Artinya kita bisa mengambil pelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil dari sosok SBY meskipun saat itu masih kuat. Ya, saya pikir itu sikap yang sangat tepat dan seharusnya memang diikuti oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi menutup semua celah peluang spekulasi untuk katakanlah perpanjangan 3 periode atau sekarang yang sedang ramai calon wakil presiden atau wakil presiden, itu semuanya harus ditutup rapat-rapat celah itu ya. Sehingga kalau perkara masalah tafsir itu serahkan ke Mahkamah Konstitusi atau para hukum tata negara. Ini kita berbicara sikap seorang pemimpin ya. Pemimpin itu adalah
seseorang yang bisa dipegang kata-katanya. Ya, kalau orang Jawa bilang nggak boleh seperti isu dele sore tempe gitu ya. Bicaranya apa kemudian berubah gitu. Nah, ini yang harus kita pegang betul sehingga kata-katanya itu adalah integritas. Kata-katanya itu terwujud dalam sikap dan lakunya. Nah, dalam hal ini penting sekali. Bapak SBY ya memang waktu itu ada godaan juga untuk perpanjangan dan sebagainya, tapi di awal langsung mengatakan bahwa Presiden SBY mengatakan tidak akan perpanjangan 3 periode. Menjadi wakil dan sebagainya juga sama. Saya pikir itu tradisi yang bagus. Dan saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo juga akan melakukan hal yang sama. Kalau itu terus terjadi, itu akan baik buat legacy ke depan gitu ya. Nah, jangan ini kemudian di-break, dijebol tradisi yang sudah bagus itu, dan kemudian menunjukkan sesuatu presiden yang buruk untuk ke depan. Ini jangan sampai itu terjadi. Nah, saya pikir memang janganlah, maksud saya itu begini, pemimpin yang baik itu meninggalkan warisan yang baik, ya. Jangan jadi seorang pemimpin yang memberikan warisan yang justru menjadikan polemik gitu ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo katakanlah menjadi wakil presiden ya, itu sama dengan mengatakan bahwasannya ya beliau sebenarnya siap untuk menjaga kekuasaan untuk seterusnya. Kenapa? Ya tadi itu, ada peluang dia menjadi presiden, karena wakil presiden, desain konstitusinya adalah dia akan menggantikan presiden jika ada terjadi apa-apa dengan presiden. Dan itu kan tujuan dari adanya wakil presiden. Ya kan? Nah ini juga menjadi peluang, beliau akan terpilih kembali, dan itu bisa desain lagi, masuk lagi berikutnya, gitu kan? Dalam pemilihan berikutnya, dan sebagainya. Ini akan bahaya. Jadi ketika kita tidak stick dengan rules, dengan aturan main, ya, dan kita mengakali itu, gitu, celah-celah itu dibuka, itu akan menjadi semakin rumit itu. Warisannya buat generasi mendatang semakin kurang bagus. Nah, saya pikir disinilah butuh ketegasan, kearifan, kebijaksanaan, dan pemahaman seorang negarawan di sini. Nah, kalau mamanya ada suara-suara yang ajakan-ajakan seperti itu, baik itu dari partai politik atau dari relawan, ya kita berharap penuh bagaimana ke depan ini Bapak Presiden Joko Widodo tidak membiarkan itu terjadi lagi gitu ya. Sehingga kita itu udah fokus nih ya, capres sama cawapres yang akan berkompetisi, mereka adalah pemimpin baru Indonesia. Ya. Karena eranya Bapak Presiden Joko Widodo sudah selesai. Beliau sudah melakukan bagiannya. Ya, 10 tahun that's enough. Itu sudah cukup. Dan konstitusi sudah memberikan itu. Maka the next period, ya itu diberikan pada generasi setelahnya. Jadi jangan lagi beliau lagi jadi wakil presiden di sana. Jangan. Berikanlah banyak calon-calon pemimpin bangsa masa depan, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Banyak calon-calon pemimpin masa depan yang katakanlah bisa melanjutkan, bisa memperbaiki Indonesia lebih baik. Dan ini berikan kesempatan. Baik itu dalam posisi sebagai calon presiden maupun posisi sebagai calon wakil presiden, ya. Dan saya yakin teman-teman relawan juga memahami hal itu, partai-partai politik juga memahami hal itu, ya. Kita mengharapkan, rakyat juga mengharapkan ada wajah-wajah baru, kepemimpinan yang baru, leadership style yang baru, arah visi yang baru untuk ke depan. Nah, inilah yang harus kita terus dorong, ya. PKS insya Allah akan konsisten untuk taat kepada konstitusi dan menjaga bagaimana etika politik juga diterapkan dalam memahami dan menjalankan konstitusi. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, saya ke Kang Ujang, mungkin sekaligus nanti untuk menutup ya perbincangan di sore hari ini. Nanti juga akan kami mintakan kepada Pak Handoko dan juga Bang Khalid. Dari Kang Ujang terlebih dahulu, apa yang ingin Anda sampaikan, yang Anda simpulkan, atau mungkin apa yang ingin Anda sarankan, baik kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang mungkin juga ikut bersuara, ikut kemudian merespon isu Jokowi bisa menjadi cawapres di 2024, Kang Ujang. Ya, ini kan karena ada celah, ya kan, ada kesempatan. Oleh karena itu ya kelompok Pak Jokowi gitu ya, tidak akan tinggal diam. Pasti akan tanda petik ya melakukan usaha-usaha untuk bisa mengawal katakanlah untuk bisa ya tanda petik menjadi cawapres. Karena di politik itu tadi saya katakan di awal, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, maka sebisa mungkin untuk diambil. Tetapi persoalannya adalah yang harus kita perhatikan, saya tetap berkepentingan
untuk Pak Jokowi memberikan teladan yang baik terhadap bangsa ini, terhadap anak cucu kita semua. Karena jujur saja hari ini kita melihat keteladanan itu menjadi hilang dari tokoh-tokoh bangsa. Kita dulu melihat orang-orang hebat seperti Bung Karno, Bung Hatta, Hamka, Sahril gitu. Itu menjadi teladan kita semua. Bagaimana perdebatan-perdebatannya juga menjadi referensi bagi anak-anak muda seperti saya hingga saat ini. Nah, ke depan itu ya kita menginginkan Pak Jokowi adalah menjadi seorang teladan itu yang bisa memang ditiru oleh anak-anak bangsa ke depan. Ya kalau nanti misalkan mau tergoda, ya kan, dikompor-kompori, didukung oleh, mohon maaf, orang-orang dekatnya untuk bisa menjadi cawapres, ya ini juga akan, menurut saya, walaupun memang katakanlah seandainya nanti dibolehkan gitu ya dalam tafsir konstitusinya, tapi ini akan menjadi jejak yang kurang bagus kalau menurut hemat saya. Karena apa? Karena ya kekuasaan itu ada batasnya, ada saatnya harus berkuasa, silakan berkuasa, berbuat yang terbaik. Saatnya turun, ya sudah, berikan kesempatan kepada yang lain. Dan saya meyakini ya, bangsa ini tidak kekurangan orang-orang hebat yang berjiwa bijak. Ini yang kita harapkan, berjiwa negarawan. Karena sosok negarawan itu harus kita lekatkan kepada orang-orang yang memang tadi kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, kelompok. Kalau itu terjadi, maka ya mohon maaf, keteladanan itu akan hilang dari tokoh-tokoh bangsa kita. Kita butuh anak-anak muda Indonesia seperti saya, butuh teladan-teladan itu termasuk dari Pak Jokowi. Ya kalau dieksekusi rame-rame, nanti kalau misalkan nggak berkuasa gimana kita ya, kelompok kita gimana ya, disikat enggak ya, ya sudahlah berkuasa lagi aja, jadi cawapres dulu gitu. Jangan-jangan nanti di tengah jalan tanda petik nanti presidennya digulingkan gitu, dengan cara apa kan kita nggak tahu. Tahu-tahu jadi presiden lagi kan bisa saja, kan bisa terjadi. Fenomena ini bisa terjadi, analisa saya. Di politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin. Apapun bisa terjadi. Jadi termasuk tafsir konstitusi pasal 7 yang kita perdebatkan ini terkait dengan rame cawapres ini, itu memungkinkan untuk bisa dieksekusi oleh Pak Jokowi. Tetapi tadi kita sebagai anak bangsa butuh keteladanan dari Pak Jokowi itu. Ada saatnya harus berkuasa, ada saatnya juga harus memberikan kekuasaan kepada orang lain. Jiwa bijaksana di Pak Jokowi kita tunggu, dan tafsir konstitusi juga kita butuhkan dari Mahkamah Konstitusi agar perdebatan tidak berlarut-larut. Terima kasih. Baik. Bang Gilang dan Kang Asep, Bang Khalid dan Bang Handoko juga, salam takdim. Baik, terima kasih Kang Ujang. Terima kasih. Pak Handoko, Sekjen Projo, statementnya singkat saja. Oke, terima kasih. Ya, bagi kami wacana ini cukup menarik sebagai sebuah fenomena baru yang di situasi politik sekarang ini. Saya melihat ini sebagai sebuah fenomena yang mesti kita exercise, ya kan? Kita exercise karena memang pengalaman-pengalaman selama ini dalam perjalanan demokrasi kita yang dalam era reformasi kita baru beberapa orang jadi presiden, tentu akan banyak hal-hal baru yang kita mesti melakukan exercise terhadap semua hal, semua fenomena, semua kemungkinan. Saya sepakat dengan Bang Ujang memang ya politik itu bicara tentang semua kemungkinan, semua serba mungkin. Maka tetapi tentu saya juga sepakat bahwa semuanya ini harus bermuara pada kesejahteraan, kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa Indonesia. Semuanya di situ. Karena bagi kami demokrasi sebetulnya ya, karena memang di Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden memang tidak dinyatakan bahwa mantan presiden itu nggak boleh jadi wapres, karena di situ yang penting yang dinyatakan hanya dalam jabatan yang sama. Hanya kemudian menjadi mengagetkan ketika tiba-tiba muncul statement dari juru bicara MK, meskipun juga kemudian ada juga statement bahwa itu bukan pernyataan resmi, gitu kan, bukan sebuah pernyataan resmi. Nah, mengenai soal
Pak Jokowi kemudian bisa menjadi cawapres, ya sebenarnya bukan cuma Pak Jokowi, Pak SBY juga bisa, kan begitu. Sebenarnya itu sesuatu yang lumrah. Cuman saya melihat memang ada dalam perjalanan beberapa waktu terakhir ini kan ada aspirasi yang cukup besar, mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi, yang berupaya kemudian mempertahankan ini bagaimana Pak Jokowi terus menjadi pemimpin di negeri ini di periode 2024-2029, sehingga muncullah wacana-wacana 3 periode yang kemarin juga sempat rame. Nah, kemudian kalau 3 periode kan ada problem konstitusi yang jelas-jelas itu enggak sesuai, ya kan? Nah, kemudian ada mungkin ya ada yang ngulik-ngulik ya. Oh, ada peluangnya ada di sini ini misalnya begitu. Tapi itu kan alternatif yang kemudian diwacanakan, bukan sebuah sikap dari Pak Jokowi atau skenario dari beliau, tidak juga. Yang jelas ini adalah ada wacana yang bagaimana berupaya aspirasi ini menginginkan Pak Jokowi tetap menjadi pemimpin di negeri ini. Sebetulnya kalau kita tarik kemarin ya inline sama aspirasi yang ada yang pengen 3 periode. Baik. Macam seperti itu. Handoko, kalau dari Bapak secara pribadi atau mungkin sikap dari Projo mengetahui isu tentang peluang Jokowi menjadi calon wakil presiden di 2024 ini, apakah sependapat atau tidak setuju? Ya tidak pada posisi itu, karena konstitusi memungkinkan. Tetapi secara resmi kami juga belum punya sikap itu kan, karena kami mesti merumuskan bareng-bareng kalau soal bagaimana sikap Projo terhadap isu ini. Tapi yang jelas kalau dari sisi kami ya ini bentuk pengakuan, apresiasi dari publik terhadap Pak Jokowi yang kita masih sangat puas sampai hari ini dan menginginkan kepemimpinan beliau berlanjut. Itu kami lihat sebagai sebuah aspirasi. Baik. Bahwa sikap kami nanti akan seperti apa ya tentu ada mekanisme tersendiri untuk memutuskan itu. Baik, artinya kalau dari Projo memandangnya ini bisa saja ada aturan yang tidak melarang, bisa dikatakan seperti itu, tapi belum membuat sepakat. Kemarin misalnya dari PDI Perjuangan Mas Bambang Pacul juga ngomong bisa secara legal, secara konstitusi nggak ada yang dilanggar. Itu yang harus kita lihat, sehingga muncul wacana seperti ini menjadi sangat bisa dimengerti. Baik, untuk awal terlebih dahulu Pak Handoko, terima kasih. Oke, selamat bergabung Bang Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid. Halo, Bang Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu bahwa wacana ini sudah berhari-hari memanas, kemudian baru hari ini diluruskan oleh juru bicara MK bahwasanya ini bukan sikap resmi institusi, tetapi sikap pribadi. Nah, Anda memandang seperti apa, Pak Khalid? Apakah ini memang secara ketidaksengajaan atau memang sudah ada grand design? Ya, tentu itu yang mengerti dan memahami maksud dan tujuannya kan dari bagaimana MK sendiri ya, karena isu ini diraise pertama kali dari MK dan juga dari beberapa sampaikan ini. Namun kita harus memiliki sensitivitas ya. Dalam bernegara itu kan bukan hanya aturan hukum, tapi juga ada namanya etika. Ya, ada etika. Jadi rasa kita dalam membangun ini, etika kita ini harus menjadi perhatian penting. Bahkan kalau kita berpikir seorang pemimpin, seorang leader, apalagi pemimpin bangsa, maka etika itu bisa jadi lebih tinggi dengan hukum gitu ya. Kalau hukum bicara
benar, salah, dan sebagainya. Etika itu pantas dan tidak pantas. Itu juga harus dimasukkan gitu. Maka kalau kita melihat kalau leadership seseorang itu, katakanlah dia memiliki seorang sikap negarawan, dia tidak akan membiarkan isu ini akan terus bergulir. Sehingga akan dicukupkanlah, cukup pengabdian 2 periode, tidak ada 3 periode, ya. Isu cawapres juga tidak mungkin lagi ditutup peluang itu, sehingga ke depan kita berpikir bagaimana kepemimpinan ke depan ini kepemimpinan yang benar-benar baru, ya, yang membawa sebuah perubahan gitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh segala pihak. Jadi tidak hanya berpikir boleh atau tidak boleh secara konstitusional, tapi harus berpikir etik atau etika. Saya akan ambil contoh simulasi begini. Misalnya, ini misalnya ya, kalau Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dengan katakanlah siapapun nanti presidennya, Halo Pak Khalid. kan itu nanti Ya, Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid yang nampaknya terjadi masalah koneksi. Baik, Pak Khalid. Pak Khalid. Baik, Pak Khalid, apakah masih tersambung? halo. Baik, Pak Khalid, tadi sempat terputus, mungkin bisa diulangi, Pak? Ya, jadi etika di atas hukum itu Ya. bagi seorang negarawan. Saya akan coba simulasikan ya. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden dan kemudian terpilih nih, ada presiden dan wakil presidennya adalah Bapak Joko Widodo. Di tengah jalan presiden terpilih itu tidak bisa menjalankannya perannya sebagai presiden. Akhirnya Bapak Joko Widodo sebagai wakil presiden akan naik menjadi presiden. Ini akan menjadi presiden buruk dalam konstitusi dan demokrasi kita gitu ya. Jadi peluang-peluang seperti itu harusnya sudah tidak lagi disimulasikan lagi. Kita harus tutup erat, tutup rapat-rapat, tidak memberikan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi gitu. Nah, tentu kalau kita berdebat masalah hukum tata negara ya memang masih bisa ada kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu ya. Tapi saya berharap ya kita berpikir negarawan gitu, bukan hanya election saja gitu, tapi bagaimana bangsa ini ke depan. Ya, berpikir bagaimana generasi mendatang, bukan hanya pemilu mendatang gitu ya. Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo ini yang mengusulkan beliau untuk menjadi cawapres itu kalau kata beliau mungkin bisa dikatakan apa? Cari muka atau menampar muka atau bagaimana itu? Mungkin Pak Handoko lebih paham gitu ya. Jadi jangan-jangan itu menampar muka itu ya, menampar muka. Bagaimana mungkin presiden 2 periode diturunkan jabatannya menjadi wakil presiden? Itu kan kalau cari muka kurang tepat gitu ya. Itu bisa menampar mukanya presiden itu, mempermalukan presiden gitu ya. Saya berharap sih. Ya. Bang Khalid, itu artinya Presiden Jokowi itu harus berstatement untuk menyampaikan tadi komentarnya terkait dengan wacana ini. Kalau beliau mengatakan sebagaimana dulu 3 periode mengatakan tegas tidak akan lanjut 3 periode gitu ya, dan ini juga sama, itu akan memberikan suasana politik yang akan kondusif, yang sangat baik ya. Ya kami berharap itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau umpamanya beliau mengatakan ya namanya demokrasi, namanya ide ya bergulir sah-sah saja, ya buat apa? Nggak masalah kan gitu kan. Nah kalau begitu statementnya itu justru nggak bagus, karena orang akan berspekulasi, oh benar berarti nih. Benar nih, gagasan untuk presidennya siapa dan wakil presidennya Bapak Joko Widodo itu berarti benar nih spekulasinya sana. Nah ini yang harus kita cegah. Nah kalau Bapak Presiden mengatakan saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan dengan tegas kami sudah mengabdi selama 2 periode, presiden ke depan sudahlah waktunya generasi mendatang. Begitu. Kalau begitu mengatakan seperti itu, wah luar biasa. Legacy beliau ya buat masyarakat Indonesia dan generasi mendatang itu akan dicatat dengan sangat baik. Tapi kalau beliau memberikan lampu hijau, itu justru akan mendowngrade legacy beliau, mendowngrade demokrasi kita dan mendowngrade konstitusi kita.
Oke, Demikian. terima kasih Bang Khalid untuk awal terlebih dahulu. Baik, saya ke Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Mungkin bisa disambung seperti apa komentar Anda terkait wacana ini. Apakah betul di konstitusi kita di pasal 7 UUD 45 ini ada peluang mengarah ke sana ketika presiden menjabat 2 periode, kemudian bisa maju lagi namun sebagai calon wakil presiden, Kang Ujang? Ya, terima kasih Mbak Gilang. Yang Kang Asep ya, saya sebutnya Bang dan ada Asep. Yang Bang Holid juga saya sapa juga, selamat sore, assalamualaikum Bang Holid, Bang Handoko tidak tadi. Ini kan ada celah hukum yang bisa saja dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon. Tapi nanti kan ada perdebatan. Kenapa sebagian ahli hukum mengatakan boleh? Lalu ditafsirkan juga banyak pengamat dan ahli politik bahwa boleh karena konstitusi tidak melarang. Tetapi saya ingin mengutip pernyataannya Bang Profesor Jimmy Asidiki, beliau mantan ketua MK yang mengatakan pasal 7 itu kalau beliau maknai yaitu satu paket. Jadi presiden dengan wakil presiden atau capres dengan cawapres itu satu paket. Jadi pendapat Bang Jimmy itu mengatakan ya kalau satu paket artinya sudah 2 periode juga, itu artinya ada peluang tidak boleh di situ. Tetapi kan kita melihat dalam konstruksi hukum, dalam ilmu hukum itu gitu, kalau 2 pakar hukum bertemu atau 2 ahli hukum bertemu, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu ya nanti kemungkinan ya perbedaan pendapat itu ya bisa jadi ada yang melakukan judicial review ingin mendapatkan pandangan yang clear dari Mahkamah Konstitusi secara resmi, secara legal formalnya seperti apa. Tetapi saya melihat ini ada celah yang memang bisa digunakan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, saya punya pandangan sendiri dalam tingkatan tertentu ketika pilkada di bawah itu ada kejadian dulu di Kerawang. Ini pilkada. Jadi di Kerawang itu ada namanya Pak Dadang Muhtar, sudah 2 periode jadi bupati. Lalu periode ketiganya itu jadi wakil bupati. Itu ada. Tapi konteksnya bukan capres cawapres, konteksnya pilkada. Tapi itu terjadi. Tetapi ketika jadi mencalonkan jadi calon wakil bupati kalah. Jadi 2 periode ketiganya calon wakil bupati lalu kalah. Nah ini ada. Karena memang tidak ada yang mengatur. Di pilkada terjadi itu. Jadi ada kasus spesifik terkait dengan persoalan itu terjadi di tingkat pilkada. Nah, tetapi kan kita belum melihat jurisprudensi ya kejadian di pilpres. Oleh karena itu pembahasan kita hari ini di Tribun ini sangat menarik ya untuk membedah dan berdebat terkait persoalan kemungkinan Pak Jokowi untuk bisa jadi cawapres. Saya melihatnya ya sebagai seorang pengamat politik sebagai dosen, memang ada celah hukum yang bisa dijadikan sebagai argumen Pak Jokowi untuk bisa menjadi wakil presiden gitu, atau cawapres gitu. Itu sangat clear. Tapi tadi ada pandangan lain juga yang tidak kalah hebatnya dari Prof. Jimmy tadi yang mengatakan bahwa itu satu paket ya. Kalau sudah satu paket ya sama dong cawapres juga artinya tidak bisa begitu. Bisa dilihat pandangan Bang Profesor Jimmy di di media. Nah, saya ingin mengatakan memang mestinya begini. Saya ke teman-teman anak muda di Indonesia gitu melalui BEM gitu, melalui kampus-kampus saya mengatakan kita tuh memang harus menjadi seorang negarawan, termasuk Bapak Jokowi presiden kita, siapapun kita. Kenapa? Negarawan itu mengesampingkan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa negara. Itu titik poin pertama. Jadi ya Pak Jokowi ini walaupun ya diojok-ojok, didukung-dukung katakanlah gitu ya, terus dikompor-kompori ya untuk bisa menjadi cawapres, mestinya jangan terpancing. Yang kedua, negarawan itu adalah ucapannya gitu ya, ide dan gagasannya termasuk tindakannya sama itu untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi maupun kekuasaan nasi, apalagi itu kepentingan golongan. Gitu. Ini jangan, ini catatan dari saya. Dan terkait perdebatan peluang Pak Jokowi menjadi cawapres, memang ada celahnya, ada peluangnya, dan memungkinkan bisa untuk dieksekusi. Tetapi kan kita ingin membangun konstruksi politik yang sehat, di mana ya legasi Jokowi itu harus turun kepada penggantinya yang katakanlah
orang-orang yang baru, cari kader bangsa yang terbaik, yang bagus, yang berprestasi siapapun dia untuk bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi ya itulah sebenarnya yang harus kita bangun ya. Saya memberikan katakanlah ya masukan kepada Pak Presiden untuk berjiwa negarawan. Karena apa? Karena derajat tertinggi dari seorang politisi itu negarawan. Jadi kalau Pak Jokowi memiliki sikap negarawan yang luar biasa, yang kuat, maka tarikan-tarikan atau dorongan-dorongan atau mengkompori untuk bisa menjadi cawapres itu mestinya ya dihindari gitu. Saya tidak memihak siapapun karena memang bisa jadi karena dikompori, karena dielus-elus, didorong-dorong, ya sudah suatu saat nanti karena peluangnya ada, konstitusi juga tidak mengatur secara jelas, maka suatu saat bisa dieksekusi. Nah ini akan membuat kita banyak melakukan perdebatan ke depan. Oleh karena itu ya secepatnya kalau menurut saya MK mesti memutuskan persoalan kekosongan hukum yang dianggap di situ membolehkan itu. Seperti itu, Bang Gira. Baik, Kang Ujang, ini kan Pak Jokowi sudah ya berstatement terkait 3 periode sebelum-sebelumnya itu sudah berulang kali. Tidak hanya sekali 2 kali ya, tapi sudah berulang kali. Nah ini menurut Anda, ketika ini kemudian ada wacana, ada celah menjadi calon wakil presiden, apakah Pak Jokowi kembali harus mengeluarkan statement atau memang sebelum-sebelumnya itu statement yang dikeluarkan Pak Jokowi kurang tegas, sehingga hal-hal semacam itu masih terus saja digulirkan? Iya, Bang. Satu yang paling keras juga mengkritik Pak Jokowi karena saya sayang terhadap Pak Presiden gitu. Mengkritik pemerintah saya sering sekali gitu dengan objektif dan konstruktif, termasuk terkait dengan ketika itu saya sering mengkritik tentang Pak Jokowi 3 periode. Bahkan saya bilang Pak Jokowi harus membuat statement yang jelas. Dan Pak Jokowi juga ya dari kritikan itu kan dari rakyat juga mengkritik ya Pak Jokowi membuat statement yang jelas tadi bahwa tidak ingin 3 periode dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks Jokowi menjadi cawapres ini ya perlu menjelaskan kepada publik agar apa? Agar publik adil, agar publik clear bahwa sesungguhnya memang Pak Presiden tidak menginginkan itu, walaupun banyak yang mendorong-dorong dan bersikap dan berjiwa negarawan. Nah itu yang kita inginkan, gitu. Itu yang kita harapkan dari beliau sosok negarawan yang sejati, seperti itu. Baik, terima kasih Kang Ujang. Oke, kita ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau kita tahu ini kan Projo sempat ya mengutarakan wacana 3 periode, kemudian ramai ini sudah dalam tanda kutip sudah pupus. Nah, ini kemudian muncul lagi isu cawapres. Apakah kemudian ini akan menjadi jalan tengah Projo untuk artinya mengangkat lagi sosok Jokowi atau seperti apa? Oke, pertama begini ya. Jadi kayak tadi soal 3 periode misalnya. Sebenarnya Projo tidak pernah mengusulkan atau mengusung isu itu. Kebetulan kemarin waktu musrah di Bandung, memang ternyata suara paling besar itu sekitar 30% itu menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden lagi. Itu jangan dianggap sebagai Projo mengendorse itu, tidak, karena hasil musrah itu kami kemarin benar-benar jujur, buktinya juga nomor 2 itu ada Pak Sandiaga Uno, terus kemudian ada juga di 5 besar ada nama Anies Baswedan. Artinya dalam konteks sekarang ada wacana Pak Jokowi sebagai cawapres, ya kami tentu akan mempelajari, mengamati situasi ini, karena sekarang ini kami pada fase benar-benar berupaya mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat, seperti yang diperintahkan Pak Jokowi waktu kongres di Magelang bulan Mei lalu, bicara lagi dengan rakyat, ini apa kita gali lagi, akhirnya kemudian kita merumuskan sebuah mekanisme yang kita namakan dengan musrah itu, yang hasilnya pun juga buat saya sendiri juga cukup kaget, karena nggak menyangka misalnya nama-nama yang saya sebutkan tadi, misalnya ada Pak Sandiaga Uno yang nomor 2 di atas Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, ada nama Anies Baswedan di nomor 5, itu kan mengejutkan.
Nah, hari ini ada dinamika baru tentang cawapres, ya kan? Karena peluang celah hukumnya ada. Jadi saya ingin juga sampaikan bahwa Presiden kan berkali-kali sebetulnya mengatakan bahwa beliau ini taat konstitusi. Selalu dibilang begitu, dan kalau di track lagi saya mungkin paling awal lah ngomong soal 3 periode itu di akhir tahun 2019 saya sudah ngomong bahwa 3 periode itu bagi dalam berdemokrasi sebuah kemunduran gitu misalnya saya sampaikan. Nah, jadi kemudian tapi di luar itu ada aspirasi, ada kehendak rakyat, sebagian rakyat yang menginginkan tetap Pak Jokowi. Ini kan nggak bisa kita abaikan begitu saja, gitu. Karena dalam pandangan politik saya ya konstitusi di satu sisi dan kehendak rakyat di satu sisi kan juga harus kita sinkronisasi. Jangan sampai kemudian ada kehendak rakyat kemudian tidak terwadai karena aturan hukumnya yang tidak jelas, misalnya begitu. Sama pada kasus cawapres ini sebetulnya ada tafsir seperti yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi mengutip Prof. Jimli misalnya, yang ujung-ujungnya itu nggak boleh. Tapi di kalimat yang tertera dalam pasal 7 di Undang-Undang Dasar itu dan juga pasal di Undang-Undang Pilpres tidak disebutkan dengan terang. Ya mungkin ini perlu akhirnya, apalagi tadi MK secara resmi menyatakan itu bukan statement resmi, ya kan? Ya mungkin perlu akhirnya tafsir secara resmi. Boleh enggak sih sebenarnya? Kan begitu. Ya itu ada mekanisme sendiri kan. Mungkin akan ada yang melakukan apa itu namanya judicial review atau apa memohon tafsir atau apalah sehingga keluar kejelasan. Kalau kemudian jelas nggak boleh, ya sudah nggak boleh kan. Nah tapi pada fase sekarang ternyata kita tidak memungkiri sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi ada ini kelompok masyarakat yang mencoba terus mengaspirasikan mereka pengen itu Pak Jokowi masih jadi pemimpin. Kita nggak bisa juga ngomong lu jangan ngomong begitu kan nggak bisa. Karena ya semua boleh mewacanakan apa saja boleh. Nah, yang perlu kemudian adalah menurut saya ini bukan Pak Jokowi lagi yang dikejar. Gimana Pak Jokowi soal Pak Jokowi jadi cawapres? Yang perlu dikejar adalah tafsir atas konstitusi tadi yang harus difikskan. Dan kalau sudah konstitusinya begini, kita kan sudah berkali-kali dengar Pak Jokowi, saya taat konstitusi. Nah, selesai sebetulnya. Tapi bagi kami tentu ini menarik. Menariknya adalah ada aspirasi seperti ini yang patut kita kemudian kita gali lebih lanjut, kita pikirkan. Semuanya nggak ada demi apa kecuali demi kita ke depan mendapatkan pemimpin-pemimpin republik yang baik, yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Pak Handoko, itu artinya ketika itu digali kemudian ditelaah lagi, ini kan tadi disebut ada celah gitu kan. Nah, kemungkinan Projo ini akan apa ya, tetap menggaungkan ini atau sudah menutup apa yang sudah menjadi polemik ini? Nah, kita juga tidak menggaungkan, kita juga terkaget-kaget dengan kemudian tiba-tiba ada statement ya kan, kemudian rame di berita. Kami hanya melihat kami sekarang ini Projo pada posisi sebenarnya adalah mencoba memahami apa yang menjadi kehendak rakyat. Makanya kami menggelar musyawarah rakyat. Yang pertama kemarin di Bandung, insya Allah habis ini segera kita lakukan juga di Makassar dan di beberapa kota yang lainnya. Ini kan masukan bagi kami. Oh ada aspirasi seperti ini. Jadi terus kemudian kita cek di konstitusinya. Oh ya memang tidak jelas disebutkan nggak boleh. Sehingga kan kalau tidak jelas disebut nggak boleh kan bisa ditafsir oh boleh kan gitu kan. Nah makanya bagi kami ya kita lihat dulu ini situasinya sebagai masukan tambahan bagi kami tentang
aspirasi-aspirasi masyarakat akan siapa capres cawapres di periode mendatang. Nah, Pak Handoko, Projo ini kan dekat ya, sudah bertahun-tahun bersama Jokowi. Nah, apakah kemudian setelah ini muncul Projo mencoba mengkomunikasikan dengan Presiden Jokowi atau apa ya, seperti apa gitu, Pak Handoko? Ya, kalau soal komunikasi tentu kami kan sudah punya mekanisme tersendiri yang sudah cukup lama lah. Pada titik-titik tertentu yang krusial pasti kita berkomunikasi. Tapi hari ini belum, kalau soal wacana cawapres ini kami belum melakukan komunikasi apa-apa dengan Presiden. Tapi kalau memang ya tentu sebagai organisasi yang pembinanya adalah Presiden sendiri, yang selama ini bekerja mengiringi Presiden, apapun yang menjadi langkah-langkah politik kami berikutnya selalu kami konsultasikan, kami diskusikan dengan Presiden, seperti yang misalnya kami saya sebut lagi, misalkan kita bikin musra, itu juga kita desain, kita sampaikan ke Presiden, misalnya begini Pak, kami akan menggelar ini, pasti kami pamitan, pasti ngomong. Begitu. Oke, terima kasih Pak Handoko. Baik, saya ke Pak Khalid. Pak Khalid tadi disampaikan Pak Handoko, ini ada konstitusi, tapi juga di sisi lain ada kehendak rakyat. Nah, ini harus disinkronisasikan lah. Menurut Pak Khalid sendiri, apakah ini jalan tengahnya MK harus memberikan tafsir yang jelas? Sepertinya ini juga sudah diluruskan oleh MK, tapi ini sudah terlanjur bergulir seperti itu. Menurut Anda seperti apa, Pak Khalid? Pertama, semangat reformasi 98 dalam amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan. Kenapa? Karena historisnya politik Indonesia atas nama kehendak rakyat, Presiden terpilih kembali, kemudian dipilih kembali, kemudian dipilih kembali, dipilih kembali. Di era Presiden Soekarno bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup. Presiden Soeharto juga sama, berkali-kali terpilih, sehingga beliau harus mundur secara paksa karena krisis dan karena arus reformasi yang begitu besar. Sejarah mengajarkan yang begitu penting buat bangsa kita. Jadi ini harus jadi kaca kita untuk melihat kembali pelajaran kita sebagai bangsa. Jangan lagi lihat person to person nih. Lihat alur perjalanan bangsa ini sudah kita lewati gitu. Dan jangan masuk ke tempat yang salah kembali. Jadi kalau semangat reformasi, semangat amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan, makanya jangan lagi diotak-atik, ambil celah dan sebagainya gitu. Jadi levelnya ini bukan lagi seperti anak kecil, ini boleh apa nggak boleh nih. Kalau sama orang tuanya nggak dibolehin, kalau sama orang tuanya dikasih ini aturan gini-gini mencari celah. Ini levelnya bukan anak kecil, tapi levelnya adalah seorang leader of the nation, pemimpin dari sebuah bangsa. Itu harus clear, harus seorang statesman, seorang negarawan, bukan lagi berpikir rules of the game, tapi rules of ethics, etika di situ. Nah inilah yang harus dicontohkan. Kalau kita bisa katakanlah ini menjadi presiden ya, kemudian Bapak Joko Widodo maju sebagai cawapres dan beliau jadi wakil presiden, itu akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dan itu jangan dibuka peluang itu, spekulasi itu jangan dibuka. Ya. Tentu kita berharap presiden itu warga negara. Kenapa? Presiden dipilih oleh rakyat, dia mau punya moral ground, moral standard yang tinggi. Dan bukan mencari celah-celah hukum di situ gitu. Nah, sekarang begitu sistem presidensialisme. Kita berharap memilih pemimpin Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid. Tadi yang disoroti Pak Khalid adalah terkait bahwasanya ini tidak hanya seputar hukum seperti itu, tapi juga ada etika di sana. Pak Khalid sudah terhubung kembali? Halo, ya ini sepertinya sinyal di tempat saya kurang bagus nih ya. Baik, silakan Pak Khalid, tadi terpotong sampai di mana tadi ya? Sistem presidensial. Iya. Silakan. Indonesia itu memilih sistem presidensialisme apa? Kita memberikan kepercayaan kepada seorang presiden, dan Bapak Joko Widodo itu diberikan kepercayaan sebagai seorang presiden. Itu the ultimate position
Posisinya sudah sangat puncak-puncaknya. Terus buat apa turun derajat menjadi wakil presiden? Itu kan cara untuk mempermalukan Presiden Joko Widodo. Itu mempermalukan dan itu harus ditolak. Saya berharap Pak Handoko dan kawan-kawan itu menolak itu gitu. Dan menjadi guard, menjadi penjaga, menjadi guardian of the constitution gitu, menjadi penjaga konstitusi, menjadikan contoh ini etiknya. Kalau sampai ini diloloskan, saya nggak tahu ya, ini akan menjadi presiden buruk ya. Dan saya harap sih, saya percaya betul, pasti saya berharap betul Presiden Joko Widodo akan menolak usulan ini, ya, karena beliau memiliki moral standar yang di atas rata-rata, ya, yang tidak mungkin akan tergoda dengan gimmick dan rayuan yang semacam itu, gitu ya. Dan saya berharap juga, ya, para relawan juga jangan membuat beliau berpikir ulang begitu ya. Kita berpikirnya harus bangsa nih, bukan hanya elektoral ya, bukan hanya elektoral. Kalau kita hanya berpikir elektoral ya, mungkin sekarang Bapak Joko Widodo masih tinggi secara elektoral. Kalau kita berpikir elektoral dan elektoral di atas konstitusi ya, nanti bisa terpilih lagi gitu ya. Tapi kalau kita berpikir konstitusional, berpikir etik, ya etik itu di atas rules of law, ya itu akan luar biasa bangsa ini. Ya, kita berharap pemimpin ke depan akan menjadi seperti itu gitu. Etika di atas hukum gitu ya. Baik. Jadi tidak hanya mencari celah-celah hukum, tapi dia menunjukkan etika publik yang sangat baik. Demikian. Baik, Pak Khalid, Anda meyakini Pak Jokowi akan menolak dan harapannya seperti itu. Lantas kalau melihat dari bunyi pasal, apakah ini MK perlu melakukan seperti tadi yang diusulkan, apakah perlu membuat tafsir jelas atau mungkin bisa mengubah secara lebih eksplisit sejelas mungkin? Ya itu perdebatan hukum tata negara lah ya. Saya pikir, nah ini kuncinya adalah di pemimpin tertinggi dari bangsa kita sebenarnya. Jadi kalau umpamanya sudah clear tidak ada di situ gitu, karena begini proses pembuatan hukum seringkali di sini kekuatan politik atau political power dia mengintervensi kekuatan hukum, ya. Karena ketika political power menghendaki itu ada perubahan konstitusi atau menghendaki adanya perubahan atau tafsir tertentu, itu bisa aja terjadi. Tapi jika political power yang existing saat ini itu tidak menghendaki seperti itu tidak akan terjadi. Ya, tafsir apapun dibuat, kalau political power-nya itu ingin menghendaki lanjut, ingin menghendaki ada kelanjutan dari kepemimpinannya, ya itu akan bisa aja terjadi gitu. Nah, disinilah kemudian diuji sikap kenegarawanan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap semoga Bapak Presiden tetap on the track ya, taat konstitusi dan menjaga etika publik sebagai seorang negarawan. Baik, terima kasih Pak Khalid. Oke, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita kan masih menebak ya statement apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini sudah terlanjur viral meskipun kemudian ada klarifikasi dari MK bahwasanya itu statement pribadi bukan statement institusi. Nah, kemudian apa jika memang ini kemudian dipaksakan, apa yang kemudian plus minusnya bagi seorang Jokowi? Ya, saya meyakini ya kalau itu ada celah, ada peluang, ya tidak ada yang tidak mungkin di politik itu. Nah, bisa mengeksekusi persoalan itu, atau Pak Jokowi beserta relawan-relawannya bisa saja terdorong hanyut dalam sebuah katakanlah skenario politik untuk bisa menjadi cawapres. Kan seperti itu. Karena dorongan kekuasaan itu ya sangat sangat luar biasa menggiurkan. Oleh karena itu saya meyakini ya sikap keteladanan dan sikap penegarawanan ya, karena saya ini kan dosen akademisi ya, mesti diutamakan, dijunjung tinggi. Oleh karena itu saya menilai ya semua komponen bangsa termasuk relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk Partai yang mengusung, termasuk Pak Jokowi sendiri ya, tidak keluar dari konteks etik yang harus dijunjung dan dibangun. Karena kan selama ini jujur ya di ruang politik kita itu sedikit sekali yang mengutamakan nilai etik itu. Politisi kita juga mohon maaf banyak yang mendorong untuk bisa membangun sebuah nilai etik yang luhur. Makanya cenderung di kita itu ya berputar-putar pada wilayah
apa namanya menarasikan membangun sebuah konstruksi tanda petik dalam tanda petik kalau pemain politik gitu ya mengakal-ngakali aturan, apalagi aturannya nggak melarang, apalagi aturannya tidak jelas, ya itu langsung bisa dieksekusi. Yang jelas pun akan sulit apa namanya di politik itu untuk apa ya untuk bisa direalisasikan. Beginilah kalau dalam politik itu. Politik itu ya kalau tidak bisa untuk ada peluang itu dihindari, ada kesempatan itu dijauhi, nggak bisa. Politik itu kalau ada peluang sekecil apapun ya akan diambil. Ya apalagi persoalannya ini adalah cawapres dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Khalid. Seandainya Pak Jokowi maju lalu menjadi capres lalu menang dan tahu-tahu mohon maaf tanda petik presidennya itu bisa selesai atau bisa turun akan naik lagi. Ini kan lalu apa konstruksi hukum apa yang harus apa namanya dibangun dalam konteks melihat fenomena ini. Ini kan ada sebuah gagasan yang menarik menurut saya, perdebatan ini menarik yang harus kita apa namanya selesaikan bersama-sama. Dalam konteks ini adalah MK lah yang menjadi gawang dari semua perdebatan ini. Dan tentu kita tidak alergi untuk membahas ini. Kita sebagai rakyat Indonesia harus terbiasa untuk membangun sebuah narasi yang kuat terkait dengan argumen-argumen terkait dengan politik kebangsaan kita. Ya, saya sih melihat ya potensi ke arah sana cukup tinggi, cukup besar karena tadi sekecil apapun peluang akan dimanfaatkan dan digunakan selagi bisa. Karena kan kita ini kan kalau dalam teori itu kan menganut power center. Kekuasaan itu menjadi magnet. Kekuasaan itu menjadi apa ya? Kalau bahasa sederhananya, bahasa orang awam gitu ya, ada gula, ada semut. Kalau ada kekuasaan, orang mendekat. Kalau tidak ada kekuasaan, orang menghilang. Orang menjauh. Oleh karena itu ya, setiap figur atau tokoh, siapapun yang berkuasa, itu selalu akan banyak didatangi oleh orang-orang. Karena ada gula, ada semut itu. Nah, oleh karena itu, saya meyakini, apakah Pak Jokowi memang siap? Siap artinya tidak jadi presiden lagi atau tidak jadi cawapres juga. Artinya dia tidak punya posisi kenegaraan 2024 ke depan. Nah harus siap tidak dihormati. Karena di kita ini sudah terbiasa tidak punya jabatan, tidak dihormati. Semua bupati, ex-bupati, gubernur, mantan-mantan lah, presiden, wakil presiden itu cenderung tidak dihormati ketika dia sudah tidak menjabat. Nah, oleh karena itu tadi jiwa kenegarawanan Pak Jokowi diuji di situ. Apakah siap Pak Jokowi memang melepaskan baju-baju kekuasaannya itu? Misalkan presidennya sudah beres 2 periode, lalu cawapres pun tidak diambil. Nah itu harus siap. Nah tetapi di kita ini kan begitu, kalau nggak punya jabatan dirinya ini dikerjain. Secara politik pasti akan dikerjain. Pasti nanti mohon maaf ya dalam konteks tertentu ada yang dendam lawan politiknya ya kalau tidak jadi ya kita kerjain, kita hajar kan bisa saja. Karena ini politik. Oleh karena itu menjaga kekuasaan itu penting dalam politik itu. Sekecil apapun celah itu ya akan menurut saya bisa akan diambil atas nama apa namanya aturan yang masih katakanlah belum begitu tegas atas nama rakyat pasti akan diambil. Saya melihat juga begini ya. Ya kita harus bicara lebih besar terkait dengan persoalan kebangsaan. Jadi ada yang harus kita bangun dalam konteks berpolitik kita. Ya sulit memang kita melarang Pak Jokowi ketika aturannya tidak ada yang larang gitu. Sulit juga kita mengkritik Pak Jokowi ketika aturannya itu nggak jelas. Jadi tafsir konstitusi yang jelas itu mesti clear dulu. Kan gini, kita berdemokrasi, bernegara itu ada rule of the game. Rule of the game salah satunya adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Ketika kita berbicara perdebatan cawapres, itu pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, karena itu perdebatannya di situ ya, maka yang berhak katakanlah membuat itu kan tadi bukan juru bicara MK. Makanya MK mengatakan ya dikualifikasi terkait dengan pernyataan juru bicara MK itu yang berhak menyatakan ya tadi ya ya tafsir dari hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena
hanya satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu kan ya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita tunggu apakah memang seperti itu ataukah memang memperbolehkan atau tidak. Yang kedua memang sikap Pak Jokowi sendiri ini menjadi penting. Dan saya meyakini ya Pak Jokowi ini kan orang baik ya. Tetapi kan kadang-kadang banyak pihak di luar sana itu yang mengojok-ngojok, mendorong-dorong, termasuk terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Kita ini kan hampir berdarah-darah, hampir berkonflik. Makanya ada demo 11 April 2022 yang dengan tegas mahasiswa BEM itu menolak Jokowi 3 periode kan. Oleh karena itu ya, dan termasuk saya namanya dicatut sebagai mentor demo di bidang politik ketika itu. Aneh-aneh saja, tapi saya meyakini bahwa Pak Jokowi adalah sosok negarawan. Jadi tidak akan tergiur dengan kekuasaan yang ya mohon maaf ya kelasnya levelnya turun. Jadi presiden jadi Kang Ujang. Ya. Kang Ujang juga ada yang menyebut ya bahwasanya Jokowi harusnya meniru Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak perpanjangan masa jabatan. Nah ini sepertinya seperti apa, Bang? Ya, itu sudah pas apa yang dilakukan Pak SBY. SBY ini kan jenderal intelektual. Ya, saya ya banyak juga membaca-baca karya-karyanya ya. Terlepas dari kesuksesan yang sudah dibangun ya. Setiap presiden punya kesuksesan semua, termasuk Pak Jokowi, Bu Mega, Pak BD, Pak Soeharto, punya kesuksesan, tapi punya kekurangan juga yang harus kita kritik. Nah, ya tentu Pak Jokowi perlu juga meniru pendahulu-pendahulunya. Legowo, ya kan, ikhlas, menerima bahwa kekuasaan itu ada waktunya. Kekuasaan itu juga terkadang harus diberikan kepada orang lain sebagai bagian daripada regenerasi kepemimpinan bangsa. Karena kalau kita Pak Jokowi memastikan maju misalnya, maka kita melihat 3 pemilu terakhir 2014, 2019, 2024 yang maju ya itu aja. Pak Jokowi, Prabowo, Pak Jokowi. Ini kan artinya kalau anak muda mengatakan 4L, lo lagi. Ya ini yang sebenarnya memberi kesempatan kepada anak bangsa yang lain dari 270 juta rakyat Indonesia untuk katakanlah ya bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi jiwa negarawan Pak Jokowi kita tunggu, dan penafsiran MK juga yang clear, yang jelas itu juga kita tunggu gitu. Demi apa? Demi kebaikan bangsa. Oke, terima kasih Kang. Baik, saya kembali ke Pak Andoko. Pak Andoko, kalau melihat ketua Anda ya, Ketua Projo Pak Budi Ari ini kan berstatement bahwasanya wacana ini misalkan Pak Jokowi jadi wakil cawapres, ya cawapresnya Pak Prabowo seperti itu. Belum lagi tanggal 1 September kemarin Pak Budi Ari juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ini sinyal kuat bahwasanya Pak Jokowi ini akan merestui Pak Prabowo dan juga dukungan Projo akan mengerucut ke Pak Prabowo? Ya itu Mas, ini kalau soal Ketum Projo ketemu sama Pak Prabowo, terus kemudian ditanya tentang komentarnya Prabowo, Pak Jokowi, pasangannya, ya saya pikir biasa saja. Ketua Umum Projo juga ketemu yang lainnya. Kapan hari ketemu KIB juga rame. Terus kemudian ketemu Pak Prabowo rame, tapi itu bagian dari komunikasi politik yang ya semua juga ketemu biasa aja itu. Jadi nggak bisa juga kemudian ditafsir akan begini. Yang jelas kalau Projo itu nunggu aja komandonya Pak Jokowi. Kami betul-betul ya ke siapapun kami akan bilang begitu. Ya kami akan ikut Pak Jokowi, dan itu sudah kami sampaikan secara terang-terangan berulang kali ke Pak Jokowi. Tapi bahwa kemudian terjadi proses komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya itu memang hal yang harus dilakukan. Kita nggak bisa kemudian tidak melakukan itu. Terkait dengan soal apakah itu kan juga pengandaian. Apa seandainya capresnya Pak Prabowo, cawapresnya Pak Jokowi, itu kan sebuah pertanyaan yang hasil dari sebuah pengandaian. Andaikan bahwa kemudian memang
konstitusinya membolehkan, ya kan, andaikan Pak Jokowi mau, kan begitu semua itu. Ya artinya saya pikir tidak perlu terlalu saya komentari lebih jauh soal itu karena itu juga bukan sebuah Baik. sikap politik Baik. resmi dari organisasi. Nah, cuman Baik. saya agak tertarik begini, Mas. Tadi misalnya disebutkan Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY, itu semuanya mempunyai konteks yang berbeda-beda. Konstelasi saat mereka menjabat itu berbeda-beda. Ya kan, misalnya begini. Kita tidak juga bisa kemudian lantas membayang. Memang karena kita lahir di generasi zamannya besar berjuang di era Orde Baru, kita melawan Orde Baru, kemudian kita merasa sangat yakin bahwa kekuasaan harus dibatasi 2 periode saja, misalnya. Pertama dibatasi, ya setuju. Dibatasinya berapa? Waktu itu sepakatnya 2 periode, kan begitu alurnya. Karena kita punya pengalaman dengan presiden yang ya kita tahu lah Pak Harto seperti itu, memanipulasi suara rakyat. Baru saja semuanya ngomong, oh Bapak disuruh diminta rakyat untuk menjadi presiden lagi, tahun berikutnya sudah tumbang misalnya. Situasinya sangat berbeda dengan hari ini, di mana kebebasan berpendapat itu dihargai, semua orang boleh bicara, menyampaikan wacananya, begitu. Dan juga misalnya dengan Pak Presiden sebelumnya, Pak SBY misalnya, pasti konteksnya juga berbeda. Nah, maksud saya adalah ini sebuah pengalaman kita membangun demokrasi, kemudian mengembangkan demokrasi demi kemajuan bangsa, di mana semua hal yang muncul menjadi fenomena di publik, menjadi aspirasi rakyat, ya ayo kita exercise gitu. Nah, kalau kita habis mengalami tirani seperti Orde Baru, kemudian ya pasti udah jangan lama-lama jadi presiden, kan begitu kan. Tapi kemudian ternyata kita sekarang punya pengalaman baru ini. Loh, presidennya baik. Ya kan? Sayang kalau cuma dibatasin, kan itu tafsirnya. Ada yang bicara begitu kan. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita exercise. Bagi saya mengembangkan demokrasi itu harus, demi kemajuan bangsa harus. Tetapi bahwa ada fenomena-fenomena tertentu yang harus kita exercise sebagai upaya untuk penyempurnaan kehidupan demokrasi, saya pikir nggak masalah. Baik, Pak Handoko, ini yang menjadi mungkin banyak orang penasaran kalau Projo ini kan pro Jokowi. Kalau Pak Jokowi sudah tidak memimpin atau tidak menjadi presiden, apakah Projo ini akan mendukung tegak lurus dengan calon presiden yang nantinya akan didukung oleh Pak Jokowi? Misalkan itu pilihannya jatuh ke Pak Prabowo, apakah Projo ini bisa jadi berubah menjadi pro Prabowo seperti itu? Pak Saya Handoko. sudah sampaikan, dan kita sudah sering sampaikan, Projo ini terserah Pak Jokowi lah. Gitu. Kasarannya udah 2024 bubar ya bubar, kita selesai tugas kita, kan begitu. Iya kan? Tapi kemudian instruksinya ayo dukung si A, ya kita dukung si A misalnya begitu. Meskipun masing-masing punya konsekuensi. Karena Projo ini kan hanya sekedar apa ya? Kalau di dunia bisnis ini special purpose vehicle lah. Kan seperti itu, bukan sesuatu yang kayak partai politik yang didesain sedemikian rupa. Kalau kita kan memang desainnya untuk memang Pak Jokowi, usernya itu Pak Jokowi, ya kan, user tunggal itu sudah. Baik. Dan itu sehingga besok ternyata udah ya kita selesai ya, misalnya ya sudah selesai, bubar jalan balik kanan misalnya begitu. Kalau kemudian ayo perang lagi nih, kita dukung si A, ya ayo kita jalan, kita coba lakukan semuanya. Begitu. Baik, Pak Handoko. Baik, terima kasih. Ya, oke. Kita ke Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu ya PKS ini kan sudah 2 kali ya bersama dengan Presiden SBY di dalam pemerintahan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Demokrat ini bahwa SBY sempat ditawarkan 3 periode, tapi kemudian menolak tegas. Nah, kita tidak membandingkan antara presiden satu dengan yang lain. Artinya kita bisa mengambil pelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil dari sosok SBY meskipun saat itu masih kuat. Ya, saya pikir itu sikap yang sangat tepat dan
seharusnya memang diikuti oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi menutup semua celah peluang spekulasi untuk katakanlah perpanjangan 3 periode atau sekarang yang sedang ramai calon wakil presiden atau wakil presiden, itu semuanya harus ditutup rapat-rapat celah itu ya. Sehingga kalau perkara masalah tafsir itu serahkan ke Mahkamah Konstitusi atau para hukum tata negara. Ini kita berbicara sikap seorang pemimpin ya. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa dipegang kata-katanya. Ya, kalau orang Jawa bilang nggak boleh seperti isu dele sore tempe gitu ya. Bicaranya apa kemudian berubah gitu. Nah, ini yang harus kita pegang betul. Sehingga kata-katanya itu adalah integritas. Kata-katanya itu terwujud dalam sikap dan lakunya. Nah, dalam hal ini penting sekali. Bapak SBY ya memang waktu itu ada godaan juga untuk perpanjangan dan sebagainya. Tapi di awal langsung mengatakan bahwa Presiden SBY mengatakan tidak akan perpanjangan 3 periode. Menjadi wakil dan sebagainya juga sama. Saya pikir itu tradisi yang bagus. Dan saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo juga akan melakukan hal yang sama. Kalau itu terus terjadi, itu akan baik buat legacy ke depan gitu ya. Nah, jangan ini kemudian di-break, dijebol tradisi yang sudah bagus itu, dan kemudian menunjukkan sesuatu presiden yang buruk untuk ke depan. Ini jangan sampai itu terjadi. Nah, saya pikir memang janganlah, maksud saya itu begini, pemimpin yang baik itu meninggalkan warisan yang baik, ya. Jangan jadi seorang pemimpin yang memberikan warisan yang justru menjadikan polemik gitu ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo katakanlah menjadi wakil presiden ya, itu sama dengan mengatakan bahwasannya ya beliau sebenarnya siap untuk menjaga kekuasaan untuk seterusnya. Kenapa? Ya tadi itu ada peluang dia menjadi presiden karena wakil presiden desain konstitusinya adalah dia akan menggantikan presiden jika ada terjadi apa-apa dengan presiden. Dan itu kan tujuan dari adanya wakil presiden. Ya kan? Nah, ini juga menjadi peluang beliau akan terpilih kembali dan itu bisa desain lagi masuk lagi berikutnya gitu kan, dalam pemilihan berikutnya dan sebagainya. Ini akan bahaya. Jadi ketika kita tidak stick dengan rules, dengan aturan main ya, dan kita mengakali itu gitu, celah-celah itu dibuka, itu akan menjadi semakin rumit itu. Warisannya buat generasi mendatang semakin kurang bagus. Nah, saya pikir disinilah butuh ketegasan, kearifan, kebijaksanaan, dan pemahaman seorang negarawan di sini. Nah, kalau mamanya ada suara-suara yang ajakan-ajakan seperti itu, baik itu dari partai politik atau dari relawan, ya kita berharap penuh bagaimana ke depan ini Bapak Presiden Joko Widodo tidak membiarkan itu terjadi lagi gitu ya. Sehingga kita itu udah fokus nih ya, capres sama cawapres yang akan berkompetisi, mereka adalah pemimpin baru Indonesia. Ya. Karena eranya Bapak Presiden Joko Widodo sudah selesai. Beliau sudah melakukan bagiannya. Ya, 10 tahun, that's enough. Itu sudah cukup dan konstitusi sudah memberikan itu. Maka the next period, ya itu diberikan pada generasi setelahnya. Jadi jangan lagi beliau lagi jadi wakil presiden di sana. Jangan. Berikanlah banyak calon-calon pemimpin bangsa masa depan, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Banyak calon-calon pemimpin masa depan yang katakanlah bisa melanjutkan, bisa memperbaiki Indonesia lebih baik. Dan ini berikan kesempatan, baik itu dalam posisi sebagai calon presiden maupun posisi sebagai calon wakil presiden. Ya, dan saya yakin teman-teman relawan juga memahami hal itu, partai-partai politik juga memahami hal itu. Ya, kita mengharapkan, rakyat juga mengharapkan ada wajah-wajah baru, kepemimpinan yang baru, leadership style yang baru, arah visi yang baru untuk ke depan. Nah, inilah yang harus kita terus dorong, ya. PKS insya Allah akan konsisten untuk taat kepada konstitusi dan menjaga bagaimana etika politik juga diterapkan dalam memahami dan menjalankan konstitusi. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, saya ke Kang Ujang mungkin sekaligus nanti untuk menutup ya perbincangan di sore hari ini. Nanti juga akan kami mintakan kepada Pak Handoko dan juga Bang Khalid. Dari Kang Ujang terlebih dahulu, apa yang ingin Anda sampaikan, yang Anda simpulkan, atau mungkin apa yang ingin Anda sarankan, baik kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang mungkin juga ikut bersuara, ikut kemudian merespon isu Jokowi bisa menjadi cawapres di 2024, Kang Ujang? Ya, ini kan karena ada celah, ya kan, ada kesempatan. Oleh karena itu ya
kelompok Pak Jokowi gitu ya, tidak akan tinggal diam. Pasti akan tanda petik ya melakukan usaha-usaha untuk bisa mengawal katakanlah untuk bisa ya tanda petik menjadi cawapres. Karena di politik itu tadi saya katakan di awal, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, maka sebisa mungkin untuk diambil. Tetapi persoalannya adalah yang harus kita perhatikan, saya tetap berkepentingan untuk Pak Jokowi memberikan teladan yang baik terhadap bangsa ini, terhadap anak cucu kita semua. Karena jujur saja hari ini kita melihat keteladanan itu menjadi hilang dari tokoh-tokoh bangsa. Kita dulu melihat orang-orang hebat seperti Bung Karno, Bung Hatta, Hamka, Sahril gitu. Itu menjadi teladan kita semua. Bagaimana perdebatan-perdebatannya juga menjadi referensi bagi anak-anak muda seperti saya hingga saat ini. Nah, ke depan itu ya kita menginginkan Pak Jokowi adalah menjadi seorang teladan itu yang bisa memang ditiru oleh anak-anak bangsa ke depan. Ya kalau nanti misalkan mau tergoda ya kan dikompor-kompori, didukung oleh, mohon maaf, orang-orang dekatnya untuk bisa menjadi cawapres, ya ini juga akan, menurut saya, walaupun memang katakanlah seandainya nanti dibolehkan gitu ya dalam tafsir konstitusinya, tapi ini akan menjadi jejak yang kurang bagus kalau menurut hemat saya. Karena apa? Karena ya kekuasaan itu ada batasnya, ada saatnya harus berkuasa, silakan berkuasa, berbuat yang terbaik. Saatnya turun, ya sudah, berikan kesempatan kepada yang lain. Dan saya meyakini ya, bangsa ini tidak kekurangan orang-orang hebat yang berjiwa bijak. Ini yang kita harapkan, berjiwa negarawan. Karena sosok negarawan itu harus kita lekatkan kepada orang-orang yang memang tadi kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, kelompok. Kalau itu terjadi, maka ya mohon maaf, keteladanan itu akan hilang dari tokoh-tokoh bangsa kita. Kita butuh anak-anak muda Indonesia seperti saya, butuh teladan-teladan itu termasuk dari Pak Jokowi. Ya kalau dieksekusi rame-rame, nanti kalau misalkan nggak berkuasa gimana kita ya, kelompok kita gimana ya, disikat enggak ya, ya sudahlah berkuasa lagi aja, jadi cawapres dulu gitu. Jangan-jangan nanti di tengah jalan tanda petik, nanti presidennya digulingkan gitu, dengan cara apa kan kita nggak tahu. Tahu-tahu jadi presiden lagi kan bisa saja, kan bisa terjadi. Fenomena ini bisa terjadi, analisa saya. Di politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin, apapun bisa terjadi. Jadi termasuk tafsir konstitusi pasal 7 yang kita perdebatkan ini terkait dengan rame cawapres ini, itu memungkinkan untuk bisa dieksekusi oleh Pak Jokowi. Tetapi tadi kita sebagai anak bangsa butuh keteladanan dari Pak Jokowi itu. Ada saatnya harus berkuasa, ada saatnya juga harus memberikan kekuasaan kepada orang lain. Jiwa bijaksana di Pak Jokowi kita tunggu, dan tafsir konstitusi juga kita butuhkan dari Mahkamah Konstitusi agar perdebatan tidak berlarut-larut. Terima kasih. Baik. Bang Gilang dan Kang Asep, Bang Khalid dan Bang Handoko juga, salam takdim. Baik, terima kasih Kang Ujang. Terima kasih. Pak Handoko, Sekjen Projo, statementnya singkat saja. Oke, terima kasih. Ya, bagi kami wacana ini cukup menarik sebagai sebuah fenomena baru yang di situasi politik sekarang ini. Saya melihat ini sebagai sebuah fenomena yang mesti kita exercise, ya kan? Kita exercise karena memang pengalaman-pengalaman selama ini dalam perjalanan demokrasi kita yang dalam era reformasi kita baru beberapa orang jadi presiden, tentu akan banyak hal-hal baru yang kita mesti melakukan exercise terhadap semua hal, semua fenomena, semua kemungkinan. Saya sepakat dengan Bang Ujang memang ya politik itu bicara tentang semua kemungkinan, semua serba mungkin. Maka tetapi tentu saya juga sepakat bahwa semuanya ini harus bermuara pada kesejahteraan, kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa Indonesia. Semuanya di situ. Karena bagi kami demokrasi sebetulnya ya, karena memang di Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden memang tidak dinyatakan bahwa mantan
presiden itu nggak boleh jadi wapres karena di situ yang penting tidak yang dinyatakan hanya dalam jabatan yang sama. Hanya kemudian menjadi mengagetkan ketika tiba-tiba muncul statement dari juru bicara MK, meskipun juga kemudian ada juga statement bahwa itu bukan pernyataan resmi, gitu kan, bukan sebuah pernyataan resmi. Nah, mengenai soal Pak Jokowi kemudian bisa menjadi cawapres, ya sebenarnya bukan cuma Pak Jokowi, Pak SBY juga bisa, kan begitu. Sebenarnya itu sesuatu yang lumrah. Cuman saya melihat memang ada dalam perjalanan beberapa waktu terakhir ini kan ada aspirasi yang cukup besar mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi yang berupaya kemudian mempertahankan ini bagaimana Pak Jokowi terus menjadi pemimpin di negeri ini di periode 2024-2029 sehingga muncullah wacana-wacana 3 periode yang kemarin juga sempat rame. Nah, kemudian kalau 3 periode kan ada problem konstitusi yang jelas-jelas itu enggak sesuai, ya kan? Nah, kemudian ada mungkin ya ada yang ngulik-ngulik ya. Oh, ada peluangnya ada di sini ini misalnya begitu. Tapi itu kan alternatif yang kemudian diwacanakan. Bukan sebuah sikap dari Pak Jokowi atau skenario dari beliau, tidak juga. Yang jelas ini adalah ada wacana yang bagaimana berupaya aspirasi ini menginginkan Pak Jokowi tetap menjadi pemimpin di negeri ini. Sebetulnya kalau kita tarik kemarin ya inline sama aspirasi yang ada yang pengen 3 periode. Baik. Macam seperti itu. Handoko, kalau dari Bapak secara pribadi atau mungkin sikap dari Projo mengetahui isu tentang peluang Jokowi menjadi calon wakil presiden di 2024 ini, apakah sependapat atau tidak setuju? Ya tidak pada posisi itu, karena konstitusi memungkinkan. Tetapi secara resmi kami juga belum punya sikap itu kan karena kami mesti merumuskan bareng-bareng kalau soal bagaimana sikap Projo terhadap isu ini. Tapi yang jelas kalau dari sisi kami ya ini bentuk pengakuan apresiasi dari publik terhadap Pak Jokowi yang kita masih sangat puas sampai hari ini dan menginginkan kepemimpinan beliau berlanjut. Itu kami lihat sebagai sebuah aspirasi. Baik. Bahwa sikap kami nanti akan seperti apa ya tentu ada mekanisme tersendiri untuk memutuskan itu. Baik, artinya kalau dari Projo memandangnya ini bisa saja ada aturan yang tidak melarang, bisa dikatakan seperti itu, tapi belum membuat sepakat. Kemarin misalnya dari PDI Perjuangan Mas Bambang Pacul juga ngomong bisa secara legal, secara konstitusi nggak ada yang dilanggar. Itu yang harus kita lihat sehingga muncul wacana seperti ini menjadi sangat bisa dimengerti. Baik, untuk awal terlebih dahulu Pak Handoko, terima kasih. Oke, selamat bergabung Bang Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid. Halo, Bang Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu bahwa wacana ini sudah berhari-hari memanas, kemudian baru hari ini diluruskan oleh juru bicara MK bahwasanya ini bukan sikap resmi institusi, tetapi sikap pribadi. Nah, Anda memandang seperti apa, Pak Khalid? Apakah ini memang secara ketidaksengajaan atau memang sudah ada grand design? Ya, tentu itu yang mengerti dan memahami maksud dan tujuannya kan dari bagaimana MK sendiri ya, karena isu ini diraise pertama kali dari MK dan juga dari beberapa sampaikan ini gitu. Namun kita harus
memiliki sensitivitas ya. Dalam bernegara itu kan bukan hanya aturan hukum, tapi juga ada namanya etika, ya, ada etika. Jadi rasa kita dalam membangun ini, etika kita ini harus menjadi perhatian penting. Bahkan kalau kita berpikir seorang pemimpin, seorang leader, apalagi pemimpin bangsa, maka etika itu bisa jadi lebih tinggi dengan hukum gitu ya. Kalau hukum bicara benar, salah, dan sebagainya, etika itu pantas dan tidak pantas. Itu juga harus dimasukkan gitu. Maka kalau kita melihat kalau leadership seseorang itu, katakanlah dia memiliki seorang sikap negarawan, dia tidak akan membiarkan isu ini akan terus bergulir. Sehingga akan dicukupkanlah, cukup pengabdian 2 periode, tidak ada 3 periode, ya, isu cawapres juga tidak mungkin lagi ditutup peluang itu, sehingga ke depan kita berpikir bagaimana kepemimpinan ke depan ini kepemimpinan yang benar-benar baru, ya, yang membawa sebuah perubahan gitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh segala pihak. Jadi tidak hanya berpikir boleh atau tidak boleh secara konstitusional, tapi harus berpikir etik atau etika. Saya akan ambil contoh simulasi begini. Misalnya, ini misalnya ya, kalau Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dengan katakanlah siapapun nanti presidennya, Halo Pak Khalid. kan itu nanti Ya, Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid yang nampaknya terjadi masalah koneksi. Baik, Pak Khalid. Pak Khalid. Baik, Pak Khalid, apakah masih tersambung? halo. Baik, Pak Khalid, tadi sempat terputus, mungkin bisa diulangi, Pak? Ya, jadi etika di atas hukum itu Ya. bagi seorang negarawan. Saya akan coba simulasikan ya. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden dan kemudian terpilih nih, ada presiden dan wakil presidennya adalah Bapak Joko Widodo. Di tengah jalan presiden terpilih itu tidak bisa menjalankannya perannya sebagai presiden. Akhirnya Bapak Joko Widodo sebagai wakil presiden akan naik menjadi presiden. Ini akan menjadi presiden buruk dalam konstitusi dan demokrasi kita gitu ya. Jadi peluang-peluang seperti itu harusnya sudah tidak lagi disimulasikan lagi. Kita harus tutup erat, tutup rapat-rapat, tidak memberikan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi gitu. Nah, tentu kalau kita berdebat masalah hukum tata negara ya memang masih bisa ada kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu ya. Tapi saya berharap ya kita berpikir negarawan gitu, bukan hanya election saja gitu, tapi bagaimana bangsa ini ke depan, ya berpikir bagaimana generasi mendatang, bukan hanya pemilu mendatang gitu ya. Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo ini yang mengusulkan beliau untuk menjadi cawapres itu kalau kata beliau mungkin bisa dikatakan apa, cari muka atau menampar muka atau bagaimana itu? Mungkin Pak Handoko lebih paham gitu ya. Jadi jangan-jangan itu menampar muka itu ya, menampar muka. Bagaimana mungkin presiden 2 periode diturunkan jabatannya menjadi wakil presiden? Itu kan kalau cari muka kurang tepat gitu ya. Itu bisa menampar mukanya presiden itu, mempermalukan presiden gitu ya. Saya berharap Bang sih. Khalid. Ya. Bang Khalid, itu artinya Presiden Jokowi itu harus berstatement untuk menyampaikan tadi komentarnya terkait dengan wacana ini. Kalau beliau mengatakan sebagaimana dulu 3 periode mengatakan tegas tidak akan lanjut 3 periode gitu ya, dan ini juga sama, itu akan memberikan suasana politik yang akan kondusif, yang sangat baik ya. Ya kami berharap itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau umpamanya beliau mengatakan ya namanya demokrasi, namanya ide ya bergulir sah-sah saja, ya buat apa? Nggak masalah kan gitu kan. Nah kalau begitu statementnya itu justru nggak bagus, karena orang akan berspekulasi, oh benar berarti nih. Benar nih, gagasan untuk presidennya siapa dan wakil presidennya Bapak Joko Widodo itu berarti benar nih spekulasinya sana. Nah ini yang harus kita cegah. Nah kalau Bapak Presiden mengatakan
saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan dengan tegas, kami sudah mengabdi selama 2 periode, presiden ke depan sudahlah waktunya generasi mendatang. Begitu. Kalau begitu mengatakan seperti itu, wah luar biasa. Legacy beliau ya buat masyarakat Indonesia dan generasi mendatang itu akan dicatat dengan sangat baik. Tapi kalau beliau memberikan lampu hijau, itu justru akan mendowngrade legacy beliau, mendowngrade demokrasi kita dan mendowngrade konstitusi kita. Oke, Demikian. terima kasih Bang Khalid untuk awal terlebih dahulu. Baik, saya ke Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Mungkin bisa disambung seperti apa komentar Anda terkait wacana ini. Apakah betul di konstitusi kita di pasal 7 UUD 45 ini ada peluang mengarah ke sana ketika presiden menjabat 2 periode, kemudian bisa maju lagi namun sebagai calon wakil presiden, Kang Ujang? Ya, terima kasih Mbak Gilang. Yang Kang Asep ya, saya sebutnya Bang dan ada Asep. Yang Bang Khalid juga saya sapa juga, selamat sore, assalamualaikum Bang Khalid, Bang Albertus tidak tadi. Ini kan ada celah hukum yang bisa saja dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon. Tapi nanti kan ada perdebatan. Kenapa sebagian ahli hukum mengatakan boleh? Lalu ditafsirkan juga banyak pengamat dan ahli politik bahwa boleh karena konstitusi tidak melarang. Tetapi saya ingin mengutip pernyataannya Bang Profesor Jimmy Asidiki, beliau mantan ketua MK, yang mengatakan pasal 7 itu kalau beliau maknai yaitu satu paket. Jadi presiden dengan wakil presiden atau capres dengan cawapres itu satu paket. Jadi pendapat Bang Jimmy itu mengatakan ya kalau satu paket artinya sudah 2 periode juga, itu artinya ada peluang tidak boleh di situ. Tetapi kan kita melihat dalam konstruksi hukum, dalam ilmu hukum itu gitu, kalau 2 pakar hukum bertemu atau 2 ahli hukum bertemu, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu ya nanti kemungkinan ya perbedaan pendapat itu ya bisa jadi ada yang melakukan judicial review ingin mendapatkan pandangan yang clear dari Mahkamah Konstitusi secara resmi, secara legal formalnya seperti apa. Tetapi saya melihat ini ada celah yang memang bisa digunakan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, saya punya pandangan sendiri dalam tingkatan tertentu ketika pilkada di bawah itu ada kejadian dulu di Kerawang. Ini pilkada. Jadi di Kerawang itu ada namanya Pak Dadang Muhtar, sudah 2 periode jadi bupati. Lalu periode ketiganya itu jadi wakil bupati. Itu ada. Tapi konteksnya bukan capres-cawapres, konteksnya pilkada. Tapi itu terjadi. Tetapi ketika jadi mencalonkan jadi calon wakil bupati kalah. Jadi 2 periode ketiganya calon wakil bupati lalu kalah. Nah ini ada. Karena memang tidak ada yang mengatur. Di pilkada terjadi itu. Jadi ada kasus spesifik terkait dengan persoalan itu terjadi di tingkat pilkada. Nah, tetapi kan kita belum melihat jurisprudensi ya kejadian di pilpres. Oleh karena itu pembahasan kita hari ini di Tribun ini sangat menarik ya untuk membedah dan berdebat terkait persoalan kemungkinan Pak Jokowi untuk bisa jadi cawapres. Saya melihatnya ya sebagai seorang pengamat politik sebagai dosen, memang ada celah hukum yang bisa dijadikan sebagai argumen Pak Jokowi untuk bisa menjadi wakil presiden gitu, atau cawapres gitu. Itu sangat clear. Tapi tadi ada pandangan lain juga yang tidak kalah hebatnya dari Prof. Jimmy tadi yang mengatakan bahwa itu satu paket ya. Kalau sudah satu paket ya sama dong cawapres juga, artinya tidak bisa begitu. Bisa dilihat pandangan Bang Profesor Jimmy di di media. Nah, saya ingin mengatakan memang mestinya begini. Saya ke teman-teman anak muda di Indonesia gitu melalui BEM gitu, melalui kampus-kampus yang mengatakan kita tuh memang harus menjadi seorang negarawan, termasuk Bapak Jokowi presiden kita, siapapun kita. Kenapa? Negarawan itu mengesampingkan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa negara. Itu titik poin pertama. Jadi ya Pak Jokowi ini walaupun ya diojok-ojok, didukung-dukung katakanlah gitu ya, terus dikompor-kompori ya untuk bisa menjadi cawapres, mestinya jangan terpancing. Yang kedua, negarawan itu adalah ucapannya gitu ya, ide dan gagasannya termasuk tindakannya
sama, itu untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi maupun kekuasaan nanti, apalagi untuk kepentingan golongan. Gitu. Ini jangan, ini catatan dari saya. Dan terkait perdebatan peluang Pak Jokowi menjadi cawapres, memang ada celahnya, ada peluangnya, dan memungkinkan bisa untuk dieksekusi. Tetapi kan kita ingin membangun konstruksi politik yang sehat, di mana ya legasi Jokowi itu harus turun kepada penggantinya yang katakanlah orang-orang yang baru, cari kader bangsa yang terbaik, yang bagus, yang berprestasi siapapun dia untuk bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi ya itulah sebenarnya yang harus kita bangun ya. Saya memberikan katakanlah ya masukan kepada Pak Presiden untuk berjiwa negarawan. Karena apa? Karena derajat tertinggi dari seorang politisi itu negarawan. Jadi kalau Pak Jokowi memiliki sikap negarawan yang luar biasa, yang kuat, maka tarikan-tarikan atau dorongan-dorongan atau mengkompori untuk bisa menjadi cawapres itu mestinya ya dihindari gitu. Saya tidak memihak siapapun karena memang bisa jadi karena dikompori, karena dielus-elus, didorong-dorong, ya sudah suatu saat nanti karena peluangnya ada, konstitusi juga tidak mengatur secara jelas, maka suatu saat bisa dieksekusi. Nah ini akan membuat kita banyak melakukan perdebatan ke depan. Oleh karena itu ya secepatnya kalau menurut saya MK mesti memutuskan persoalan kekosongan hukum yang dianggap di situ membolehkan itu. Seperti itu, Bang Gira. Baik, Kang Ujang, ini kan Pak Jokowi sudah ya berstatement terkait 3 periode sebelum-sebelumnya itu sudah berulang kali. Tidak hanya sekali 2 kali ya, tapi sudah berulang kali. Nah ini menurut Anda, ketika ini kemudian ada wacana, ada celah menjadi calon wakil presiden, apakah Pak Jokowi kembali harus mengeluarkan statement atau memang sebelum-sebelumnya itu statement yang dikeluarkan Pak Jokowi kurang tegas, sehingga hal-hal semacam itu masih terus saja digulirkan? Iya, Bang. Satu yang paling keras juga mengkritik Pak Jokowi karena saya sayang terhadap Pak Presiden gitu. Mengkritik pemerintah saya sering sekali gitu dengan objektif dan konstruktif, termasuk terkait dengan ketika itu saya sering mengkritik tentang Pak Jokowi 3 periode. Bahkan saya bilang Pak Jokowi harus membuat statement yang jelas. Dan Pak Jokowi juga ya dari kritikan itu kan dari rakyat juga mengkritik ya Pak Jokowi membuat statement yang jelas tadi bahwa tidak ingin 3 periode dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks Jokowi menjadi cawapres ini ya perlu menjelaskan kepada publik agar apa? Agar publik adil, agar publik clear bahwa sesungguhnya memang Pak Presiden tidak menginginkan itu, walaupun banyak yang mendorong-dorong dan bersikap dan berjiwa negarawan. Nah itu yang kita inginkan, gitu. Itu yang kita harapkan dari beliau, sosok negarawan yang sejati, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kang Ujang. Oke, kita ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau kita tahu ini kan Projo sempat ya mengutarakan wacana 3 periode, kemudian ramai ini sudah dalam tanda kutip sudah pupus. Nah, ini kemudian muncul lagi isu cawapres. Apakah kemudian ini akan menjadi jalan tengah Projo untuk artinya mengangkat lagi sosok Jokowi atau seperti apa? Oke, pertama begini ya. Jadi kayak tadi soal 3 periode misalnya. Sebenarnya Projo tidak pernah mengusulkan atau mengusung isu itu. Kebetulan kemarin waktu musrah di Bandung, memang ternyata suara paling besar itu sekitar 30% itu menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden lagi. Itu jangan dianggap sebagai Projo mengendorse itu, tidak, karena hasil musrah itu kami kemarin benar-benar jujur, buktinya juga nomor 2 itu ada Pak Sandiaga Uno, terus kemudian ada juga di 5 besar ada nama Anies Baswedan. Artinya dalam konteks sekarang ada wacana Pak Jokowi sebagai cawapres, ya kami tentu akan mempelajari, mengamati situasi ini, karena sekarang ini kami pada fase benar-benar berupaya mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat, seperti yang
yang diperintahkan Pak Jokowi waktu Kongres di Magelang bulan Mei lalu, bicara lagi dengan rakyat, ini apa kita gali lagi, akhirnya kemudian kita merumuskan sebuah mekanisme yang kita namakan dengan musra itu, yang hasilnya pun juga buat saya sendiri juga cukup kaget, karena nggak menyangka misalnya nama-nama yang saya sebutkan tadi, misalnya ada Pak Sandiaga Uno yang nomor 2 di atas Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, ada nama Anies Baswedan di nomor 5, itu kan mengejutkan. Nah, hari ini ada dinamika baru tentang cawapres, ya kan? Karena peluang celah hukumnya ada celah hukumnya ada. Jadi saya ingin juga sampaikan bahwa Presiden kan berkali-kali sebetulnya mengatakan bahwa beliau ini taat konstitusi. Selalu dibilang begitu, dan kalau di track lagi saya mungkin paling awal lah ngomong soal 3 periode itu di akhir tahun 2019 saya sudah ngomong bahwa 3 periode itu bagi dalam berdemokrasi sebuah kemunduran gitu misalnya saya sampaikan. Nah, jadi kemudian tapi di luar itu ada aspirasi, ada kehendak rakyat, sebagian rakyat yang menginginkan tetap Pak Jokowi. Ini kan nggak bisa kita abaikan begitu saja gitu. Karena dalam pandangan politik saya ya konstitusi di satu sisi dan kehendak rakyat di satu sisi kan juga harus kita sinkronisasi. Jangan sampai kemudian ada kehendak rakyat kemudian tidak terwadai karena aturan hukumnya yang tidak jelas, misalnya begitu. Sama pada kasus cawapres ini sebetulnya ada tafsir seperti yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi mengutip Prof. Jimli misalnya, yang ujung-ujungnya itu nggak boleh. Tapi di kalimat yang tertera dalam pasal 7 di Undang-Undang Dasar itu dan juga pasal di Undang-Undang Pilpres tidak disebutkan dengan terang. Ya mungkin ini perlu akhirnya, apalagi tadi MK secara resmi menyatakan itu bukan statement resmi, ya kan? Ya mungkin perlu akhirnya tafsir secara resmi. Boleh enggak sih sebenarnya? Kan begitu. Ya itu ada mekanisme sendiri kan. Mungkin akan ada yang melakukan apa itu namanya judicial review atau apa memohon tafsir atau apalah sehingga keluar kejelasan. Kalau kemudian jelas nggak boleh, ya sudah nggak boleh kan. Nah tapi pada fase sekarang ternyata kita tidak memungkiri sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi ada ini kelompok masyarakat yang mencoba terus mengaspirasikan mereka pengen itu Pak Jokowi masih jadi pemimpin. Kita nggak bisa juga ngomong, lu jangan ngomong begitu kan, nggak bisa. Karena ya semua boleh, mewacanakan apa saja boleh. Nah yang perlu kemudian adalah, menurut saya ini, bukan Pak Jokowi lagi yang dikejar. Gimana Pak Jokowi soal Pak Jokowi jadi cawapres? Yang perlu dikejar adalah tafsir atas konstitusi tadi yang harus difikskan. Dan kalau sudah konstitusinya begini, kita kan sudah berkali-kali dengar Pak Jokowi, saya taat konstitusi. Nah, selesai sebetulnya. Tapi bagi kami tentu ini menarik. Menariknya adalah, ada aspirasi seperti ini yang patut kita kemudian kita gali lebih lanjut, kita pikirkan. Semuanya nggak ada demi apa, kecuali demi kita ke depan mendapatkan pemimpin-pemimpin republik yang baik, yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Pak Handoko, itu artinya ketika itu digali kemudian ditelaah lagi, ini kan tadi disebut ada celah gitu kan. Nah kemungkinan Projo ini akan apa ya, tetap menggaungkan ini atau sudah menutup apa yang sudah menjadi polemik ini? Nah, kita juga tidak menggaungkan, kita juga terkaget-kaget dengan kemudian tiba-tiba ada statement, ya kan, kemudian rame di berita. Kami hanya melihat, kami sekarang ini Projo pada posisi sebenarnya adalah mencoba memahami apa yang menjadi
kehendak rakyat. Makanya kami menggelar musyawarah rakyat. Yang pertama kemarin di Bandung, insya Allah habis ini segera kita lakukan juga di Makassar dan di beberapa kota yang lainnya. Ini kan masukan bagi kami. Oh, ada aspirasi seperti ini. Jadi terus kemudian kita cek di konstitusinya. Oh ya, memang tidak jelas disebutkan nggak boleh. Sehingga kan kalau tidak jelas disebut nggak boleh kan bisa ditafsir oh boleh kan gitu kan. Nah makanya bagi kami ya kita lihat dulu ini situasinya sebagai masukan tambahan bagi kami tentang aspirasi-aspirasi masyarakat akan siapa capres cawapres di periode mendatang. Nah, Pak Handoko, Projo ini kan dekat ya, sudah bertahun-tahun bersama Jokowi. Nah, apakah kemudian setelah ini muncul Projo mencoba mengkomunikasikan dengan Presiden Jokowi atau apa ya, seperti apa gitu, Pak Handoko? Ya, kalau soal komunikasi tentu kami kan sudah punya mekanisme tersendiri yang sudah cukup lama lah. Pada titik-titik tertentu yang krusial pasti kita berkomunikasi. Tapi hari ini belum kalau soal wacana cawapres ini kami belum melakukan komunikasi apa-apa dengan presiden. Tapi kalau memang ya tentu sebagai organisasi yang pembinanya adalah presiden sendiri yang selama ini bekerja mengiringi presiden, apapun yang menjadi langkah-langkah politik kami berikutnya selalu kami konsultasikan, kami diskusikan dengan presiden seperti yang misalnya kami kemarin saya sebut lagi, misalkan kita bikin musra, itu juga kita desain, kita sampaikan ke presiden, misalnya begini Pak, kami akan menggelar ini, pasti kami pamitan, pasti ngomong. Begitu. Oke, terima kasih Pak Handoko. Baik, saya ke Pak Khalid. Pak Khalid tadi disampaikan Pak Handoko, ini ada konstitusi, tapi juga di sisi lain ada kehendak rakyat. Nah, ini harus disinkronisasikan lah. Menurut Pak Khalid sendiri, apakah ini jalan tengahnya MK harus memberikan tafsir yang jelas? Sepertinya ini juga sudah diluruskan oleh MK, tapi ini sudah terlanjur bergulir seperti itu. Menurut Anda seperti apa, Pak Khalid? Pertama, semangat reformasi itu, reformasi 98, dalam amandemen konstitusi, itu adalah membatasi kekuasaan. Kenapa? Karena historisnya politik Indonesia, atas nama kehendak rakyat, presiden terpilih kembali, kemudian dipilih kembali, kemudian dipilih kembali, dipilih kembali. Di era Presiden Soekarno bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup. Presiden Soeharto juga sama, berkali-kali terpilih, sehingga beliau harus mundur secara paksa karena krisis dan karena arus reformasi yang begitu besar. Sejarah mengajarkan yang begitu penting buat bangsa kita. Jadi ini harus jadi kaca kita untuk melihat kembali pelajaran kita sebagai bangsa. Jangan lagi lihat person to person nih. Lihat alur perjalanan bangsa ini sudah kita lewati gitu. Dan jangan masuk ke tempat yang salah kembali. Jadi kalau semangat reformasi, semangat amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan, makanya jangan lagi diotak-atik, ambil celah dan sebagainya gitu. Jadi levelnya ini bukan lagi seperti anak kecil, ini boleh apa nggak boleh nih. Kalau sama orang tuanya nggak dibolehin, kalau sama orang tuanya dikasih ini aturan gini-gini mencari celah. Ini levelnya bukan anak kecil, tapi levelnya adalah seorang leader of the nation, pemimpin dari sebuah bangsa. Itu harus clear, harus seorang statesman, seorang negarawan, bukan lagi berpikir rules of the game, tapi rules of ethics, etika di situ. Nah inilah yang harus dicontohkan. Kalau kita bisa katakanlah ini menjadi presiden ya, kemudian Bapak Joko Widodo maju sebagai cawapres dan beliau jadi wakil presiden, itu akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dan itu jangan dibuka peluang itu, spekulasi itu jangan dibuka. Ya. Tentu kita berharap presiden itu warga negara. Kenapa? Presiden dipilih oleh rakyat, dia mau punya moral ground, moral standard yang tinggi dan bukan mencari celah-celah hukum di situ gitu. Nah, sekarang begitu sistem presidensialisme. Kita berharap memilih pemimpin Pak Khalid. Baik.
Kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid. Tadi yang disoroti Pak Khalid adalah terkait bahwasanya ini tidak hanya seputar hukum seperti itu, tapi juga ada etika di sana. Pak Khalid sudah terhubung kembali? Halo, ya ini sepertinya sinyal di tempat saya kurang bagus nih ya. Baik, silakan Pak Khalid, tadi terpotong Sampai di mana tadi ya? sistem presidensial. Iya, Silakan. Indonesia itu memilih sistem presidensialisme. Apa? Kita memberikan kepercayaan kepada seorang presiden. Dan Bapak Joko Widodo itu diberikan kepercayaan sebagai seorang presiden. Itu the ultimate position. Posisi yang sudah sangat puncak-puncaknya. Terus buat apa turun derajat menjadi wakil presiden? Itu kan cara untuk mempermalukan Presiden Joko Widodo. Itu mempermalukan dan itu harus ditolak. Saya berharap Pak Handoko dan kawan-kawan itu menolak itu gitu. Dan menjadi guard, menjadi penjaga, menjadi guardian of the constitution gitu, menjadi penjaga konstitusi, menjadikan contoh ini etiknya. Kalau sampai ini diloloskan, saya nggak tahu ya, ini akan menjadi presiden buruk ya. Dan saya harap sih, saya percaya betul, pasti saya berharap betul Presiden Joko Widodo akan menolak usulan ini ya. Karena beliau memiliki moral standar yang di atas rata-rata. Ya, yang tidak mungkin akan tergoda dengan gimmick dan rayuan yang semacam itu gitu ya. Dan saya berharap juga ya para relawan juga jangan membuat beliau berpikir ulang begitu ya. Kita berpikirnya harus bangsa nih, bukan hanya elektoral ya, bukan hanya elektoral. Kalau kita hanya berpikir elektoral ya mungkin sekarang Bapak Joko Widodo masih tinggi secara elektoral. Kalau kita berpikir elektoral dan elektoral di atas konstitusi ya nanti bisa terpilih lagi gitu ya. Tapi kalau kita berpikir konstitusional, berpikir etik ya, etik itu di atas rules of law ya, itu akan luar biasa bangsa ini. Ya, kita berharap pemimpin ke depan akan menjadi seperti itu gitu. Etika di atas hukum gitu ya. Baik. Jadi tidak hanya mencari celah-celah hukum tapi dia menunjukkan etika publik yang sangat baik. Demikian. Baik, Pak Khalid, Anda meyakini Pak Jokowi akan menolak dan harapannya seperti itu. Lantas kalau melihat dari bunyi pasal, apakah ini MK perlu melakukan seperti tadi yang diusulkan, apakah perlu membuat tafsir jelas atau mungkin bisa mengubah secara lebih eksplisit sejelas mungkin? Ya itu perdebatan hukum tata negara lah ya. Saya pikir, nah ini kuncinya adalah di pemimpin tertinggi dari bangsa kita sebenarnya. Jadi kalau umpamanya sudah clear tidak ada di situ gitu, karena begini proses pembuatan hukum seringkali di sini kekuatan politik atau political power dia mengintervensi kekuatan hukum, ya. Karena ketika political power menghendaki itu ada perubahan konstitusi atau menghendaki adanya perubahan atau tafsir tertentu, itu bisa aja terjadi. Tapi jika political power yang existing saat ini itu tidak menghendaki seperti itu tidak akan terjadi. Ya, tafsir apapun dibuat, kalau political power-nya itu ingin menghendaki lanjut, ingin menghendaki ada kelanjutan dari kepemimpinannya, ya itu akan bisa aja terjadi gitu. Nah, disinilah kemudian diuji sikap kenegarawanan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap semoga Bapak Presiden tetap on the track ya, taat konstitusi dan menjaga etika publik sebagai seorang negarawan. Baik, terima kasih Pak Khalid. Oke, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita kan masih menebak ya statement apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini sudah terlanjur viral meskipun kemudian ada klarifikasi dari MK bahwasanya itu statement pribadi bukan statement institusi. Nah, kemudian apa jika memang ini kemudian dipaksakan, apa yang kemudian apa plus minusnya bagi seorang Jokowi? Ya, saya meyakini ya kalau itu ada celah, ada peluang, ya tidak ada yang tidak mungkin di politik itu. Nah, bisa mengeksekusi persoalan itu atau Pak Jokowi beserta relawan-relawannya bisa saja terdorong hanyut dalam sebuah katakanlah skenario politik untuk bisa menjadi cawapres. Kan seperti itu. Karena dorongan kekuasaan itu ya sangat sangat luar biasa menggiurkan. Oleh karena itu saya meyakini ya sikap keteladanan dan sikap kenegarawanan ya, karena saya ini kan dosen akademisi ya, mesti diutamakan, dijunjung tinggi. Oleh karena itu saya menilai
ya apa ya, eh, semua komponen bangsa termasuk relawan-relawan Pak Jokowi, gitu, termasuk partai yang mengusung, termasuk Pak Jokowi sendiri ya, tidak keluar dari konteks etik yang harus dijunjung dan dibangun. Karena kan selama ini jujur ya di ruang politik kita itu sedikit sekali yang mengutamakan nilai etik itu. Politisi kita juga mohon maaf banyak yang mendorong untuk bisa membangun sebuah nilai etik yang luhur. Makanya cenderung di kita itu ya berputar-putar pada wilayah menarasikan membangun sebuah konstruksi tanda petik dalam tanda petik kalau pemain politik gitu ya mengakal-ngakali aturan, apalagi aturannya nggak melarang, apalagi aturannya tidak jelas, ya itu langsung bisa dieksekusi. Yang jelas pun akan sulit di politik itu untuk apa ya, untuk bisa direalisasikan. Beginilah kalau dalam politik itu. Politik itu ya kalau tidak bisa untuk ada peluang itu dihindari, ada kesempatan itu dijauhi, nggak bisa. Politik itu kalau ada peluang sekecil apapun ya akan diambil. Ya apalagi persoalannya ini adalah cawapres, dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Khalid. Seandainya Pak Jokowi maju lalu menjadi capres lalu menang dan tahu-tahu mohon maaf tanda petik presidennya itu bisa selesai atau bisa turun, akan naik lagi. Ini kan lalu apa konstruksi hukum apa yang harus dibangun dalam konteks melihat fenomena ini? Ini kan ada sebuah gagasan yang menarik menurut saya, perdebatan ini menarik yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dalam konteks ini adalah MK lah yang menjadi gawang dari semua perdebatan ini. Dan tentu kita tidak alergi untuk membahas ini. Kita sebagai rakyat Indonesia harus terbiasa untuk membangun sebuah narasi yang kuat terkait dengan argumen-argumen terkait dengan politik kebangsaan kita. Ya, saya sih melihat ya potensi ke arah sana cukup tinggi, cukup besar, karena tadi sekecil apapun peluang akan dimanfaatkan dan digunakan selagi bisa. Karena kan kita ini kan kalau dalam teori itu kan menganut power center. Kekuasaan itu menjadi magnet. Kekuasaan itu menjadi apa ya? Kalau bahasa sederhananya, bahasa orang awam gitu ya, ada gula, ada semut. Kalau ada kekuasaan, orang mendekat. Kalau tidak ada kekuasaan, orang menghilang, orang menjauh. Oleh karena itu ya, setiap figur atau tokoh, siapapun yang berkuasa, itu selalu akan banyak didatangi oleh orang-orang. Karena ada gula, ada semut itu. Nah, oleh karena itu, saya meyakini, apakah Pak Jokowi memang siap? Siap artinya tidak jadi presiden lagi atau tidak jadi cawapres juga. Artinya dia tidak punya posisi kenegaraan 2024 ke depan. Nah, harus siap tidak dihormati. Karena di kita ini sudah terbiasa tidak punya jabatan, tidak dihormati. Semua bupati, ex-bupati, gubernur, mantan-mantan lah, presiden, wakil presiden itu cenderung tidak dihormati ketika dia sudah tidak menjabat. Nah, oleh karena itu tadi jiwa kenegarawanan Pak Jokowi diuji di situ. Apakah siap Pak Jokowi memang melepaskan baju-baju kekuasaannya itu? Misalkan presidennya sudah beres 2 periode, lalu cawapres pun tidak diambil. Nah, itu harus siap. Nah, tetapi di kita ini kan begitu, kalau nggak punya jabatan dirinya ini dikerjain. Secara politik pasti akan dikerjain. Pasti nanti mohon maaf ya, dalam konteks tertentu ada yang dendam, lawan politiknya ya, kalau tidak jadi ya kita kerjain, kita hajar, kan bisa saja. Karena ini politik, oleh karena itu menjaga kekuasaan itu penting dalam politik itu. Sekecil apapun celah itu ya akan, menurut saya bisa akan diambil atas nama aturan yang masih katakanlah belum begitu tegas, atas nama rakyat pasti akan diambil. Saya melihat juga begini ya. Ya kita harus bicara lebih besar terkait dengan persoalan kebangsaan. Jadi ada yang harus kita bangun dalam konteks berpolitik kita. Ya sulit memang kita melarang Pak Jokowi ketika aturannya tidak ada yang melarang itu. Sulit juga kita mengkritik Pak Jokowi ketika aturannya itu nggak jelas. Jadi tafsir konstitusi yang jelas itu mesti clear dulu. Kan begini, kita berdemokrasi,
bernegara itu ada rule of the game. Rule of the game salah satunya adalah konstitusi kita, undang-undang dasar. Ketika kita berbicara perdebatan cawapres, itu pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, karena itu perdebatannya di situ ya, maka yang berhak katakanlah membuat itu kan tadi bukan juru bicara MK. Makanya MK mengatakan ya dikualifikasi terkait dengan pernyataan juru bicara MK itu yang berhak menyatakan ya tadi ya apa namanya ya tafsir dari hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena hanya satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu kan ya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita tunggu apakah memang seperti itu ataukah memang memperbolehkan atau tidak. Yang kedua memang sikap Pak Jokowi sendiri ini menjadi penting. Dan saya meyakini ya Pak Jokowi ini kan orang baik ya. Tetapi kan kadang-kadang banyak pihak di luar sana itu yang mengojok-ngojok, mendorong-dorong, termasuk terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Kita ini kan hampir berdarah-darah, hampir berkonflik. Makanya ada demo 11 April 2022 yang dengan tegas mahasiswa BEM itu menolak Jokowi 3 periode kan. Oleh karena itu ya, dan termasuk saya namanya dicatut sebagai mentor demo di bidang politik ketika itu. Aneh-aneh saja, tapi saya meyakini bahwa Pak Jokowi ada sosok negarawan. Jadi tidak akan tergiur dengan kekuasaan yang ya mohon maaf ya kelasnya levelnya turun. Jadi presiden jadi Kang Ujang. Ya. Kang Ujang juga ada yang menyebut ya bahwasanya Jokowi harusnya meniru Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak perpanjangan masa jabatan. Nah ini sepertinya seperti apa, Bang? Ya, itu sudah pas apa yang dilakukan Pak SBY. SBY ini kan jenderal intelektual. Ya, saya ya banyak juga membaca-baca karya-karyanya ya. Terlepas dari kesuksesan yang sudah dibangun ya, setiap presiden punya kesuksesan semua, termasuk Pak Jokowi, Bu Mega, Pak BG, Pak Soeharto, punya kesuksesan, tapi punya kekurangan juga yang harus kita kritik. Nah, ya tentu Pak Jokowi perlu juga meniru pendahulu-pendahulunya. Legowo, ya kan, ikhlas, menerima bahwa kekuasaan itu ada waktunya. Kekuasaan itu juga terkadang harus diberikan kepada orang lain sebagai bagian daripada regenerasi kepemimpinan bangsa. Karena kalau kita Pak Jokowi memastikan maju misalnya, maka kita melihat 3 pemilu terakhir 2014, 2019, 2024 yang maju ya itu aja. Pak Jokowi, Prabowo, Pak Jokowi. Ini kan artinya kalau anak muda mengatakan 4L, lo lagi. Ya ini yang sebenarnya memberi kesempatan kepada anak bangsa yang lain dari 270 juta rakyat Indonesia untuk katakanlah ya bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi jiwa negarawan Pak Jokowi kita tunggu dan penafsiran MK juga yang clear, yang jelas itu juga kita tunggu gitu. Demi apa? Demi kebaikan bangsa. Oke, terima kasih Kang. Baik, saya kembali ke Pak Andoko. Pak Andoko, kalau melihat ketua Anda ya, Ketua Projo Pak Budi Ari ini kan berstatement bahwasanya wacana ini misalkan Pak Jokowi jadi wakil cawapres, ya cawapresnya Pak Prabowo seperti itu. Belum lagi tanggal 1 September kemarin Pak Budi Ari juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ini sinyal kuat bahwasanya Pak Jokowi ini akan merestui Pak Prabowo dan juga dukungan Projo akan mengerucut ke Pak Prabowo? Ya itu Mas, ini kalau soal Ketum Projo ketemu sama Pak Prabowo, terus kemudian ditanya tentang komentarnya Prabowo, Pak Jokowi, pasangannya, ya saya pikir biasa saja. Ketua Umum Projo juga ketemu yang lainnya. Kapan hari ketemu KIB juga rame. Terus kemudian ketemu Pak Prabowo rame, tapi itu bagian dari komunikasi politik yang ya semua juga ketemu biasa aja itu. Jadi nggak bisa juga kemudian ditafsir akan begini. Yang jelas kalau Projo itu nunggu aja komandonya Pak Jokowi. Kami betul-betul ya ke siapapun kami akan bilang begitu. Ya kami akan ikut Pak Jokowi dan itu sudah kami sampaikan
secara terang-terangan berulang kali ke Pak Jokowi, tapi bahwa kemudian terjadi proses komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya itu memang hal yang harus dilakukan. Kita nggak bisa kemudian tidak melakukan itu. Terkait dengan apa namanya soal apakah itu kan juga pengandaian. Apa seandainya capresnya Pak Prabowo, apa namanya cawapresnya Pak Jokowi, itu kan sebuah pertanyaan yang hasil dari sebuah pengandaian. Andaikan bahwa kemudian memang konstitusinya membolehkan, ya kan, andaikan Pak Jokowi mau, kan begitu semua itu. Ya artinya saya pikir tidak perlu terlalu saya komentari lebih jauh soal itu, karena itu juga bukan sebuah sikap politik resmi dari organisasi. Nah, cuman saya agak tertarik begini, Mas. Tadi misalnya disebutkan Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY, itu semuanya mempunyai konteks yang berbeda-beda. Konstelasi saat mereka menjabat itu berbeda-beda. Ya kan, misalnya begini. Kita tidak juga bisa kemudian lantas membayang. Memang karena kita lahir di generasi zamannya besar berjuang di era Orde Baru, kita melawan Orde Baru, kemudian kita merasa sangat yakin bahwa kekuasaan harus dibatasi 2 periode saja, misalnya. Pertama dibatasi, ya setuju. Dibatasinya berapa? Waktu itu sepakatnya 2 periode, kan begitu alurnya. Karena kita punya pengalaman dengan presiden yang ya kita tahu lah Pak Harto seperti itu, memanipulasi suara rakyat. Baru saja semuanya ngomong, oh Bapak disuruh diminta rakyat untuk menjadi presiden lagi, tahun berikutnya sudah tumbang misalnya. Situasinya sangat berbeda dengan hari ini, di mana kebebasan berpendapat itu dihargai, semua orang boleh bicara, menyampaikan wacananya, begitu. Dan juga misalnya dengan Pak Presiden sebelumnya, Pak SBY misalnya, pasti konteksnya juga berbeda. Nah, maksud saya adalah ini sebuah pengalaman kita membangun demokrasi, kemudian mengembangkan demokrasi demi kemajuan bangsa, di mana semua hal yang muncul menjadi fenomena di publik, menjadi aspirasi rakyat, ya ayo kita exercise gitu. Nah, kalau kita habis mengalami tirani seperti Orde Baru, kemudian ya pasti udah jangan lama-lama jadi presiden, kan begitu kan. Tapi kemudian ternyata kita sekarang punya pengalaman baru ini. Loh, presidennya baik. Ya kan? Sayang kalau cuma dibatasin, kan itu tafsirnya. Ada yang bicara begitu kan. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita exercise. Bagi saya mengembangkan demokrasi itu harus, demi kemajuan bangsa harus. Tetapi bahwa ada fenomena-fenomena tertentu yang harus kita exercise sebagai upaya untuk penyempurnaan kehidupan demokrasi, saya pikir nggak masalah. Baik, Pak Handoko, ini yang menjadi mungkin banyak orang penasaran kalau Projo ini kan pro Jokowi. Kalau Pak Jokowi sudah tidak memimpin atau tidak menjadi presiden, apakah Projo ini akan mendukung tegak lurus dengan calon presiden yang nantinya akan didukung oleh Pak Jokowi? Misalkan itu pilihannya jatuh ke Pak Prabowo, apakah Projo ini bisa jadi berubah menjadi pro Prabowo seperti itu? Pak Saya Handoko. sudah sampaikan, dan kita sudah sering sampaikan, Projo ini terserah Pak Jokowi lah. Gitu. Kasarannya udah 2024 bubar ya bubar, kita selesai tugas kita, kan begitu. Ya kan? Tapi kemudian instruksinya ayo dukung si A, ya kita dukung si A misalnya begitu. Meskipun masing-masing punya konsekuensi. Karena Projo ini kan hanya sekedar apa ya? Kalau di dunia bisnis ini special purpose vehicle lah. Kan seperti itu, bukan sesuatu yang kayak partai politik yang didesain sedemikian rupa. Kalau kita kan memang desainnya untuk memang Pak Jokowi, usernya itu Pak Jokowi, ya kan, user tunggal itu sudah. Baik. Dan itu sehingga besok ternyata udah ya kita selesai ya, misalnya ya sudah selesai, bubar jalan balik kanan misalnya begitu. Kalau kemudian ayo perang lagi nih, kita dukung
si A, ya ayo kita jalan, kita coba lakukan semuanya. Begitu, Mas. Baik, Pak Andoko. Baik, terima kasih. Ya, oke. Kita ke Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu ya PKS ini kan sudah dua kali ya bersama dengan Presiden SBY di dalam pemerintahan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Demokrat ini bahwa SBY sempat ditawarkan 3 periode, tapi kemudian menolak 14. Nah, kita tidak membandingkan antara presiden satu dengan yang lain. Artinya kita bisa mengambil pelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil dari sosok SBY meskipun saat itu masih kuat. Ya, saya pikir itu sikap yang sangat tepat dan seharusnya memang diikuti oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi menutup semua celah peluang spekulasi untuk katakanlah perpanjangan 3 periode atau sekarang yang sedang ramai calon wakil presiden atau wakil presiden, itu semuanya harus ditutup rapat-rapat celah itu ya. Sehingga kalau perkara masalah tafsir itu serahkan ke Mahkamah Konstitusi atau para hukum tata negara. Ini kita berbicara sikap seorang pemimpin ya. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa dipegang kata-katanya. Ya, kalau orang Jawa bilang nggak boleh seperti isu dele sore tempe gitu ya. Bicaranya apa kemudian berubah gitu. Nah, ini yang harus kita pegang betul sehingga kata-katanya itu adalah integritas. Kata-katanya itu terwujud dalam sikap dan lakunya. Nah, dalam hal ini penting sekali. Bapak SBY ya memang waktu itu ada godaan juga untuk perpanjangan dan sebagainya, tapi di awal langsung mengatakan bahwa Presiden SBY mengatakan tidak akan perpanjangan 3 periode. Menjadi wakil dan sebagainya juga sama. Saya pikir itu tradisi yang bagus. Dan saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo juga akan melakukan hal yang sama. Kalau itu terus terjadi, itu akan baik buat legacy ke depan gitu ya. Nah, jangan ini kemudian di-break, dijebol tradisi yang sudah bagus itu, dan kemudian menunjukkan sesuatu presiden yang buruk untuk ke depan. Ini jangan sampai itu terjadi. Nah, saya pikir memang janganlah, maksud saya itu begini, pemimpin yang baik itu meninggalkan warisan yang baik ya. Jangan jadi seorang pemimpin yang memberikan warisan yang justru menjadikan polemik gitu ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo katakanlah menjadi wakil presiden ya, itu sama dengan mengatakan bahwasannya ya beliau sebenarnya siap untuk menjaga kekuasaan untuk seterusnya. Kenapa? Ya tadi itu ada peluang dia menjadi presiden karena wakil presiden desain konstitusinya adalah dia akan menggantikan presiden jika ada terjadi apa-apa dengan presiden. Dan itu kan tujuan dari adanya wakil presiden. Ya kan? Nah, ini juga menjadi peluang beliau akan terpilih kembali dan itu bisa desain lagi masuk lagi berikutnya gitu kan. Dalam pemilihan berikutnya dan sebagainya. Ini akan bahaya. Jadi ketika kita tidak stick dengan rules, dengan aturan main ya, dan kita mengakali itu gitu, celah-celah itu dibuka, itu akan menjadi semakin rumit itu. Warisannya buat generasi mendatang semakin kurang bagus. Nah, saya pikir disinilah butuh ketegasan, kearifan, kebijaksanaan, dan pemahaman seorang negarawan di sini. Nah, kalau mamanya ada suara-suara yang ajakan-ajakan seperti itu, baik itu dari partai politik atau dari relawan, ya kita berharap penuh bagaimana ke depan ini Bapak Presiden Joko Widodo tidak membiarkan itu terjadi lagi gitu ya. Sehingga kita itu udah fokus nih, ya, capres sama cawapres yang akan berkompetisi, mereka adalah pemimpin baru Indonesia. Ya, karena eranya Bapak Presiden Joko Widodo sudah selesai. Beliau sudah melakukan bagiannya. Ya, 10 tahun, that's enough. Itu sudah cukup dan konstitusi sudah memberikan itu. Maka the next period, ya itu diberikan pada generasi setelahnya. Jadi jangan lagi beliau lagi jadi wakil presiden di sana. Jangan. Berikanlah banyak calon-calon pemimpin bangsa masa depan, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, banyak calon-calon pemimpin masa depan yang katakanlah bisa melanjutkan, bisa memperbaiki Indonesia lebih baik. Dan ini berikan kesempatan, baik itu dalam posisi sebagai calon presiden maupun posisi sebagai calon wakil presiden. Ya, dan saya yakin teman-teman relawan juga memahami hal itu, partai-partai politik juga memahami hal itu. Ya, kita mengharapkan, rakyat juga mengharapkan ada wajah-wajah baru, kepemimpinan yang baru, leadership style yang baru, arah visi yang baru untuk ke depan. Nah, inilah yang harus kita terus dorong. Ya, PKS insya Allah akan konsisten untuk taat kepada konstitusi
dan menjaga bagaimana etika politik juga diterapkan dalam memahami dan menjalankan konstitusi. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, saya ke Kang Ujang, mungkin sekaligus nanti untuk menutup ya perbincangan di sore hari ini. Nanti juga akan kami mintakan kepada Pak Handoko dan juga Bang Khalid. Dari Kang Ujang terlebih dahulu, apa yang ingin Anda sampaikan, yang Anda simpulkan, atau mungkin apa yang ingin Anda sarankan, baik kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang mungkin juga ikut bersuara, ikut kemudian merespon isu Jokowi bisa menjadi cawapres di 2024, Kang Ujang. Ya, ini kan karena ada celah, ya kan, ada kesempatan. Oleh karena itu ya kelompok Pak Jokowi gitu ya, tidak akan tinggal diam. Pasti akan tanda petik ya melakukan usaha-usaha untuk bisa mengawal katakanlah untuk bisa ya tanda petik menjadi cawapres. Karena di politik itu tadi saya katakan di awal, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, maka sebisa mungkin untuk diambil. Tetapi persoalannya adalah yang harus kita perhatikan, saya tetap berkepentingan untuk Pak Jokowi memberikan teladan yang baik terhadap bangsa ini, terhadap anak cucu kita semua. Karena jujur saja hari ini kita melihat keteladanan itu menjadi hilang dari tokoh-tokoh bangsa. Kita dulu melihat orang-orang hebat seperti Bung Karno, Bung Hatta, Hamka, Sahril gitu. Itu menjadi teladan kita semua. Bagaimana perdebatan-perdebatannya juga menjadi referensi bagi anak-anak muda seperti saya hingga saat ini. Nah, ke depan itu ya kita menginginkan Pak Jokowi adalah menjadi seorang teladan itu yang bisa memang ditiru oleh anak-anak bangsa ke depan. Ya kalau nanti misalkan mau tergoda ya kan dikompor-kompori, didukung oleh, mohon maaf, orang-orang dekatnya untuk bisa menjadi cawapres, ya ini juga akan, menurut saya, walaupun memang katakanlah seandainya nanti dibolehkan gitu ya dalam tafsir konstitusinya, tapi ini akan menjadi jejak yang kurang bagus menurut hemat saya. Karena apa? Karena ya kekuasaan itu ada batasnya, ada saatnya harus berkuasa, silakan berkuasa, berbuat yang terbaik, saatnya turun, ya sudah, berikan kesempatan kepada yang lain. Dan saya meyakini ya, bangsa ini tidak kekurangan orang-orang hebat yang berjiwa bijak. Ini yang kita harapkan, berjiwa negarawan. Karena sosok negarawan itu harus kita lekatkan kepada orang-orang yang memang tadi kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, kelompok. Kalau itu terjadi, maka ya mohon maaf, keteladanan itu akan hilang dari tokoh-tokoh bangsa kita. Kita butuh anak-anak muda Indonesia seperti saya, butuh teladan-teladan itu termasuk dari Pak Jokowi. Ya kalau dieksekusi rame-rame, nanti kalau misalkan nggak berkuasa gimana kita ya, kelompok kita gimana ya, disikat enggak ya, ya sudahlah berkuasa lagi aja, jadi cawapres dulu gitu. Jangan-jangan nanti di tengah jalan tanda petik, nanti presidennya digulingkan gitu, dengan cara apa kan kita nggak tahu. Tahu-tahu jadi presiden lagi kan bisa saja, kan bisa terjadi. Fenomena ini bisa terjadi, analisa saya. Di politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin. Apapun bisa terjadi. Jadi termasuk tafsir konstitusi pasal 7 yang kita perdebatkan ini terkait dengan rame cawapres ini, itu memungkinkan untuk bisa dieksekusi oleh Pak Jokowi. Tetapi tadi kita sebagai anak bangsa butuh keteladanan dari Pak Jokowi itu. Ada saatnya harus berkuasa, ada saatnya juga harus memberikan kekuasaan kepada orang lain. Jiwa bijaksana di Pak Jokowi kita tunggu, dan tafsir konstitusi juga kita butuhkan dari Mahkamah Konstitusi agar perdebatan tidak berlarut-larut. Terima kasih. Baik. Bang Gilang dan Kang Asep, Bang Khalid dan Bang Handoko juga, salam takdim. Baik, terima kasih Kang Ujang. Terima kasih. Pak Handoko, Sekjen Projo, statementnya singkat saja. Oke, makasih. Ya, bagi kami wacana ini cukup menarik sebagai sebuah fenomena baru yang di situasi politik sekarang ini. Saya melihat ini sebagai sebuah fenomena yang mesti kita exercise, ya kan? Kita exercise karena memang pengalaman-pengalaman selama ini dalam perjalanan demokrasi kita yang dalam era reformasi kita baru beberapa orang jadi presiden, tentu akan banyak hal-hal baru yang kita mesti melakukan exercise terhadap semua hal.
semua fenomena, semua kemungkinan saya sepakat dengan Kang Ujang memang ya politik itu bicara tentang semua kemungkinan, semua serba mungkin. Maka tetapi tentu saya juga sepakat bahwa semuanya ini harus bermuara pada kesejahteraan, kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa Indonesia. Semuanya di situ. Karena bagi kami demokrasi sebetulnya ya. Karena memang di Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memang tidak dinyatakan bahwa apa namanya mantan presiden itu nggak boleh jadi wapres, karena di situ yang penting tidak yang dinyatakan hanya dalam jabatan yang sama. Hanya kemudian menjadi mengagetkan ketika tiba-tiba muncul statement dari juru bicara MK, meskipun juga kemudian ada juga statement bahwa itu bukan pernyataan resmi, gitu kan, bukan sebuah pernyataan resmi. Nah, mengenai soal Pak Jokowi kemudian bisa menjadi cawapres, ya sebenarnya bukan cuma Pak Jokowi, Pak SBY juga bisa, kan begitu. Sebenarnya itu sesuatu yang lumrah. Cuman saya melihat memang ada dalam perjalanan beberapa waktu terakhir ini kan ada aspirasi yang cukup besar mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi yang berupaya kemudian mempertahankan ini bagaimana Pak Jokowi terus menjadi pemimpin di negeri ini di periode 2024-2029, sehingga muncullah wacana-wacana 3 periode yang kemarin juga sempat rame. Nah, kemudian kalau 3 periode kan ada problem konstitusi yang jelas-jelas itu enggak sesuai, ya kan? Nah, kemudian ada mungkin ya ada yang ngulik-ngulik ya. Oh, ada peluangnya ada di sini ini misalnya begitu. Tapi itu kan alternatif yang kemudian diwacanakan, bukan sebuah sikap dari Pak Jokowi atau skenario dari beliau, tidak juga. Yang jelas ini adalah ada wacana yang bagaimana berupaya aspirasi ini menginginkan Pak Jokowi tetap menjadi pemimpin di negeri ini. Sebetulnya kalau kita tarik kemarin ya inline sama aspirasi yang ada yang pengen 3 periode. Baik. Macam seperti itu. Pak Handoko, kalau dari Bapak secara pribadi atau mungkin sikap dari Projo mengetahui isu tentang peluang Jokowi menjadi calon wakil presiden di 2024 ini, apakah sependapat atau tidak setuju? Ya tidak pada posisi itu, karena konstitusi memungkinkan. Tetapi secara resmi kami juga belum punya sikap itu kan, karena kami mesti merumuskan bareng-bareng kalau soal bagaimana sikap Projo terhadap isu ini. Tapi yang jelas kalau dari sisi kami ya ini bentuk pengakuan, apresiasi dari publik terhadap Pak Jokowi yang kita masih sangat puas sampai hari ini dan menginginkan kepemimpinan beliau berlanjut. Itu kami lihat sebagai sebuah aspirasi. Baik. Bahwa sikap kami nanti akan seperti apa ya tentu ada mekanisme tersendiri untuk memutuskan itu. Baik, artinya kalau dari Projo memandangnya ini bisa saja ada aturan yang tidak melarang, bisa dikatakan seperti itu, tapi belum membuat. Sepakat kemarin misalnya dari PDI Perjuangan Mas Bambang Pacul juga ngomong bisa secara legal, secara konstitusi nggak ada yang dilanggar. Itu yang harus kita lihat, sehingga muncul wacana seperti ini menjadi sangat bisa dimengerti. Baik, untuk awal terlebih dahulu Pak Handoko, terima kasih. Oke, selamat bergabung Bang Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid. Halo, Bang Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu bahwa wacana ini
sudah berhari-hari memanas, kemudian baru hari ini diluruskan oleh juru bicara MK bahwasanya ini bukan sikap resmi institusi, tetapi sikap pribadi. Nah, Anda memandang seperti apa, Pak Khalid? Apakah ini memang secara ketidaksengajaan atau memang sudah ada grand design? Ya tentu itu yang mengerti dan memahami maksud dan tujuannya kan dari bagaimana MK sendiri ya, karena isu ini dirilis pertama kali dari MK dan juga dari beberapa sampaikan ini gitu. Namun kita harus memiliki sensitivitas ya. Dalam bernegara itu kan bukan hanya aturan hukum, tapi juga ada namanya etika, ya, ada etika. Jadi rasa kita dalam membangun ini, etika kita ini harus menjadi perhatian penting. Bahkan kalau kita berpikir seorang pemimpin, seorang leader, apalagi pemimpin bangsa, maka etika itu bisa jadi lebih tinggi dengan hukum gitu ya. Kalau hukum bicara benar, salah, dan sebagainya, etika itu pantas dan tidak pantas. Itu juga harus dimasukkan gitu. Maka kalau kita melihat kalau leadership seseorang itu, katakanlah dia memiliki seorang sikap negarawan, dia tidak akan membiarkan isu ini akan terus bergulir. Sehingga akan dicukupkanlah, cukup pengabdian 2 periode, tidak ada 3 periode, ya, isu cawapres juga tidak mungkin lagi ditutup peluang itu, sehingga ke depan kita berpikir bagaimana kepemimpinan ke depan ini kepemimpinan yang benar-benar baru ya, yang membawa sebuah perubahan gitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh segala pihak. Jadi tidak hanya berpikir boleh atau tidak boleh secara konstitusional, tapi harus berpikir etik atau etika. Saya akan ambil contoh simulasi begini. Misalnya, ini misalnya ya, kalau Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dengan katakanlah siapapun nanti presidennya, Halo Pak Khalid. kan itu nanti ya, Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid yang nampaknya terjadi masalah koneksi. Baik, Pak Khalid. Pak Khalid. Baik, Pak Khalid, apakah masih tersambung? halo. Baik, Pak Khalid, tadi sempat terputus, mungkin bisa diulangi, Pak? Ya, jadi etika di atas hukum itu Ya. bagi seorang negarawan. Saya akan coba simulasikan ya. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden dan kemudian terpilih nih, ada presiden dan wakil presidennya adalah Bapak Joko Widodo. Di tengah jalan presiden terpilih itu tidak bisa menjalankannya perannya sebagai presiden. Akhirnya Bapak Joko Widodo sebagai wakil presiden akan naik menjadi presiden. Ini akan menjadi presiden buruk dalam konstitusi dan demokrasi kita gitu ya. Jadi peluang-peluang seperti itu harusnya sudah tidak lagi disimulasikan lagi. Kita harus tutup erat, tutup rapat-rapat, tidak memberikan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi gitu. Nah, tentu kalau kita berdebat masalah hukum tata negara ya memang masih bisa ada kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu ya. Tapi saya berharap ya kita berpikir negarawan gitu, bukan hanya election saja gitu, tapi bagaimana bangsa ini ke depan, ya berpikir bagaimana generasi mendatang, bukan hanya pemilu mendatang gitu ya. Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo ini yang mengusulkan beliau untuk menjadi cawapres itu kalau kata beliau mungkin bisa dikatakan apa, cari muka atau menampar muka atau bagaimana itu? Mungkin Pak Handoko lebih paham gitu ya. Jadi jangan-jangan itu menampar muka itu ya, menampar muka. Bagaimana mungkin presiden 2 periode diturunkan jabatannya menjadi wakil presiden? Itu kan kalau cari muka kurang tepat gitu ya. Itu bisa menampar mukanya presiden itu, mempermalukan presiden gitu ya. Saya berharap sih, ya
Bang Khalid, itu artinya Presiden Jokowi itu harus berstatement untuk menyampaikan tadi komentarnya terkait dengan wacana ini. Kalau beliau mengatakan sebagaimana dulu 3 periode mengatakan tegas tidak akan lanjut 3 periode gitu ya, dan ini juga sama, itu akan memberikan suasana politik yang akan kondusif, yang sangat baik ya. Ya kami berharap itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau umpamanya beliau mengatakan ya namanya demokrasi, namanya ide ya bergulir sah-sah saja, ya buat apa, nggak masalah kan gitu kan. Nah kalau begitu statementnya itu justru nggak bagus, karena orang akan berspekulasi, oh benar berarti nih, benar nih gagasan untuk presidennya siapa dan wakil presidennya Bapak Joko Widodo itu berarti benar nih spekulasinya sana. Nah ini yang harus kita cegah. Nah kalau Bapak Presiden mengatakan saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan dengan tegas kami sudah mengabdi selama 2 periode, presiden ke depan sudahlah waktunya generasi mendatang. Begitu. Kalau begitu mengatakan seperti itu, wah luar biasa. Legacy beliau ya buat masyarakat Indonesia dan generasi mendatang itu akan dicatat dengan sangat baik. Tapi kalau beliau memberikan lampu hijau, itu justru akan mendowngrade legacy beliau, mendowngrade demokrasi kita dan mendowngrade konstitusi kita. Oke, terima kasih Bang Khalid untuk awal terlebih dahulu. Baik, saya ke Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Mungkin bisa disambung seperti apa komentar Anda terkait wacana ini. Apakah betul di konstitusi kita di pasal 7 UUD 45 ini ada peluang mengarah ke sana ketika presiden menjabat 2 periode, kemudian bisa maju lagi namun sebagai calon wakil presiden, Kang Ujang? Ya, terima kasih Mbak Gilang. Yang Kang Asep ya, saya sebutnya Bang dan ada Asep. Yang Bang Khalid juga saya sapa juga, selamat sore, assalamualaikum Bang Khalid, Bang Joko sudah tadi. Ini kan ada celah hukum yang bisa saja dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon. Tapi nanti kan ada perdebatan. Kenapa sebagian ahli hukum mengatakan boleh? Lalu ditafsirkan juga banyak pengamat dan ahli politik bahwa boleh karena konstitusi tidak melarang. Tetapi saya ingin mengutip pernyataannya Bang Profesor Jimmy Asidiki, beliau mantan ketua MK, yang mengatakan pasal 7 itu kalau beliau maknai yaitu satu paket. Jadi presiden dengan wakil presiden atau capres dengan cawapres itu satu paket. Jadi pendapat Bang Jimmy itu mengatakan ya kalau satu paket artinya sudah 2 periode juga, itu. Nah, artinya ada peluang tidak boleh di situ. Tetapi kan kita melihat dalam konstruksi hukum, dalam ilmu hukum itu gitu, kalau 2 pakar hukum bertemu atau 2 ahli hukum bertemu, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu ya nanti kemungkinan ya perbedaan pendapat itu ya bisa jadi ada yang melakukan judicial review ingin mendapatkan pandangan yang clear dari Mahkamah Konstitusi secara resmi, secara legal formalnya seperti apa. Tetapi saya melihat ini ada celah yang memang bisa digunakan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, saya punya pandangan sendiri dalam tingkatan tertentu ketika pilkada di bawah itu ada kejadian dulu di Kerawang. Ini pilkada. Jadi di Kerawang itu ada namanya Pak Dadang Muhtar, sudah 2 periode jadi bupati. Lalu periode ketiganya itu jadi wakil bupati. Itu ada. Tapi konteksnya bukan capres-cawapres, konteksnya pilkada. Tapi itu terjadi. Tetapi ketika jadi mencalonkan jadi calon wakil bupati kalah. Jadi 2 periode ketiganya calon wakil bupati lalu kalah. Nah ini ada. Karena memang tidak ada yang mengatur. Di pilkada terjadi itu. Jadi ada kasus spesifik terkait dengan persoalan itu terjadi di tingkat pilkada. Nah, tetapi kan kita belum melihat jurisprudensi ya kejadian di pilpres. Oleh karena itu pembahasan kita hari ini di Tribun ini sangat menarik ya untuk membedah dan berdebat terkait persoalan kemungkinan Pak Jokowi untuk bisa jadi cawapres. Saya melihatnya ya sebagai seorang pengamat politik sebagai dosen, memang ada celah hukum yang bisa dijadikan sebagai argumen Pak Jokowi untuk bisa menjadi wakil presiden gitu, atau cawapres gitu. Itu sangat clear. Tapi tadi ada pandangan lain juga yang tidak kalah hebatnya dari Prof. Jimmy tadi yang mengatakan bahwa itu satu paket ya. Kalau sudah satu paket ya
sama dong cawapres juga, artinya tidak bisa begitu. Bisa dilihat pandangan Bang Profesor Jimli di di media. Nah, saya ingin mengatakan memang mestinya begini, saya ke teman-teman anak muda di Indonesia gitu, melalui BEM gitu, melalui kampus-kampus, saya mengatakan kita tuh memang harus menjadi seorang negarawan, termasuk Bapak Jokowi presiden kita, siapapun kita. Kenapa? Negarawan itu mengesampingkan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa negara. Itu titik poin pertama. Jadi ya Pak Jokowi ini, walaupun ya diojok-ojok, didukung-dukung, katakanlah gitu ya, terus dikompor-kompori ya untuk bisa menjadi cawapres, mestinya jangan terpancing. Yang kedua, negarawan itu adalah ucapannya gitu ya, ide dan gagasannya termasuk tindakannya sama, itu untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi maupun kekuasaan asli, apalagi itu kepentingan golongan. Gitu. Ini jangan, ini catatan dari saya. Dan terkait perdebatan peluang Pak Jokowi menjadi cawapres, memang ada celahnya, ada peluangnya, dan memungkinkan bisa untuk dieksekusi. Tetapi kan kita ingin membangun konstruksi politik yang sehat, di mana ya legasi Jokowi itu harus turun kepada penggantinya yang katakanlah orang-orang yang baru, cari kader bangsa yang terbaik, yang bagus, yang berprestasi siapapun dia untuk bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi ya itulah sebenarnya yang harus kita bangun ya. Saya memberikan katakanlah ya masukan kepada Pak Presiden untuk berjiwa negarawan. Karena apa? Karena derajat tertinggi dari seorang politisi itu negarawan. Jadi kalau Pak Jokowi memiliki sikap negarawan yang luar biasa, yang kuat, maka tarikan-tarikan atau dorongan-dorongan atau mengkompori untuk bisa menjadi cawapres itu mestinya ya dihindari gitu. Saya tidak memihak siapapun karena memang bisa jadi karena dikompori, karena dielus-elus, didorong-dorong, ya sudah suatu saat nanti karena peluangnya ada, konstitusi juga tidak mengatur secara jelas, maka suatu saat bisa dieksekusi. Nah ini akan membuat kita banyak melakukan perdebatan ke depan. Oleh karena itu ya secepatnya kalau menurut saya MK mesti memutuskan persoalan kekosongan hukum yang dianggap di situ membolehkan itu. Seperti itu, Bang Gira. Baik, Kang Ujang, ini kan Pak Jokowi sudah ya berstatement terkait 3 periode sebelum-sebelumnya itu sudah berulang kali. Tidak hanya sekali 2 kali ya, tapi sudah berulang kali. Nah ini menurut Anda, ketika ini kemudian ada wacana, ada celah menjadi calon wakil presiden, apakah Pak Jokowi kembali harus mengeluarkan statement atau memang sebelum-sebelumnya itu statement yang dikeluarkan Pak Jokowi kurang tegas, sehingga hal-hal semacam itu masih terus saja digulirkan? Iya, Bang. Satu yang paling keras juga mengkritik Pak Jokowi karena saya sayang terhadap Pak Presiden gitu. Mengkritik pemerintah saya sering sekali gitu dengan objektif dan konstruktif, termasuk terkait dengan ketika itu saya sering mengkritik tentang Pak Jokowi 3 periode. Bahkan saya bilang Pak Jokowi harus membuat statement yang jelas. Dan Pak Jokowi juga ya dari kritikan itu kan dari rakyat juga mengkritik ya Pak Jokowi membuat statement yang jelas tadi bahwa tidak ingin 3 periode dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks Jokowi menjadi cawapres ini ya perlu menjelaskan kepada publik agar apa? Agar publik adil, agar publik clear bahwa sesungguhnya memang Pak Presiden tidak menginginkan itu, walaupun banyak yang mendorong-dorong dan bersikap dan berjiwa negarawan. Nah itu yang kita inginkan, gitu. Itu yang kita harapkan dari beliau, sosok negarawan yang sejati, seperti itu. Baik, terima kasih Kang Ujang. Oke, kita ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau kita tahu ini kan Projo sempat ya mengutarakan wacana 3 periode, kemudian ramai ini sudah dalam tanda kutip sudah pupus. Nah, ini kemudian muncul lagi isu cawapres. Apakah kemudian ini akan menjadi jalan tengah Projo untuk artinya mengangkat lagi sosok Jokowi atau seperti apa? Oke, pertama begini ya. Jadi kayak tadi soal 3 periode misalnya. Sebenarnya Projo tidak pernah mengusulkan atau mengusung isu itu. Kebetulan kemarin waktu musra di Bandung, memang ternyata
suara paling besar itu sekitar 30% itu menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden lagi. Dan itu jangan dianggap sebagai projo mengendorse itu, tidak. Karena hasil musrah itu kami kemarin benar-benar jujur, buktinya juga nomor 2 itu ada Pak Sandiaga Uno, terus kemudian ada juga di 5 besar ada nama Anies Baswedan. Artinya dalam konteks sekarang ada wacana Pak Jokowi sebagai cawapres, ya kami tentu akan mempelajari, mengamati situasi ini, karena sekarang ini kami pada fase benar-benar berupaya mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat, seperti yang diperintahkan Pak Jokowi waktu kongres di Magelang bulan Mei lalu, bicara lagi dengan rakyat, ini apa kita gali lagi, akhirnya kemudian kita merumuskan sebuah mekanisme yang kita namakan dengan musrah itu, yang hasilnya pun juga buat saya sendiri juga cukup kaget, karena nggak menyangka misalnya nama-nama yang saya sebutkan tadi, misalnya ada Pak Sandiaga Uno yang nomor 2 di atas Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, ada nama Anies Baswedan di nomor 5, itu kan mengejutkan. Nah, hari ini ada dinamika baru tentang cawapres, ya kan? Karena peluang celah hukumnya ada ini, celah hukumnya ada. Jadi saya ingin juga sampaikan bahwa Presiden kan berkali-kali sebetulnya mengatakan bahwa beliau ini taat konstitusi. Selalu dibilang begitu, dan kalau di track lagi saya mungkin paling awal lah ngomong soal 3 periode itu di akhir tahun 2019 saya sudah ngomong bahwa 3 periode itu bagi dalam berdemokrasi sebuah kemunduran gitu, misalnya saya sampaikan. Nah, jadi kemudian tapi di luar itu ada aspirasi, ada kehendak rakyat, sebagian rakyat yang menginginkan tetap Pak Jokowi. Ini kan nggak bisa kita abaikan begitu saja, gitu. Karena dalam pandangan politik saya ya konstitusi di satu sisi dan kehendak rakyat di satu sisi kan juga harus kita sinkronisasi. Jangan sampai kemudian ada kehendak rakyat kemudian tidak terwadai karena aturan hukumnya yang tidak jelas, misalnya begitu. Sama pada kasus cawapres ini, sebetulnya ada tafsir seperti yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi, mengutip Prof. Jimli misalnya, yang ujung-ujungnya itu nggak boleh. Tapi di kalimat yang tertera dalam pasal 7 di Undang-Undang Dasar itu dan juga pasal di Undang-Undang Pilpres tidak disebutkan dengan terang. Ya mungkin ini perlu akhirnya, apalagi tadi MK secara resmi menyatakan itu bukan statement resmi, ya kan? Ya mungkin perlu akhirnya tafsir secara resmi. Boleh enggak sih sebenarnya? Kan begitu. Ya itu ada mekanisme sendiri kan. Mungkin akan ada yang melakukan apa itu namanya judicial review atau apa, memohon tafsir atau apalah, sehingga keluar kejelasan. Kalau kemudian jelas nggak boleh, ya sudah nggak boleh kan. Nah, tapi pada fase sekarang ternyata kita tidak memungkiri sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, ada ini kelompok masyarakat yang mencoba terus mengaspirasikan, mereka pengen itu Pak Jokowi masih jadi pemimpin. Kita nggak bisa juga ngomong, lu jangan ngomong begitu kan, nggak bisa. Karena ya semua boleh, mewacanakan apa saja boleh. Nah, yang perlu kemudian adalah, menurut saya ini bukan Pak Jokowi lagi yang dikejar. Gimana Pak Jokowi soal Pak Jokowi jadi cawapres? Yang perlu dikejar adalah tafsir atas konstitusi tadi yang harus difikskan. Dan kalau sudah konstitusinya begini, kita kan sudah berkali-kali dengar Pak Jokowi, saya taat konstitusi. Nah, selesai sebetulnya. Tapi bagi kami tentu ini menarik. Menariknya adalah
ada aspirasi seperti ini yang patut kita kemudian kita gali lebih lanjut, kita pikirkan. Semuanya nggak ada demi apa kecuali demi kita ke depan mendapatkan pemimpin-pemimpin republik yang baik, yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Pak Handoko, itu artinya ketika itu digali kemudian ditelaah lagi, ini kan tadi disebut ada celah gitu kan. Nah, kemungkinan Projo ini akan apa ya, tetap menggaungkan ini atau sudah menutup apa yang sudah menjadi polemik ini? Nah, kita juga tidak menggaungkan, kita juga terkaget-kaget dengan kemudian tiba-tiba ada statement, ya kan, kemudian rame di berita. Kami hanya melihat, kami sekarang ini Projo pada posisi sebenarnya adalah mencoba memahami apa yang menjadi kehendak rakyat. Makanya kami menggelar musyawarah rakyat. Yang pertama kemarin di Bandung, insya Allah habis ini segera kita lakukan juga di Makassar dan di beberapa kota yang lainnya. Ini kan masukan bagi kami. Oh, ada aspirasi seperti ini. Jadi terus kemudian kita cek di konstitusinya. Oh ya, memang tidak jelas disebutkan nggak boleh. Sehingga kan kalau tidak jelas disebut nggak boleh kan bisa ditafsir oh boleh kan gitu kan. Nah makanya bagi kami ya kita lihat dulu ini situasinya sebagai masukan tambahan bagi kami tentang aspirasi-aspirasi masyarakat akan siapa capres-cawapres di periode mendatang. Nah, Pak Handoko, Projo ini kan dekat ya, sudah bertahun-tahun bersama Jokowi. Nah, apakah kemudian setelah ini muncul Projo mencoba mengkomunikasikan dengan Presiden Jokowi atau apa ya, seperti apa gitu, Pak Handoko? Ya, kalau soal komunikasi tentu kami kan sudah punya mekanisme tersendiri yang sudah cukup lama lah. Pada titik-titik tertentu yang krusial pasti kita berkomunikasi. Tapi hari ini belum, kalau soal wacana cawapres ini kami belum melakukan komunikasi apa-apa dengan Presiden. Tapi kalau memang ya tentu sebagai organisasi yang pembinanya adalah Presiden sendiri, yang selama ini bekerja mengiringi Presiden, apapun yang menjadi langkah-langkah politik kami berikutnya selalu kami konsultasikan, kami diskusikan dengan Presiden, seperti yang misalnya kami saya sebut lagi, misalkan kita bikin musra, itu juga kita desain, kita sampaikan ke Presiden, misal begini Pak, kami akan menggelar ini, pasti kami pamitan, pasti ngomong. Begitu. Oke, terima kasih Pak Handoko. Baik, saya ke Pak Khalid. Pak Khalid tadi disampaikan Pak Handoko, ini ada konstitusi, tapi juga di sisi lain ada kehendak rakyat. Nah, ini harus disinkronisasikan lah. Menurut Pak Khalid sendiri, apakah ini jalan tengahnya MK harus memberikan tafsir yang jelas? Sepertinya ini juga sudah diluruskan oleh MK, tapi ini sudah terlanjur bergulir seperti itu. Menurut Anda seperti apa, Pak Khalid? Pertama, semangat reformasi 98 dalam amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan. Kenapa? Karena historisnya politik Indonesia atas nama kehendak rakyat, Presiden terpilih kembali, kemudian dipilih kembali, kemudian dipilih kembali, dipilih kembali. Di era Presiden Soekarno bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup. Presiden Soeharto juga sama, berkali-kali terpilih, sehingga beliau harus mundur secara paksa karena krisis dan karena arus reformasi yang begitu besar. Sejarah mengajarkan yang begitu penting buat bangsa kita. Jadi ini harus jadi kaca kita untuk melihat kembali pelajaran kita sebagai bangsa. Jangan lagi lihat person to person nih. Lihat alur perjalanan bangsa ini sudah kita lewati gitu. Dan jangan masuk ke tempat yang salah kembali. Jadi kalau semangat reformasi, semangat amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan, makanya jangan lagi diotak-atik, ambil celah dan sebagainya gitu. Jadi levelnya ini bukan lagi seperti anak kecil, ini boleh apa nggak boleh nih. Kalau sama orang tuanya nggak dibolehin, kalau sama orang tuanya dikasih ini aturan gini-gini mencari celah. Ini levelnya bukan anak kecil, tapi levelnya adalah seorang leader of the nation, pemimpin dari sebuah bangsa. Itu harus clear, harus seorang statesman, seorang negarawan, bukan lagi berpikir rules of the game, tapi rules of ethics, etika di situ. Nah inilah yang harus dicontohkan.
Kalau kita bisa katakanlah ini menjadi presiden ya, kemudian Bapak Joko Widodo maju sebagai cawapres dan beliau jadi wakil presiden, itu akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dan itu jangan dibuka peluang itu, spekulasi itu jangan dibuka. Ya. Tentu kita berharap presiden itu warga negara. Kenapa? Presiden dipilih oleh rakyat, dia mau punya moral ground, moral standard yang tinggi. Dan bukan mencari celah-celah hukum di situ gitu. Nah, sekarang begitu sistem presidensialisme. Kita berharap memilih pemimpin Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid. Tadi yang disoroti Pak Khalid adalah terkait bahwasanya ini tidak hanya seputar hukum seperti itu, tapi juga ada etika di sana. Pak Khalid sudah terhubung kembali? Halo, ya ini sepertinya sinyal di tempat saya kurang bagus nih ya. Baik, silakan Pak Khalid, tadi terpotong Sampai di mana tadi ya? sistem presidensial. Iya. Silakan. Indonesia itu memilih sistem presidensialisme apa? Kita memberikan kepercayaan kepada seorang presiden dan Bapak Joko Widodo itu diberikan kepercayaan sebagai seorang presiden. Itu the ultimate position, posisi yang sudah sangat puncaknya. Terus buat apa turun derajat menjadi wakil presiden? Itu kan cara untuk mempermalukan Presiden Joko Widodo. Itu mempermalukan dan itu harus ditolak. Saya berharap Pak Handoko dan kawan-kawan itu menolak itu gitu. Dan menjadi guard, menjadi penjaga, menjadi guardian of the constitution gitu, menjadi penjaga konstitusi, menjadikan contoh ini etiknya. Kalau sampai ini diloloskan, saya nggak tahu ya, ini akan menjadi presiden buruk ya. Dan saya harap sih, saya percaya betul, pasti saya berharap betul Presiden Joko Widodo akan menolak usulan ini ya. Karena beliau memiliki moral standar yang di atas rata-rata. Ya, yang tidak mungkin akan tergoda dengan gimmick dan rayuan yang semacam itu gitu ya. Dan saya berharap juga ya para relawan juga jangan membuat beliau berpikir ulang begitu ya. Kita berpikirnya harus bangsa nih, bukan hanya elektoral ya, bukan hanya elektoral. Kalau kita hanya berpikir elektoral ya mungkin sekarang Bapak Joko Widodo masih tinggi secara elektoral. Kalau kita berpikir elektoral dan elektoral di atas konstitusi ya nanti bisa terpilih lagi gitu ya. Tapi kalau kita berpikir konstitusional, berpikir etik ya, etik itu di atas rules of law ya, itu akan luar biasa bangsa ini. Ya, kita berharap pemimpin ke depan akan menjadi seperti itu gitu. Etika di atas hukum gitu ya. Baik. Jadi tidak hanya mencari celah-celah hukum tapi dia menunjukkan etika publik yang sangat baik. Demikian. Baik, Pak Khalid, Anda meyakini Pak Jokowi akan menolak dan harapannya seperti itu. Lantas kalau melihat dari bunyi pasal, apakah ini MK perlu melakukan seperti tadi yang diusulkan, apakah perlu membuat tafsir jelas atau mungkin bisa mengubah secara lebih eksplisit sejelas mungkin? Ya itu perdebatan hukum tata negara lah ya. Saya pikir, nah ini kuncinya adalah di pemimpin tertinggi dari bangsa kita sebenarnya. Jadi kalau umpamanya sudah clear tidak ada di situ gitu, karena begini proses pembuatan hukum seringkali di sini kekuatan politik atau political power dia mengintervensi kekuatan hukum, ya. Karena ketika political power menghendaki itu ada perubahan konstitusi atau menghendaki adanya perubahan atau tafsir tertentu, itu bisa aja terjadi. Tapi jika political power yang existing saat ini itu tidak menghendaki seperti itu tidak akan terjadi. Ya, tafsir apapun dibuat, kalau political power-nya itu ingin menghendaki lanjut, ingin menghendaki ada kelanjutan dari kepemimpinannya, ya itu akan bisa aja terjadi gitu. Nah, disinilah kemudian diuji sikap kenegarawanan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap semoga Bapak Presiden tetap on the track ya, taat konstitusi dan menjaga etika publik sebagai seorang negarawan. Baik, terima kasih Pak Khalid. Oke, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita kan masih menebak ya statement apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini sudah terlanjur viral meskipun kemudian
ada klarifikasi dari MK bahwasanya itu statement pribadi, bukan statement institusi. Nah, kemudian apa jika memang ini kemudian dipaksakan, apa yang kemudian apa plus minusnya bagi seorang Jokowi? Ya, saya meyakini ya, apa namanya, kalau itu ada celah, ada peluang, ya tidak ada yang tidak mungkin di politik itu. Nah, bisa mengeksekusi apa namanya persoalan itu, atau Pak Jokowi beserta relawan-relawannya bisa saja terdorong hanyut dalam sebuah katakanlah skenario politik untuk bisa menjadi cawapres. Kan seperti itu. Karena dorongan kekuasaan itu ya sangat apa ya, sangat luar biasa menggiurkan. Oleh karena itu saya meyakini ya sikap-sikap keteladanan, tadi sikap secara penegarawanan ya, karena saya ini kan dosen akademisi ya, mesti diutamakan, dijunjung tinggi. Oleh karena itu saya menilai ya apa ya semua komponen bangsa termasuk relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk Partai yang mengusung, termasuk Pak Jokowi sendiri ya, tidak keluar dari konteks apa nama yang harus dijunjung dan dibangun. Karena kan selama ini jujur ya di ruang politik kita itu sedikit sekali yang mengutamakan nilai etik itu. Politisi kita juga mohon maaf banyak yang mendorong untuk bisa membangun sebuah nilai etik yang luhur. Makanya cenderung di kita itu ya berputar-putar pada wilayah apa namanya menarasikan membangun sebuah konstruksi tanda petik dalam tanda petik kalau pemain politik gitu ya mengakal-ngakali aturan, apalagi aturannya nggak melarang, apalagi aturannya tidak jelas, ya itu langsung bisa dieksekusi. Yang jelas pun akan sulit apa namanya di politik itu untuk apa ya, untuk bisa direalisasikan. Begini kalau dalam politik itu ya kalau tidak bisa untuk ada peluang itu dihindari, ada kesempatan itu dijauhi, nggak bisa. Politik itu kalau ada peluang sekecil apapun, ya akan diambil. Ya apalagi persoalannya ini adalah cawapres. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Khalid. Seandainya Pak Jokowi maju, lalu menjadi capres, lalu menang, dan tahu-tahu mohon maaf tanda petik presidennya itu bisa selesai atau bisa turun, akan naik lagi. Ini kan lalu apa konstruksi hukum apa yang harus apa namanya dibangun dalam konteks melihat fenomena ini? Ini kan ada sebuah gagasan yang menarik menurut saya, perdebatan ini menarik yang harus kita apa namanya selesaikan bersama-sama. Dalam konteks ini adalah MK lah yang menjadi gawang dari semua perdebatan ini. Dan tentu kita tidak alergi untuk membahas ini. Kita sebagai rakyat Indonesia harus terbiasa untuk membangun sebuah narasi yang kuat terkait dengan argumen-argumen terkait dengan politik kebangsaan kita. Ya, saya sih melihat ya potensi ke arah sana cukup tinggi, cukup besar karena tadi sekecil apapun peluang akan dimanfaatkan dan digunakan selagi bisa. Karena kan kita ini kan kalau dalam teori itu kan menganut power center. Kekuasaan itu menjadi magnet. Kekuasaan itu menjadi apa ya? Kalau bahasa sederhananya, bahasa orang awam gitu ya, ada gula, ada semut. Kalau ada kekuasaan, orang mendekat. Kalau tidak ada kekuasaan, orang menghilang. Orang menjauh. Oleh karena itu ya, setiap figur atau tokoh, siapapun yang berkuasa, itu selalu akan banyak didatangi oleh orang-orang. Karena ada gula, ada semut itu. Nah, oleh karena itu, saya meyakini, apakah Pak Jokowi memang siap? Siap artinya tidak jadi presiden lagi, atau tidak jadi cawapres juga. Artinya dia tidak punya posisi kenegaraan 2024 ke depan. Nah harus siap tidak dihormati. Karena di kita ini sudah terbiasa tidak punya jabatan, tidak dihormati. Semua bupati, ex-bupati, gubernur, pada mantan-mantan lah, presiden, wakil presiden itu cenderung tidak dihormati ketika dia sudah tidak menjabat. Nah, oleh karena itu tadi jiwa kenegarawanan Pak Jokowi diuji di situ. Apakah siap Pak Jokowi memang melepaskan baju-baju kekuasaannya itu? Misalkan presidennya sudah beres 2 periode, lalu cawapres pun tidak diambil. Nah itu harus siap.
Nah, tetapi di kita ini kan begitu, kalau nggak punya jabatan dikerjain. Secara politik pasti akan dikerjain. Pasti nanti mohon maaf ya, dalam konteks tertentu ada yang dendam, lawan politiknya ya, kalau tidak jadi ya kita kerjain, kita hajar, kan bisa saja. Karena ini politik, oleh karena itu menjaga kekuasaan itu penting dalam politik itu. Sekecil apapun celah itu ya akan, menurut saya bisa akan diambil atas nama aturan yang masih katakanlah belum begitu tegas, atas nama rakyat pasti akan diambil. Saya melihat juga begini ya. Ya kita harus bicara lebih besar terkait dengan persoalan kebangsaan. Jadi ada yang harus kita bangun dalam konteks berpolitik kita. Ya sulit memang kita melarang Pak Jokowi ketika aturannya tidak ada yang larang gitu. Sulit juga kita mengkritik Pak Jokowi ketika aturannya itu tidak jelas. Jadi tafsir konstitusi yang jelas itu mesti clear dulu. Kan begini, kita berdemokrasi, bernegara itu ada rule of the game. Rule of the game salah satunya adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Ketika kita berbicara perdebatan cawapres, itu pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, karena itu perdebatannya di situ ya, maka yang berhak katakanlah membuat itu kan tadi bukan juru bicara MK. Makanya MK mengatakan ya dikualifikasi terkait dengan pernyataan juru bicara MK itu yang berhak menyatakan ya tadi ya tafsir dari hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena hanya satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu kan ya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita tunggu apakah memang seperti itu ataukah memang memperbolehkan atau tidak. Yang kedua memang sikap Pak Jokowi sendiri ini menjadi penting. Dan saya meyakini ya Pak Jokowi ini kan orang baik ya. Tetapi kan kadang-kadang banyak pihak di luar sana itu yang mengojok-ngojok, mendorong-dorong, termasuk terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Kita ini kan hampir berdarah-darah, hampir berkonflik. Makanya ada demo 11 April 2022 yang dengan tegas mahasiswa BEM itu menolak Jokowi 3 periode kan gitu. Oleh karena itu ya, dan termasuk saya namanya dicatut sebagai mentor demo di bidang politik ketika itu. Aneh-aneh saja, tapi saya meyakini bahwa Pak Jokowi adalah sosok negarawan. Jadi tidak akan tergiur dengan kekuasaan yang ya mohon maaf ya kelasnya levelnya turun. Jadi presiden, jadi Kang Ujang. Ya. Kang Ujang juga ada yang menyebut ya bahwasanya Jokowi harusnya meniru Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak perpanjangan masa jabatan. Nah ini sepertinya seperti apa, Bang? Ya, itu sudah pas apa yang dilakukan Pak SBY. SBY ini kan jenderal intelektual. Ya, saya ya banyak juga membaca-baca karya-karyanya ya. Terlepas dari kesuksesan yang sudah dibangun ya. Setiap presiden punya kesuksesan semua, termasuk Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Habibie, Pak Soeharto, punya kesuksesan, tapi punya kekurangan juga yang harus kita kritik. Nah, ya tentu Pak Jokowi perlu juga meniru pendahulu-pendahulunya. Legowo, ya kan, ikhlas, menerima bahwa kekuasaan itu ada waktunya. Kekuasaan itu juga terkadang harus diberikan kepada orang lain sebagai bagian daripada regenerasi kepemimpinan bangsa. Karena kalau kita Pak Jokowi memastikan maju misalnya, maka kita melihat 3 pemilu terakhir 2014, 2019, 2024 yang maju ya itu aja. Pak Jokowi, Prabowo, Pak Jokowi. Ini kan artinya kalau anak muda mengatakan 4L, lo lagi. Ya ini yang sebenarnya memberi kesempatan kepada anak bangsa yang lain dari 270 juta rakyat Indonesia untuk katakanlah ya bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi jiwa negarawan Pak Jokowi kita tunggu, dan penafsiran MK juga yang clear, yang jelas itu juga kita tunggu gitu. Demi apa? Demi kebaikan bangsa. Oke, terima kasih Kang. Baik, saya kembali ke Pak Andoko. Pak Andoko, kalau melihat ketua Anda ya, Ketua Projo Pak Budi Ari ini kan berstatement bahwasanya wacana ini misalkan Pak Jokowi jadi wakil cawapres, ya cawapresnya Pak Prabowo seperti itu. Belum lagi tanggal 1 September kemarin
Pak Budi Ari juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ini sinyal kuat bahwasanya Pak Jokowi ini akan merestui Pak Prabowo dan juga dukungan Projo akan mengerucut ke Pak Prabowo? Ya itu Mas, gini, kalau soal Ketum Projo ketemu sama Pak Prabowo, terus kemudian ditanya tentang komentarnya Prabowo, Pak Jokowi, pasangannya, ya saya pikir biasa saja. Ketua Umum Projo juga ketemu yang lainnya. Kapan hari ketemu KIB juga rame, terus kemudian ketemu Pak Prabowo rame, tapi itu bagian dari komunikasi politik yang ya semua juga ketemu-ketemu, biasa aja itu. Jadi nggak bisa juga kemudian ditafsir akan begini. Yang jelas kalau Projo itu nunggu aja komandonya Pak Jokowi. Kami betul-betul ya ke siapapun kami akan bilang begitu. Ya kami akan ikut Pak Jokowi dan itu sudah kami sampaikan secara terang-terangan berulang kali ke Pak Jokowi. Tapi bahwa kemudian terjadi proses komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya itu memang hal yang harus dilakukan. Kita nggak bisa kemudian tidak melakukan itu. Terkait dengan apa namanya soal apakah itu kan juga pengandaian. Apa seandainya capresnya Pak Prabowo, apa namanya cawapresnya Pak Jokowi, itu kan sebuah pertanyaan yang hasil dari sebuah pengandaian. Andaikan bahwa kemudian memang konstitusinya membolehkan, ya kan, andaikan Pak Jokowi mau, kan begitu semua itu. Ya artinya saya pikir tidak perlu terlalu saya komentari lebih jauh soal itu karena itu juga bukan sebuah sikap politik resmi dari organisasi. Nah, cuman saya agak tertarik begini, Mas. Tadi misalnya disebutkan Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY, itu semuanya mempunyai konteks yang berbeda-beda. Konstelasi saat mereka menjabat itu berbeda-beda. Ya kan, misalnya begini. Kita tidak juga bisa kemudian lantas membayang. Memang karena kita lahir di generasi zamannya besar berjuang di era Orde Baru, kita melawan Orde Baru, kemudian kita merasa sangat yakin bahwa kekuasaan harus dibatasi 2 periode saja misalnya. Pertama dibatasi, ya setuju. Dibatasinya berapa? Waktu itu sepakatnya 2 periode, kan begitu alurnya. Karena kita punya pengalaman dengan presiden yang ya kita tahu lah Pak Harto seperti itu, memanipulasi suara rakyat. Baru saja semuanya ngomong, oh Bapak disuruh diminta rakyat untuk menjadi presiden lagi, tahun berikutnya sudah tumbang misalnya. Situasinya sangat berbeda dengan hari ini, di mana kebebasan berpendapat itu dihargai, semua orang boleh bicara, menyampaikan wacananya, begitu. Dan juga misalnya dengan Pak Presiden sebelumnya, Pak SBY misalnya, pasti konteksnya juga berbeda. Nah, maksud saya adalah ini sebuah pengalaman kita membangun demokrasi, kemudian mengembangkan demokrasi demi kemajuan bangsa, di mana semua hal yang muncul menjadi fenomena di publik, menjadi aspirasi rakyat, ya ayo kita exercise gitu. Nah, kalau kita habis mengalami tirani seperti Orde Baru, kemudian ya pasti udah jangan lama-lama jadi presiden, kan begitu kan. Tapi kemudian ternyata kita sekarang punya pengalaman baru ini. Loh, presidennya baik. Ya kan? Sayang kalau cuma dibatasin, kan itu tafsirnya. Ada yang bicara begitu kan. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita exercise. Bagi saya mengembangkan demokrasi itu harus, demi kemajuan bangsa harus. Tetapi bahwa ada fenomena-fenomena tertentu yang harus kita exercise sebagai upaya untuk penyempurnaan kehidupan demokrasi, saya pikir nggak masalah. Baik, Pak Handoko, ini yang menjadi mungkin banyak orang penasaran kalau Projo ini kan pro Jokowi. Kalau Pak Jokowi sudah tidak memimpin atau tidak menjadi presiden, apakah Projo ini akan mendukung tegak lurus dengan
calon presiden yang nantinya akan didukung oleh Pak Jokowi. Misalkan itu pilihannya jatuh ke Pak Prabowo, apakah Projo ini bisa jadi berubah menjadi Probo, Pak Pro Prabowo seperti itu, Pak Saya Handoko? sudah sampaikan dan kita sudah sering sampaikan Projo ini terserah Pak Jokowi lah. Gitu. Kasarannya udah 2024 bubar ya bubar, kita selesai tugas kita kan begitu. Iya kan? Tapi kemudian instruksinya ayo dukung si A, ya kita dukung si A misalnya begitu. Meskipun masing-masing punya konsekuensi. Karena projo ini kan hanya sekedar apa ya? Kalau di dunia bisnis ini special purpose vehicle lah. Kan seperti itu, bukan sesuatu yang kayak partai politik yang didesain sedemikian rupa. Kalau kita kan memang desainnya untuk memang Pak Jokowi, usernya itu Pak Jokowi, ya kan, user tunggal itu sudah. Baik. Dan itu sehingga besok ternyata udah ya kita selesai ya, misalnya ya sudah selesai, bubar jalan balik kanan misalnya begitu. Kalau kemudian ayo perang lagi nih, kita dukung si A, ya ayo kita jalan, kita coba lakukan semuanya. Begitu. Baik Mas. Pak Handoko, baik terima kasih. Ya, oke. Kita ke Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu ya PKS ini kan sudah 2 kali ya bersama dengan Presiden SBY dalam pemerintahan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Demokrat ini bahwa SBY sempat ditawarkan 3 periode, tapi kemudian menolak tegas. Nah, kita tidak membandingkan antara presiden satu dengan yang lain. Artinya kita bisa mengambil pelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil dari sosok SBY meskipun saat itu masih kuat. Ya, saya pikir itu sikap yang sangat tepat dan seharusnya memang diikuti oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi menutup semua celah peluang spekulasi untuk katakanlah perpanjangan 3 periode atau sekarang yang sedang ramai calon wakil presiden atau wakil presiden, itu semuanya harus ditutup rapat-rapat celah itu ya. Sehingga kalau perkara masalah tafsir itu serahkan ke Mahkamah Konstitusi atau para hukum tata negara. Ini kita berbicara sikap seorang pemimpin ya. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa dipegang kata-katanya. Ya, kalau orang Jawa bilang nggak boleh seperti isu dele sore tempe gitu ya. Bicaranya apa kemudian berubah gitu. Nah, ini yang harus kita pegang betul sehingga kata-katanya itu adalah integritas. Kata-katanya itu terwujud dalam sikap dan lakunya. Nah, dalam hal ini penting sekali. Bapak SBY ya memang waktu itu ada godaan juga untuk perpanjangan dan sebagainya, tapi di awal langsung mengatakan bahwa Presiden SBY mengatakan tidak akan perpanjangan 3 periode. Menjadi wakil dan sebagainya juga sama. Saya pikir itu tradisi yang bagus. Dan saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo juga akan melakukan hal yang sama. Kalau itu terus terjadi, itu akan baik buat legacy ke depan gitu ya. Nah, jangan ini kemudian di-break, dijebol tradisi yang sudah bagus itu, dan kemudian menunjukkan sesuatu presiden yang buruk untuk ke depan. Ini jangan sampai itu terjadi. Nah, saya pikir memang janganlah, maksud saya itu begini, pemimpin yang baik itu meninggalkan warisan yang baik ya. Jangan jadi seorang pemimpin yang memberikan warisan yang justru menjadikan polemik gitu ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo katakanlah menjadi wakil presiden ya, itu sama dengan mengatakan bahwasannya ya beliau sebenarnya siap untuk menjaga kekuasaan untuk seterusnya. Kenapa? Ya tadi itu ada peluang dia menjadi presiden karena wakil presiden desain konstitusinya adalah dia akan menggantikan presiden jika ada terjadi apa-apa dengan presiden. Dan itu kan tujuan dari adanya wakil presiden. Ya kan? Nah, ini juga menjadi peluang beliau akan terpilih kembali dan itu bisa desain lagi masuk lagi berikutnya gitu kan. Dalam pemilihan berikutnya dan sebagainya. Ini akan bahaya. Jadi ketika kita tidak stick dengan rules, dengan aturan main ya, dan kita mengakali itu gitu, celah-celah itu dibuka, itu akan menjadi semakin rumit itu. Warisannya buat generasi mendatang semakin kurang bagus. Nah, saya pikir disinilah butuh ketegasan, kearifan, kebijaksanaan, dan pemahaman seorang negarawan di sini. Nah, kalau mamanya ada suara-suara yang ajakan-ajakan seperti itu, baik itu dari partai politik atau dari relawan, ya kita berharap penuh bagaimana ke depan ini Bapak Presiden Joko Widodo tidak membiarkan itu terjadi lagi gitu ya. Sehingga kita itu udah fokus nih, ya, capres sama cawapres yang akan berkompetisi, mereka adalah pemimpin baru Indonesia. Ya.
Karena eranya Bapak Presiden Joko Widodo sudah selesai. Beliau sudah melakukan bagiannya. Ya, 10 tahun, that's enough. Itu sudah cukup dan konstitusi sudah memberikan itu. Maka the next period, ya itu diberikan pada generasi setelahnya. Jadi jangan lagi beliau lagi jadi wakil presiden di sana. Jangan. Berikanlah banyak calon-calon pemimpin bangsa masa depan, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Banyak calon-calon pemimpin masa depan yang lebih, yang katakanlah bisa melanjutkan, bisa memperbaiki Indonesia lebih baik. Dan ini berikan kesempatan, baik itu dalam posisi sebagai calon presiden maupun posisi sebagai calon wakil presiden, ya. Dan saya yakin teman-teman relawan juga memahami hal itu, partai-partai politik juga memahami hal itu, ya. Kita mengharapkan, rakyat juga mengharapkan ada wajah-wajah baru, kepemimpinan yang baru, leadership style yang baru, arah visi yang baru untuk ke depan. Nah, inilah yang harus kita terus dorong, ya. PKS insya Allah akan konsisten untuk taat kepada konstitusi dan menjaga bagaimana etika politik juga diterapkan dalam memahami dan menjalankan konstitusi. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, saya ke Kang Ujang mungkin sekaligus nanti untuk menutup ya perbincangan di sore hari ini. Nanti juga akan kami mintakan kepada Pak Handoko dan juga Bang Khalid. Dari Kang Ujang terlebih dahulu, apa yang ingin Anda sampaikan, yang Anda simpulkan, atau mungkin apa yang ingin Anda sarankan, baik kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang mungkin juga ikut bersuara, ikut kemudian merespon isu Jokowi bisa menjadi cawapres di 2024, Kang Ujang. Ya, ini kan karena ada celah, ya kan, ada kesempatan. Oleh karena itu ya kelompok Pak Jokowi gitu ya tidak akan tinggal diam, pasti akan tanda petik ya melakukan usaha-usaha untuk bisa mengawal katakanlah untuk bisa ya tanda petik menjadi cawapres. Karena di politik itu tadi saya katakan di awal, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, maka sebisa mungkin untuk diambil. Tetapi persoalannya adalah yang harus kita perhatikan, saya tetap berkepentingan untuk Pak Jokowi memberikan teladan yang baik terhadap bangsa ini, terhadap anak cucu kita semua. Karena jujur saja hari ini kita melihat keteladanan itu menjadi hilang dari tokoh-tokoh bangsa. Kita dulu melihat orang-orang hebat seperti Bung Karno, Bung Hatta, Hamka, Sahril gitu. Itu menjadi teladan kita semua. Bagaimana perdebatan-perdebatannya juga menjadi referensi bagi anak-anak muda seperti saya hingga saat ini. Nah, ke depan itu ya kita menginginkan Pak Jokowi adalah menjadi seorang teladan itu yang bisa memang ditiru oleh anak-anak bangsa ke depan. Ya kalau nanti misalkan mau tergoda, ya kan, dikompor-kompori, didukung oleh, mohon maaf, orang-orang dekatnya untuk bisa menjadi cawapres, ya ini juga akan, menurut saya, walaupun memang katakanlah seandainya nanti dibolehkan gitu ya dalam tafsir konstitusinya, tapi ini akan menjadi jejak yang kurang bagus menurut hemat saya. Karena apa? Karena ya kekuasaan itu ada batasnya, ada saatnya harus berkuasa, silakan berkuasa, berbuat yang terbaik. Saatnya turun, ya sudah, berikan kesempatan kepada yang lain. Dan saya meyakini ya, bangsa ini tidak kekurangan orang-orang hebat yang berjiwa bijak. Ini yang kita harapkan, berjiwa negarawan. Karena sosok negarawan itu harus kita lekatkan kepada orang-orang yang memang tadi kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, kelompok. Kalau itu terjadi, maka ya mohon maaf, keteladanan itu akan hilang dari tokoh-tokoh bangsa kita. Kita butuh anak-anak muda Indonesia seperti saya, butuh teladan-teladan itu termasuk dari Pak Jokowi. Ya kalau dieksekusi rame-rame, nanti kalau misalkan nggak berkuasa gimana kita ya, kelompok kita gimana ya, disikat enggak ya, ya sudahlah berkuasa lagi aja, jadi cawapres dulu gitu. Jangan-jangan nanti di tengah jalan tanda petik nanti presidennya digulingkan gitu, dengan cara apa kan kita nggak tahu. Tahu-tahu jadi presiden lagi kan bisa saja, kan bisa terjadi. Fenomena ini bisa terjadi, analisa saya. Di politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin. Apapun bisa terjadi. Jadi termasuk tafsir konstitusi pasal 7 yang kita perdebatkan ini terkait dengan rame cawapres ini, itu memungkinkan untuk bisa dieksekusi oleh Pak Jokowi. Tetapi tadi kita sebagai anak bangsa butuh keteladanan dari Pak Jokowi itu. Ada saatnya harus berkuasa, ada saatnya juga harus
memberikan kekuasaan kepada orang lain. Jiwa bijaksana di Pak Jokowi kita tunggu, dan tafsir konstitusi juga kita butuhkan dari Mahkamah Konstitusi agar perdebatan tidak berlarut-larut. Terima kasih. Baik. Bang Gilang dan Kang Asep, Bang Baik. Khalid dan Bang Handoko juga. Salam takdim. Baik, terima kasih Kang Ujang. Terima kasih. Pak Handoko, Sekjen Projo, statementnya singkat saja. Oke, makasih. Ya, bagi kami wacana ini cukup menarik sebagai sebuah fenomena baru yang di situasi politik sekarang ini. Saya melihat ini sebagai sebuah fenomena yang mesti kita exercise, ya kan? Kita exercise karena memang pengalaman-pengalaman selama ini dalam perjalanan demokrasi kita yang dalam era reformasi kita baru beberapa orang jadi presiden, tentu akan banyak hal-hal baru yang kita mesti melakukan exercise terhadap semua hal, semua fenomena, semua kemungkinan. Saya sepakat dengan Bang Ujang memang ya politik itu bicara tentang semua kemungkinan, semua serba mungkin. Maka tetapi tentu saya juga sepakat bahwa semuanya ini harus bermuara pada kesejahteraan, kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa Indonesia. Semuanya di situ. Karena bagi kami demokrasi sebetulnya ya. Karena memang di Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden memang tidak dinyatakan bahwa mantan presiden itu nggak boleh jadi wapres, karena di situ yang penting tidak yang dinyatakan hanya dalam jabatan yang sama. Hanya kemudian menjadi mengagetkan ketika tiba-tiba muncul statement dari juru bicara MK, meskipun juga kemudian ada juga statement bahwa itu bukan pernyataan resmi, gitu kan, bukan sebuah pernyataan resmi. Nah, mengenai soal Pak Jokowi kemudian bisa menjadi cawapres, ya sebenarnya bukan cuma Pak Jokowi, Pak SBY juga bisa, kan begitu. Sebenarnya itu sesuatu yang lumrah. Cuman saya melihat memang ada dalam perjalanan beberapa waktu terakhir ini kan ada aspirasi yang cukup besar mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi yang berupaya kemudian mempertahankan ini bagaimana Pak Jokowi terus menjadi pemimpin di negeri ini di periode 2024-2029, sehingga muncullah wacana-wacana 3 periode yang kemarin juga sempat rame. Nah, kemudian kalau 3 periode kan ada problem konstitusi yang jelas-jelas itu enggak sesuai, ya kan? Nah, kemudian ada mungkin ya ada yang ngulik-ngulik ya. Oh, ada peluangnya ada di sini ini misalnya begitu. Tapi itu kan alternatif yang kemudian diwacanakan, bukan sebuah sikap dari Pak Jokowi atau skenario dari beliau, tidak juga. Yang jelas ini adalah ada wacana yang bagaimana berupaya aspirasi ini menginginkan Pak Jokowi tetap menjadi pemimpin di negeri ini. Sebetulnya kalau kita tarik kemarin ya inline sama aspirasi yang ada yang pengen 3 periode. Baik. Macam seperti itu. Pak Handoko, kalau dari Bapak secara pribadi atau mungkin sikap dari Projo mengetahui isu tentang peluang Jokowi menjadi calon wakil presiden di 2024 ini, apakah sependapat atau tidak setuju? Ya tidak pada posisi itu, karena konstitusi memungkinkan. Tetapi secara resmi kami juga belum punya sikap itu kan, karena kami mesti merumuskan bareng-bareng kalau soal bagaimana sikap Projo terhadap isu ini. Tapi yang jelas kalau dari sisi kami ya ini bentuk pengakuan, apresiasi dari publik terhadap Pak Jokowi yang kita masih sangat puas sampai hari ini
dan menginginkan kepemimpinan beliau berlanjut. Itu kami lihat sebagai sebuah aspirasi. Baik. Bahwa sikap kami nanti akan seperti apa ya, tentu ada mekanisme tersendiri untuk memutuskan itu. Baik, artinya kalau dari Projo memandangnya ini bisa saja ada aturan yang tidak melarang, bisa dikatakan seperti itu, tapi Iya, belum semua membuat. kita sepakat kemarin misalnya dari PDI Perjuangan, Mas Bambang Pacul juga ngomong bisa secara Baik. secara legal, secara konstitusi nggak ada yang dilanggar. Itu yang harus kita lihat, sehingga muncul wacana seperti ini menjadi sangat bisa dimengerti. Baik, untuk awal terlebih dahulu Pak Andoko, terima kasih. Oke, selamat bergabung Bang Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid. Halo, Bang Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu bahwa wacana ini sudah berhari-hari memanas, kemudian baru hari ini diluruskan oleh juru bicara MK bahwasanya ini bukan sikap resmi institusi, tetapi sikap pribadi. Nah, Anda memandang seperti apa, Pak Khalid? Apakah ini memang secara ketidaksengajaan atau memang sudah ada grand design? Ya, tentu itu yang mengerti dan memahami maksud dan tujuannya kan dari bagaimana MK sendiri ya, karena isu ini diraise pertama kali dari MK dan juga dari beberapa sampaikan ini gitu. Namun kita harus memiliki sensitivitas ya. Dalam bernegara itu kan bukan hanya aturan hukum, tapi juga ada namanya etika ya, ada etika. Jadi rasa kita dalam membangun ini, etika kita ini harus menjadi perhatian penting. Bahkan kalau kita berpikir seorang pemimpin, seorang leader, apalagi pemimpin bangsa, maka etika itu bisa jadi lebih tinggi dengan hukum gitu ya. Kalau hukum bicara benar, salah, dan sebagainya, etika itu pantas dan tidak pantas. Itu juga harus dimasukkan gitu. Maka kalau kita melihat kalau leadership seseorang itu, katakanlah dia memiliki seorang sikap negarawan, dia tidak akan membiarkan isu ini akan terus bergulir. Sehingga akan cukup pengabdian 2 periode, tidak ada 3 periode, ya. Isu cawapres juga tidak mungkin lagi ditutup peluang itu, sehingga ke depan kita berpikir bagaimana kepemimpinan ke depan ini kepemimpinan yang benar-benar baru ya, yang membawa sebuah perubahan gitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh segala pihak. Jadi tidak hanya berpikir boleh atau tidak boleh secara konstitusional, tapi harus berpikir etik atau etika. Saya akan ambil contoh simulasi begini. Misalnya ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dengan katakanlah siapapun nanti presidennya, Halo Pak Khalid. kan itu nanti Ya, Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid yang nampaknya terjadi masalah koneksi. Baik, Pak Khalid. Pak Khalid. Baik, Pak Khalid, apakah masih tersambung? Halo. Baik, Pak Khalid, tadi sempat terputus, mungkin bisa diulangi, Pak? Ya, jadi etika di atas hukum itu bagi seorang negarawan. Saya akan coba simulasikan ya. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden dan kemudian terpilih nih, ada presiden dan wakil presidennya adalah Bapak Joko Widodo. Di tengah jalan presiden terpilih itu tidak bisa menjalankannya perannya sebagai presiden. Akhirnya Bapak Joko Widodo sebagai wakil presiden akan naik menjadi presiden. Ini akan menjadi presiden buruk dalam konstitusi dan demokrasi kita gitu ya. Jadi peluang-peluang seperti itu harusnya sudah tidak lagi disimulasikan lagi.
kita harus tutup erat, tutup rapat-rapat, tidak memberikan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi gitu. Nah, tentu kalau kita berdebat masalah hukum tata negara ya memang masih bisa ada kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu ya. Tapi saya berharap ya kita berpikir negarawan gitu, bukan hanya election saja gitu, tapi bagaimana bangsa ini ke depan. Ya, berpikir bagaimana generasi mendatang, bukan hanya pemilu mendatang gitu ya. Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo ini yang mengusulkan beliau untuk menjadi cawapres itu, kalau kata beliau mungkin bisa dikatakan apa? Cari muka atau menampar muka atau bagaimana itu? Mungkin Pak Handoko lebih paham gitu ya. Jadi jangan-jangan itu menampar muka gitu ya, menampar muka. Bagaimana mungkin presiden 2 periode diturunkan jabatannya menjadi wakil presiden? Itu kan kalau cari muka kurang tepat gitu ya. Itu bisa menampar mukanya presiden itu, mempermalukan presiden gitu ya. Saya berharap sih. Ya. Bang Khalid, itu artinya Presiden Jokowi itu harus berstatement untuk menyampaikan tadi komentarnya terkait dengan wacana ini. Kalau beliau mengatakan sebagaimana dulu 3 periode mengatakan tegas tidak akan lanjut 3 periode gitu ya, dan ini juga sama, itu akan memberikan suasana politik yang akan kondusif, yang sangat baik ya. Ya kami berharap itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau umpamanya beliau mengatakan ya namanya demokrasi, namanya ide ya bergulir sah-sah saja, ya buat apa? Nggak masalah kan gitu kan. Nah kalau begitu statementnya itu justru nggak bagus, karena orang akan berspekulasi, oh benar berarti nih. Benar nih, gagasan untuk presidennya siapa dan wakil presidennya Bapak Joko Widodo, itu berarti benar nih spekulasinya sana. Nah ini yang harus kita cegah. Nah kalau Bapak Presiden mengatakan, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan dengan tegas, kami sudah mengabdi selama 2 periode, Presiden ke depan sudahlah waktunya generasi mendatang. Begitu. Kalau begitu mengatakan seperti itu, wah luar biasa. Legacy beliau ya buat masyarakat Indonesia dan generasi mendatang itu akan dicatat dengan sangat baik. Tapi kalau beliau memberikan lampu hijau, itu justru akan mendowngrade legacy beliau, mendowngrade demokrasi kita dan mendowngrade konstitusi kita. Oke, terima kasih Bang Khalid untuk awal terlebih dahulu. Baik, saya ke Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Mungkin bisa disambung seperti apa komentar Anda terkait wacana ini. Apakah betul di konstitusi kita di pasal 7 UUD 45 ini ada peluang mengarah ke sana ketika presiden menjabat 2 periode, kemudian bisa maju lagi namun sebagai calon wakil presiden, Kang Ujang? Ya, terima kasih Mbak Bila. Yang Kang Asep ya, saya sebutnya Bang dan ada Asep. Yang Bang Khalid juga saya sapa juga, selamat sore, assalamualaikum Bang Khalid, Bang Handoko sudah tadi. Ini kan ada celah hukum yang bisa saja dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon. Tapi nanti kan ada perdebatan. Kenapa sebagian ahli hukum mengatakan boleh? Lalu ditafsirkan juga banyak pengamat dan ahli politik bahwa boleh karena konstitusi tidak melarang. Tetapi saya ingin mengutip pernyataannya Bang Profesor Jimmy Asidiki, beliau mantan ketua MK, yang mengatakan pasal 7 itu kalau beliau maknai yaitu satu paket. Jadi presiden dengan wakil presiden atau capres dengan cawapres itu satu paket. Jadi pendapat Bang Jimmy itu mengatakan ya kalau satu paket artinya sudah 2 periode juga, itu artinya ada peluang tidak boleh di situ. Tetapi kan kita melihat dalam konstruksi hukum, dalam ilmu hukum itu gitu, kalau 2 pakar hukum bertemu atau 2 ahli hukum bertemu, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu ya nanti kemungkinan ya perbedaan pendapat itu ya bisa jadi ada yang melakukan judicial review ingin mendapatkan pandangan yang clear dari Mahkamah Konstitusi secara resmi, secara legal formalnya seperti apa. Tetapi saya melihat ini ada celah yang memang bisa digunakan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, saya punya pandangan sendiri dalam tingkatan tertentu ketika pilkada di bawah itu ada kejadian dulu di Kerawang. Ini pilkada. Jadi di Kerawang itu ada namanya Pak Dadang Muhtar, sudah 2 periode jadi bupati. Lalu periode ketiganya itu jadi wakil bupati. Itu ada. Tapi konteksnya bukan capres-cawapres, konteksnya pilkada. Tapi itu terjadi. Tetapi ketika jadi mencalonkan jadi calon wakil bupati kalah. Jadi 2 periode
periode ketiganya nyalon wakil bupati lalu kalah. Nah ini ada, karena memang tidak ada yang mengatur di pilkada terjadi itu. Jadi ada kasus spesifik terkait dengan persoalan itu terjadi di tingkat pilkada. Nah, tetapi kan kita belum melihat jurisprudensi ya kejadian di pilpres. Oleh karena itu pembahasan kita hari ini di Tribun ini sangat menarik ya untuk membedah dan berdebat terkait persoalan kemungkinan Pak Jokowi untuk bisa jadi cawapres. Saya melihatnya ya sebagai seorang pengamat politik sebagai dosen, memang ada celah hukum yang bisa dijadikan sebagai argumen Pak Jokowi untuk bisa menjadi wakil presiden gitu, atau cawapres gitu. Itu sangat clear. Tapi tadi ada pandangan lain juga yang tidak kalah hebatnya dari Prof. Jimmy tadi yang mengatakan bahwa itu satu paket ya. Kalau sudah satu paket ya sama dong cawapres juga, artinya tidak bisa begitu. Bisa dilihat pandangan Bang Profesor Jimmy di di media. Nah, saya ingin mengatakan memang mestinya begini. Saya ke teman-teman anak muda di Indonesia gitu melalui BEM gitu, melalui kampus-kampus saya mengatakan kita itu memang harus menjadi seorang negarawan, termasuk Bapak Jokowi presiden kita, siapapun kita. Kenapa? Negarawan itu mengesampingkan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa negara. Itu titik poin pertama. Jadi ya Pak Jokowi ini, walaupun ya diojok-ojok, didukung-dukung, katakanlah gitu ya, terus dikompor-kompori ya untuk bisa menjadi cawapres, mestinya jangan terpancing. Yang kedua, negarawan itu adalah ucapannya gitu ya, ide dan gagasannya termasuk tindakannya sama itu untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi maupun kekuasaan asli, apalagi itu kepentingan golongan. Gitu. Ini jangan, ini catatan dari saya. Dan terkait perdebatan peluang Pak Jokowi menjadi cawapres, memang ada celahnya, ada peluangnya, dan memungkinkan bisa untuk dieksekusi. Tetapi kan kita ingin membangun konstruksi politik yang sehat, di mana ya legasi Jokowi itu harus turun kepada penggantinya yang katakanlah orang-orang yang baru, cari kader bangsa yang terbaik, yang bagus, yang berprestasi siapapun dia untuk bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi ya itulah sebenarnya yang harus kita bangun ya. Saya memberikan masukan kepada Pak Presiden untuk berjiwa negarawan. Karena apa? Karena derajat tertinggi dari seorang politisi itu negarawan. Jadi kalau Pak Jokowi memiliki sikap negarawan yang luar biasa, yang kuat, maka tarikan-tarikan atau dorongan-dorongan atau mengkompori untuk bisa menjadi cawapres itu mestinya ya dihindari gitu. Saya tidak memihak siapapun karena memang bisa jadi karena dikompori, karena dielus-elus, didorong-dorong, ya sudah suatu saat nanti karena peluangnya ada, konstitusi juga tidak mengatur secara jelas, maka suatu saat bisa dieksekusi. Nah ini akan membuat kita banyak melakukan perdebatan ke depan. Oleh karena itu ya secepatnya kalau menurut saya MK mesti memutuskan persoalan kekosongan hukum yang dianggap di situ membolehkan itu. Seperti itu, Bang Gira. Baik, Kang Ujang, ini kan Pak Jokowi sudah ya berstatement terkait 3 periode sebelum-sebelumnya itu sudah berulang kali. Tidak hanya sekali 2 kali ya, tapi sudah berulang kali. Nah ini menurut Anda, ketika ini kemudian ada wacana, ada celah menjadi calon wakil presiden, apakah Pak Jokowi kembali harus mengeluarkan statement atau memang sebelum-sebelumnya itu statement yang dikeluarkan Pak Jokowi kurang tegas, sehingga hal-hal semacam itu masih terus saja digulirkan? Iya, Bang. Satu yang paling keras juga mengkritik Pak Jokowi karena saya sayang terhadap Pak Presiden gitu. Mengkritik pemerintah saya sering sekali gitu dengan objektif dan konstruktif, termasuk terkait dengan ketika itu saya sering mengkritik tentang Pak Jokowi 3 periode. Bahkan saya bilang Pak Jokowi harus membuat statement yang jelas. Dan Pak Jokowi juga ya dari kritikan itu kan dari rakyat juga mengkritik ya Pak Jokowi membuat statement yang jelas tadi bahwa tidak ingin 3 periode dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks Jokowi menjadi cawapres ini ya perlu menjelaskan kepada publik agar apa? Agar publik aman, agar publik clear bahwa sesungguhnya memang Pak Presiden tidak menginginkan itu, walaupun banyak yang mendorong-dorong dan bersikap dan berjiwa negarawan. Nah itu yang kita inginkan, gitu. Itu yang kita harapkan dari
beliau sosok negarawan yang sejati, seperti itu. Bang. Baik, terima kasih Kang Ujang. Oke, kita ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau kita tahu ini kan Projo sempat ya mengutarakan wacana 3 periode, kemudian ramai ini sudah dalam tanda kutip sudah pupus. Nah, ini kemudian muncul lagi isu cawapres. Apakah kemudian ini akan menjadi jalan tengah Projo untuk artinya mengangkat lagi sosok Jokowi atau seperti apa? Oke, pertama begini ya. Jadi kayak tadi soal 3 periode misalnya. Sebenarnya Projo tidak pernah mengusulkan atau mengusung isu itu. Kebetulan kemarin waktu musra di Bandung, memang ternyata suara paling besar itu sekitar 30% itu menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden lagi. Itu jangan dianggap sebagai Projo mengendorse itu, tidak, karena hasil musra itu kami kemarin benar-benar jujur, buktinya juga nomor 2 itu ada Pak Sandiaga Uno, terus kemudian ada juga di 5 besar ada nama Anies Baswedan. Artinya dalam konteks sekarang ada wacana Pak Jokowi sebagai cawapres, ya kami tentu akan mempelajari, mengamati situasi ini, karena sekarang ini kami pada fase benar-benar berupaya mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat, seperti yang diperintahkan Pak Jokowi waktu kongres di Magelang bulan Mei lalu, bicara lagi dengan rakyat, ini apa kita gali lagi, akhirnya kemudian kita merumuskan sebuah mekanisme yang kita namakan dengan musra itu, yang hasilnya pun juga buat saya sendiri juga cukup kaget, karena nggak menyangka misalnya nama-nama yang saya sebutkan tadi, misalnya ada Pak Sandiaga Uno yang nomor 2 di atas Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, ada nama Anies Baswedan di nomor 5, itu kan mengejutkan. Nah, hari ini ada dinamika baru tentang cawapres, ya kan? Karena peluang celah hukumnya ada ini, celah hukumnya ada. Jadi saya ingin juga sampaikan bahwa Presiden kan berkali-kali sebetulnya mengatakan bahwa beliau ini taat konstitusi. Selalu dibilang begitu, dan kalau di track lagi saya mungkin paling awal lah ngomong soal 3 periode itu di akhir tahun 2019 saya sudah ngomong bahwa 3 periode itu bagi dalam berdemokrasi sebuah kemunduran gitu misalnya saya sampaikan. Nah, jadi kemudian tapi di luar itu ada aspirasi, ada kehendak rakyat, sebagian rakyat yang menginginkan tetap Pak Jokowi. Ini kan nggak bisa kita abaikan begitu saja, gitu. Karena dalam pandangan politik saya ya konstitusi di satu sisi dan kehendak rakyat di satu sisi kan juga harus kita sinkronisasi. Jangan sampai kemudian ada kehendak rakyat kemudian tidak terwadai karena aturan hukumnya yang tidak jelas, misalnya begitu. Sama pada kasus cawapres ini, sebetulnya ada tafsir seperti yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi, mengutip Prof. Jimli misalnya, yang ujung-ujungnya itu nggak boleh. Tapi di kalimat yang tertera dalam pasal 7 di Undang-Undang Dasar itu dan juga pasal di Undang-Undang Pilpres tidak disebutkan dengan terang. Ya mungkin ini perlu akhirnya, apalagi tadi MK secara resmi menyatakan itu bukan statement resmi, ya kan? Ya mungkin perlu akhirnya tafsir secara resmi. Boleh enggak sih sebenarnya? Kan begitu. Ya itu ada mekanisme sendiri kan. Mungkin akan ada yang melakukan apa itu namanya judicial review atau apa, memohon tafsir atau apalah, sehingga keluar kejelasan. Kalau kemudian jelas nggak boleh, ya sudah nggak boleh kan. Nah tapi pada fase sekarang ternyata
kita tidak memungkiri sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, ada ini kelompok masyarakat yang mencoba terus mengaspirasikan, mereka pengen itu Pak Jokowi masih jadi pemimpin. Kita nggak bisa juga ngomong, lu jangan ngomong begitu kan, nggak bisa. Karena ya semua boleh, mewacanakan apa saja boleh. Nah yang perlu kemudian adalah, menurut saya ini, bukan Pak Jokowi lagi yang dikejar. Gimana Pak Jokowi soal Pak Jokowi jadi cawapres? Yang perlu dikejar adalah tafsir atas konstitusi tadi yang harus difikskan. Dan kalau sudah konstitusinya begini, kita kan sudah berkali-kali dengar Pak Jokowi, saya taat konstitusi. Nah, selesai sebetulnya. Tapi bagi kami tentu ini menarik. Menariknya adalah, oh ada aspirasi seperti ini yang patut kita kemudian kita gali lebih lanjut, kita pikirkan. Semuanya nggak ada demi apa, kecuali demi kita ke depan mendapatkan pemimpin-pemimpin republik yang baik, yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Pak Handoko, itu artinya ketika itu digali kemudian ditelaah lagi, ini kan tadi disebut ada celah gitu kan. Nah, kemungkinan Projo ini akan apa ya, tetap menggaungkan ini atau sudah menutup apa yang sudah menjadi polemik ini? Nah, kita juga tidak menggaungkan, kita juga terkaget-kaget dengan kemudian tiba-tiba ada statement, ya kan, kemudian rame di berita. Kami hanya melihat, kami sekarang ini Projo pada posisi sebenarnya adalah mencoba memahami apa yang menjadi kehendak rakyat. Makanya kami menggelar musyawarah rakyat. Yang pertama kemarin di Bandung, insya Allah habis ini segera kita lakukan juga di Makassar dan di beberapa kota yang lainnya. Ini kan masukan bagi kami. Oh ada aspirasi seperti ini. Jadi terus kemudian kita cek di konstitusinya, oh ya memang tidak jelas disebutkan nggak boleh. Sehingga kan kalau tidak jelas disebut nggak boleh kan bisa ditafsir oh boleh kan gitu kan. Nah makanya bagi kami ya kita lihat dulu ini situasinya sebagai masukan tambahan bagi kami tentang aspirasi-aspirasi masyarakat akan siapa capres-cawapres di periode mendatang. Nah, Pak Handoko, Projo ini kan dekat ya, sudah bertahun-tahun bersama Jokowi. Nah, apakah kemudian setelah ini muncul Projo mencoba mengkomunikasikan dengan Presiden Jokowi atau apa ya, seperti apa gitu, Pak Handoko? Ya, kalau soal komunikasi tentu kami kan sudah punya mekanisme tersendiri yang sudah cukup lama lah. Pada titik-titik tertentu yang krusial pasti kita berkomunikasi. Tapi hari ini belum, kalau soal wacana cawapres ini kami belum melakukan komunikasi apa-apa dengan Presiden. Tapi kalau memang ya tentu sebagai organisasi yang pembinanya adalah Presiden sendiri, yang selama ini bekerja mengiringi Presiden, apapun yang menjadi langkah-langkah politik kami berikutnya selalu kami konsultasikan, kami diskusikan dengan Presiden, seperti yang misalnya yang saya sebut lagi, misalkan kita bikin musra, itu juga kita desain, kita sampaikan ke Presiden, misal begini Pak, kami akan menggelar ini, pasti kami pamitan, pasti ngomong. Begitu. Oke, terima kasih Pak Handoko. Baik, saya ke Pak Khalid. Pak Khalid tadi disampaikan Pak Handoko, ini ada konstitusi, tapi juga di sisi lain ada kehendak rakyat. Nah, ini harus disinkronisasikan lah. Menurut Pak Khalid sendiri, apakah ini jalan tengahnya MK harus memberikan tafsir yang jelas? Sepertinya ini juga sudah diluruskan oleh MK, tapi ini sudah terlanjur bergulir seperti itu. Menurut Anda seperti apa, Pak Khalid? Pertama, semangat reformasi 98 dalam amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan. Kenapa? Karena historisnya politik Indonesia atas nama kehendak rakyat, Presiden terpilih kembali, kemudian dipilih kembali, kemudian dipilih kembali, dipilih kembali. Di era Presiden Soekarno bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup. Presiden Soeharto juga sama, berkali-kali terpilih, sehingga beliau harus mundur secara paksa karena krisis dan karena arus reformasi yang begitu besar. Sejarah mengajarkan yang begitu penting buat bangsa kita. Jadi ini harus jadi kaca kita untuk melihat kembali pelajaran kita sebagai bangsa.
Jangan lagi lihat person to person nih. Lihat alur perjalanan bangsa ini sudah kita lewati gitu. Dan jangan masuk ke tempat yang salah kembali. Jadi kalau semangat reformasi, semangat amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan, makanya jangan lagi diotak-atik, ambil celah dan sebagainya gitu. Jadi levelnya ini bukan lagi seperti anak kecil, ini boleh apa nggak boleh nih. Kalau sama orang tuanya nggak dibolehin, kalau sama orang tuanya dikasih ini aturan gini-gini mencari celah. Ini levelnya bukan anak kecil, tapi levelnya adalah seorang leader of the nation, pemimpin dari sebuah bangsa. Itu harus clear, harus seorang statesman, seorang negarawan, bukan lagi berpikir rules of the game, tapi rules of ethics, etika di situ. Nah inilah yang harus dicontohkan. Kalau kita bisa, katakanlah ini menjadi presiden ya, kemudian Bapak Joko Widodo maju sebagai cawapres dan beliau jadi wakil presiden, itu akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dan itu jangan dibuka peluang itu, spekulasi itu jangan dibuka. Ya. Tentu kita berharap seorang presiden itu warga negara. Kenapa? Presiden dipilih oleh rakyat, dia mau punya moral ground, moral standard yang tinggi dan bukan mencari celah-celah hukum di situ gitu. Nah, sekarang begitu menurut sistem presidensialisme, kita berharap memilih pemimpin Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid. Tadi yang disoroti Pak Khalid adalah terkait bahwasanya ini tidak hanya seputar hukum seperti itu, tapi juga ada etika di sana. Pak Khalid sudah terhubung kembali? Halo, ya ini sepertinya sinyal di tempat saya kurang bagus nih ya. Baik, silakan Pak Khalid, tadi terpotong Sampai di mana tadi ya? sistem presidensial. Iya. Silakan. Indonesia itu memilih sistem presidensialisme apa? Kita memberikan kepercayaan kepada seorang presiden dan Bapak Joko Widodo itu diberikan kepercayaan sebagai seorang presiden. Itu the ultimate position, posisi yang sudah sangat puncaknya. Terus buat apa turun derajat menjadi wakil presiden? Itu kan cara untuk mempermalukan Presiden Joko Widodo. Itu mempermalukan dan itu harus ditolak. Saya berharap Pak Handoko dan kawan-kawan itu menolak itu gitu. Dan menjadi guard, menjadi penjaga, menjadi guardian of the constitution gitu, menjadi penjaga konstitusi, menjadikan contoh ini etiknya. Kalau sampai ini diloloskan, saya nggak tahu ya, ini akan menjadi presiden buruk ya. Dan saya harap sih, saya percaya betul, pasti saya berharap betul Presiden Joko Widodo akan menolak usulan ini, ya, karena beliau memiliki moral standar yang di atas rata-rata, ya, yang tidak mungkin akan tergoda dengan gimmick dan rayuan yang semacam itu, gitu ya. Dan saya berharap juga, ya, para relawan juga jangan membuat beliau berpikir ulang begitu ya. Kita berpikirnya harus bangsa nih, bukan hanya elektoral ya, bukan hanya elektoral. Kalau kita hanya berpikir elektoral, ya mungkin sekarang Bapak Joko Widodo masih tinggi secara elektoral. Kalau kita berpikir elektoral, dan elektoral di atas konstitusi, ya nanti bisa terpilih lagi gitu ya. Tapi kalau kita berpikir konstitusional, berpikir etik, ya etik itu di atas rules of law, ya itu akan luar biasa bangsa ini. Ya kita berharap pemimpin ke depan akan menjadi seperti itu gitu. Etika di atas hukum gitu ya. Baik. Jadi tidak hanya mencari celah-celah hukum, tapi dia menunjukkan etika publik yang sangat baik. Demikian. Baik, Pak Khalid, Anda meyakini Pak Jokowi akan menolak dan harapannya seperti itu. Lantas kalau melihat dari bunyi pasal, apakah ini MK perlu melakukan seperti tadi yang diusulkan, apakah perlu membuat tafsir jelas atau mungkin bisa mengubah secara lebih eksplisit sejelas mungkin? Ya itu perdebatan hukum tata negara lah ya. Saya pikir, nah ini kuncinya adalah di pemimpin tertinggi dari bangsa kita sebenarnya. Jadi kalau umpamanya sudah clear tidak ada di situ gitu, karena begini proses pembuatan hukum seringkali di sini kekuatan politik atau political power dia mengintervensi kekuatan hukum, ya. Karena ketika political power menghendaki itu ada perubahan konstitusi atau menghendaki adanya perubahan atau tafsir tertentu, itu bisa aja terjadi. Tapi jika political power yang existing saat ini itu tidak menghendaki seperti itu
itu tidak akan terjadi. Ya, tafsir apapun dibuat, kalau political power-nya itu ingin menghendaki lanjut, ingin menghendaki ada kelanjutan dari kepemimpinannya, ya itu akan bisa aja terjadi gitu. Nah, disinilah kemudian diuji sikap kenegarawanan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap semoga Bapak Presiden tetap on the track, ya, taat konstitusi dan menjaga etika publik sebagai seorang negarawan. Baik, terima kasih Pak Khalid. Oke, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita kan masih menebak ya statement apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini sudah terlanjur viral, meskipun kemudian ada klarifikasi dari MK bahwasanya itu statement pribadi, bukan statement institusi. Nah, kemudian apa jika memang ini kemudian dipaksakan? Apa yang kemudian apa plus minusnya bagi seorang Jokowi? Ya, saya meyakini ya, kalau itu ada celah, ada peluang, ya tidak ada yang tidak mungkin di politik itu. Nah, bisa mengeksekusi persoalan itu, atau Pak Jokowi beserta relawan-relawannya bisa saja terdorong hanyut dalam sebuah katakanlah skenario politik untuk bisa menjadi cawapres. Kan seperti itu. Karena dorongan kekuasaan itu ya sangat sangat luar biasa menggiurkan. Oleh karena itu saya meyakini ya sikap keteladanan dan sikap kenegarawanan ya, karena saya ini kan dosen akademisi ya, mesti diutamakan, dijunjung tinggi. Oleh karena itu saya menilai ya semua komponen bangsa termasuk relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk Partai yang mengusung, termasuk Pak Jokowi sendiri ya, tidak keluar dari konteks etik yang harus dijunjung dan dibangun. Karena kan selama ini jujur ya di ruang politik kita itu sedikit sekali yang mengutamakan nilai etik itu. Politisi kita juga mohon maaf banyak yang mendorong untuk bisa membangun sebuah nilai etik yang luhur. Makanya cenderung di kita itu ya berputar-putar pada wilayah menarasikan membangun sebuah konstruksi dalam tanda petik kalau pemain politik gitu ya, mengakal-ngakali aturan, apalagi aturannya nggak melarang, apalagi aturannya tidak jelas, ya itu langsung bisa dieksekusi. Yang jelas pun akan sulit di politik itu untuk bisa direalisasikan. Begini kalau dalam politik itu ya kalau tidak bisa untuk ada peluang itu dihindari, ada kesempatan itu dijauhi, nggak bisa. Politik itu kalau ada peluang sekecil apapun, ya akan diambil. Ya apalagi persoalannya ini adalah cawapres. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Khalid. Seandainya Pak Jokowi maju, lalu menjadi capres, lalu menang, dan tahu-tahu mohon maaf tanda petik presidennya itu bisa selesai atau bisa turun, akan naik lagi. Ini kan lalu apa konstruksi hukum apa yang harus dibangun dalam konteks melihat fenomena ini? Ini kan ada sebuah gagasan yang menarik menurut saya, perdebatan ini menarik yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dalam konteks ini adalah MK lah yang menjadi gawang dari semua perdebatan ini. Dan tentu kita tidak alergi untuk membahas ini. Kita sebagai rakyat Indonesia harus terbiasa untuk membangun sebuah narasi yang kuat terkait dengan argumen-argumen terkait dengan politik kebangsaan kita. Ya, saya sih melihat ya potensi ke arah sana cukup tinggi, cukup besar, karena tadi sekecil apapun peluang akan dimanfaatkan dan digunakan selagi bisa. Karena kan kita ini kan kalau dalam teori itu kan menganut power center. Kekuasaan itu menjadi magnet. Kekuasaan itu menjadi kalau bahasa sederhananya, bahasa orang awam gitu ya, ada gula, ada semut. Kalau ada kekuasaan, orang mendekat. Kalau tidak ada kekuasaan, orang menghilang, orang menjauh. Oleh karena itu ya, setiap figur atau tokoh, siapapun yang berkuasa, itu selalu akan banyak didatangi oleh orang-orang, karena ada gula, ada semut itu. Nah, oleh karena itu, saya meyakini, apakah Pak Jokowi memang siap? Siap artinya tidak jadi presiden lagi atau tidak jadi cawapres juga. Artinya dia tidak punya posisi kenegaraan
2024 ke depan. Nah, harus siap tidak dihormati. Karena di kita ini sudah terbiasa tidak punya jabatan, tidak dihormati. Semua bupati, ex-bupati, gubernur, pada mantan-mantan lah, presiden, wakil presiden itu cenderung tidak dihormati ketika dia sudah tidak menjabat. Nah, oleh karena itu tadi jiwa kenegarawanan Pak Jokowi diuji di situ. Apakah siap Pak Jokowi memang melepaskan baju-baju kekuasaannya itu? Misalkan presidennya sudah beres 2 periode, lalu cawapres pun tidak diambil. Nah, itu harus siap. Nah, tetapi di kita ini kan begitu, kalau nggak punya jabatan ini dikerjain. Secara politik pasti akan dikerjain. Pasti nanti mohon maaf ya, dalam konteks tertentu ada yang dendam, lawan politiknya ya, kalau tidak jadi ya kita kerjain, kita hajar, kan bisa saja. Karena ini politik, oleh karena itu menjaga kekuasaan itu penting dalam politik itu. Sekecil apapun celah itu ya akan, menurut saya bisa akan diambil atas nama aturan yang masih katakanlah belum begitu tegas, atas nama rakyat pasti akan diambil. Saya melihat juga begini ya, kita harus bicara lebih besar terkait dengan persoalan kebangsaan. Jadi ada yang harus kita bangun dalam konteks berpolitik kita. Ya sulit memang kita melarang Pak Jokowi ketika aturannya tidak ada yang melarang gitu. Sulit juga kita mengkritik Pak Jokowi ketika aturannya itu nggak jelas. Jadi tafsir konstitusi yang jelas itu mesti clear dulu. Kan begini, kita berdemokrasi, bernegara itu ada rule of the game. Rule of the game salah satunya adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Ketika kita berbicara perdebatan cawapres, itu pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, karena itu perdebatannya di situ ya, maka yang berhak katakanlah membuat itu kan tadi bukan juru bicara MK. Makanya MK mengatakan ya dikualifikasi terkait dengan pernyataan juru bicara MK itu, yang berhak menyatakan ya tadi ya tafsir dari hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena hanya satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu kan ya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita tunggu apakah memang seperti itu ataukah memang memperbolehkan atau tidak. Yang kedua memang sikap Pak Jokowi sendiri ini menjadi penting. Dan saya meyakini ya Pak Jokowi ini kan orang baik ya. Tetapi kan kadang-kadang banyak pihak di luar sana itu yang mengojok-ngojok, mendorong-dorong, termasuk terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Kita ini kan hampir berdarah-darah, hampir berkonflik. Makanya ada demo 11 April 2022 yang dengan tegas mahasiswa BEM itu menolak Jokowi 3 periode kan. Oleh karena itu ya, dan termasuk saya namanya dicatut sebagai mentor demo di bidang politik ketika itu. Aneh-aneh saja, tapi saya meyakini bahwa Pak Jokowi adalah sosok negarawan. Jadi tidak akan tergiur dengan kekuasaan yang ya mohon maaf ya kelasnya, levelnya turun. Jadi presiden, jadi Kang Ujang. Ya. Kang Ujang juga ada yang menyebut ya bahwasanya Jokowi harusnya meniru Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak perpanjangan masa jabatan. Nah ini sepertinya seperti apa, Bang? Ya, itu sudah pas apa yang dilakukan Pak SBY. SBY ini kan jenderal intelektual. Ya, saya ya banyak juga membaca-baca karya-karyanya ya. Terlepas dari kesuksesannya sudah dibangun ya. Setiap presiden punya kesuksesan semua, termasuk Pak Jokowi, Bu Mega, Pak BD, Pak Soeharto, kesuksesan, tapi punya kekurangan juga yang harus kita kritik. Nah, ya tentu Pak Jokowi perlu juga meniru pendahulu-pendahulunya. Legowo, ya kan, ikhlas, menerima bahwa kekuasaan itu ada waktunya. Kekuasaan itu juga terkadang harus diberikan kepada orang lain sebagai bagian daripada regenerasi kepemimpinan bangsa. Karena kalau kita Pak Jokowi memastikan maju misalnya, maka kita melihat 3 pemilu terakhir 2014, 2019, 2024 yang maju ya itu aja. Pak Jokowi, Prabowo, Pak Jokowi. Ini kan artinya kalau anak muda mengatakan 4L, lo lagi.
Ya ini yang sebenarnya memberi kesempatan kepada anak bangsa yang lain dari 270 juta rakyat Indonesia untuk katakanlah ya bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi jiwa negarawan Pak Jokowi kita tunggu, dan penafsiran MK juga yang clear, yang jelas itu juga kita tunggu gitu. Demi apa? Demi kebaikan bangsa. Oke, terima kasih Kang. Baik, saya kembali ke Pak Andoko. Pak Andoko, kalau melihat ketua Anda ya, Ketua Projo Pak Budi Ari ini kan berstatement bahwasanya wacana ini misalkan Pak Jokowi jadi wakil cawapres, ya cawapresnya Pak Prabowo seperti itu. Belum lagi tanggal 1 September kemarin Pak Budi Ari juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ini sinyal kuat bahwasanya Pak Jokowi ini akan merestui Pak Prabowo dan juga dukungan Projo akan mengerucut ke Pak Prabowo? Ya itu Mas, ini kalau soal Ketum Projo ketemu sama Pak Prabowo, terus kemudian ditanya tentang komentarnya Prabowo, Pak Jokowi, pasangannya, ya saya pikir biasa saja. Ketua Umum Projo juga ketemu yang lainnya. Kapan hari ketemu KIB juga rame. Terus kemudian ketemu Pak Prabowo rame, tapi itu bagian dari komunikasi politik yang ya semua juga ketemu biasa aja itu. Jadi nggak bisa juga kemudian ditafsir akan begini. Yang jelas kalau Projo itu nunggu aja komandonya Pak Jokowi. Kami betul-betul ya ke siapapun kami akan bilang begitu. Ya kami akan ikut Pak Jokowi, dan itu sudah kami sampaikan secara terang-terangan berulang kali ke Pak Jokowi. Tapi bahwa kemudian terjadi proses komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya itu memang hal yang harus dilakukan. Kita nggak bisa kemudian tidak melakukan itu. Terkait dengan soal apakah itu kan juga pengandaian. Apa seandainya capresnya Pak Prabowo, cawapresnya Pak Jokowi, itu kan sebuah pertanyaan yang hasil dari sebuah pengandaian. Andaikan bahwa kemudian memang konstitusinya membolehkan, ya kan, andaikan Pak Jokowi mau, kan begitu semua itu. Ya artinya saya pikir tidak perlu terlalu saya komentari lebih jauh soal itu, karena itu juga bukan sebuah sikap politik resmi dari organisasi. Nah, cuman saya agak tertarik begini, Mas. Tadi misalnya disebutkan Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY, itu semuanya mempunyai konteks yang berbeda-beda. Konstelasi saat mereka menjabat itu berbeda-beda. Ya kan, misalnya begini. Kita tidak juga bisa kemudian lantas membayang. Memang karena kita lahir di generasi zamannya besar berjuang di era Orde Baru, kita melawan Orde Baru, kemudian kita merasa sangat yakin bahwa kekuasaan harus dibatasi 2 periode saja, misalnya. Pertama dibatasi, ya setuju. Dibatasinya berapa? Waktu itu sepakatnya 2 periode, kan begitu alurnya. Karena kita punya pengalaman dengan presiden yang ya kita tahu lah Pak Harto seperti itu, memanipulasi suara rakyat. Baru saja semuanya ngomong, oh Bapak disuruh diminta rakyat untuk menjadi presiden lagi, tahun berikutnya sudah tumbang misalnya. Situasinya sangat berbeda dengan hari ini, di mana kebebasan berpendapat itu dihargai, semua orang boleh bicara, menyampaikan wacananya begitu. Dan juga misalnya dengan Pak Presiden sebelumnya, Pak SBY misalnya, pasti konteksnya juga berbeda. Nah, maksud saya adalah ini sebuah pengalaman kita membangun demokrasi, kemudian mengembangkan demokrasi demi kemajuan bangsa, di mana semua hal yang muncul menjadi fenomena di publik, menjadi aspirasi rakyat, ya ayo kita exercise gitu. Nah, kalau kita habis mengalami tirani seperti Orde Baru, kemudian ya pasti udah jangan lama-lama jadi presiden, kan begitu kan. Tapi kemudian ternyata kita sekarang punya pengalaman baru ini. Loh, presidennya baik.
Ya kan? Sayang kalau cuma dibatasin, kan itu tafsirnya. Ada yang bicara begitu kan. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita exercise. Bagi saya mengembangkan demokrasi itu harus, demi kemajuan bangsa harus. Tetapi bahwa ada fenomena-fenomena tertentu yang harus kita exercise sebagai upaya untuk penyempurnaan kehidupan demokrasi, saya pikir nggak masalah. Baik, baik Pak Handoko, ini yang menjadi mungkin banyak orang penasaran kalau Projo ini kan pro Jokowi. Kalau Pak Jokowi sudah tidak memimpin atau tidak menjadi presiden, apakah Projo ini akan mendukung tegak lurus dengan calon presiden yang nantinya akan didukung oleh Pak Jokowi? Misalkan itu pilihannya jatuh ke Pak Prabowo, apakah Projo ini bisa jadi berubah menjadi Probo, Pak Pro Prabowo seperti itu? Pak Saya Handoko. sudah sampaikan dan kita sudah sering sampaikan, Projo ini terserah Pak Jokowi lah. Gitu. Kasarannya udah 2024 bubar ya bubar, kita selesai tugas kita kan begitu. Iya kan? Tapi kemudian instruksinya ayo dukung si A, ya kita dukung si A misalnya begitu. Meskipun masing-masing punya konsekuensi. Karena Projo ini kan hanya sekedar apa ya? Kalau di dunia bisnis ini special purpose vehicle lah. Kan seperti itu, bukan sesuatu yang kayak partai politik yang didesain sedemikian rupa. Kalau kita kan memang desainnya untuk memang Pak Jokowi, usernya itu Pak Jokowi, ya kan, user tunggal itu sudah. Baik. Dan itu sehingga besok ternyata udah ya kita selesai ya, misalnya ya sudah selesai, bar jalan balik kanan misalnya begitu. Kalau kemudian ayo perang lagi nih, kita dukung si A, ya ayo kita jalan, kita coba lakukan semuanya. Begitu. Baik Pak Handoko, baik terima kasih. Ya, oke. Kita ke Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu ya PKS ini kan sudah 2 kali ya bersama dengan Presiden SBY di dalam pemerintahan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Demokrat ini bahwa SBY sempat ditawarkan 3 periode, tapi kemudian menolak tegas. Nah, kita tidak membandingkan antara presiden satu dengan yang lain. Artinya kita bisa mengambil pelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil dari sosok SBY meskipun saat itu masih kuat. Ya, saya pikir itu sikap yang sangat tepat dan seharusnya memang diikuti oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi menutup semua celah peluang spekulasi untuk katakanlah perpanjangan 3 periode atau sekarang yang sedang ramai calon wakil presiden atau wakil presiden, itu semuanya harus ditutup rapat-rapat celah itu ya. Sehingga kalau perkara masalah tafsir itu serahkan ke Mahkamah Konstitusi atau para hukum tata negara. Ini kita berbicara sikap seorang pemimpin ya. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa dipegang kata-katanya. Ya, kalau orang Jawa bilang nggak boleh seperti isu dele sore tempe gitu ya. Bicaranya apa kemudian berubah gitu. Nah, ini yang harus kita pegang betul sehingga kata-katanya itu adalah integritas. Kata-katanya itu terwujud dalam sikap dan lakunya. Nah, dalam hal ini penting sekali. Bapak SBY ya memang waktu itu ada godaan juga untuk perpanjangan dan sebagainya, tapi di awal langsung mengatakan bahwa Presiden SBY mengatakan tidak akan perpanjangan 3 periode. Menjadi wakil dan sebagainya juga sama. Saya pikir itu tradisi yang bagus. Dan saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo juga akan melakukan hal yang sama. Kalau itu terus terjadi, itu akan baik buat legacy ke depan gitu ya. Nah, jangan ini kemudian di-break, dijebol tradisi yang sudah bagus itu, dan kemudian menunjukkan sesuatu presiden yang buruk untuk ke depan. Ini jangan sampai itu terjadi. Nah, saya pikir memang janganlah, maksud saya itu begini, pemimpin yang baik itu meninggalkan warisan yang baik, ya. Jangan menjadi seorang pemimpin yang memberikan warisan yang justru menjadikan polemik gitu ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo katakanlah menjadi wakil presiden ya, itu sama dengan mengatakan bahwasannya ya beliau sebenarnya siap untuk menjaga kekuasaan untuk seterusnya. Kenapa? Ya tadi itu ada peluang dia menjadi presiden karena wakil presiden desain konstitusinya adalah dia akan menggantikan presiden jika ada terjadi apa-apa dengan presiden. Dan itu kan tujuan dari adanya wakil presiden. Ya kan? Nah, ini juga menjadi peluang beliau akan terpilih kembali dan itu bisa desain lagi masuk lagi berikutnya gitu kan, dalam pemilihan berikutnya dan sebagainya. Ini akan bahaya. Jadi ketika kita tidak stick dengan rules, dengan aturan main ya, dan kita mengakali itu gitu, celah-celah itu dibuka, itu akan menjadi semakin rumit itu.
warisannya buat generasi mendatang makin kurang bagus. Nah, saya pikir disinilah butuh ketegasan, kearifan, kebijaksanaan, dan pemahaman seorang negarawan di sini. Nah, kalau mamanya ada suara-suara yang ajakan-ajakan seperti itu, baik itu dari partai politik atau dari relawan, ya kita berharap penuh bagaimana ke depan ini Bapak Presiden Joko Widodo tidak membiarkan itu terjadi lagi gitu ya. Sehingga kita itu udah fokus nih, ya, capres sama cawapres yang akan berkompetisi, mereka adalah pemimpin baru Indonesia, ya. Karena eranya Bapak Presiden Joko Widodo sudah selesai. Beliau sudah melakukan bagiannya, ya. 10 tahun, that's enough. Itu sudah cukup dan konstitusi sudah memberikan itu. Maka the next period, ya, itu diberikan pada generasi setelahnya. Jadi jangan lagi beliau lagi jadi wakil presiden di sana. Jangan. Berikanlah banyak calon-calon pemimpin bangsa masa depan, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Banyak calon-calon pemimpin masa depan yang lebih, yang katakanlah bisa melanjutkan, bisa memperbaiki Indonesia lebih baik. Dan ini berikan kesempatan, baik itu dalam posisi sebagai calon presiden maupun posisi sebagai calon wakil presiden, ya. Dan saya yakin teman-teman relawan juga memahami hal itu, partai-partai politik juga memahami hal itu. Ya, kita mengharapkan, rakyat juga mengharapkan ada wajah-wajah baru, kepemimpinan yang baru, leadership style yang baru, arah visi yang baru untuk ke depan. Nah, inilah yang harus kita terus dorong. Ya, PKS insya Allah akan konsisten untuk taat kepada konstitusi dan menjaga bagaimana etika politik juga diterapkan dalam memahami dan menjalankan konstitusi. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, saya ke Kang Ujang, mungkin sekaligus nanti untuk menutup ya perbincangan di sore hari ini. Nanti juga akan kami mintakan kepada Pak Handoko dan juga Bang Khalid. Dari Kang Ujang terlebih dahulu, apa yang ingin Anda sampaikan, yang Anda simpulkan, atau mungkin apa yang ingin Anda sarankan, baik kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang mungkin juga ikut bersuara, ikut kemudian merespon isu Jokowi bisa menjadi cawapres di 2024, Kang Ujang. Ya, ini kan karena ada celah, ya kan, ada kesempatan. Oleh karena itu ya kelompok Pak Jokowi gitu ya tidak akan tinggal diam, pasti akan tanda petik ya melakukan usaha-usaha untuk bisa mengawal katakanlah untuk bisa ya tanda petik menjadi cawapres. Karena di politik itu tadi saya katakan di awal, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, maka sebisa mungkin untuk diambil. Tetapi persoalannya adalah yang harus kita perhatikan, saya tetap berkepentingan untuk Pak Jokowi memberikan teladan yang baik terhadap bangsa ini, terhadap anak cucu kita semua. Karena jujur saja hari ini kita melihat keteladanan itu menjadi hilang dari tokoh-tokoh bangsa. Kita dulu melihat orang-orang hebat seperti Bung Karno, Bung Hatta, Hamka, Sahril gitu. Itu menjadi teladan kita semua. Bagaimana perdebatan-perdebatannya juga menjadi referensi bagi anak-anak muda seperti saya hingga saat ini. Nah, ke depan itu ya kita menginginkan Pak Jokowi adalah menjadi seorang teladan itu yang bisa memang ditiru oleh anak-anak bangsa ke depan. Ya kalau nanti misalkan mau tergoda ya kan dikompor-kompori, didukung oleh, mohon maaf, orang-orang dekatnya untuk bisa menjadi cawapres, ya ini juga akan, menurut saya, walaupun memang katakanlah seandainya nanti dibolehkan gitu ya dalam tafsir konstitusinya, tapi ini akan menjadi jejak yang kurang bagus menurut hemat saya. Karena apa? Karena ya kekuasaan itu ada batasnya, ada saatnya harus berkuasa, silakan berkuasa, berbuat yang terbaik. Saatnya turun, ya sudah, berikan kesempatan kepada yang lain. Dan saya meyakini ya, bangsa ini tidak kekurangan orang-orang hebat yang berjiwa bijak. Ini yang kita harapkan, berjiwa negarawan. Karena sosok negarawan itu harus kita lekatkan kepada orang-orang yang memang tadi kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, kelompok. Kalau itu terjadi, maka ya mohon maaf, keteladanan itu akan hilang dari tokoh-tokoh bangsa kita. Kita butuh anak-anak muda Indonesia seperti saya, butuh teladan-teladan itu termasuk dari Pak Jokowi. Ya kalau dieksekusi rame-rame, nanti kalau misalkan nggak berkuasa gimana kita ya, kelompok kita gimana ya, disikat enggak ya.
Ya sudahlah, berkuasa lagi aja, jadi cawapres dulu gitu. Jangan-jangan nanti di tengah jalan tanda petik nanti presidennya digulingkan gitu. Dengan cara apa kan kita nggak tahu. Tahu-tahu jadi presiden lagi kan bisa saja. Kan bisa terjadi. Fenomena ini bisa terjadi, analisa saya. Di politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin. Apapun bisa terjadi. Jadi termasuk tafsir konstitusi pasal 7 yang kita perdebatkan ini terkait dengan rame cawapres ini, itu memungkinkan untuk bisa dieksekusi oleh Pak Jokowi. Tetapi tadi kita sebagai anak bangsa butuh keteladanan dari Pak Jokowi itu. Ada saatnya harus berkuasa, ada saatnya juga harus memberikan kekuasaan kepada orang lain. Jiwa bijaksana di Pak Jokowi kita tunggu, dan tafsir konstitusi juga kita butuhkan dari Mahkamah Konstitusi agar perdebatan tidak berlarut-larut. Terima kasih. Baik. Bang Gilang dan Kang Asep, Bang Baik. Khalid dan Bang Handoko juga. Salam takdim. Baik, terima kasih Kang Ujang. Terima kasih. Pak Handoko, Sekjen Projo, statementnya singkat saja. Oke, makasih. Ya, bagi kami wacana ini cukup menarik sebagai sebuah fenomena baru yang di situasi politik sekarang ini. Saya melihat ini sebagai sebuah fenomena yang mesti kita exercise, ya kan? Kita exercise karena memang pengalaman-pengalaman selama ini dalam perjalanan demokrasi kita yang dalam era reformasi kita baru beberapa orang jadi presiden, tentu akan banyak hal-hal baru yang kita mesti melakukan exercise terhadap semua hal, semua fenomena, semua kemungkinan. Saya sepakat dengan Bang Ujang memang ya politik itu bicara tentang semua kemungkinan, semua serba mungkin. Maka tetapi tentu saya juga sepakat bahwa semuanya ini harus bermuara pada kesejahteraan, kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa Indonesia. Semuanya di situ. Karena bagi kami demokrasi sebetulnya ya, karena memang di Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden memang tidak dinyatakan bahwa mantan presiden itu nggak boleh jadi wapres, karena di situ yang penting tidak yang dinyatakan hanya dalam jabatan yang sama. Hanya kemudian menjadi mengagetkan ketika tiba-tiba muncul statement dari juru bicara MK, meskipun juga kemudian ada juga statement bahwa itu bukan pernyataan resmi, gitu kan, bukan sebuah pernyataan resmi. Nah, mengenai soal Pak Jokowi kemudian bisa menjadi cawapres, ya sebenarnya bukan cuma Pak Jokowi, Pak SBY juga bisa, kan begitu. Sebenarnya itu sesuatu yang lumrah. Cuman saya melihat memang ada dalam perjalanan beberapa waktu terakhir ini kan ada aspirasi yang cukup besar mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi yang berupaya kemudian mempertahankan ini bagaimana Pak Jokowi terus menjadi pemimpin di negeri ini di periode 2024-2029, sehingga muncullah wacana-wacana 3 periode yang kemarin juga sempat rame. Nah, kemudian kalau 3 periode kan ada problem konstitusi yang jelas-jelas itu enggak sesuai, ya kan? Nah, kemudian ada mungkin ya ada yang ngulik-ngulik ya. Oh, ada peluangnya ada di sini ini misalnya begitu. Tapi itu kan alternatif yang kemudian diwacanakan, bukan sebuah sikap dari Pak Jokowi atau skenario dari beliau, tidak juga. Yang jelas ini adalah ada wacana yang bagaimana berupaya aspirasi ini menginginkan Pak Jokowi tetap menjadi pemimpin di negeri ini. Sebetulnya kalau kita tarik kemarin ya inline sama aspirasi yang
ada yang pengen 3 periode, Baik. segala macam seperti itu. Pak Handoko, kalau dari Bapak secara pribadi atau mungkin sikap dari Projo mengetahui isu tentang peluang Jokowi menjadi calon wakil presiden di 2024 ini, apakah sependapat atau tidak setuju? Ya tidak pada posisi itu, karena konstitusi memungkinkan. Konstitusi memungkinkan, tetapi secara resmi kami juga belum punya sikap itu kan, karena kami mesti merumuskan bareng-bareng kalau soal bagaimana sikap Projo terhadap isu ini. Tapi yang jelas kalau dari sisi kami ya ini bentuk pengakuan, apresiasi dari publik terhadap Pak Jokowi yang kita masih sangat puas sampai hari ini dan menginginkan kepemimpinan beliau berlanjut. Itu kami lihat sebagai sebuah aspirasi. Baik. Bahwa sikap kami nanti akan seperti apa ya tentu ada mekanisme tersendiri untuk memutusin itu. Baik, artinya kalau dari Projo memandangnya ini bisa saja ada aturan yang tidak melarang, bisa dikatakan seperti itu, tapi iya, belum membuat sepakat. Kemarin misalnya dari PDI Perjuangan Mas Bambang Pacul juga ngomong bisa secara legal, secara konstitusi nggak ada yang dilanggar. Itu yang harus kita lihat, sehingga muncul wacana seperti ini menjadi sangat bisa dimengerti. Baik, untuk awal terlebih dahulu Pak Handoko, terima kasih. Oke, selamat bergabung Bang Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid. Halo, Bang Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu bahwa wacana ini sudah berhari-hari memanas, kemudian baru hari ini diluruskan oleh juru bicara MK bahwasanya ini bukan sikap resmi institusi, tetapi sikap pribadi. Nah, Anda memandang seperti apa, Pak Khalid? Apakah ini memang secara ketidaksengajaan atau memang sudah ada grand design? Ya, tentu itu yang mengerti dan memahami maksud dan tujuannya kan dari bagaimana MK sendiri ya, karena isu ini diraise pertama kali dari MK dan juga dari beberapa sampaikan ini. Namun kita harus memiliki sensitivitas ya. Dalam bernegara itu kan bukan hanya aturan hukum, tapi juga ada namanya etika, ya, ada etika. Jadi rasa kita dalam membangun ini, etika kita ini harus menjadi perhatian penting. Bahkan kalau kita berpikir seorang pemimpin, seorang leader, apalagi pemimpin bangsa, maka etika itu bisa jadi lebih tinggi dengan hukum gitu ya. Kalau hukum bicara benar, salah, dan sebagainya, etika itu pantas dan tidak pantas. Itu juga harus dimasukkan gitu. Maka kalau kita melihat kalau leadership seseorang itu, katakanlah dia memiliki seorang sikap negarawan, dia tidak akan membiarkan isu ini akan terus bergulir. Sehingga akan dicukupkanlah, cukup pengabdian 2 periode, tidak ada 3 periode, ya, isu cawapres juga tidak mungkin lagi ditutup peluang itu, sehingga ke depan kita berpikir bagaimana kepemimpinan ke depan ini kepemimpinan yang benar-benar baru ya, yang membawa sebuah perubahan gitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh segala pihak. Jadi tidak hanya berpikir boleh atau tidak boleh secara konstitusional, tapi harus berpikir etik atau etika. Saya akan ambil contoh simulasi begini. Misalnya ya, kalau Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dengan katakanlah siapapun nanti presidennya, Halo Pak Khalid. kan itu nanti ya. Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid yang nampaknya terjadi masalah koneksi. Baik, Pak Khalid.
Pak Khalid? Baik. Pak Khalid, apakah masih tersambung? Halo. Baik, Pak Khalid, tadi sempat terputus, mungkin bisa diulangi, Pak? Ya, jadi etika di atas hukum itu Ya, bagi seorang negarawan. Saya akan coba simulasikan ya. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden dan kemudian terpilih nih, ada presiden dan wakil presidennya adalah Bapak Joko Widodo. Di tengah jalan presiden terpilih itu tidak bisa menjalankannya perannya sebagai presiden. Akhirnya Bapak Joko Widodo sebagai wakil presiden akan naik menjadi presiden. Ini akan menjadi presiden buruk dalam konstitusi dan demokrasi kita gitu ya. Jadi peluang-peluang seperti itu harusnya sudah tidak lagi disimulasikan lagi. Kita harus tutup erat, tutup rapat-rapat, tidak memberikan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi gitu. Nah, tentu kalau kita berdebat masalah hukum tata negara ya memang masih bisa ada kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu ya. Tapi saya berharap ya kita berpikir negarawan gitu, bukan hanya election saja gitu, tapi bagaimana bangsa ini ke depan. Ya, berpikir bagaimana generasi mendatang, bukan hanya pemilu mendatang gitu ya. Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo ini yang mengusulkan beliau untuk menjadi cawapres itu kalau kata beliau mungkin bisa dikatakan apa? Cari muka atau menampar muka atau bagaimana itu? Mungkin Pak Handoko lebih paham gitu ya. Jadi jangan-jangan itu menampar muka itu ya, menampar muka. Bagaimana mungkin presiden 2 periode diturunkan jabatannya menjadi wakil presiden? Itu kan kalau cari muka kurang tepat gitu ya. Itu bisa menampar mukanya presiden itu, mempermalukan presiden gitu ya. Saya berharap Bang sih, Khalid. ya. Bang Khalid, itu artinya Presiden Jokowi itu harus berstatement untuk menyampaikan tadi komentarnya terkait dengan wacana ini. Kalau beliau mengatakan sebagaimana dulu 3 periode mengatakan tegas tidak akan lanjut 3 periode gitu ya, dan ini juga sama, itu akan memberikan suasana politik yang akan kondusif, yang sangat baik ya. Ya kami berharap itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau umpamanya beliau mengatakan ya namanya demokrasi, namanya ide ya bergulir sah-sah saja, ya buat apa? Nggak masalah kan gitu kan. Nah kalau begitu statementnya itu justru nggak bagus, karena orang akan berspekulasi, oh benar berarti nih. Benar nih, gagasan untuk presidennya siapa dan wakil presidennya Bapak Joko Widodo itu berarti benar nih spekulasinya sana. Nah ini yang harus kita cegah. Nah kalau Bapak Presiden mengatakan saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan dengan tegas kami sudah mengabdi selama 2 periode, presiden ke depan sudahlah waktunya generasi mendatang. Begitu. Kalau begitu mengatakan seperti itu, wah luar biasa. Legacy beliau ya buat masyarakat Indonesia dan generasi mendatang itu akan dicatat dengan sangat baik. Tapi kalau beliau memberikan lampu hijau, itu justru akan mendowngrade legacy beliau, mendowngrade demokrasi kita dan mendowngrade konstitusi kita. Oke, terima kasih Bang Khalid untuk awal terlebih dahulu. Baik, saya ke Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Mungkin bisa disambung seperti apa komentar Anda terkait wacana ini. Apakah betul di konstitusi kita di pasal 7 D45 ini ada peluang mengarah ke sana ketika presiden menjabat 2 periode, kemudian bisa maju lagi namun sebagai calon wakil presiden, Kang Ujang? Ya, terima kasih Mbak Gilang. Yang Kang Asep ya, saya sebutnya Bang dan ada Asep. Yang Bang Khalid juga saya sapa juga, selamat sore, assalamualaikum Bang Khalid, Bang Handoko sudah tadi. Ini kan ada celah hukum yang bisa saja dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon. Tapi nanti kan ada perdebatan. Kenapa sebagian ahli hukum mengatakan boleh? Lalu ditafsirkan juga banyak pengamat dan ahli politik bahwa boleh karena konstitusi tidak melarang. Tetapi saya ingin mengutip pernyataannya Bang Profesor Jimmy Asidiki, beliau mantan ketua MK yang mengatakan pasal 7 itu kalau beliau maknai yaitu satu paket. Jadi presiden dengan wakil presiden atau capres dengan cawapres itu satu paket. Jadi pendapat Bang Jimmy itu mengatakan ya kalau satu paket artinya sudah 2 periode juga, itu artinya ada peluang tidak boleh di situ. Tetapi kan kita melihat dalam konstruksi hukum, dalam ilmu hukum itu gitu, kalau 2 pakar hukum bertemu atau 2 ahli hukum bertemu, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda.
Oleh karena itu ya nanti kemungkinan ya perbedaan pendapat itu ya bisa jadi ada yang melakukan judicial review ingin mendapatkan pandangan yang clear dari Mahkamah Konstitusi secara resmi, secara legal formalnya seperti apa. Tetapi saya melihat ini ada celah yang memang bisa digunakan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, saya punya pandangan sendiri dalam tingkatan tertentu ketika pilkada di bawah itu ada kejadian dulu di Kerawang. Ini pilkada. Jadi di Kerawang itu ada namanya Pak Dadang Muhtar, sudah 2 periode jadi bupati. Lalu periode ketiganya itu jadi wakil bupati. Itu ada. Itu, tapi konteksnya bukan capres-cawapres, konteksnya pilkada. Tapi itu terjadi. Tetapi ketika jadi mencalonkan jadi calon wakil bupati kalah. Jadi 2 periode ketiganya calon wakil bupati lalu kalah. Nah ini ada. Karena memang tidak ada yang mengatur. Di pilkada terjadi itu. Jadi ada kasus spesifik terkait dengan persoalan itu terjadi di tingkat pilkada. Nah, tetapi kan kita belum melihat jurisprudensi ya kejadian di pilpres. Oleh karena itu pembahasan kita hari ini di Tribun ini sangat menarik ya untuk membedah dan berdebat terkait persoalan kemungkinan Pak Jokowi untuk bisa jadi cawapres. Saya melihatnya ya sebagai seorang pengamat politik sebagai dosen, memang ada celah hukum yang bisa dijadikan sebagai argumen Pak Jokowi untuk bisa menjadi wakil presiden gitu, atau cawapres gitu. Itu sangat clear. Tapi tadi ada pandangan lain juga yang tidak kalah hebatnya dari Prof. Jimmy tadi yang mengatakan bahwa itu satu paket ya. Kalau sudah satu paket ya sama dong cawapres juga artinya tidak bisa gitu. Bisa dilihat pandangan Bang Profesor Jimmy di di media. Nah, saya ingin mengatakan memang mestinya begini. Saya ke teman-teman anak muda di Indonesia gitu melalui BEM gitu melalui kampus-kampus saya mengatakan kita tuh memang harus menjadi seorang negarawan termasuk Bapak Jokowi presiden kita siapapun kita. Kenapa negarawan itu mengesampingkan kepentingan pribadi mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa negara itu titik poin pertama. Jadi ya Pak Jokowi ini walaupun ya diojok-ojok didukung katakanlah gitu ya terus dikompor-kompori ya untuk bisa menjadi cawapres mestinya jangan terpancing. Yang kedua, negarawan itu adalah ucapannya gitu ya, ide dan gagasannya termasuk tindakannya sama itu untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi maupun kekuasaan asli, apalagi itu kepentingan golongan. Gitu. Ini jangan, ini catatan dari saya. Dan terkait perdebatan peluang Pak Jokowi menjadi cawapres, memang ada celahnya, ada peluangnya, dan memungkinkan bisa untuk dieksekusi. Tetapi kan kita ingin membangun konstruksi politik yang sehat, di mana ya legasi Jokowi itu harus turun kepada penggantinya yang katakanlah orang-orang yang baru, cari kader bangsa yang terbaik, yang bagus, yang berprestasi siapapun dia untuk bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi ya itulah sebenarnya yang harus kita bangun ya. Saya memberikan masukan kepada Pak Presiden untuk berjiwa negarawan. Karena apa? Karena derajat tertinggi dari seorang politisi itu negarawan. Jadi kalau Pak Jokowi memiliki sikap negarawan yang luar biasa, yang kuat, maka tarikan-tarikan atau dorongan-dorongan atau mengkompori untuk bisa menjadi cawapres itu mestinya ya dihindari gitu. Saya tidak memihak siapapun karena memang bisa jadi karena dikompori, karena dielus-elus, didorong-dorong, ya sudah suatu saat nanti karena peluangnya ada, konstitusi juga tidak mengatur secara jelas, maka suatu saat bisa dieksekusi. Nah ini akan membuat kita banyak melakukan perdebatan ke depan. Oleh karena itu ya secepatnya kalau menurut saya MK mesti memutuskan persoalan kekosongan hukum yang dianggap di situ membolehkan itu. Seperti itu, Bang Gira. Baik, Kang Ujang, ini kan Pak Jokowi sudah ya berstatement terkait 3 periode sebelum-sebelumnya itu sudah berulang kali, tidak hanya sekali 2 kali ya, tapi sudah berulang kali. Nah ini menurut Anda, ketika ini kemudian ada wacana, ada celah menjadi calon wakil presiden, apakah Pak Jokowi kembali harus mengeluarkan statement atau memang sebelum-sebelumnya itu statement yang dikeluarkan Pak Jokowi kurang tegas, sehingga hal-hal semacam itu masih terus saja digulirkan? Iya, Bang. Satu yang paling keras juga
mengkritik Pak Jokowi karena saya sayang terhadap Pak Presiden gitu. Mengkritik pemerintah saya sering sekali gitu dengan objektif dan konstruktif, termasuk terkait dengan ketika itu saya sering mengkritik tentang Pak Jokowi 3 periode. Bahkan saya bilang Pak Jokowi harus membuat statement yang jelas. Dan Pak Jokowi juga ya, dari kritikan-kritikan itu kan dari rakyat juga mengkritik ya Pak Jokowi membuat statement yang jelas tadi bahwa tidak ingin 3 periode dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks Jokowi menjadi cawapres ini ya perlu menjelaskan kepada publik agar apa? Agar publik adil, agar publik clear bahwa sesungguhnya memang Pak Presiden tidak menginginkan itu, walaupun banyak yang mendorong-dorong dan bersikap dan berjiwa negarawan. Nah itu yang kita inginkan, gitu. Itu yang kita harapkan dari beliau, sosok negarawan yang sejati, mestinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kang Ujang. Oke, kita ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau kita tahu ini kan Projo sempat ya mengutarakan wacana 3 periode, kemudian ramai ini sudah dalam tanda kutip sudah pupus. Nah, ini kemudian muncul lagi isu cawapres. Apakah kemudian ini akan menjadi jalan tengah Projo untuk artinya mengangkat lagi sosok Jokowi atau seperti apa? Oke. Pertama begini ya. Jadi kayak tadi soal 3 periode misalnya. Sebenarnya Projo tidak pernah mengusulkan atau mengusung isu itu. Kebetulan kemarin waktu musrah di Bandung, memang ternyata suara paling besar itu sekitar 30% itu menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden lagi. Itu jangan dianggap sebagai Projo mengendorse itu, tidak, karena hasil musrah itu kami kemarin benar-benar jujur, buktinya juga nomor 2 itu ada Pak Sandiaga Uno, terus kemudian ada juga di 5 besar ada nama Anies Baswedan. Artinya dalam konteks sekarang ada wacana Pak Jokowi sebagai cawapres, ya kami tentu akan mempelajari, mengamati situasi ini, karena sekarang ini kami pada fase benar-benar berupaya mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat, seperti yang diperintahkan Pak Jokowi waktu kongres di Magelang bulan Mei lalu, bicara lagi dengan rakyat, ini apa kita gali lagi, akhirnya kemudian kita merumuskan sebuah mekanisme yang kita namakan dengan musrah itu, yang hasilnya pun juga buat saya sendiri juga cukup kaget, karena nggak menyangka misalnya nama-nama yang saya sebutkan tadi, misalnya ada Pak Sandiaga Uno yang nomor 2 di atas Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, ada nama Anies Baswedan di nomor 5, itu kan mengejutkan. Nah, hari ini ada dinamika baru tentang cawapres, ya kan? Karena peluang celah hukumnya ada, Jadi saya ingin juga sampaikan bahwa Presiden kan berkali-kali sebetulnya mengatakan bahwa beliau ini taat konstitusi. Selalu dibilang begitu, dan kalau di track lagi saya mungkin paling awal lah ngomong soal 3 periode itu di akhir tahun 2019 saya sudah ngomong bahwa 3 periode itu bagi dalam berdemokrasi sebuah kemunduran gitu, misalnya saya sampaikan. Nah, jadi kemudian tapi di luar itu ada aspirasi, ada kehendak rakyat, sebagian rakyat yang menginginkan tetap Pak Jokowi. Ini kan nggak bisa kita abaikan begitu saja, gitu. Karena dalam pandangan politik saya ya konstitusi di satu sisi dan kehendak rakyat di satu sisi kan juga harus kita sinkronisasi. Jangan sampai kemudian ada kehendak rakyat kemudian tidak terwadai karena aturan hukumnya yang tidak jelas, misalnya begitu. Sama pada kasus cawapres ini, sebetulnya ada tafsir seperti yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi, mengutip Prof. Jimli misalnya, yang
ujung-ujungnya itu nggak boleh. Tapi di kalimat yang tertera dalam pasal 7 di Undang-Undang Dasar itu dan juga pasal di Undang-Undang Pilpres tidak disebutkan dengan terang. Ya mungkin ini perlu akhirnya, apalagi tadi MK secara resmi menyatakan itu bukan statement resmi, ya kan? Ya mungkin perlu akhirnya tafsir secara resmi. Boleh enggak sih sebenarnya? Kan begitu. Ya itu ada mekanisme sendiri kan. Mungkin akan ada yang melakukan apa itu namanya judicial review atau apa memohon tafsir atau apalah sehingga keluar kejelasan. Kalau kemudian jelas nggak boleh, ya sudah nggak boleh kan. Nah, tapi pada fase sekarang ternyata kita tidak memungkiri sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, ada ini kelompok masyarakat yang mencoba terus mengaspirasikan, mereka pengen itu Pak Jokowi masih jadi pemimpin. Kita nggak bisa juga ngomong, lu jangan ngomong begitu kan, nggak bisa. Karena ya semua boleh, mewacanakan apa saja boleh. Nah, yang perlu kemudian adalah menurut saya ini bukan Pak Jokowi lagi yang dikejar. Gimana Pak Jokowi soal Pak Jokowi jadi cawapres? Yang perlu dikejar adalah tafsir atas konstitusi tadi yang harus difikskan. Dan kalau sudah konstitusinya begini, kita kan sudah berkali-kali dengar Pak Jokowi, saya taat konstitusi. Nah, selesai sebetulnya. Tapi bagi kami tentu ini menarik. Menariknya adalah ada aspirasi seperti ini yang patut kita kemudian kita gali lebih lanjut, kita pikirkan. Semuanya nggak ada demi apa kecuali demi kita ke depan mendapatkan pemimpin-pemimpin republik yang baik, yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Pak Handoko, itu artinya ketika itu digali kemudian ditelaah lagi, ini kan tadi disebut ada celah gitu kan. Nah, kemungkinan Projo ini akan apa ya, tetap menggaungkan ini atau sudah menutup apa yang sudah menjadi polemik ini? Nah, kita juga tidak menggaungkan, kita juga terkaget-kaget dengan kemudian tiba-tiba ada statement, ya kan, kemudian rame di berita. Kami hanya melihat, kami sekarang ini Projo pada posisi sebenarnya adalah mencoba memahami apa yang menjadi kehendak rakyat. Makanya kami menggelar musyawarah rakyat. Yang pertama kemarin di Bandung, insya Allah habis ini segera kita lakukan juga di Makassar dan di beberapa kota yang lainnya. Ini kan masukan bagi kami. Oh, ada aspirasi seperti ini. Jadi terus kemudian kita cek di konstitusinya. Oh ya, memang tidak jelas disebutkan nggak boleh. Sehingga kan kalau tidak jelas disebut nggak boleh kan bisa ditafsir oh boleh kan gitu kan. Nah, makanya bagi kami ya kita lihat dulu ini situasinya sebagai masukan tambahan bagi kami tentang aspirasi-aspirasi masyarakat akan siapa capres-cawapres di periode mendatang. Nah, Pak Handoko, Projo ini kan dekat ya, sudah bertahun-tahun bersama Jokowi. Nah, apakah kemudian setelah ini muncul Projo mencoba mengkomunikasikan dengan Presiden Jokowi atau apa ya, seperti apa gitu, Pak Handoko? Ya, kalau soal komunikasi tentu kami kan sudah punya mekanisme tersendiri yang sudah cukup lama lah. Pada titik-titik tertentu yang krusial pasti kita berkomunikasi. Tapi hari ini belum, kalau soal wacana cawapres ini kami belum melakukan komunikasi apa-apa dengan Presiden. Tapi kalau memang ya tentu sebagai organisasi yang pembinanya adalah Presiden sendiri, yang selama ini bekerja mengiringi Presiden, apapun yang menjadi langkah-langkah politik kami berikutnya selalu kami konsultasikan, kami diskusikan dengan Presiden, seperti yang misalnya kami kemarin saya sebut lagi, misalkan kita bikin musra, itu juga kita desain, kita sampaikan ke Presiden, misal begini Pak, kami akan menggelar ini, pasti kami pamitan, pasti ngomong. Begitu. Oke, terima kasih Pak Handoko. Baik, saya ke Pak Khalid. Pak Khalid tadi disampaikan Pak Handoko, ini ada konstitusi, tapi juga di sisi lain ada kehendak rakyat. Nah, ini harus disinkronisasikan lah. Menurut Pak Khalid sendiri, apakah ini jalan tengahnya MK harus memberikan tafsir yang jelas? Sepertinya ini juga sudah diluruskan oleh MK, tapi ini sudah terlanjur bergulir seperti itu. Menurut Anda seperti apa, Pak Khalid?
Pertama, semangat reformasi itu, reformasi 98, dalam amandemen konstitusi, itu adalah membatasi kekuasaan. Kenapa? Karena historisnya politik Indonesia, atas nama kehendak rakyat, presiden terpilih kembali, kemudian dipilih kembali, kemudian dipilih kembali, dipilih kembali. Di era Presiden Soekarno bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup. Presiden Soeharto juga sama, berkali-kali terpilih, sehingga beliau harus mundur secara paksa karena krisis dan karena arus reformasi yang begitu besar. Sejarah mengajarkan yang begitu penting buat bangsa kita. Jadi ini harus jadi kaca kita untuk melihat kembali pelajaran kita sebagai bangsa. Jangan lagi lihat person to person nih. Lihat alur perjalanan bangsa ini sudah kita lewati gitu. Dan jangan masuk ke tempat yang salah kembali. Jadi kalau semangat reformasi, semangat amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan, makanya jangan lagi diotak-atik, ambil celah dan sebagainya gitu. Jadi levelnya ini bukan lagi seperti anak kecil, ini boleh apa nggak boleh nih. Kalau sama orang tuanya nggak dibolehin, kalau sama orang tuanya dikasih ini aturan gini-gini mencari celah. Ini levelnya bukan anak kecil, tapi levelnya adalah seorang leader of the nation, pemimpin dari sebuah bangsa. Itu harus clear, harus seorang statesman, seorang negarawan, bukan lagi berpikir rules of the game, tapi rules of ethics, etika di situ. Nah inilah yang harus dicontohkan. Kalau kita bisa katakanlah ini menjadi presiden ya, kemudian Bapak Joko Widodo maju sebagai cawapres dan beliau jadi wakil presiden, itu akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dan itu jangan dibuka peluang itu, spekulasi itu jangan dibuka. Ya. Tentu kita berharap presiden itu warga negara. Kenapa? Presiden dipilih oleh rakyat, dia mempunyai moral ground, moral standard yang tinggi dan bukan mencari celah-celah hukum di situ gitu. Nah, sekarang begitu sistem presidensialisme. Kita berharap memilih pemimpin Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid. Tadi yang disoroti Pak Khalid adalah terkait bahwasanya ini tidak hanya seputar hukum seperti itu, tapi juga ada etika di sana. Pak Khalid, sudah terhubung kembali? Halo, ya ini sepertinya sinyal di tempat saya kurang bagus nih ya. Baik, silakan Pak Khalid, tadi terpotong sampai di mana tadi ya? Sistem presidensial. Iya. Silakan. Indonesia itu memilih sistem presidensialisme apa? Kita memberikan kepercayaan kepada seorang presiden dan Bapak Joko Widodo itu diberikan kepercayaan sebagai seorang presiden. Itu the ultimate position, posisi yang sudah sangat puncaknya. Terus buat apa turun derajat menjadi wakil presiden? Itu kan cara untuk mempermalukan Presiden Joko Widodo. Itu mempermalukan dan itu harus ditolak. Saya berharap Pak Handoko dan kawan-kawan itu menolak itu gitu. Dan menjadi guard, menjadi penjaga, menjadi guardian of the constitution gitu, menjadi penjaga konstitusi, menjadikan contoh ini etiknya. Kalau sampai ini diloloskan, saya nggak tahu ya, ini akan menjadi presiden buruk ya. Dan saya harap sih, saya percaya betul, pasti saya berharap betul Presiden Joko Widodo akan menolak usulan ini, ya, karena beliau memiliki moral standar yang di atas rata-rata, ya, yang tidak mungkin akan tergoda dengan gimmick dan rayuan yang semacam itu, gitu ya. Dan saya berharap juga, ya, para relawan juga jangan membuat beliau berpikir ulang, begitu ya. Kita berpikirnya harus bangsa nih, bukan hanya elektoral ya, bukan hanya elektoral. Kalau kita hanya berpikir elektoral, ya mungkin sekarang Bapak Joko Widodo masih tinggi secara elektoral. Kalau kita berpikir elektoral, dan elektoral di atas konstitusi, ya nanti bisa terpilih lagi gitu ya. Tapi kalau kita berpikir konstitusional, berpikir etik, ya etik itu di atas rules of law, ya itu akan luar biasa bangsa ini. Ya, kita berharap pemimpin ke depan akan menjadi seperti itu gitu. Etika di atas hukum gitu ya. Baik. Jadi tidak hanya mencari celah-celah hukum, tapi dia menunjukkan etika publik yang sangat baik.
Demikian. Baik, Pak Khalid, Anda meyakini Pak Jokowi akan menolak dan harapannya seperti itu. Lantas kalau melihat dari bunyi pasal, apakah ini MK perlu melakukan seperti tadi yang diusulkan, apakah perlu membuat tafsir jelas atau mungkin bisa mengubah secara lebih eksplisit sejelas mungkin? Ya itu perdebatan hukum tata negara lah ya. Saya pikir, nah ini kuncinya adalah di pemimpin tertinggi dari bangsa kita sebenarnya. Jadi kalau umpamanya sudah clear tidak ada di situ gitu, karena begini proses pembuatan hukum seringkali di sini kekuatan politik atau political power dia mengintervensi kekuatan hukum, ya. Karena ketika political power menghendaki itu ada perubahan konstitusi atau menghendaki adanya perubahan atau tafsir tertentu, itu bisa aja terjadi. Tapi jika political power yang existing saat ini itu tidak menghendaki seperti itu tidak akan terjadi. Ya, tafsir apapun dibuat, kalau political power-nya itu ingin menghendaki lanjut, ingin menghendaki ada kelanjutan dari kepemimpinannya, ya itu akan bisa aja terjadi gitu. Nah, disinilah kemudian diuji sikap kenegarawanan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap semoga Bapak Presiden tetap on the track, ya, taat konstitusi dan menjaga etika publik sebagai seorang negarawan. Baik, terima kasih Pak Khalid. Oke, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita kan masih menebak ya statement apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini sudah terlanjur viral, meskipun kemudian ada klarifikasi dari MK bahwasanya itu statement pribadi, bukan statement institusi. Nah, kemudian apa jika memang ini kemudian dipaksakan, apa yang kemudian apa plus minusnya bagi seorang Jokowi? Ya, saya meyakini ya, kalau itu ada celah, ada peluang, ya tidak ada yang tidak mungkin di politik itu. Nah, bisa mengeksekusi persoalan itu, atau Pak Jokowi beserta relawan-relawannya bisa saja terdorong hanyut dalam sebuah katakanlah skenario politik untuk bisa menjadi cawapres. Kan seperti itu. Karena dorongan kekuasaan itu ya sangat sangat luar biasa menggiurkan. Oleh karena itu saya meyakini ya sikap keteladanan dan sikap kenegarawanan ya, karena saya ini kan dosen akademisi ya, mesti diutamakan, dijunjung tinggi. Oleh karena itu saya menilai ya semua komponen bangsa termasuk relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk Partai yang mengusung, termasuk Pak Jokowi sendiri ya, tidak keluar dari konteks etik yang harus dijunjung dan dibangun. Karena kan selama ini jujur ya di ruang politik kita itu sedikit sekali yang mengutamakan nilai etik itu. Politisi kita juga mohon maaf banyak yang mendorong untuk bisa membangun sebuah nilai etik yang luhur. Makanya cenderung di kita itu ya berputar-putar pada wilayah menarasikan membangun sebuah konstruksi dalam tanda petik kalau pemain politik gitu ya, mengakal-ngakali aturan, apalagi aturannya nggak melarang, apalagi aturannya tidak jelas, ya itu langsung bisa dieksekusi. Yang jelas pun akan sulit di politik itu untuk bisa direalisasikan. Begini kalau dalam politik itu ya kalau tidak bisa untuk ada peluang itu dihindari, ada kesempatan itu dijauhi, nggak bisa. Politik itu kalau ada peluang sekecil apapun, ya akan diambil. Ya apalagi persoalannya ini adalah cawapres. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Khalid. Seandainya Pak Jokowi maju, lalu menjadi capres, lalu menang, dan tahu-tahu mohon maaf tanda petik presidennya itu bisa selesai atau bisa turun, akan naik lagi. Ini kan lalu apa konstruksi hukum apa yang harus dibangun dalam konteks melihat fenomena ini? Ini kan ada sebuah gagasan yang menarik menurut saya, perdebatan ini menarik yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dalam konteks ini adalah MK lah yang menjadi gawang dari semua perdebatan ini. Dan tentu kita tidak alergi untuk membahas ini. Kita sebagai rakyat Indonesia harus terbiasa untuk membangun sebuah narasi yang kuat terkait dengan argumen-argumen terkait dengan politik kebangsaan kita. Ya, saya sih melihat ya,
potensi ke arah sana cukup tinggi, cukup besar karena tadi sekecil apapun peluang akan dimanfaatkan dan digunakan selagi bisa. Karena kan kita ini kan kalau dalam teori itu kan menganut power center. Kekuasaan itu menjadi magnet. Kekuasaan itu menjadi apa ya? Kalau bahasa sederhananya, bahasa orang awam gitu ya, ada gula, ada semut. Kalau ada kekuasaan, orang mendekat. Kalau tidak ada kekuasaan, orang menghilang, orang menjauh. Oleh karena itu ya, setiap figur atau tokoh, siapapun yang berkuasa, itu selalu akan banyak didatangi oleh orang-orang. Karena ada gula, ada semut itu. Nah, oleh karena itu, saya meyakini, apakah Pak Jokowi memang siap? Siap artinya tidak jadi presiden lagi atau tidak jadi cawapres juga. Artinya dia tidak punya posisi kenegaraan 2024 ke depan. Nah, harus siap tidak dihormati. Karena di kita ini sudah terbiasa tidak punya jabatan, tidak dihormati. Semua bupati, ex-bupati, gubernur, mantan-mantan lah, presiden, wakil presiden itu cenderung tidak dihormati ketika dia sudah tidak menjabat. Nah, oleh karena itu tadi jiwa kenegarawanan Pak Jokowi diuji di situ. Apakah siap Pak Jokowi memang melepaskan baju-baju kekuasaannya itu? Misalkan presidennya sudah beres 2 periode, lalu cawapres pun tidak diambil. Nah, itu harus siap. Nah, tetapi di kita ini kan begitu, kalau nggak punya jabatan ini dikerjain. Secara politik pasti akan dikerjain. Pasti nanti mohon maaf ya, dalam konteks tertentu ada yang dendam, lawan politiknya ya, kalau tidak jadi ya kita kerjain, kita hajar, kan bisa saja. Karena ini politik, oleh karena itu menjaga kekuasaan itu penting dalam politik itu. Sekecil apapun celah itu ya akan, menurut saya bisa akan diambil atas nama aturan yang masih katakanlah belum begitu tegas, atas nama rakyat pasti akan diambil. Saya melihat juga begini ya, kita harus bicara lebih besar terkait dengan persoalan kebangsaan. Jadi ada yang harus kita bangun dalam konteks berpolitik kita. Ya sulit memang kita melarang Pak Jokowi ketika aturannya tidak ada yang larang gitu. Sulit juga kita mengkritik Pak Jokowi ketika aturannya itu nggak jelas. Jadi tafsir konstitusi yang jelas itu mesti clear dulu. Kan begini, kita berdemokrasi, bernegara itu ada rule of the game. Rule of the game salah satunya adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Ketika kita berbicara perdebatan cawapres, itu pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, karena itu perdebatannya di situ ya, maka yang berhak katakanlah membuat itu kan tadi bukan juru bicara MK. Makanya MK mengatakan ya dikualifikasi terkait dengan pernyataan juru bicara MK itu, yang berhak menyatakan ya tadi ya tafsir dari hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena hanya satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu kan ya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita tunggu apakah memang seperti itu ataukah memang memperbolehkan atau tidak. Yang kedua memang sikap Pak Jokowi sendiri ini menjadi penting. Dan saya meyakini ya Pak Jokowi ini kan orang baik ya. Tetapi kan kadang-kadang banyak pihak di luar sana itu yang mengojok-ngojok, mendorong-dorong, termasuk terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Kita ini kan hampir berdarah-darah, hampir berkonflik. Makanya ada demo 11 April 2022 yang dengan tegas mahasiswa BEM itu menolak Jokowi 3 periode kan gitu. Oleh karena itu ya, dan termasuk saya namanya dicatut sebagai mentor demo di bidang politik ketika itu. Aneh-aneh saja, tapi saya meyakini bahwa Pak Jokowi ada sosok negarawan. Jadi tidak akan tergiur dengan kekuasaan yang ya mohon maaf ya kelasnya, levelnya turun. Jadi presiden, jadi Kang Ujang. Ya. Kang Ujang juga ada yang menyebut ya bahwasanya Jokowi harusnya meniru Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak perpanjangan masa jabatan. Nah ini sepertinya seperti apa, Bang? Ya, itu sudah pas apa yang dilakukan Pak SBY. SBY ini kan jenderal intelektual. Ya, saya ya banyak juga membaca-baca karya-karyanya ya. Terlepas dari kesuksesannya sudah
bangun ya, setiap presiden punya kesuksesan semua, termasuk Pak Jokowi, Bu Mega, Pak BD, Pak Soeharto, punya kesuksesan, tapi punya kekurangan juga yang harus kita kritik. Nah, ya tentu Pak Jokowi perlu juga meniru pendahulu-pendahulunya. Legowo, ya kan, ikhlas, menerima bahwa kekuasaan itu ada waktunya. Kekuasaan itu juga terkadang harus diberikan kepada orang lain sebagai bagian daripada regenerasi kepemimpinan bangsa. Karena kalau kita Pak Jokowi memastikan maju misalnya, maka kita melihat 3 pemilu terakhir 2014, 2019, 2024 yang maju ya itu aja. Pak Jokowi, Prabowo, Pak Jokowi. Ini kan artinya kalau anak muda mengatakan 4L, lo lagi. Ya ini yang sebenarnya memberi kesempatan kepada anak bangsa yang lain dari 270 juta rakyat Indonesia untuk katakanlah ya bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi jiwa negarawan Pak Jokowi kita tunggu, dan penafsiran MK juga yang clear, yang jelas itu juga kita tunggu gitu. Demi apa? Demi kebaikan bangsa. Oke, terima kasih Kang. Baik, saya kembali ke Pak Andoko. Pak Andoko, kalau melihat ketua Anda ya, Ketua Projo Pak Budi Ari ini kan berstatement bahwasanya wacana ini misalkan Pak Jokowi jadi wakil cawapres, ya cawapresnya Pak Prabowo seperti itu. Belum lagi tanggal 1 September kemarin Pak Budi Ari juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ini sinyal kuat bahwasanya Pak Jokowi ini akan merestui Pak Prabowo dan juga dukungan Projo akan mengerucut ke Pak Prabowo? Ya itu Mas, ini kalau soal Ketum Projo ketemu sama Pak Prabowo, terus kemudian ditanya tentang komentarnya Prabowo, Pak Jokowi, pasangannya, ya saya pikir biasa saja. Ketua Umum Projo juga ketemu yang lainnya. Kapan hari ketemu KIB juga rame. Terus kemudian ketemu Pak Prabowo rame, tapi itu bagian dari komunikasi politik yang ya semua juga ketemu biasa aja itu. Jadi nggak bisa juga kemudian ditafsir akan begini. Yang jelas kalau Projo itu nunggu aja komandonya Pak Jokowi. Kami betul-betul ya ke siapapun kami akan bilang begitu. Ya kami akan ikut Pak Jokowi, dan itu sudah kami sampaikan secara terang-terangan berulang kali ke Pak Jokowi. Tapi bahwa kemudian terjadi proses komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya itu memang hal yang harus dilakukan. Kita nggak bisa kemudian tidak melakukan itu. Terkait dengan soal apakah itu kan juga pengandaian. Apa seandainya capresnya Pak Prabowo, cawapresnya Pak Jokowi, itu kan sebuah pertanyaan yang hasil dari sebuah pengandaian. Andaikan bahwa kemudian memang konstitusinya membolehkan, ya kan, andaikan Pak Jokowi mau, kan begitu semua itu. Ya artinya saya pikir tidak perlu terlalu saya komentari lebih jauh soal itu, karena itu juga bukan sebuah sikap politik resmi dari organisasi. Nah, cuman saya agak tertarik begini, Mas. Tadi misalnya disebutkan Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY, itu semuanya mempunyai konteks yang berbeda-beda. Konstelasi saat mereka menjabat itu berbeda-beda. Ya kan, misalnya begini. Kita tidak juga bisa kemudian lantas membayang. Memang karena kita lahir di generasi zamannya besar berjuang di era Orde Baru, kita melawan Orde Baru, kemudian kita merasa sangat yakin bahwa kekuasaan harus dibatasi 2 periode saja misalnya. Pertama dibatasi, ya setuju. Dibatasinya berapa? Waktu itu sepakatnya 2 periode, kan begitu alurnya. Karena kita punya pengalaman dengan presiden yang ya kita tahu lah Pak Harto seperti itu, memanipulasi suara rakyat. Baru saja semuanya ngomong, oh Bapak disuruh diminta rakyat untuk menjadi presiden lagi, tahun berikutnya sudah tumbang misalnya. Situasinya sangat berbeda dengan hari ini, di mana
kebebasan berpendapat itu dihargai, semua orang boleh bicara, menyampaikan wacananya begitu. Dan juga misalnya dengan Pak Presiden sebelumnya, Pak SBY misalnya, pasti konteksnya juga berbeda. Nah, maksud saya adalah ini sebuah pengalaman kita membangun demokrasi, kemudian mengembangkan demokrasi demi kemajuan bangsa, di mana semua hal yang muncul menjadi fenomena di publik, menjadi aspirasi rakyat, ya ayo kita exercise gitu. Nah, kalau memang kalau kita habis mengalami tirani seperti Orde Baru, kemudian ya pasti udah jangan lama-lama jadi presiden kan begitu kan. Tapi kemudian ternyata kita sekarang punya pengalaman baru ini. Loh, presidennya baik. Ya kan? Sayang kalau cuma dibatasin, kan itu tafsirnya. Ada yang bicara begitu kan. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita exercise. Bagi saya mengembangkan demokrasi itu harus, demi kemajuan bangsa harus. Tetapi bahwa ada fenomena-fenomena tertentu yang harus kita exercise sebagai upaya untuk penyempurnaan kehidupan demokrasi, saya pikir nggak masalah. Baik, Pak Handoko, ini yang menjadi mungkin banyak orang penasaran kalau Projo ini kan pro Jokowi. Kalau Pak Jokowi sudah tidak memimpin atau tidak menjadi presiden, apakah Projo ini akan mendukung tegak lurus dengan calon presiden yang nantinya akan didukung oleh Pak Jokowi? Misalkan itu pilihannya jatuh ke Pak Prabowo, apakah Projo ini bisa jadi berubah menjadi pro Prabowo seperti itu? Pak Saya Handoko. sudah sampaikan, dan kita sudah sering sampaikan, Projo ini terserah Pak Jokowi lah. Gitu. Kasarannya udah 2024 bubar ya bubar, kita selesai tugas kita kan begitu. Ya kan? Tapi kemudian instruksinya ayo dukung si A, ya kita dukung si A misalnya begitu. Meskipun masing-masing punya konsekuensi. Karena Projo ini kan hanya sekedar apa ya? Kalau di dunia bisnis ini special purpose vehicle lah. Kan seperti itu, bukan sesuatu yang kayak partai politik yang didesain sedemikian rupa. Kalau kita kan memang desainnya untuk memang Pak Jokowi, usernya itu Pak Jokowi, ya kan, user tunggal itu sudah. Baik. Dan itu sehingga besok ternyata udah ya kita selesai ya, misalnya ya sudah selesai, bubar jalan balik kanan misalnya begitu. Kalau kemudian ayo perang lagi nih, kita dukung si A, ya ayo kita jalan, kita coba lakukan semuanya. Begitu. Baik, Pak Handoko. Baik, terima kasih. Ya, oke. Kita ke Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu ya PKS ini kan sudah 2 kali ya bersama dengan Presiden SBY di dalam pemerintahan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Demokrat ini bahwa SBY sempat ditawarkan 3 periode, tapi kemudian menolak 14. Nah, kita tidak membandingkan antara presiden satu dengan yang lain. Artinya kita bisa mengambil pelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil dari sosok SBY meskipun saat itu masih kuat. Ya, saya pikir itu sikap yang sangat tepat dan seharusnya memang diikuti oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi menutup semua celah peluang spekulasi untuk katakanlah perpanjangan 3 periode atau sekarang yang sedang ramai calon wakil presiden atau wakil presiden, itu semuanya harus ditutup rapat-rapat celah itu ya. Sehingga kalau perkara masalah tafsir itu serahkan ke Mahkamah Konstitusi atau para hukum tata negara. Ini kita berbicara sikap seorang pemimpin ya. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa dipegang kata-katanya. Ya, kalau orang Jawa bilang nggak boleh seperti isu dele sore tempe gitu ya. Bicaranya apa kemudian berubah gitu. Nah, ini yang harus kita pegang betul. Sehingga kata-katanya itu adalah integritas. Kata-katanya itu terwujud dalam sikap dan lakunya. Nah, dalam hal ini penting sekali. Bapak SBY ya memang waktu itu ada godaan juga untuk perpanjangan dan sebagainya. Tapi di awal langsung mengatakan bahwa Presiden SBY mengatakan tidak akan perpanjangan 3 periode. Menjadi wakil dan sebagainya juga sama. Saya pikir itu tradisi yang bagus. Dan saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo juga akan melakukan hal yang sama. Kalau itu terus terjadi, itu akan baik buat legacy ke depan gitu ya. Nah, jangan ini kemudian di-break, dijebol tradisi yang sudah bagus itu, dan kemudian menunjukkan sesuatu presiden yang buruk untuk ke depan. Ini jangan sampai itu terjadi. Nah, saya pikir memang janganlah, maksud saya itu begini, pemimpin yang baik itu meninggalkan warisan yang baik, ya.
Jangan jadi seorang pemimpin yang memberikan warisan yang justru menjadikan polemik gitu ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo katakanlah menjadi wakil presiden ya, itu sama dengan mengatakan bahwasannya ya beliau sebenarnya siap untuk menjaga kekuasaan untuk seterusnya. Kenapa? Ya tadi itu ada peluang dia menjadi presiden karena wakil presiden desain konstitusinya adalah dia akan menggantikan presiden jika ada terjadi apa-apa dengan presiden. Dan itu kan tujuan dari adanya wakil presiden. Ya kan? Nah, ini juga menjadi peluang beliau akan terpilih kembali dan itu bisa desain lagi masuk lagi berikutnya gitu kan. Dalam pemilihan berikutnya dan sebagainya. Ini akan bahaya. Jadi ketika kita tidak stick dengan rules, dengan aturan main ya, dan kita mengakali itu gitu, celah-celah itu dibuka, itu akan menjadi semakin rumit itu. Warisannya buat generasi mendatang semakin kurang bagus. Nah, saya pikir disinilah butuh ketegasan, kearifan, kebijaksanaan, dan pemahaman seorang negarawan di sini. Nah, kalau mamanya ada suara-suara yang ajakan-ajakan seperti itu, baik itu dari partai politik atau dari relawan, ya kita berharap penuh bagaimana ke depan ini Bapak Presiden Joko Widodo tidak membiarkan itu terjadi lagi gitu ya. Sehingga kita itu udah fokus nih ya, capres sama cawapres yang akan berkompetisi, mereka adalah pemimpin baru Indonesia. Ya. Karena eranya Bapak Presiden Joko Widodo sudah selesai. Beliau sudah melakukan bagiannya. Ya, 10 tahun that's enough. Itu sudah cukup dan konstitusi sudah memberikan itu. Maka the next period ya itu diberikan pada generasi setelahnya. Jadi jangan lagi beliau lagi jadi wakil presiden di sana. Jangan. Berikanlah banyak calon-calon pemimpin bangsa masa depan ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, banyak calon-calon pemimpin masa depan yang katakanlah bisa melanjutkan, bisa memperbaiki Indonesia lebih baik. Dan ini berikan kesempatan, baik itu dalam posisi sebagai calon presiden maupun posisi sebagai calon wakil presiden. Ya. Dan saya yakin teman-teman relawan juga memahami hal itu, partai-partai politik juga memahami hal itu. Ya, kita mengharapkan, rakyat juga mengharapkan ada wajah-wajah baru, kepemimpinan yang baru, leadership style yang baru, arah visi yang baru untuk ke depan. Nah, inilah yang harus kita terus dorong. Ya, PKS insya Allah akan konsisten untuk taat kepada konstitusi dan menjaga bagaimana etika politik juga diterapkan dalam memahami dan menjalankan konstitusi. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, saya ke Kang Ujang mungkin sekaligus nanti untuk menutup ya perbincangan di sore hari ini. Nanti juga akan kami mintakan kepada Pak Handoko dan juga Bang Khalid. Dari Kang Ujang terlebih dahulu, apa yang ingin Anda sampaikan, yang Anda simpulkan, atau mungkin apa yang ingin Anda sarankan baik kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang mungkin juga ikut bersuara, ikut kemudian merespon isu Jokowi bisa menjadi cawapres di 2024, Kang Ujang? Ya, ini kan karena ada celah, ya kan, ada kesempatan. Oleh karena itu ya kelompok Pak Jokowi gitu ya tidak akan tinggal diam, pasti akan tanda petik ya melakukan usaha-usaha untuk bisa mengawal katakanlah untuk bisa ya tanda petik menjadi cawapres. Karena di politik itu tadi saya katakan di awal, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, maka sebisa mungkin untuk diambil. Tetapi persoalannya adalah yang harus kita perhatikan, saya tetap berkepentingan untuk Pak Jokowi memberikan teladan yang baik terhadap bangsa ini, terhadap anak cucu kita semua. Karena jujur saja hari ini kita melihat keteladanan itu menjadi hilang dari tokoh-tokoh bangsa. Kita dulu melihat orang-orang hebat seperti Bung Karno, Bung Hatta, Hamka, Sahril gitu. Itu menjadi teladan kita semua. Bagaimana perdebatan-perdebatannya juga menjadi referensi bagi anak-anak muda seperti saya hingga saat ini. Nah, ke depan itu ya kita menginginkan Pak Jokowi adalah menjadi seorang teladan itu yang bisa memang ditiru oleh anak-anak bangsa ke depan. Ya kalau nanti misalkan mau tergoda ya kan dikompor-kompori, didukung oleh, mohon maaf, orang-orang dekatnya untuk bisa menjadi cawapres, ya ini juga akan, menurut saya, walaupun memang katakanlah seandainya nanti dibolehkan gitu ya dalam tafsir konstitusinya, tapi ini akan menjadi jejak yang kurang bagus kalau menurut hemat saya.
Karena apa? Karena ya kekuasaan itu ada batasnya, ada saatnya harus berkuasa, silakan berkuasa, berbuat yang terbaik. Saatnya turun, ya sudah, berikan kesempatan kepada yang lain. Dan saya meyakini ya, bangsa ini tidak kekurangan orang-orang hebat yang berjiwa bijak. Ini yang kita harapkan, berjiwa negarawan. Karena sosok negarawan itu harus kita lekatkan kepada orang-orang yang memang tadi kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, kelompok. Kalau itu terjadi, maka ya mohon maaf, keteladanan itu akan hilang dari tokoh-tokoh bangsa kita. Kita butuh anak-anak muda Indonesia seperti saya, butuh teladan-teladan itu termasuk dari Pak Jokowi. Ya kalau dieksekusi rame-rame, nanti kalau misalkan nggak berkuasa gimana kita ya, kelompok kita gimana ya, disikat enggak ya, ya sudahlah berkuasa lagi aja, jadi cawapres dulu gitu. Jangan-jangan nanti di tengah jalan tanda petik nanti presidennya digulingkan gitu, dengan cara apa kan kita nggak tahu. Tahu-tahu jadi presiden lagi kan bisa saja, kan bisa terjadi. Fenomena ini bisa terjadi, analisa saya. Di politik itu tidak ada yang tidak mungkin, semua serba mungkin, apapun bisa terjadi. Jadi termasuk tafsir konstitusi pasal 7 yang kita perdebatkan ini terkait dengan rame cawapres ini, itu memungkinkan untuk bisa dieksekusi oleh Pak Jokowi. Tetapi tadi kita sebagai anak bangsa butuh keteladanan dari Pak Jokowi itu. Ada saatnya harus berkuasa, ada saatnya juga harus memberikan kekuasaan kepada orang lain. Jiwa bijaksana di Pak Jokowi kita tunggu, dan tafsir konstitusi juga kita butuhkan dari Mahkamah Konstitusi agar perdebatan tidak berlarut-larut. Terima kasih. Baik. Bang Gilang dan Kang Asep, Bang Khalid dan Bang Handoko juga. Salam takdim. Baik, terima kasih Kang Ujang. Terima kasih. Pak Handoko, Sekjen Projo, statementnya singkat saja. Oke, makasih. Ya, bagi kami wacana ini cukup menarik sebagai sebuah fenomena baru yang di situasi politik sekarang ini. Saya melihat ini sebagai sebuah fenomena yang mesti kita exercise, ya kan? Kita exercise karena memang pengalaman-pengalaman selama ini dalam perjalanan demokrasi kita yang dalam era reformasi kita baru beberapa orang jadi presiden, tentu akan banyak hal-hal baru yang kita mesti melakukan exercise terhadap semua hal, semua fenomena, semua kemungkinan. Saya sepakat dengan Bang Ujang memang ya politik itu bicara tentang semua kemungkinan, semua serba mungkin. Maka tetapi tentu saya juga sepakat bahwa semuanya ini harus bermuara pada kesejahteraan, kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa Indonesia. Semuanya di situ. Karena bagi kami demokrasi sebetulnya ya. Karena memang di Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden memang tidak dinyatakan bahwa mantan presiden itu nggak boleh jadi wapres, karena di situ yang penting tidak yang dinyatakan hanya dalam jabatan yang sama. Hanya kemudian menjadi mengagetkan ketika tiba-tiba muncul statement dari juru bicara MK, meskipun juga kemudian ada juga statement bahwa itu bukan pernyataan resmi, gitu kan, bukan sebuah pernyataan resmi. Nah, mengenai soal Pak Jokowi kemudian bisa menjadi cawapres, ya sebenarnya bukan cuma Pak Jokowi, Pak SBY juga bisa, kan begitu. Sebenarnya itu sesuatu yang lumrah. Cuman saya melihat memang ada dalam perjalanan beberapa waktu terakhir ini kan ada aspirasi yang cukup besar mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi yang berupaya kemudian mempertahankan ini bagaimana Pak Jokowi terus menjadi pemimpin di negeri ini di periode 2024-2029, sehingga muncullah wacana-wacana 3 periode yang kemarin juga sempat rame. Nah, kemudian kalau 3 periode kan ada problem konstitusi yang jelas-jelas itu enggak sesuai, ya kan? Nah, kemudian
ada mungkin ya ada yang ngulik-ngulik ya. Oh ya, peluangnya ada di sini ini misalnya begitu. Tapi itu kan alternatif-alternatif yang kemudian diwacanakan, bukan sebuah sikap dari Pak Jokowi atau skenario dari beliau, tidak juga. Yang jelas ini adalah ada wacana yang bagaimana berupaya aspirasi ini menginginkan Pak Jokowi tetap menjadi pemimpin di negeri ini. Sebetulnya kalau kita tarik kemarin ya inline sama aspirasi yang ada yang pengen 3 periode. Baik. Macam seperti itu. Pak Handoko, kalau dari Bapak secara pribadi atau mungkin sikap dari Projo mengetahui isu tentang peluang Jokowi menjadi calon wakil presiden di 2024 ini, apakah sependapat atau tidak setuju? Ya, tidak pada posisi itu, karena konstitusi memungkinkan. Konstitusi memungkinkan, tetapi secara resmi kami juga belum punya sikap itu kan, karena kami mesti merumuskan bareng-bareng kalau soal bagaimana sikap Projo terhadap isu ini. Tapi yang jelas kalau dari sisi kami ya ini bentuk pengakuan, apresiasi dari publik terhadap Pak Jokowi yang kita masih sangat puas sampai hari ini dan menginginkan kepemimpinan beliau berlanjut. Itu kami lihat sebagai sebuah aspirasi. Baik. Bahwa sikap kami nanti akan seperti apa ya tentu ada mekanisme tersendiri untuk memutusin itu. Baik, artinya kalau dari Projo memandangnya ini bisa saja ada aturan yang tidak melarang, bisa dikatakan seperti itu, tapi belum membuat. Semua sepakat kemarin misalnya dari PDI Perjuangan, Mas Bambang Pacul juga ngomong bisa secara legal, secara konstitusi nggak ada yang dilanggar. Itu yang harus kita lihat sehingga muncul wacana seperti ini menjadi sangat bisa dimengerti. Baik. Untuk awal terlebih dahulu Pak Handoko, terima kasih. Oke, selamat bergabung Bang Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid. Halo, Bang Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu bahwa wacana ini sudah berhari-hari memanas, kemudian baru hari ini diluruskan oleh juru bicara MK bahwasanya ini bukan sikap resmi institusi, tetapi sikap pribadi. Nah, Anda memandang seperti apa, Pak Khalid? Apakah ini memang secara ketidaksengajaan atau memang sudah ada grand design? Ya, tentu itu yang mengerti dan memahami maksud dan tujuannya kan dari bagaimana MK sendiri ya, karena isu ini diraise pertama kali dari MK dan juga dari beberapa sampaikan ini gitu. Namun kita harus memiliki sensitivitas ya. Dalam bernegara itu kan bukan hanya aturan hukum, tapi juga ada namanya etika. Ya, ada etika. Jadi rasa kita dalam membangun ini, etika kita ini harus menjadi perhatian penting. Bahkan kalau kita berpikir seorang pemimpin, seorang leader, apalagi pemimpin bangsa, maka etika itu bisa jadi lebih tinggi dengan hukum gitu ya. Kalau hukum bicara benar, salah dan sebagainya, etika itu pantas dan tidak pantas. Itu juga harus dimasukkan gitu. Maka kalau kita melihat kalau leadership seseorang itu katakanlah dia memiliki seorang sikap negarawan, dia tidak akan membiarkan isu ini akan terus bergulir. Sehingga akan dicukupkanlah cukup pengabdian 2 periode, tidak ada 3 periode, ya. Isu cawapres juga tidak mungkin lagi ditutup peluang itu, sehingga ke depan kita berpikir bagaimana kepemimpinan ke depan ini kepemimpinan yang benar-benar baru ya, yang membawa sebuah perubahan gitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh segala pihak. Jadi tidak hanya berpikir boleh atau tidak boleh secara konstitusional, tapi harus berpikir etik atau etika. Saya akan ambil contoh simulasi begini. Misalnya ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon
wakil presiden dengan katakanlah siapapun nanti presidennya. Halo Pak Khalid. Kan itu nanti Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid yang nampaknya terjadi masalah koneksi. Baik, Pak Khalid. Pak Khalid. Baik, Pak Khalid, apakah masih tersambung? halo. Baik, Pak Khalid, tadi sempat terputus, mungkin bisa diulangi, Pak? Ya, jadi etika di atas hukum itu Ya, bagi seorang negarawan. Saya akan coba simulasikan ya. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden dan kemudian terpilih nih, ada presiden dan wakil presidennya adalah Bapak Joko Widodo. Di tengah jalan presiden terpilih itu tidak bisa menjalankannya perannya sebagai presiden. Akhirnya Bapak Joko Widodo sebagai wakil presiden akan naik menjadi presiden. Ini akan menjadi presiden buruk dalam konstitusi dan demokrasi kita gitu ya. Jadi peluang-peluang seperti itu harusnya sudah tidak lagi disimulasikan lagi. Kita harus tutup erat, tutup rapat-rapat, tidak memberikan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi gitu. Nah, tentu kalau kita berdebat masalah hukum tata negara ya memang masih bisa ada kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu ya. Tapi saya berharap ya kita berpikir negarawan gitu, bukan hanya election saja gitu, tapi bagaimana bangsa ini ke depan. Ya, berpikir bagaimana generasi mendatang, bukan hanya pemilu mendatang gitu ya. Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo ini yang mengusulkan beliau untuk menjadi cawapres itu kalau kata beliau mungkin bisa dikatakan apa? Cari muka atau menampar muka atau bagaimana itu? Mungkin Pak Handoko lebih paham gitu ya. Jadi jangan-jangan itu menampar muka itu ya, menampar muka. Bagaimana mungkin presiden 2 periode diturunkan jabatannya menjadi wakil presiden? Itu kan kalau cari muka kurang tepat gitu ya. Itu bisa menampar mukanya presiden itu, mempermalukan presiden gitu ya. Saya berharap Bang sih Khalid. ya. Bang Khalid, itu artinya Presiden Jokowi itu harus berstatement untuk menyampaikan tadi komentarnya terkait dengan wacana ini. Kalau beliau mengatakan sebagaimana dulu 3 periode mengatakan tegas tidak akan lanjut 3 periode gitu ya, dan ini juga sama, itu akan memberikan suasana politik yang akan kondusif, yang sangat baik ya. Ya kami berharap itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau umpamanya beliau mengatakan ya namanya demokrasi, namanya ide ya bergulir sah-sah saja, ya buat apa? Nggak masalah kan gitu kan. Nah kalau begitu statementnya itu justru nggak bagus, karena orang akan berspekulasi, oh benar berarti nih. Benar nih, gagasan untuk presidennya siapa dan wakil presidennya Bapak Joko Widodo itu berarti benar nih spekulasinya sana. Nah ini yang harus kita cegah. Nah kalau Bapak Presiden mengatakan saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan dengan tegas kami sudah mengabdi selama 2 periode, presiden ke depan sudahlah waktunya generasi mendatang. Begitu. Kalau begitu mengatakan seperti itu, wah luar biasa. Legacy beliau ya buat masyarakat Indonesia dan generasi mendatang itu akan dicatat dengan sangat baik. Tapi kalau beliau memberikan lampu hijau, itu justru akan mendowngrade legacy beliau, mendowngrade demokrasi kita dan mendowngrade konstitusi kita. Oke, terima kasih Bang Khalid untuk awal terlebih dahulu. Baik, saya ke Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Mungkin bisa disambung seperti apa komentar Anda terkait wacana ini. Apakah betul di konstitusi kita di pasal 7 D45 ini ada peluang mengarah ke sana ketika presiden menjabat 2 periode, kemudian bisa maju lagi namun sebagai calon wakil presiden, Kang Ujang? Ya, terima kasih Mbak Gilang. Yang Kang Asep ya, saya sebutnya Bang dan ada Asep. Yang Bang Khalid juga saya sapa juga, selamat sore, assalamualaikum Bang Khalid, Bang Handoko sudah tadi. Ini kan ada celah hukum yang bisa saja dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon. Tapi nanti kan ada perdebatan. Kenapa sebagian ahli hukum mengatakan boleh? Lalu ditafsirkan juga banyak pengamat dan ahli politik bahwa boleh karena konstitusi tidak melarang.
Tetapi saya ingin mengutip pernyataannya Bang Profesor Jimmy Asidiki, beliau mantan Ketua MK, yang mengatakan pasal 7 itu kalau beliau maknai yaitu satu paket. Jadi presiden dengan wakil presiden atau capres dengan cawapres itu satu paket. Jadi pendapat Bang Jimmy itu mengatakan ya kalau satu paket artinya sudah 2 periode juga. Itu artinya ada peluang tidak boleh di situ. Tetapi kan kita melihat dalam konstruksi hukum, dalam ilmu hukum itu gitu, kalau 2 pakar hukum bertemu atau 2 ahli hukum bertemu, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu ya nanti kemungkinan ya perbedaan pendapat itu ya bisa jadi ada yang melakukan judicial review ingin mendapatkan pandangan yang clear dari Mahkamah Konstitusi secara resmi, secara legal formalnya seperti apa. Tetapi saya melihat ini ada celah yang memang bisa digunakan oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, saya punya pandangan sendiri dalam tingkatan tertentu ketika pilkada di bawah itu ada kejadian dulu di Kerawang. Ini pilkada. Jadi di Kerawang itu ada namanya Pak Dadang Muhtar, sudah 2 periode jadi bupati. Lalu periode ketiganya itu jadi wakil bupati. Itu ada. Itu, tapi konteksnya bukan capres cawapres, konteksnya pilkada. Tapi itu terjadi. Tetapi ketika jadi mencalonkan jadi calon wakil bupati kalah. Jadi 2 periode ketiganya calon wakil bupati lalu kalah. Nah ini ada karena memang tidak ada yang mengatur di pilkada terjadi itu. Jadi ada kasus spesifik terkait dengan persoalan itu terjadi di tingkat pilkada. Nah, tetapi kan kita belum melihat jurisprudensi ya kejadian di pilpres. Oleh karena itu pembahasan kita hari ini di Tribun ini sangat menarik ya untuk membedah dan berdebat terkait persoalan kemungkinan Pak Jokowi untuk bisa jadi cawapres. Saya melihatnya ya sebagai seorang pengamat politik sebagai dosen, memang ada celah hukum yang bisa dijadikan sebagai argumen Pak Jokowi untuk bisa menjadi wakil presiden gitu, atau cawapres gitu. Itu sangat clear. Tapi tadi ada pandangan lain juga yang tidak kalah hebatnya dari Prof. Jimmy tadi yang mengatakan bahwa itu satu paket ya. Kalau sudah satu paket ya sama dong cawapres juga artinya tidak bisa gitu. Bisa dilihat pandangan Bang Profesor Jimmy di di media. Nah, saya ingin mengatakan memang mestinya begini. Saya ke teman-teman anak muda di Indonesia gitu melalui BEM gitu, melalui kampus-kampus saya mengatakan kita itu memang harus menjadi seorang negarawan, termasuk Bapak Jokowi presiden kita, siapapun kita. Kenapa? Negarawan itu mengesampingkan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa negara. Itu titik poin pertama. Jadi ya Pak Jokowi ini walaupun ya diojok-ojok, didukung-dukung katakanlah gitu ya, terus dikompor-kompori ya untuk bisa menjadi cawapres, mestinya jangan terpancing. Yang kedua, negarawan itu adalah ucapannya gitu ya, ide dan gagasannya termasuk tindakannya sama itu untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi maupun kekuasaan nasi, apalagi itu kepentingan golongan. Gitu. Ini jangan, ini catatan dari saya. Dan terkait perdebatan peluang Pak Jokowi menjadi cawapres, memang ada celahnya, ada peluangnya, dan memungkinkan bisa untuk dieksekusi. Tetapi kan kita ingin membangun konstruksi politik yang sehat, di mana ya legasi Jokowi itu harus turun kepada penggantinya yang katakanlah orang-orang yang baru, cari kader bangsa yang terbaik, yang bagus, yang berprestasi siapapun dia untuk bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi ya itulah sebenarnya yang harus kita bangun ya. Saya memberikan masukan kepada Pak Presiden untuk berjiwa negarawan. Karena apa? Karena derajat tertinggi dari seorang politisi itu negarawan. Jadi kalau Pak Jokowi memiliki sikap negarawan yang luar biasa, yang kuat, maka tarikan-tarikan atau dorongan-dorongan atau mengkompori untuk bisa menjadi cawapres itu mestinya ya dihindari gitu. Saya tidak memihak siapapun karena memang bisa jadi karena dikompori, karena dielus-elus, didorong-dorong, ya sudah suatu saat nanti karena peluangnya ada, konstitusi juga tidak mengatur secara jelas, maka suatu saat bisa dieksekusi. Nah ini akan membuat kita banyak melakukan perdebatan ke depan. Oleh karena itu ya secepatnya kalau menurut saya
MK mesti memutuskan persoalan kekosongan hukum yang dianggap di situ membolehkan itu. Seperti itu, Bang Gira. Baik, Kang Ujang, ini kan Pak Jokowi sudah ya berstatement terkait 3 periode sebelum-sebelumnya itu sudah berulang kali, tidak hanya sekali 2 kali ya, tapi sudah berulang kali. Nah, ini menurut Anda, ketika ini kemudian ada wacana, ada celah menjadi calon wakil presiden, apakah Pak Jokowi kembali harus mengeluarkan statement atau memang sebelum-sebelumnya itu statement yang dikeluarkan Pak Jokowi kurang tegas sehingga hal-hal semacam itu masih terus saja digulirkan? Iya, Bang. Satu yang paling keras juga mengkritik Pak Jokowi karena saya sayang terhadap Pak Presiden gitu. Mengkritik pemerintah saya sering sekali gitu dengan objektif dan konstruktif, termasuk terkait dengan ketika itu saya sering mengkritik tentang Pak Jokowi 3 periode. Bahkan saya bilang Pak Jokowi harus membuat statement yang jelas. Dan Pak Jokowi juga ya dari kritikan-kritikan itu kan dari rakyat juga mengkritik ya Pak Jokowi membuat statement yang jelas tadi bahwa tidak ingin 3 periode dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks Jokowi menjadi cawapres ini ya perlu menjelaskan kepada publik agar apa? Agar publik aman, agar publik clear bahwa sesungguhnya memang Pak Presiden tidak menginginkan itu, walaupun banyak yang mendorong-dorong dan bersikap dan berjiwa negarawan. Nah, itu yang kita inginkan, gitu. Itu yang kita harapkan dari beliau, sosok negarawan yang sejati, seperti itu. Baik, terima kasih Kang Ujang. Oke, kita ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau kita tahu ini kan Projo sempat ya mengutarakan wacana 3 periode, kemudian ramai ini sudah dalam tanda kutip sudah pupus. Nah, ini kemudian muncul lagi isu cawapres. Apakah kemudian ini akan menjadi jalan tengah Projo untuk artinya mengangkat lagi sosok Jokowi atau seperti apa? Oke, pertama begini ya. Jadi kayak tadi soal 3 periode misalnya. Sebenarnya Projo tidak pernah mengusulkan atau mengusung isu itu. Kebetulan kemarin waktu musrah di Bandung, memang ternyata suara paling besar itu sekitar 30% itu menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden lagi. Itu jangan dianggap sebagai Projo mengendorse itu, tidak, karena hasil musrah itu kami kemarin benar-benar jujur, buktinya juga nomor 2 itu ada Pak Sandiaga Uno, terus kemudian ada juga di 5 besar ada nama Anies Baswedan. Artinya dalam konteks sekarang ada wacana Pak Jokowi sebagai cawapres, ya kami tentu akan mempelajari, mengamati situasi ini, karena sekarang ini kami pada fase benar-benar berupaya mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat, seperti yang diperintahkan Pak Jokowi waktu kongres di Magelang bulan Mei lalu, bicara lagi dengan rakyat, ini apa kita gali lagi, akhirnya kemudian kita merumuskan sebuah mekanisme yang kita namakan dengan musrah itu, yang hasilnya pun juga buat saya sendiri juga cukup kaget, karena nggak menyangka misalnya nama-nama yang saya sebutkan tadi, misalnya ada Pak Sandiaga Uno yang nomor 2 di atas Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, ada nama Anies Baswedan di nomor 5, itu kan mengejutkan. Nah, hari ini ada dinamika baru tentang cawapres, ya kan? Karena peluang celah hukumnya ada, celah hukumnya ada. Jadi saya ingin juga sampaikan bahwa Presiden kan berkali-kali sebetulnya mengatakan bahwa beliau ini taat konstitusi. Selalu dibilang begitu, dan kalau di track lagi saya mungkin paling awal lah ngomong soal 3 periode itu di akhir tahun 2019 saya sudah ngomong bahwa 3 periode itu bagi dalam berdemokrasi sebuah kemunduran gitu, misalnya saya sampaikan. Nah, jadi kemudian tapi di luar itu ada aspirasi, ada kehendak rakyat, sebagian rakyat
yang menginginkan tetap Pak Jokowi. Ini kan nggak bisa kita abaikan begitu saja, gitu. Karena dalam pandangan politik saya ya konstitusi di satu sisi dan kehendak rakyat di satu sisi kan juga harus kita sinkronisasi. Jangan sampai kemudian ada kehendak rakyat kemudian tidak terwadai karena aturan hukumnya yang tidak jelas, misalnya begitu. Sama pada kasus cawapres ini sebetulnya ada tafsir seperti yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi mengutip Prof. Jimli misalnya, yang ujung-ujungnya itu nggak boleh. Tapi di kalimat yang tertera dalam pasal 7 di Undang-Undang Dasar itu dan juga pasal di Undang-Undang Pilpres tidak disebutkan dengan terang. Ya mungkin ini perlu akhirnya, apalagi tadi MK secara resmi menyatakan itu bukan statement resmi, ya kan? Ya mungkin perlu akhirnya tafsir secara resmi. Boleh enggak sih sebenarnya? Kan begitu. Ya itu ada mekanisme sendiri kan. Mungkin akan ada yang melakukan apa itu namanya judicial review atau apa memohon tafsir atau apalah. Sehingga keluar kejelasan. Kalau kemudian jelas nggak boleh, ya sudah nggak boleh kan. Nah tapi pada fase sekarang ternyata kita tidak memungkiri sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, ada ini kelompok masyarakat yang mencoba terus mengaspirasikan, mereka pengen itu Pak Jokowi masih jadi pemimpin. Kita nggak bisa juga ngomong, lu jangan ngomong begitu kan, nggak bisa. Karena ya semua boleh, mewacanakan apa saja boleh. Nah yang perlu kemudian adalah, menurut saya ini, bukan Pak Jokowi lagi yang dikejar. Gimana Pak Jokowi soal Pak Jokowi jadi cawapres? Yang perlu dikejar adalah tafsir atas konstitusi tadi yang harus difikskan. Dan kalau sudah konstitusinya begini, kita kan sudah berkali-kali dengar Pak Jokowi, saya taat konstitusi. Nah, selesai sebetulnya. Tapi bagi kami tentu ini menarik. Menariknya adalah, ada aspirasi seperti ini yang patut kita kemudian kita gali lebih lanjut, kita pikirkan. Semuanya nggak ada demi apa kecuali demi kita ke depan mendapatkan pemimpin-pemimpin republik yang baik, yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Pak Handoko, itu artinya ketika itu digali kemudian ditelaah lagi, ini kan tadi disebut ada celah gitu kan. Nah, kemungkinan Projo ini akan apa ya, tetap menggaungkan ini atau sudah menutup apa yang sudah menjadi polemik ini? Nah, kita juga tidak menggaungkan, kita juga terkaget-kaget dengan kemudian tiba-tiba ada statement, ya kan, kemudian rame di berita. Kami hanya melihat, kami sekarang ini Projo pada posisi sebenarnya adalah mencoba memahami apa yang menjadi kehendak rakyat. Makanya kami menggelar musyawarah rakyat. Yang pertama kemarin di Bandung, insya Allah habis ini segera kita lakukan juga di Makassar dan di beberapa kota yang lainnya. Ini kan masukan bagi kami. Oh, ada aspirasi seperti ini. Jadi terus kemudian kita cek di konstitusinya. Oh ya, memang tidak jelas disebutkan nggak boleh. Sehingga kan kalau tidak jelas disebut nggak boleh kan bisa ditafsir oh boleh kan gitu kan. Nah makanya bagi kami ya kita lihat dulu ini situasinya sebagai masukan tambahan bagi kami tentang aspirasi-aspirasi masyarakat akan siapa capres-cawapres di periode mendatang. Nah, Pak Handoko, Projo ini kan dekat ya, sudah bertahun-tahun bersama Jokowi. Nah, apakah kemudian setelah ini muncul Projo mencoba mengkomunikasikan dengan Presiden Jokowi atau apa ya, seperti apa gitu, Pak Handoko? Ya, kalau soal komunikasi tentu kami kan sudah punya mekanisme tersendiri yang sudah cukup lama lah. Pada titik-titik tertentu yang krusial pasti kita berkomunikasi. Tapi hari ini belum, kalau soal wacana cawapres ini kami belum melakukan komunikasi apa-apa dengan Presiden. Tapi kalau memang ya tentu sebagai organisasi yang pembinanya adalah Presiden sendiri, yang selama ini bekerja mengiringi Presiden, apapun yang menjadi langkah-langkah politik kami berikutnya selalu kami konsultasikan, kami diskusikan dengan Presiden seperti yang
Misalnya kayak kami kemarin saya sebut lagi, misalkan kita bikin musra, itu juga kita desain, kita sampaikan ke presiden, misal begini Pak, kami akan menggelar ini, pasti kami pamitan, pasti ngomong. Begitu. Oke, terima kasih Pak Handoko. Baik, saya ke Pak Khalid. Pak Khalid tadi disampaikan Pak Handoko, ini ada konstitusi, tapi juga di sisi lain ada kehendak rakyat. Nah, ini harus disinkronisasikan lah. Menurut Pak Khalid sendiri, apakah ini jalan tengahnya MK harus memberikan tafsir yang jelas? Sepertinya ini juga sudah diluruskan oleh MK, tapi ini sudah terlanjur bergulir seperti itu. Menurut Anda seperti apa, Pak Khalid? Pertama, semangat reformasi itu, reformasi 98, dalam amandemen konstitusi, itu adalah membatasi kekuasaan. Kenapa? Karena historisnya politik Indonesia, atas nama kehendak rakyat, presiden terpilih kembali, kemudian dipilih kembali, kemudian dipilih kembali, dipilih kembali. Di era Presiden Soekarno bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup. Presiden Soeharto juga sama, berkali-kali terpilih, sehingga beliau harus mundur secara paksa karena krisis dan karena arus reformasi yang begitu besar. Sejarah mengajarkan yang begitu penting buat bangsa kita. Jadi ini harus jadi kaca kita untuk melihat kembali pelajaran kita sebagai bangsa. Jangan lagi lihat person to person nih. Lihat alur perjalanan bangsa ini sudah kita lewati gitu. Dan jangan masuk ke tempat yang salah kembali. Jadi kalau semangat reformasi, semangat amandemen konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan, makanya jangan lagi diotak-atik, ambil celah dan sebagainya gitu. Jadi levelnya ini bukan lagi seperti anak kecil, ini boleh apa nggak boleh nih. Kalau sama orang tuanya nggak dibolehin, kalau sama orang tuanya dikasih ini aturan gini-gini mencari celah. Ini levelnya bukan anak kecil, tapi levelnya adalah seorang leader. Leader of the nation, pemimpin dari sebuah bangsa. Itu harus clear, harus seorang statesman, seorang negarawan. Bukan lagi berpikir rules of the game, tapi rules of ethics, etika di situ. Nah inilah yang harus dicontohkan. Kalau kita bisa katakanlah ini menjadi presiden ya, kemudian Bapak Joko Widodo maju sebagai cawapres dan beliau jadi wakil presiden, itu akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Dan itu jangan dibuka peluang itu, spekulasi itu jangan dibuka. Ya. Tentu kita berharap presiden itu warga negara. Kenapa? Presiden dipilih oleh rakyat, dia mau punya moral ground, moral standard yang tinggi. Dan bukan mencari celah-celah hukum di situ gitu. Nah, sekarang begitu sistem presidensialisme. Kita berharap memilih pemimpin Pak Khalid. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Khalid. Tadi yang disoroti Pak Khalid adalah terkait bahwasanya ini tidak hanya seputar hukum seperti itu, tapi juga ada etika di sana. Pak Khalid sudah terhubung kembali? Halo, ya ini sepertinya sinyal di tempat saya kurang bagus nih ya. Baik, silakan Pak Khalid, tadi terpotong sampai di mana tadi ya? Sistem presidensial. Iya. Silakan. Indonesia itu memilih sistem presidensialisme apa? Kita memberikan kepercayaan kepada seorang presiden, dan Bapak Joko Widodo itu diberikan kepercayaan sebagai seorang presiden. Itu the ultimate position, posisi yang sudah sangat puncaknya. Terus buat apa turun derajat menjadi wakil presiden? Itu kan cara untuk mempermalukan Presiden Joko Widodo. Itu mempermalukan dan itu harus ditolak. Saya berharap Pak Handoko dan kawan-kawan itu menolak itu gitu. Dan menjadi guard, menjadi penjaga, menjadi guardian of the constitution gitu, menjadi penjaga konstitusi, menjadikan contoh ini etiknya. Kalau sampai ini diloloskan, saya nggak tahu ya, ini akan menjadi presiden buruk ya. Dan saya harap sih, saya percaya betul, pasti saya berharap betul Presiden Joko Widodo akan menolak usulan ini ya. Karena beliau memiliki moral standar yang di atas rata-rata. Ya, yang tidak mungkin akan tergoda dengan gimmick dan rayuan yang semacam itu gitu ya. Dan saya berharap juga ya para relawan juga jangan membuat beliau berpikir ulang begitu ya. Kita berpikirnya harus bangsa nih,
bukan hanya elektoral ya, bukan hanya elektoral. Kalau kita hanya berpikir elektoral ya mungkin sekarang Bapak Joko Widodo masih tinggi secara elektoral. Kalau kita berpikir elektoral dan elektoral di atas konstitusi ya nanti bisa terpilih lagi gitu ya. Tapi kalau kita berpikir konstitusional, berpikir etik ya, etik itu di atas rules of law ya, itu akan luar biasa bangsa ini. Ya, kita berharap pemimpin ke depan akan menjadi seperti itu gitu. Etika di atas hukum gitu ya. Baik. Jadi tidak hanya mencari celah-celah hukum tapi dia menunjukkan etika publik yang sangat baik. Demikian. Baik, Pak Khalid, Anda meyakini Pak Jokowi akan menolak dan harapannya seperti itu. Lantas kalau melihat dari bunyi pasal, apakah ini MK perlu melakukan seperti tadi yang diusulkan, apakah perlu membuat tafsir jelas atau mungkin bisa mengubah secara lebih eksplisit sejelas mungkin? Ya itu perdebatan hukum tata negara lah ya. Saya pikir, nah ini kuncinya adalah di pemimpin tertinggi dari bangsa kita sebenarnya. Jadi kalau umpamanya sudah clear tidak ada di situ gitu, karena begini proses pembuatan hukum seringkali di sini kekuatan politik atau political power dia mengintervensi kekuatan hukum, ya. Karena ketika political power menghendaki itu ada perubahan konstitusi atau menghendaki adanya perubahan atau tafsir tertentu, itu bisa aja terjadi. Tapi jika political power yang existing saat ini itu tidak menghendaki seperti itu tidak akan terjadi. Ya, tafsir apapun dibuat, kalau political power-nya itu ingin menghendaki lanjut, ingin menghendaki ada kelanjutan dari kepemimpinannya, ya itu akan bisa aja terjadi gitu. Nah, disinilah kemudian diuji sikap kenegarawanan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap semoga Bapak Presiden tetap on the track ya, taat konstitusi dan menjaga etika publik sebagai seorang negarawan. Baik, terima kasih Pak Khalid. Oke, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita kan masih menebak ya statement apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini sudah terlanjur viral meskipun kemudian ada klarifikasi dari MK bahwasanya itu statement pribadi bukan statement institusi. Nah, kemudian apa jika memang ini kemudian dipaksakan, apa yang kemudian apa plus minusnya bagi seorang Jokowi? Ya, saya meyakini ya kalau itu ada celah, ada peluang, ya tidak ada yang tidak mungkin di politik itu. Nah, bisa mengeksekusi persoalan itu, atau Pak Jokowi beserta relawan-relawannya bisa saja terdorong hanyut dalam sebuah katakanlah skenario politik untuk bisa menjadi cawapres. Kan seperti itu. Karena dorongan kekuasaan itu ya sangat sangat luar biasa menggiurkan. Oleh karena itu saya meyakini ya sikap keteladanan dan sikap kenegarawanan ya, karena saya ini kan dosen akademisi ya, mesti diutamakan, dijunjung tinggi. Oleh karena itu saya menilai ya semua komponen bangsa termasuk relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk partai yang mengusung, termasuk Pak Jokowi sendiri ya, tidak keluar dari konteks etik yang harus dijunjung dan dibangun. Karena kan selama ini jujur yang di ruang politik kita itu sedikit sekali yang mengutamakan nilai etik itu. Politisi kita juga mohon maaf banyak yang mendorong untuk bisa membangun sebuah nilai etik yang luhur. Makanya cenderung di kita itu ya berputar-putar pada wilayah menarasikan membangun sebuah konstruksi dalam tanda petik kalau pemain politik gitu ya, mengakal-ngakali aturan, apalagi aturannya nggak melarang, apalagi aturannya tidak jelas, ya itu langsung bisa dieksekusi. Yang jelas pun akan sulit di politik itu untuk bisa direalisasikan. Beginilah kalau dalam politik itu ya kalau tidak bisa untuk ada peluang itu dihindari, ada kesempatan itu dijauhi, nggak bisa. Politik itu kalau ada peluang sekecil apapun, ya akan diambil. Ya apalagi persoalannya ini adalah cawapres. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Khalid. Seandainya Pak Jokowi maju, lalu menjadi capres, lalu menang, dan tahu-tahu mohon maaf tanda petik presidennya itu bisa selesai atau bisa turun,
akan naik lagi. Ini kan lalu apa konstruksi hukum apa yang harus dibangun dalam konteks melihat fenomena ini? Ini kan ada sebuah gagasan yang menarik menurut saya, perdebatan ini menarik yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dalam konteks ini adalah MK lah yang menjadi gawang dari semua perdebatan ini. Dan tentu kita tidak alergi untuk membahas ini. Kita sebagai rakyat Indonesia harus terbiasa untuk membangun sebuah narasi yang kuat terkait dengan argumen-argumen terkait dengan politik kebangsaan kita. Ya, saya sih melihat ya potensi ke arah sana cukup tinggi, cukup besar, karena tadi sekecil apapun peluang akan dimanfaatkan dan digunakan selagi bisa. Karena kan kita ini kan kalau dalam teori itu kan menganut power center. Kekuasaan itu menjadi magnet. Kekuasaan itu menjadi kalau bahasa sederhananya, bahasa orang awam gitu ya, ada gula, ada semut. Kalau ada kekuasaan, orang mendekat. Kalau tidak ada kekuasaan, orang menghilang. Orang menjauh. Oleh karena itu ya, setiap figur atau tokoh, siapapun yang berkuasa, itu selalu akan banyak didatangi oleh orang-orang. Karena ada gula, ada semut itu. Nah, oleh karena itu, saya meyakini, apakah Pak Jokowi memang siap? Siap artinya tidak jadi presiden lagi, atau tidak jadi cawapres juga. Artinya dia tidak punya posisi kenegaraan 2024 ke depan. Nah, harus siap tidak dihormati. Karena di kita ini sudah terbiasa tidak punya jabatan, tidak dihormati. Semua bupati, ex-bupati, gubernur, mantan-mantan lah, presiden, wakil presiden itu cenderung tidak dihormati ketika dia sudah tidak menjabat. Nah, oleh karena itu tadi jiwa kenegarawanan Pak Jokowi diuji di situ. Apakah siap Pak Jokowi memang melepaskan baju-baju kekuasaannya itu? Misalkan presidennya sudah beres 2 periode, lalu cawapres pun tidak diambil. Nah, itu harus siap. Nah, tetapi di kita ini kan begitu, kalau nggak punya jabatan ini dikerjain. Secara politik pasti akan dikerjain. Pasti nanti mohon maaf ya, dalam konteks tertentu ada yang gendam, lawan politiknya ya, kalau tidak jadi ya kita kerjain, kita hajar, kan bisa saja. Karena ini politik, oleh karena itu menjaga kekuasaan itu penting dalam politik itu. Sekecil apapun celah itu ya akan, menurut saya bisa akan diambil atas nama aturan yang masih katakanlah belum begitu tegas, atas nama rakyat pasti akan diambil. Saya melihat juga begini ya, kita harus bicara lebih besar terkait dengan persoalan kebangsaan. Jadi ada yang harus kita bangun dalam konteks berpolitik kita. Ya sulit memang kita melarang Pak Jokowi ketika aturannya tidak ada yang larang gitu. Sulit juga kita mengkritik Pak Jokowi ketika aturannya itu nggak jelas. Jadi tafsir konstitusi yang jelas itu mesti clear dulu. Kan begini, kita berdemokrasi, bernegara itu ada rule of the game. Rule of the game salah satunya adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Ketika kita berbicara perdebatan cawapres, itu pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, karena itu perdebatannya di situ ya, maka yang berhak katakanlah membuat itu kan tadi bukan juru bicara MK. Makanya MK mengatakan ya dikualifikasi terkait dengan pernyataan juru bicara MK itu, yang berhak menyatakan ya tadi ya tafsir dari hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena hanya satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu kan ya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita tunggu apakah memang seperti itu, ataukah memang memperbolehkan atau tidak. Yang kedua memang sikap Pak Jokowi sendiri ini menjadi penting. Dan saya meyakini ya Pak Jokowi ini kan orang baik ya. Tetapi kan kadang-kadang banyak pihak di luar sana itu yang mengojok-ngojok, mendorong-dorong, termasuk terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Kita ini kan hampir berdarah-darah, hampir berkonflik. Makanya ada demo 11 April 2022 yang dengan tegas mahasiswa BEM itu menolak Jokowi 3 periode kan gitu. Oleh karena itu ya, dan termasuk saya namanya dicatut sebagai mentor demo di bidang politik ketika itu. Aneh-aneh saja, tapi saya meyakini bahwa Pak Jokowi adalah sosok negarawan. Jadi tidak akan tergiur dengan kekuasaan yang ya mohon maaf ya kelasnya levelnya turun. Jadi presiden, jadi Kang
Dan saya Kang Ujang juga ada yang menyebut ya bahwasanya Jokowi harusnya meniru Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak perpanjangan masa jabatan. Nah ini sepertinya seperti apa, Bang? ya itu sudah pas apa yang dilakukan Pak SBY. SBY ini kan jenderal intelektual. Ya, apa namanya? Saya ya banyak juga membaca-baca karya-karyanya ya. Terlepas dari apa namanya kesuksesan yang sudah dibangun ya. Setiap presiden punya kesuksesan semua, termasuk Pak Jokowi, Bu Mega, Pak BD, Pak Soeharto, kesuksesan, tapi punya kekurangan juga yang harus kita kritik. Nah, ya tentu Pak Jokowi perlu juga meniru pendahulu-pendahulunya. Legowo, ya kan, ikhlas, menerima bahwa kekuasaan itu ada waktunya. Kekuasaan itu juga terkadang harus diberikan kepada orang lain sebagai bagian daripada regenerasi kepemimpinan bangsa. Karena kalau kita Pak Jokowi memastikan maju misalnya, maka kita melihat 3 pemilu terakhir 2014, 2019, 2024 yang maju ya itu aja. Pak Jokowi, Prabowo, Pak Jokowi. Ini kan artinya kalau anak muda mengatakan 4L, lo lagi. Ya ini yang sebenarnya memberi kesempatan kepada anak bangsa yang lain dari 270 juta rakyat Indonesia untuk katakanlah ya bisa menggantikan Pak Jokowi. Jadi jiwa negarawan Pak Jokowi kita tunggu, dan penafsiran MK juga yang clear, yang jelas itu juga kita tunggu gitu. Demi apa? Demi kebaikan bangsa. Oke, terima kasih Kang. Baik, saya kembali ke Pak Handoko. Pak Handoko, kalau melihat ketua Anda ya, Ketua Projo Pak Budi Ari ini kan berstatement bahwasanya wacana ini misalkan Pak Jokowi jadi wakil cawapres, ya cawapresnya Pak Prabowo seperti itu. Belum lagi tanggal 1 September kemarin Pak Budi Ari juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ini sinyal kuat bahwasanya Pak Jokowi ini akan merestui Pak Prabowo dan juga dukungan Projo akan mengerucut ke Pak Prabowo? Ya itu Mas, ini kalau soal Ketum Projo ketemu sama Pak Prabowo, terus kemudian ditanya tentang komentarnya Prabowo, Pak Jokowi, pasangannya, ya saya pikir biasa saja. Ketua Umum Projo juga ketemu yang lainnya. Kapan hari ketemu KIB juga rame. Terus kemudian ketemu Pak Prabowo rame, tapi itu bagian dari komunikasi politik yang ya semua juga ketemu biasa aja itu. Jadi nggak bisa juga kemudian ditafsir akan begini. Yang jelas kalau Projo itu nunggu aja komandonya Pak Jokowi. Kami betul-betul ya ke siapapun kami akan bilang begitu. Ya kami akan ikut Pak Jokowi, dan itu sudah kami sampaikan secara terang-terangan berulang kali ke Pak Jokowi. Tapi bahwa kemudian terjadi proses komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya itu memang hal yang harus dilakukan. Kita nggak bisa kemudian tidak melakukan itu. Terkait dengan soal apakah itu kan juga pengandaian. Apa seandainya capresnya Pak Prabowo, cawapresnya Pak Jokowi, itu kan sebuah pertanyaan yang hasil dari sebuah pengandaian. Andaikan bahwa kemudian memang konstitusinya membolehkan, ya kan, andaikan Pak Jokowi mau, kan begitu semua itu. Ya artinya saya pikir tidak perlu terlalu saya komentari lebih jauh soal itu, karena itu juga bukan sebuah sikap politik resmi dari organisasi. Nah, cuman saya agak tertarik begini, Mas. Tadi misalnya disebutkan Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY, itu semuanya mempunyai konteks yang berbeda-beda. Konstelasi saat mereka menjabat itu berbeda-beda. Ya kan, misalnya begini. Kita tidak juga bisa kemudian lantas membayang. Memang karena kita lahir di generasi zamannya besar berjuang di era Orde Baru, kita melawan Orde Baru, kemudian kita merasa sangat yakin bahwa kekuasaan harus dibatasi 2 periode saja misalnya.
Pertama dibatasi, ya setuju. Dibatasinya berapa? Waktu itu sepakatnya 2 periode, kan begitu alurnya. Karena kita punya pengalaman dengan presiden yang ya kita tahu lah Pak Harto seperti itu, memanipulasi suara rakyat. Baru saja ngomong, semuanya ngomong, oh Bapak disuruh diminta rakyat untuk menjadi presiden lagi, tahun berikutnya sudah tumbang misalnya. Situasinya sangat berbeda dengan hari ini, di mana kebebasan berpendapat itu dihargai, semua orang boleh bicara, menyampaikan wacananya, begitu. Dan juga misalnya dengan Pak Presiden sebelumnya, Pak SBY misalnya, pasti konteksnya juga berbeda. Nah, maksud saya adalah ini sebuah pengalaman kita membangun demokrasi, kemudian mengembangkan demokrasi demi kemajuan bangsa, di mana semua hal yang muncul menjadi fenomena di publik, menjadi aspirasi rakyat, ya ayo kita exercise gitu. Nah, kalau memang kalau kita habis mengalami tirani seperti Orde Baru, kemudian ya pasti udah jangan lama-lama jadi presiden, kan begitu kan. Tapi kemudian ternyata kita sekarang punya pengalaman baru ini. Loh, presidennya baik. Ya kan? Sayang kalau cuma dibatasin, kan itu tafsirnya. Ada yang bicara begitu kan. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita exercise. Bagi saya mengembangkan demokrasi itu harus, demi kemajuan bangsa harus. Tetapi bahwa ada fenomena-fenomena tertentu yang harus kita exercise sebagai upaya untuk penyempurnaan kehidupan demokrasi, saya pikir nggak masalah. Baik, Pak Handoko, ini yang menjadi mungkin banyak orang penasaran kalau Projo ini kan pro Jokowi. Kalau Pak Jokowi sudah tidak memimpin atau tidak menjadi presiden, apakah Projo ini akan mendukung tegak lurus dengan calon presiden yang nantinya akan didukung oleh Pak Jokowi? Misalkan itu pilihannya jatuh ke Pak Prabowo, apakah Projo ini bisa jadi berubah menjadi pro Prabowo seperti itu? Pak Saya Handoko. sudah sampaikan, dan kita sudah sering sampaikan, Projo ini terserah Pak Jokowi lah. Gitu. Kasarannya udah 2024 bubar ya bubar, kita selesai tugas kita, kan begitu. Iya kan? Tapi kemudian instruksinya ayo dukung si A, ya kita dukung si A misalnya begitu. Meskipun masing-masing punya konsekuensi. Karena Projo ini kan hanya sekedar apa ya? Kalau di dunia bisnis ini special purpose vehicle lah. Kan seperti itu, bukan sesuatu yang kayak partai politik yang didesain sedemikian rupa. Kalau kita kan memang desainnya untuk memang Pak Jokowi, usernya itu Pak Jokowi, ya kan, user tunggal itu sudah. Baik. Dan itu sehingga besok ternyata udah ya kita selesai ya, misalnya ya sudah selesai, bubar jalan balik kanan misalnya begitu. Kalau kemudian ayo perang lagi nih, kita dukung si A, ya ayo kita jalan, kita coba lakukan semuanya. Begitu. Baik, Pak Handoko. Baik, terima kasih. Ya, oke. Kita ke Bang Khalid. Bang Khalid, kita tahu ya PKS ini kan sudah 2 kali ya bersama dengan Presiden SBY di dalam pemerintahan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Demokrat ini bahwa SBY sempat ditawarkan 3 periode, tapi kemudian menolak tegas. Nah, kita tidak membandingkan antara presiden satu dengan yang lain. Artinya kita bisa mengambil pelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil dari sosok SBY meskipun saat itu masih kuat. Ya, saya pikir itu sikap yang sangat tepat dan seharusnya memang diikuti oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi menutup semua celah peluang spekulasi untuk katakanlah perpanjangan 3 periode atau sekarang yang sedang ramai calon wakil presiden atau wakil presiden, itu semuanya harus ditutup rapat-rapat celah itu ya. Sehingga kalau perkara masalah tafsir itu serahkan ke Mahkamah Konstitusi atau para hukum tata negara. Ini kita berbicara sikap seorang pemimpin ya. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa dipegang kata-katanya. Ya, kalau orang Jawa bilang nggak boleh seperti isu dele sore tempe gitu ya. Bicaranya apa kemudian berubah gitu. Nah, ini yang harus kita pegang betul sehingga kata-katanya itu adalah integritas. Kata-katanya itu terwujud dalam sikap dan lakunya. Nah, dalam hal ini penting sekali. Bapak SBY ya memang waktu itu ada godaan juga untuk perpanjangan dan sebagainya, tapi di awal langsung mengatakan bahwa Presiden SBY mengatakan tidak akan perpanjangan 3 periode.
menjadi wakil dan sebagainya juga sama. Saya pikir itu tradisi yang bagus. Dan saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo juga akan melakukan hal yang sama. Kalau itu terus terjadi, itu akan baik buat legacy ke depan gitu ya. Nah, jangan ini kemudian di-break, dijebol tradisi yang sudah bagus itu, dan kemudian menunjukkan sesuatu presiden yang buruk untuk ke depan. Ini jangan sampai itu terjadi. Nah, saya pikir memang janganlah, maksud saya itu begini, pemimpin yang baik itu meninggalkan warisan yang baik, ya. Jangan jadi seorang pemimpin yang memberikan warisan yang justru menjadikan polemik gitu ya. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo katakanlah menjadi wakil presiden ya, itu sama dengan mengatakan bahwasannya ya beliau sebenarnya siap untuk menjaga kekuasaan untuk seterusnya. Kenapa? Ya tadi itu, ada peluang dia menjadi presiden, karena wakil presiden, desain konstitusinya adalah dia akan menggantikan presiden jika ada terjadi apa-apa dengan presiden. Dan itu kan tujuan dari adanya wakil presiden. Ya kan? Nah, ini juga menjadi peluang, beliau akan terpilih kembali, dan itu bisa desain lagi, masuk lagi berikutnya, gitu kan? Dalam pemilihan berikutnya, dan sebagainya. Ini akan bahaya. Jadi ketika kita tidak stick dengan rules, dengan aturan main, ya, dan kita mengakali itu, gitu, celah-celah itu dibuka, itu akan menjadi semakin rumit itu. Warisannya buat generasi mendatang semakin kurang bagus. Nah, saya pikir disinilah butuh ketegasan, kearifan, kebijaksanaan, dan pemahaman seorang negarawan di sini. Nah, kalau mamanya ada suara-suara yang ajakan-ajakan seperti itu, baik itu dari partai politik atau dari relawan, ya kita berharap penuh bagaimana ke depan ini Bapak Presiden Joko Widodo tidak membiarkan itu terjadi lagi gitu ya. Sehingga kita itu udah fokus nih ya, capres sama cawapres yang akan berkompetisi, mereka adalah pemimpin baru Indonesia. Ya. Karena eranya Bapak Presiden Joko Widodo sudah selesai. Beliau sudah melakukan bagiannya. Ya, 10 tahun, that's enough. Itu sudah cukup dan konstitusi sudah memberikan itu. Maka the next period, ya itu diberikan pada generasi setelahnya. Jadi jangan lagi beliau lagi jadi wakil presiden di sana. Jangan. Berikanlah banyak calon-calon pemimpin bangsa masa depan, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Banyak calon-calon pemimpin masa depan yang lebih, yang katakanlah bisa melanjutkan, bisa memperbaiki Indonesia lebih baik. Dan ini berikan kesempatan, baik itu dalam posisi sebagai calon presiden maupun posisi sebagai calon wakil presiden, ya. Dan saya yakin teman-teman relawan juga memahami hal itu, partai-partai politik juga memahami hal itu, ya. Kita mengharapkan, rakyat juga mengharapkan ada wajah-wajah baru, kepemimpinan yang baru, leadership style yang baru, arah visi yang baru untuk ke depan. Nah, inilah yang harus kita terus dorong. Ya, PKS insya Allah akan konsisten untuk taat kepada konstitusi dan menjaga bagaimana etika politik juga diterapkan dalam memahami dan menjalankan konstitusi. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, saya ke Kang Ujang mungkin sekaligus nanti untuk menutup ya perbincangan di sore hari ini. Nanti juga akan kami mintakan kepada Pak Handoko dan juga Bang Khalid. Dari Kang Ujang terlebih dahulu, apa yang ingin Anda sampaikan, yang Anda simpulkan, atau mungkin apa yang ingin Anda sarankan, baik kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang mungkin juga ikut bersuara, ikut kemudian merespon